Rusia mengingatkan Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk tidak menceramahi pihaknya soal pengerahan senjata nuklir taktis di wilayah Belarusia. Rusia menyebut kritik AS terhadap rencana pengerahan Moskow sebagai tindakan munafik. Moskow justru melayangkan kritik balik lantaran Washington selama beberapa dekade telah mengerahkan senjata nuklir semacam itu di Eropa. Demikian disampaikan Kedutaan Besar Rusia di Amerika Serikat pada Sabtu 27 Mei. Kedutaan Rusia itu menegaskan penyebaran senjata nuklir taktis ke Belarusia adalah hak kedaulatan Rusia dan Belarusia untuk mempertahankan keamanan. Di sisi lain, Presiden Belarusia Alexander Lukashenko mengatakan bahwa senjata-senjata nuklir tersebut sudah dalam perjalanan. Presiden AS Joe Biden mengungkapkan reaksi sangat negatif terhadap laporan bahwa Rusia telah melanjutkan rencana untuk menyebarkan senjata nuklir taktis di Belarusia. Departemen Luar Negeri AS Matthew Miller juga mengecam rencana penyebaran nuklir Rusia. Miller menggambarkan rencana penyebaran nuklir Rusia ke Belarusia sebagai contoh terbaru dari perilaku yang tidak bertanggung jawab. Miller mengulangi peringatan AS soal penggunaan senjata kimia, biologi, dan nuklir dalam konflik akan menghadapi konsekuensi berat tanpa merinci konsekuensi itu. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu dan Menteri Pertahanan Belarusia Viktor Hrenin menandatangani dokumen tentang pengerahan senjata nuklir taktis Rusia di wilayah Belarusia pada Kamis 25 Mei. Rusia akan mempertahankan kendali atas senjata nuklir non-strategisnya yang ditempatkan di negara tetangga, yakni Belarusia. Ia menjamin kontrol penggunaan senjata itu hanya dapat dilakukan oleh Rusia meski diletakkan di wilayah Belarusia.
Militer Ukraina dilaporkan mulai pelatihan tank Abrams di Jerman. Juru bicara Pentagon mengatakan ada 400 tentara Ukraina di Jerman untuk berlatih tank buatan AS tersebut. Adapun rinciannya sekitar 200 tentara memulai instruksi senjata gabungan di tempat pelatihan di Grafenwohr dan Hohenfels pada hari Jumat. Sementara 200 lainnya mulai dilatih dalam pengisian bahan bakar dan pemeliharaan tank. Selain berlatih di Jerman, Ukraina juga telah mengajukan permintaan kepada pemerintah untuk mendapatkan rudal jelajah jarak jauh Swedia-Jerman, Taurus KEPD 350 dengan jangkauan hingga 500 km. Demikian laporan surat kabar Jerman dari sumber-sumber pemerintah. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengangkat masalah pengiriman rudal Jerman ke Ukraina selama pertemuannya dengan Kanselir Jerman Olaf Scholz awal bulan ini. Surat kabar itu menambahkan bahwa Kementerian Pertahanan Jerman mengkonfirmasi bahwa Kiev telah meminta Taurus dari Berlin. Awal pekan ini, Roderich Kiesewetter, seorang anggota parlemen Jerman dari oposisi Christian Democratic Union, mengatakan bahwa Berlin harus meninggalkan garis merah dalam pendekatannya terhadap konflik Ukraina dan menyediakan rudal jelajah dengan jangkauan lebih dari 500 km ke Kiev. Negara-negara barat telah memasok bantuan militer ke Ukraina sejak dimulainya operasi militer khusus Rusia pada Februari 2022. Bantuan tersebut mencakup senjata ringan dan berat seperti tank dan kendaraan lapis baja lainnya, rudal, drone, artileri, dan amunisi. Pada 11 Mei, Ukraina dipastikan telah menerima rudal jelajah jarak jauh pertamanya yang dikirim oleh Inggris. Rudal Storm Shadow dengan jangkauan 250 km datang dengan syarat bahwa mereka tidak akan digunakan untuk menyerang wilayah Rusia. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan Ukraina telah melanggar ketentuan ini dan serangannya telah mengakibatkan korban sipil. Gubernur wilayah Belgorod Vyacheslav Gladkov menerima serangan di kota Sebekino pada Sabtu 27 Mei kemarin. Diketahui kota Sebekino telah digempur 5 kali dalam satu hari. Saat mengunjungi kota itu, Gladkov mendapat kecaman di pintu masuk kota tersebut. Peluru membombardir jalan hingga membuat Gladkov tidak bisa keluar dari mobil. Sebelumnya, Gladkov melaporkan akibat dari penembakan di distrik Sebekino, 1 orang tewas dan 3 lainnya termasuk 2 remaja mengalami luka. Korban luka mendapat perawatan. Menurut Gladkov, 11 gedung apartemen rusak akibat pengeboman tersebut. Selain itu, 6 rumah pribadi, 2 perusahaan besar, dan 3 fasilitas komersial rusak. Kota menghadapi pemadaman listrik yang diperkirakan akan ditiadakan pada pukul 1 pagi. Diketahui Sobekino terletak di sekitar 4 km dari perbatasan Ukraina. Kota ini secara teratur mendapat kecaman dari Angkatan Bersenjata Ukraina. Ancaman teroris tingkat tinggi telah diperkenalkan di seluruh wilayah Belgorod sejak pertengahan bulan lalu. Sebagaimana diketahui, Belgorod mendapat serangan 2 hari dari militan Ukraina. Moskow menggunakan pesawat dari artileri untuk mengusir para penyerang. Di Kursk, wilayah lain yang berbatasan dengan Ukraina menembakkan mortir menewaskan seorang pekerja bangunan, kata Gubernur Roman Starovoit di media sosial. Pihak berwenang Rusia juga melaporkan serangkaian insiden yang melibatkan pesawat tak berawak di wilayah Rusia. Gedung administrasi pipa minyak rusak di wilayah Peskov sebagai akibat dari serangan 2 pesawat tak berawak, kata Gubernur Mikhail Federnikov. Ledakan itu terjadi di desa Litvinovo sekitar 10 km dari perbatasan Belarusia. Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan dan penyelidikan telah diluncurkan. Laporan yang belum dikonfirmasi dari Baza, sebuah outlet telegram Rusia dengan sumber dinas rahasia, mengatakan bahwa pesawat tak berawak tersebut menargetkan stasiun pompa minyak Transneft di Peskov.
Militer Rusia mengklaim telah menangkap seorang penyabot Ukraina di tempat persembunyiannya dekat istana puncak tebing milik Vladimir Putin. Dinas Keamanan Rusia juga mengamankan bom dari tangan penyabot Ukraina. Kini pria 42 tahun yang dicap sebagai pendukung neonazi Ukraina ditahan oleh agen FSB karena dicurigai melakukan pelanggaran teroris. Tersangka dituduh merencanakan ledakan di dekat resort Glensiks, Laut Hitam Tiran, yang bertengger dengan hati-hati di atas tebing wilayah Krasnodar Selatan. Atas perbuatannya tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara. Dalam video yang beredar, terlihat militer Rusia menggelandang para tersangka. Dinas Keamanan FSB mengatakan alat peledak improvisasi siap pakai disita dari tempat persembunyian yang dilengkapi oleh seorang radikal di daerah berhutan di pinggir pemukiman. Komponen untuk membuat alat peledak rakitan disita di alamat tempat tinggalnya. Para tersangka mendapat instruksi merakit alat peledak melalui komunitas internet yang dikelola oleh militan dari Informasi Nasionalis Ukraina. Dugaan pabrik pembuat bomnya ditunjukkan sebagai simpanan yang diduga menyembunyikan alat peledak di hutan setempat. Sebagai informasi, Istana Putin bernilai sekitar 1 miliar pound dan memiliki bunker bawah tanah yang luas. Mansion kesenangan yang luas ini mengerdilkan Istana Buckingham dalam ukuran dan hanyalah salah satu dari kediaman pribadi mewah lalim di Rusia. Kediaman Putin yang luas di atas tebing berada di resort elit, meskipun media pemerintah Rusia dilarang mengungkapkan rincian istana diktator berusia 70 tahun itu. Pengungkapan baru-baru ini menunjukkan Putin telah membangun kompleks bunker yang rumit di Gelendzhik, di mana dia mungkin akan memerintah Rusia jika terjadi perang nuklir. Diagram menunjukkan sistem gua tempat persembunyian bawah tanah dengan sistem ventilasi saluran pembangunan, maksud kami saluran pembuangan dan pasokan air tawar. Kelompok anti-Putin yang berpihak ke Ukraina merilis video yang memperlihatkan pasukan Rusia meringkuk selama serangan di lintas perbatasan. Video pertama yang dibagikan selama operasi di wilayah Belgorod itu juga menunjukkan kepengejutan dan ketidakprofesionalan pasukan Putin. Legiun tersebut mengklaim telah merebut desa-desa di Belgorod pada hari Senin dalam sebuah operasi yang menurut Moskow dilakukan oleh kelompok sabotase Ukraina yang bentrok dengan pasukan Rusia. Ukraina telah membantah adanya hubungan dengan serangan nekat tersebut, di mana milisi anti-Kremlin lainnya kelompok sukarelawan Rusia juga mengaku bertanggung jawab. Video berdurasi 1 menit 52 detik itu dimulai dengan pengambilan gambar cakrawala latar belakang yang diberi judul wilayah Belgorod sebelum masuk ke bagian dalam sebuah kendaraan militer dengan apa yang tampak seperti anggota legiun yang mengemudi di sepanjang jalan di lokasi yang tidak disebutkan. Rekaman drone di atas kepala menunjukkan apa yang digambarkan sebagai kendaraan tempur militer musuh BMP-2 dan kemudian klip tersebut menunjukkan sebuah rumah tinggal. Sebuah keterangan mengatakan bahwa personel perusahaan senapan bermotor Rusia mencari tempat untuk bersembunyi di bangunan tempat tinggal yang ditinggalkan penduduk setempat. Video tersebut konon menunjukkan penembakan di tempat persembunyian personel Rusia dan serangan terhadap peralatan mereka. Nampak kendaraan tempur yang hancur akan lagi berjalan di sepanjang jalan Rusia untuk menghancurkan kota-kota Ukraina. Meski demikian, video tersebut belum diverifikasi secara independen. Sementara Rusia mengklaim telah mendapatkan kembali kendali atas situasi pada hari Rabu. Legiun menggambarkan operasi itu sebagai sebuah keberhasilan dan mengatakan bahwa mereka telah merebut sejumlah besar peralatan dan mengambil tawanan. Hal ini terjadi di tengah laporan bahwa gedung Kementerian Dalam Negeri Rusia di Oblast Belgorod dihantam serangan drone.
Outlet berita online Baza melaporkan bahwa pesawat tak berawak tersebut menjatuhkan sebuah alat peledak di gedung Departemen Migrasi di Desa Miski pada hari Jumat. Sementara itu pada hari sebelumnya, Gubernur daerah Vyacheslav Gladkov mengatakan bahwa sebuah alat peledak yang dijatuhkan dari pesawat tak berawak merusak sebuah bangunan milik perusahaan energi raksasa Gazprom. Kapal pengintai armada Laut Hitam Ivan Hurs telah tiba di pangkalannya di Sevastopol setelah melakukan misi khusus di Laut Hitam. Ivan Hurs adalah kapal yang dijuluki oleh ahli teori militer Rusia sebagai kapal utama perang jaringan sentris. Kedatangan kapal itu di Laut Hitam untuk memastikan keamanan jaringan pipa gas aliran Turki dan aliran biru. Ivan Hurs mampu melakukan pengintaian yang ditujukan untuk peperangan elektronik dan koordinasi kapal lain. Sebelumnya Ivan Hurs sempat mendapat serangan dari kapal tak berawak Ukraina. Namun Angkatan Bersenjata Rusia berhasil menghancurkan 3 speedboat Ukraina. Semua kapal musuh dihancurkan oleh militer Rusia 140 km timur Laut Selat Bosporus. Meski ada upaya sabotase yang mencolok, Ivan Hurs tetap menjalankan tugasnya. Sebagai informasi, Blue Stream adalah pipa gas utama yang mentransfer gas dari Rusia ke Turki melalui Laut Hitam. Pipa yang dibangun oleh Gazprom Rusia dan perusahaan energi Italia melewati wilayah Eropa Timur. Sementara Turkstream adalah pipa 11,5 miliar euro yang mampu memompa hingga 31,5 miliar meter kubik gas Rusia per tahun di Turki. Rusia menuding Ukraina sedang memperkerjakan 2.500 tentara bayaran asing dari berbagai negara di dunia. Demikian disampaikan Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu pada pertemuan Dewan Menteri Pertahanan Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif di Minsk pada hari Kamis 25 Mei. Dikutip dari Rusia Today, Sergei Shoigu menyindir negara-negara barat yang terus memaksakan Ukraina untuk terus melawan Rusia. Negara-negara NATO ingin Kiev menghadirkan keberhasilan taktis di medan perang terlepas dari biaya nyawa manusia dan memompa negara yang penuh dengan senjata dan pejuang. Menurutnya untuk kepentingan tersebut bahkan Barat telah menggelontorkan dana sebesar 65 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 979,830 triliun rupiah. Dia juga mengklaim bahwa taktik Kiev telah berevolusi untuk memasukkan metode konfrontasi teroris, termasuk sabotase dan pembunuhan tingkat tinggi. Shoigu mengklaim bahwa ini hanya akan menyebabkan eskalasi lebih lanjut dan memperpanjang konflik.
Shoigu menyarankan bahwa ini dilakukan dengan sengaja dan NATO telah menggunakan krisis Ukraina sebagai alasan untuk membangun kemampuan militernya dan memodernisasi infrastrukturnya di Eropa Tengah dan Timur. Shoigu mengklaim AS dan sekutunya sengaja menciptakan sarang ketegangan dan memprovokasi krisis di dekat perbatasan anggota CSTO yang mengarah ke situasi militer politik yang sangat tidak stabil di wilayah ini. Menteri tersebut menuduh Barat memberikan dukungan untuk struktur teroris dan ekstremis dan juga menggunakan sanksi, ancaman, dan pemerasan untuk mencapai tujuan mereka yang mendestabilisasi kawasan. Pada hari Jumat, Shoigu juga berbicara dengan timpalannya dari Belarusia, Viktor Hrenin. Selama pertemuan mereka, dia menjelaskan bahwa Barat sedang mengobarkan perang yang tidak diumumkan melawan Rusia dan Belarusia dan bahwa aktivitas militer NATO telah mengambil arah yang paling agresif. Menanggapi retorika yang semakin agresif, Barat dan misi nuklir bersama yang melibatkan latihan pengerahan senjata, pemusnahan massal, Moskow dan Minsk secara resmi menandatangani kesepakatan senjata nuklir pada hari Kamis yang memungkinkan pengerahan senjata nuklir taktis Rusia di wilayah tersebut dari Belarusia. Shoigu menjelaskan bahwa kendali atas senjata tetap berada di tangan Moskow, tetapi mencatat bahwa langkah-langkah tambahan dapat diambil untuk memastikan keamanan negara persatuan Rusia dan Belarusia. Pasukan Rusia dilaporkan menghancurkan lebih dari 260 tentara Ukraina selama beberapa hari terakhir di wilayah Donetsk. Operasi aktif oleh unit dan tembakan artileri dari Battle Group South juga menghancurkan 2 kendaraan tempur lapis baja, 5 kendaraan sistem artileri bermotor Gvosdika, dan 2 howitzer D-30. Gudang amunisi dari Brigade Mekanik ke-110 Angkatan Bersenjata Ukraina juga dihancurkan di daerah Avdiivka. Demikian disampaikan juru bicara Kementerian Pertahanan Letnan Jenderal Igor Honasenkov melaporkan pada hari Sabtu. Sementara di daerah Kupiang, selama 24 jam terakhir, Angkatan Bersenjata Ukraina menderita lebih dari 45 kematian, kehilangan howitzer M-STAB, sistem radar buatan AS, dan 2 kendaraan tempur lapis baja. Pasukan Rusia memusnahkan 2 depot amunisi Ukraina di DPR wilayah Zaporozhye. Depot amunisi tersebut dari Brigade Serangan Udara ke-79 Angkatan Bersenjata Ukraina dan Brigade Serangan Gunung ke-128. Ini terjadi di daerah pemukiman Novomikhailovka dan Stepovoi. Sebelumnya, Igor Honasenkov mengumumkan bahwa pertahanan udara Rusia mencegah 2 rudal Storm Shadow, 19 roket HIMARS, 2 rudal HARMS, dan menembak jatuh 12 drone tempur Ukraina dalam 24 jam terakhir. Letnan Jenderal menambahkan bahwa secara total Angkatan Bersenjata Rusia telah menghancurkan 429 pesawat tempur Ukraina, 235 helikopter tempur, 4.353 kendaraan udara tak berawak, 424 sistem rudal permukaan ke udara, 9.310 tank, dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.100 peluncur roket ganda, 4.919 senjata dan mortir artileri lapangan, dan 10.481 kendaraan bermotor militer khusus sejak awal operasi militer khusus di Ukraina. Sementara itu, laporan terbaru pada Minggu 28 Mei terjadi serangkaian ledakan di ibu kota Kiev. Pengumuman ini disampaikan oleh Wali Kota Kiev, Vitaly Klitschko melalui saluran telegramnya. Peringatan udara telah diumumkan di sebagian besar wilayah negara saat ini termasuk Kiev dan wilayah Kiev.
Intelijen Ukraina menuding Rusia tengah membuat skenario kecelakaan besar di pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia, Ukraina. Dia menduga upaya itu dilakukan untuk menggagalkan serangan balasan Ukraina. Tudingan ini disampaikan oleh Direktorat Intelijen Kementerian Pertahanan Ukraina pada Jumat 26 Mei melalui sosial media Twitter. Dikutip dari Tribunnews.com, Minggu 28 Mei, intelijen Ukraina menyebutkan skenario yang mungkin dilakukan Rusia dapat mengakibatkan kebocoran zat radioaktif yang menciptakan insiden global dan memaksa penyelidikan oleh otoritas internasional di mana pertempuran di sana akan dihentikan. Menurutnya, Rusia akan menggunakan jeda dalam perang di Zaporizhia untuk menyusun kembali pasukannya dan bersiap lebih baik untuk menghentikan serangan balasan Ukraina. Untuk mewujudkannya, Rusia mengganggu rotasi personel misi pemantauan permanen Badan Energi Atom Internasional PBB yang dijadwalkan pada Sabtu, kata pernyataan itu. Pernyataan itu tidak memberikan bukti untuk mendukung klaim tersebut. Para ahli mengatakan laporan kebocoran radiasi di PLTN terbesar di Eropa itu akan diikuti dengan evakuasi segera yang bisa menjadi sangat rumit di zona perang. Menurut para ahli, bagi banyak orang, ketakutan akan berkontaminasi radiasi juga bisa lebih berbahaya daripada radiasi itu sendiri. Pekan lalu, saksi mata mengatakan pasukan militer Rusia meningkatkan posisi pertahanan di dalam dan di sekitar pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia menjelang serangan balasan Ukraina. Dalam persiapan untuk insiden radioaktif yang direncanakan, Rusia telah mengganggu jadwal rotasi inspektur dari Badan Energi Atom Internasional yang berbasis di pabrik tersebut. Laporan tentang insiden yang direncanakan di Zaporizhia diulangi dalam Twitter oleh perwakilan Ukraina untuk PBB di New York, Sergei Kislitsia. Sergei Kislitsia mengatakan peristiwa itu dapat terungkap dalam beberapa jam mendatang. Pernyataan Direktorat Intelijen Kementerian Pertahanan Ukraina itu tidak memberikan bukti untuk mendukung klaimnya. Selain itu, IAEA yang berbasis di Wina yang sering memposting pembaruan tentang situasi di pembangkit listrik Zaporizhia tidak menyebutkan adanya gangguan pada jadwalnya. Ukraina dan Rusia telah berulang kali menuduh satu sama lain menyerang pabrik tersebut. Pada Februari 2023, Rusia mengatakan Ukraina berencana untuk melakukan insiden nuklir di wilayahnya dan menyalahkan Rusia. Rusia juga berulang kali menuduh Ukraina merencanakan operasi bendera palsu dengan senjata non-konvensional menggunakan bahan biologis dan radioaktif. Sejauh ini tidak ada serangan seperti itu yang terjadi di Zaporizhia. Pabrik Zaporizhia terletak di wilayah Ukraina Selatan yang diduduki oleh Rusia. Pabrik itu adalah pembangkit listrik tenaga nuklir terbesar di Eropa. Daerah Zaporizhia telah berulang kali dilanda penembakan dengan kedua belah pihak saling menyalahkan atas serangan berbahaya itu. Menjelang serangan balik yang diharapkan, Ukraina kekhawatiran meningkat terkait bencana nuklir yang dapat terjadi di tengah meningkatnya aktivitas militer di sekitar Zaporizhia. Militer Rusia diduga memanfaatkan paus beluga yang sudah terlatih untuk dijadikan mata-mata. Mamalia dengan julukan H. Valdimir itu dilaporkan telah berjalan di sepanjang pantai Norwegia selama sekitar 4 tahun atau sejak 2019. Ikan tersebut bahkan disebut cenderung tinggal di area peternakan di mana ia dapat menangkap ikan. Meski demikian, kini telah memasuki Inner Oslofjord yang digambarkan sebagai daerah padat penduduk. Hal ini artinya keberadaan H. Valdimir dapat beresiko terluka karena kontak manusia. Laporan terbaru ini disampaikan oleh Direktorat Perikanan Norwegia. Menurut ahli di badan paus itu terlihat semacam tali kekang yang dibuat untuk menempatkan kamera kecil. Direktur Perikanan Norwegia,
Frank Bake-Jensen mengatakan sejauh ini hanya ada insiden kecil yang menyebabkan paus itu mengalami luka ringan karena kontak dengan perahu. Ia pun juga mengimbau warga Norwegia untuk menjauhi mamalia yang diduga memiliki hubungan dengan Rusia itu. Dalam sebuah pernyataan kemarin, Direktur Frank Bake-Jensen mengatakan orang harus menjaga jarak meskipun paus itu jinak dan terbiasa berada di sekitar orang. Sebagai informasi, wilayah Oslofjord merupakan tempat peristirahatan musim panas yang populer bagi orang-orang yang tinggal di Oslo, hanya berjarak 100 km dari ibu kota Norwegia dan melihat aktivitas perahu yang tinggi. Migrasi H. Valdimir ke daerah tersebut telah memicu kekhawatiran bahwa dia mungkin perlu dibawa ke penangkaran demi keselamatannya. Pergerakan H. Valdimir akan dipantau oleh tim Angkatan Laut dengan harapan dia akan berbalik begitu mencapai ujung Oslofjord. Makhluk sederhana itu pertama kali ditemukan pada 2019 oleh nelayan Joar Heston di lepas pantai Finnmark, sebuah daerah di timur laut Norwegia. Dia berhasil membebaskan hewan itu dari tali kekangnya setelah bergesekan dengan perahu dalam upaya nyata untuk membebaskan dirinya dan menghubungi Direktorat Perikanan negara itu. Presiden Amerika Serikat Joe Biden bereaksi keras atas pemindahan senjata taktis nuklir Rusia ke Belarusia. Biden mengatakan bahwa ia merasa sangat negatif terkait senjata nuklir taktis Rusia yang ditempatkan di negara tetangganya. Pernyataan Biden ini muncul setelah Presiden Belarusia Alexander Lukashenko mengumumkan bahwa pengerahan amunisi nuklir telah dimulai. Lukashenko menambahkan Rusia tidak perlu khawatir tentang keamanan persenjataannya karena orang-orang Belarusia yang merupakan orang-orang yang praktis dan hemat akan dapat menjaga mereka tetap aman. Kedutaan Besar Rusia di Washington menanggapi reaksi Biden, mengatakan itu adalah hak kedaulatan Rusia dan Belarusia untuk memastikan keamanan mereka dengan cara yang dianggap perlu di tengah perang hibrida skala besar yang dilancarkan oleh Washington. Kedutaan juga menekankan bahwa meskipun Rusia memindahkan persenjataannya ke Belarusia, kendali kontrol dan penggunaannya tetap berada di pihak Rusia. Tidakkan Moskow sepenuhnya konsisten dengan kewajiban hukum internasional, kata kedaulatan melalui telegram pada hari Sabtu. Senjata nuklir taktis tidak ditransfer ke Belarus, kendali atas senjata tersebut dan keputusan penggunaannya tetap berada di tangan Rusia. Pejabat Kremlin mengatakan sebelum menyalahkan pihak lain, Washington harus melakukan introspeksi diri. AS telah puluhan tahun mempertahankan persenjataan nuklirnya yang besar di Eropa. Saat ini senjata nuklir taktis Amerika ada di wilayah 5 negara NATO, Eropa, Belgia, Jerman, Italia, Belanda, dan Turki. Pemimpin Rusia Vladimir Putin mengumumkan bahwa senjata nuklir taktis akan ditempatkan di Belarus pada akhir Maret. Dia mengatakan bahwa langkah ini dipicu oleh keputusan Inggris untuk menyediakan amunisi uranium yang sudah habis pada Ukraina di tengah konflik antara Moskow dan Kiev. Belarus telah meminta sekutu terdekatnya, Rusia, untuk mengerahkan senjata nuklir di wilayahnya dengan alasan kebijakan agresif Barat terhadap negara tersebut dan ancaman yang dirasakan oleh senjata nuklir AS yang dikerahkan di negara-negara tetangga di Eropa. Moskow dan Minsk menandatangani perjanjian yang memungkinkan senjata nuklir taktis Rusia untuk ditempatkan di Belarus pada hari Kamis lalu. Menurut Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu, Rusia telah menyediakan rudal Iskander M berkemampuan nuklir kepada militer Belarusia dan membantu negara itu memodifikasi beberapa jet tempurnya agar dapat membawa senjata nuklir.
Ukraina mengamankan rudal Sidewinder mematikan yang telah mencabik pesawat tempur MiG Tiongkok selama konflik Taiwan. Hal ini disampaikan oleh Menteri Pertahanan Kanada Anita Anand dalam pertemuan Ukraine Defense Contact Group ke-12 pada tanggal 25 Mei lalu. Anand mengatakan bahwa Kanada akan memasok 43 rudal Raytheon AIM-9 Sidewinder ke Kiev. Paket bantuan ini dari Inventaris Angkatan Udara Kanada. Pengumuman ini merupakan bagian dari program bantuan militer yang lebih besar untuk Ukraina. Lebih lanjut, Anand mencatat bahwa sumbangan ini akan membantu Ukraina untuk mengamankan wilayah udaranya dalam menghadapi serangan Rusia yang sedang berlangsung. Sidewinder dinamai ular derik bertanduk Amerika dipasok ke Ukraina untuk pertama kalinya. Janji untuk mentransfer rudal ini bertepatan dengan momentum positif yang dibangun di antara negara-negara NATO yang dipimpin AS untuk mempersenjatai Angkatan Udara Ukraina dengan jet tempur barat khususnya F-16 Fighting Falcons. Sebelumnya Amerika Serikat telah mengirimkan amunisi canggih seperti AGM-88 HARM yang merupakan rudal anti radiasi supersonik udara ke permukaan dan anti radiasi serta Joint Direct Attack Munition Extended Range yang sejak itu telah diintegrasikan dengan pesawat-pesawat tempur peninggalan Uni Soviet seperti MiG-29 dan Su-27 Flanker. Selain itu, Ukraina secara resmi mengakui menggunakan rudal jarak jauh Storm Shadow yang baru saja diakuisisinya untuk menyerang posisi Rusia. Dalam perkembangan terbaru, sebuah gambar yang dipublikasikan oleh Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov, informasi bahwa pesawat Su-24MR Fencer yang telah dimodifikasi digunakan untuk meluncurkan Storm Shadow. Mengikuti praktik ini, rudal AIM-9 Sidewinder Kanada dapat dipasang pada pesawat Soviet dalam inventaris Ukraina dalam apa yang dilihat sebagai upaya tulus oleh Ukraina untuk memadukan sistem asal Barat dan Rusia, seperti yang dijelaskan dalam analisis terperinci yang baru-baru ini diterbitkan oleh Eurasian Times. Saat ini masih belum jelas pesawat mana yang akan dipilih sebagai pembawa rudal AIM-9 Sidewinder untuk varian rudal mana yang akan dikirim ke Kiev. Mengamankan rudal kelas barat yang kuat datang pada saat yang tepat bagi Ukraina. Sebagai contoh, rudal Storm Shadow mengguncang Moskow ketika menghantam posisi Rusia di wilayah Luhansk. Ini adalah pertama kalinya Ukraina dipersenjatai dengan rudal jarak jauh yang memungkinkan mereka untuk menyerang pasukan musuh di belakang garis depan. AIM-9 Sidewinder tidak termasuk dalam kategori rudal Storm Shadow. Sebaliknya, rudal ini merupakan rudal jarak pendek yang dapat diluncurkan dari udara dan darat, terutama oleh sistem rudal permukaan ke udara canggih nasional yang telah beroperasi dengan pasukan Ukraina.
Rusia mengingatkan Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk tidak menceramahi pihaknya soal pengerahan senjata nuklir taktis di wilayah Belarusia. Rusia menyebut kritik AS terhadap rencana pengerahan Moskow sebagai tindakan munafik. Moskow justru melayangkan kritik balik lantaran Washington selama beberapa dekade telah mengerahkan senjata nuklir semacam itu di Eropa. Demikian disampaikan Kedutaan Besar Rusia di Amerika Serikat pada Sabtu 27 Mei. Kedutaan Rusia itu menegaskan penyebaran senjata nuklir taktis ke Belarusia adalah hak kedaulatan Rusia dan Belarusia untuk mempertahankan keamanan. Di sisi lain, Presiden Belarusia Alexander Lukashenko mengatakan bahwa senjata-senjata nuklir tersebut sudah dalam perjalanan. Presiden AS Joe Biden mengungkapkan reaksi sangat negatif terhadap laporan bahwa Rusia telah melanjutkan rencana untuk menyebarkan senjata nuklir taktis di Belarusia. Departemen Luar Negeri AS Matthew Miller juga mengecam rencana penyebaran nuklir Rusia. Miller menggambarkan rencana penyebaran nuklir Rusia ke Belarusia sebagai contoh terbaru dari perilaku yang tidak bertanggung jawab. Miller mengulangi peringatan AS soal penggunaan senjata kimia, biologi, dan nuklir dalam konflik akan menghadapi konsekuensi berat tanpa merinci konsekuensi itu. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu dan Menteri Pertahanan Belarusia Viktor Hrenin menandatangani dokumen tentang pengerahan senjata nuklir taktis Rusia di wilayah Belarusia pada Kamis 25 Mei. Rusia akan mempertahankan kendali atas senjata nuklir non-strategisnya yang ditempatkan di negara tetangga, yakni Belarusia. Ia menjamin kontrol penggunaan senjata itu hanya dapat dilakukan oleh Rusia meski diletakkan di wilayah Belarusia.
Militer Ukraina dilaporkan mulai pelatihan tank Abrams di Jerman. Juru bicara Pentagon mengatakan ada 400 tentara Ukraina di Jerman untuk berlatih tank buatan AS tersebut. Adapun rinciannya sekitar 200 tentara memulai instruksi senjata gabungan di tempat pelatihan di Grafenwohr dan Hohenfels pada hari Jumat. Sementara 200 lainnya mulai dilatih dalam pengisian bahan bakar dan pemeliharaan tank. Selain berlatih di Jerman, Ukraina juga telah mengajukan permintaan kepada pemerintah untuk mendapatkan rudal jelajah jarak jauh Swedia-Jerman, Taurus KEPD 350 dengan jangkauan hingga 500 km. Demikian laporan surat kabar Jerman dari sumber-sumber pemerintah. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengangkat masalah pengiriman rudal Jerman ke Ukraina selama pertemuannya dengan Kanselir Jerman Olaf Scholz awal bulan ini. Surat kabar itu menambahkan bahwa Kementerian Pertahanan Jerman mengkonfirmasi bahwa Kiev telah meminta Taurus dari Berlin. Awal pekan ini, Roderich Kiesewetter, seorang anggota parlemen Jerman dari oposisi Christian Democratic Union, mengatakan bahwa Berlin harus meninggalkan garis merah dalam pendekatannya terhadap konflik Ukraina dan menyediakan rudal jelajah dengan jangkauan lebih dari 500 km ke Kiev. Negara-negara barat telah memasok bantuan militer ke Ukraina sejak dimulainya operasi militer khusus Rusia pada Februari 2022. Bantuan tersebut mencakup senjata ringan dan berat seperti tank dan kendaraan lapis baja lainnya, rudal, drone, artileri, dan amunisi. Pada 11 Mei, Ukraina dipastikan telah menerima rudal jelajah jarak jauh pertamanya yang dikirim oleh Inggris. Rudal Storm Shadow dengan jangkauan 250 km datang dengan syarat bahwa mereka tidak akan digunakan untuk menyerang wilayah Rusia. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan Ukraina telah melanggar ketentuan ini dan serangannya telah mengakibatkan korban sipil. Gubernur wilayah Belgorod Vyacheslav Gladkov menerima serangan di kota Sebekino pada Sabtu 27 Mei kemarin. Diketahui kota Sebekino telah digempur 5 kali dalam satu hari. Saat mengunjungi kota itu, Gladkov mendapat kecaman di pintu masuk kota tersebut. Peluru membombardir jalan hingga membuat Gladkov tidak bisa keluar dari mobil. Sebelumnya, Gladkov melaporkan akibat dari penembakan di distrik Sebekino, 1 orang tewas dan 3 lainnya termasuk 2 remaja mengalami luka. Korban luka mendapat perawatan. Menurut Gladkov, 11 gedung apartemen rusak akibat pengeboman tersebut. Selain itu, 6 rumah pribadi, 2 perusahaan besar, dan 3 fasilitas komersial rusak. Kota menghadapi pemadaman listrik yang diperkirakan akan ditiadakan pada pukul 1 pagi. Diketahui Sobekino terletak di sekitar 4 km dari perbatasan Ukraina. Kota ini secara teratur mendapat kecaman dari angkatan bersenjata Ukraina. Ancaman teroris tingkat tinggi telah diperkenalkan di seluruh wilayah Belgorod sejak pertengahan bulan lalu. Sebagaimana diketahui, Belgorod mendapat serangan 2 hari dari militan Ukraina. Moskow menggunakan pesawat dari artileri untuk mengusir para penyerang. Di Kursk, wilayah lain yang berbatasan dengan Ukraina menembakkan mortir menewaskan seorang pekerja bangunan, kata Gubernur Roman Starovoit di media sosial. Pihak berwenang Rusia juga melaporkan serangkaian insiden yang melibatkan pesawat tak berawak di wilayah Rusia. Gedung administrasi pipa minyak rusak di wilayah Peskov sebagai akibat dari serangan 2 pesawat tak berawak, kata Gubernur Mikhail Federnikov. Ledakan itu terjadi di desa Litvinovo, sekitar 10 km dari perbatasan Belarusia. Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan dan penyelidikan telah diluncurkan. Laporan yang belum dikonfirmasi dari Baza, sebuah outlet telegram Rusia dengan sumber dinas rahasia, mengatakan bahwa pesawat tak berawak tersebut menargetkan stasiun pompa minyak Transneft di Peskov.
Militer Rusia mengklaim telah menangkap seorang penyabot Ukraina di tempat persembunyiannya dekat istana puncak tebing milik Vladimir Putin. Dinas Keamanan Rusia juga mengamankan bom dari tangan penyabot Ukraina. Kini pria 42 tahun yang dicap sebagai pendukung neonazi Ukraina ditahan oleh agen FSB karena dicurigai melakukan pelanggaran teroris. Tersangka dituduh merencanakan ledakan di dekat resort Glenstick, Laut Hitam Tiran yang bertengger dengan hati-hati di atas tebing wilayah Krasnodar Selatan. Atas perbuatannya tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara. Dalam video yang beredar, terlihat militer Rusia menggelandang para tersangka. Dinas Keamanan FSB mengatakan alat peledak improvisasi siap pakai disita dari tempat persembunyian yang dilengkapi oleh seorang radikal di daerah berhutan di pinggir pemukiman. Komponen untuk membuat alat peledak rakitan disita di alamat tempat tinggalnya. Para tersangka mendapat instruksi merakit alat peledak melalui komunitas internet yang dikelola oleh militan dari Informasi Nasionalis Ukraina. Dugaan pabrik pembuat bomnya ditunjukkan sebagai simpanan yang diduga menyembunyikan alat peledak di hutan setempat. Sebagai informasi, Istana Putin bernilai sekitar 1 miliar pound dan memiliki bunker bawah tanah yang luas. Mansion kesenangan yang luas ini mengerdilkan Istana Buckingham dalam ukuran dan hanyalah salah satu dari kediaman pribadi mewah lalim di Rusia. Kediaman Putin yang luas di atas tebing berada di resort elit, meskipun media pemerintah Rusia dilarang mengungkapkan rincian istana diktator berusia 70 tahun itu. Pengungkapan baru-baru ini menunjukkan Putin telah membangun kompleks bunker yang rumit di Gelendzhik, di mana dia mungkin akan memerintah Rusia jika terjadi perang nuklir. Diagram menunjukkan sistem gua tempat persembunyian bawah tanah dengan sistem ventilasi saluran pembangunan, maksud kami saluran pembuangan dan pasokan air tawar. Kelompok anti-Putin yang berpihak ke Ukraina merilis video yang memperlihatkan pasukan Rusia meringkuk selama serangan di lintas perbatasan. Video pertama yang dibagikan selama operasi di wilayah Belgorod itu juga menunjukkan kepengecutan dan ketidakprofesionalan pasukan Putin. Legiun tersebut mengklaim telah merebut desa-desa di Belgorod pada hari Senin dalam sebuah operasi yang menurut Moskow dilakukan oleh kelompok sabotase Ukraina yang bentrok dengan pasukan Rusia. Ukraina telah membantah adanya hubungan dengan serangan nekat tersebut, di mana milisi anti-Kremlin lainnya kelompok sukarelawan Rusia juga mengaku bertanggung jawab. Video berdurasi 1 menit 52 detik itu dimulai dengan pengambilan gambar cakrawala latar belakang yang diberi judul wilayah Belgorod sebelum masuk ke bagian dalam sebuah kendaraan militer dengan apa yang tampak seperti anggota legiun yang mengemudi di sepanjang jalan di lokasi yang tidak disebutkan. Rekaman drone di atas kepala menunjukkan apa yang digambarkan sebagai kendaraan tempur militer musuh BMP-2 dan kemudian klip tersebut menunjukkan sebuah rumah tinggal. Sebuah keterangan mengatakan bahwa personel perusahaan senapan bermotor Rusia mencari tempat untuk bersembunyi di bangunan tempat tinggal yang ditinggalkan penduduk setempat. Video tersebut konon menunjukkan penembakan di tempat persembunyian personel Rusia dan serangan terhadap peralatan mereka. Nampak kendaraan tempur yang hancur akan lagi berjalan di sepanjang jalan Rusia untuk menghancurkan kota-kota Ukraina. Meski demikian, video tersebut belum diverifikasi secara independen. Sementara Rusia mengklaim telah mendapatkan kembali kendali atas situasi pada hari Rabu, Legiun menggambarkan operasi itu sebagai sebuah keberhasilan dan mengatakan bahwa mereka telah merebut sejumlah besar peralatan dan mengambil tawanan. Hal ini terjadi di tengah laporan bahwa gedung Kementerian Dalam Negeri Rusia di Oblast Belgorod dihantam serangan drone.
Outlet berita online Baza melaporkan bahwa pesawat tak berawak tersebut menjatuhkan sebuah alat peledak di gedung Departemen Migrasi di Desa Miski pada hari Jumat. Sementara itu pada hari sebelumnya, Gubernur Daerah Vyacheslav Gladkov mengatakan bahwa sebuah alat peledak yang dijatuhkan dari pesawat tak berawak merusak sebuah bangunan milik perusahaan energi raksasa Gazprom. Kapal pengintai armada Laut Hitam Ivan Hurs telah tiba di pangkalannya di Sevastopol setelah melakukan misi khusus di Laut Hitam. Ivan Hurs adalah kapal yang dijuluki oleh ahli teori militer Rusia sebagai kapal utama perang jaringan sentris. Kedatangan kapal itu di Laut Hitam untuk memastikan keamanan jaringan pipa gas aliran Turki dan aliran biru. Ivan Hurs mampu melakukan pengintaian yang ditujukan untuk peperangan elektronik dan koordinasi kapal lain. Sebelumnya Ivan Hurs sempat mendapat serangan dari kapal tak berawak Ukraina. Namun Angkatan Bersenjata Rusia berhasil menghancurkan 3 speedboat Ukraina. Semua kapal musuh dihancurkan oleh militer Rusia 140 km timur Laut Selat Bosporus. Meski ada upaya sabotase yang mencolok, Ivan Hurs tetap menjalankan tugasnya. Sebagai informasi, Blue Stream adalah pipa gas utama yang mentransfer gas dari Rusia ke Turki melalui Laut Hitam. Pipa yang dibangun oleh Gazprom Rusia dan perusahaan energi Italia melewati wilayah Eropa Timur. Sementara Turkstream adalah pipa 11,5 miliar euro yang mampu memompa hingga 31,5 miliar meter kubik gas Rusia per tahun di Turki. Rusia menuding Ukraina sedang memperkerjakan 2.500 tentara bayaran asing dari berbagai negara di dunia. Demikian disampaikan Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu pada pertemuan Dewan Menteri Pertahanan Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif di Minsk pada hari Kamis 25 Mei. Dikutip dari Rusia Today, Sergei Shoigu menyindir negara-negara barat yang terus memaksakan Ukraina untuk terus melawan Rusia. Negara-negara NATO ingin Kiev menghadirkan keberhasilan taktis di medan perang terlepas dari biaya nyawa manusia dan memompa negara yang penuh dengan senjata dan pejuang. Menurutnya untuk kepentingan tersebut bahkan Barat telah menggelontorkan dana sebesar 65 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 979,830 triliun rupiah. Dia juga mengklaim bahwa taktik Kiev telah berevolusi untuk memasukkan metode konfrontasi teroris, termasuk sabotase dan pembunuhan tingkat tinggi. Shoigu mengklaim bahwa ini hanya akan menyebabkan eskalasi lebih lanjut dan memperpanjang konflik.
Shoigu menyarankan bahwa ini dilakukan dengan sengaja dan NATO telah menggunakan krisis Ukraina sebagai alasan untuk membangun kemampuan militernya dan memodernisasi infrastrukturnya di Eropa Tengah dan Timur. Shoigu mengklaim AS dan sekutunya sengaja menciptakan sarang ketegangan dan memprovokasi krisis di dekat perbatasan anggota CSTO yang mengarah ke situasi militer politik yang sangat tidak stabil di wilayah ini. Menteri tersebut menuduh Barat memberikan dukungan untuk struktur teroris dan ekstremis dan juga menggunakan sanksi, ancaman, dan pemerasan untuk mencapai tujuan mereka yang mendestabilisasi kawasan. Pada hari Jumat, Shoigu juga berbicara dengan timpalannya dari Belarusia, Viktor Hrenin. Selama pertemuan mereka, dia menjelaskan bahwa Barat sedang mengobarkan perang yang tidak diumumkan melawan Rusia dan Belarusia dan bahwa aktivitas militer NATO telah mengambil arah yang paling agresif. Menanggapi retorika yang semakin agresif, Barat dan misi nuklir bersama yang melibatkan latihan pengerahan senjata, pemusnahan massal, Moskow dan Minsk secara resmi menandatangani kesepakatan senjata nuklir pada hari Kamis yang memungkinkan pengerahan senjata nuklir taktis Rusia di wilayah tersebut dari Belarusia. Shoigu menjelaskan bahwa kendali atas senjata tetap berada di tangan Moskow, tetapi mencatat bahwa langkah-langkah tambahan dapat diambil untuk memastikan keamanan negara persatuan Rusia dan Belarusia. Pasukan Rusia dilaporkan menghancurkan lebih dari 260 tentara Ukraina selama beberapa hari terakhir di wilayah Donetsk. Operasi aktif oleh unit dan tembakan artileri dari Battle Group South juga menghancurkan 2 kendaraan tempur lapis baja, 5 kendaraan sistem artileri bermotor Gvosdika, dan 2 howitzer D-30. Gudang amunisi dari Brigade Mekanik ke-110 Angkatan Bersenjata Ukraina juga dihancurkan di daerah Avdiivka. Demikian disampaikan juru bicara Kementerian Pertahanan Letnan Jenderal Igor Honasenkov melaporkan pada hari Sabtu. Sementara di daerah Kupiansk selama 24 jam terakhir, Angkatan Bersenjata Ukraina menderita lebih dari 45 kematian, kehilangan howitzer M-STB, sistem radar buatan AS, dan 2 kendaraan tempur lapis baja. Pasukan Rusia memusnahkan 2 depot amunisi Ukraina di DPR wilayah Zaporozhye. Depot amunisi tersebut dari Brigade Serangan Udara ke-79 Angkatan Bersenjata Ukraina dan Brigade Serangan Gunung ke-128. Ini terjadi di daerah pemukiman Novomikhailovka dan Stepovoy. Sebelumnya, Igor Honasenkov mengumumkan bahwa pertahanan udara Rusia mencegah 2 rudal Storm Shadow, 19 roket HIMARS, 2 rudal HARMS, dan menembak jatuh 12 drone tempur Ukraina dalam 24 jam terakhir. Letnan Jenderal menambahkan bahwa secara total Angkatan Bersenjata Rusia telah menghancurkan 429 pesawat tempur Ukraina, 235 helikopter tempur, 4.353 kendaraan udara tak berawak, 424 sistem rudal permukaan ke udara, 9.310 tank, dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.100 peluncur roket ganda, 4.919 senjata dan mortir artileri lapangan, dan 10.481 kendaraan bermotor militer khusus sejak awal operasi militer khusus di Ukraina. Sementara itu, laporan terbaru pada Minggu 28 Mei terjadi serangkaian ledakan di ibu kota Kiev. Pengumuman ini disampaikan oleh Wali Kota Kiev, Vitaly Klitschko melalui saluran telegramnya. Peringatan udara telah diumumkan di sebagian besar wilayah negara saat ini termasuk Kiev dan wilayah Kiev.
Intelijen Ukraina menuding Rusia tengah membuat skenario kecelakaan besar di pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia, Ukraina. Dia menduga upaya itu dilakukan untuk menggagalkan serangan balasan Ukraina. Tudingan ini disampaikan oleh Direktorat Intelijen Kementerian Pertahanan Ukraina pada Jumat 26 Mei melalui sosial media Twitter. Dikutip dari Tribunnews.com, Minggu 28 Mei, intelijen Ukraina menyebutkan skenario yang mungkin dilakukan Rusia dapat mengakibatkan kebocoran zat radioaktif yang menciptakan insiden global dan memaksa penyelidikan oleh otoritas internasional di mana pertempuran di sana akan dihentikan. Menurutnya, Rusia akan menggunakan jeda dalam perang di Zaporizhia untuk menyusun kembali pasukannya dan bersiap lebih baik untuk menghentikan serangan balasan Ukraina. Untuk mewujudkannya, Rusia mengganggu rotasi personel misi pemantauan permanen Badan Energi Atom Internasional PBB yang dijadwalkan pada Sabtu, kata pernyataan itu. Pernyataan itu tidak memberikan bukti untuk mendukung klaim tersebut. Para ahli mengatakan laporan kebocoran radiasi di PLTN terbesar di Eropa itu akan diikuti dengan evakuasi segera yang bisa menjadi sangat rumit di zona perang. Menurut para ahli, bagi banyak orang, ketakutan akan berkontaminasi radiasi juga bisa lebih berbahaya daripada radiasi itu sendiri. Pekan lalu, saksi mata mengatakan pasukan militer Rusia meningkatkan posisi pertahanan di dalam dan di sekitar pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia menjelang serangan balasan Ukraina. Dalam persiapan untuk insiden radioaktif yang direncanakan, Rusia telah mengganggu jadwal rotasi inspektur dari Badan Energi Atom Internasional yang berbasis di pabrik tersebut. Laporan tentang insiden yang direncanakan di Zaporizhia diulangi dalam Twitter oleh perwakilan Ukraina untuk PBB di New York, Sergei Kislitsia. Sergei Kislitsia mengatakan peristiwa itu dapat terungkap dalam beberapa jam mendatang. Pernyataan Direktorat Intelijen Kementerian Pertahanan Ukraina itu tidak memberikan bukti untuk mendukung klaimnya. Selain itu, IAEA yang berbasis di Wina yang sering memposting pembaruan tentang situasi di pembangkit listrik Zaporizhia tidak menyebutkan adanya gangguan pada jadwalnya. Ukraina dan Rusia telah berulang kali menuduh satu sama lain menyerang pabrik tersebut. Pada Februari 2023, Rusia mengatakan Ukraina berencana untuk melakukan insiden nuklir di wilayahnya dan menyalahkan Rusia. Rusia juga berulang kali menuduh Ukraina merencanakan operasi bendera palsu dengan senjata non-konvensional menggunakan bahan biologis dan radioaktif. Sejauh ini tidak ada serangan seperti itu yang terjadi di Zaporizhia. Pabrik Zaporizhia terletak di wilayah Ukraina Selatan yang diduduki oleh Rusia. Pabrik itu adalah pembangkit listrik tenaga nuklir terbesar di Eropa. Daerah Zaporizhia telah berulang kali dilanda penembakan dengan kedua belah pihak saling menyalahkan atas serangan berbahaya itu. Menjelang serangan balik yang diharapkan, Ukraina kekhawatiran meningkat terkait bencana nuklir yang dapat terjadi di tengah meningkatnya aktivitas militer di sekitar Zaporizhia. Militer Rusia diduga memanfaatkan paus beluga yang sudah terlatih untuk dijadikan mata-mata. Mamalia dengan julukan H. Valdimir itu dilaporkan telah berjalan di sepanjang pantai Norwegia selama sekitar 4 tahun atau sejak 2019. Ikan tersebut bahkan disebut cenderung tinggal di area peternakan di mana ia dapat menangkap ikan. Meski demikian, kini telah memasuki Inner Oslofjord yang digambarkan sebagai daerah padat penduduk. Hal ini artinya keberadaan H. Valdimir dapat beresiko terluka karena kontak manusia. Laporan terbaru ini disampaikan oleh Direktorat Perikanan Norwegia. Menurut ahli, di badan paus itu terlihat semacam tali kekang yang dibuat untuk menempatkan kamera kecil. Direktur Perikanan Norwegia,
Frank Jensen mengatakan sejauh ini hanya ada insiden kecil yang menyebabkan paus itu mengalami luka ringan karena kontak dengan perahu. Ia pun juga mengimbau warga Norwegia untuk menjauhi mamalia yang diduga memiliki hubungan dengan Rusia itu. Dalam sebuah pernyataan kemarin, Direktur Frank Jensen mengatakan orang harus menjaga jarak meskipun paus itu jinak dan terbiasa berada di sekitar orang. Sebagai informasi, wilayah Oslofjord merupakan tempat peristirahatan musim panas yang populer bagi orang-orang yang tinggal di Oslo, hanya berjarak 100 km dari ibu kota Norwegia dan melihat aktivitas perahu yang tinggi. Migrasi H. Valdimir ke daerah tersebut telah memicu kekhawatiran bahwa dia mungkin perlu dibawa ke penangkaran demi keselamatannya. Pergerakan H. Valdimir akan dipantau oleh tim Angkatan Laut dengan harapan dia akan berbalik begitu mencapai ujung Oslofjord. Makhluk sederhana itu pertama kali ditemukan pada 2019 oleh nelayan Joar Heston di lepas pantai Finnmark, sebuah daerah di timur laut Norwegia. Dia berhasil membebaskan hewan itu dari tali kekangnya setelah bergesekan dengan perahu dalam upaya nyata untuk membebaskan dirinya dan menghubungi Direktorat Perikanan negara itu. Presiden Amerika Serikat Joe Biden bereaksi keras atas pemindahan senjata taktis nuklir Rusia ke Belarusia. Biden mengatakan bahwa ia merasa sangat negatif terkait senjata nuklir taktis Rusia yang ditempatkan di negara tetangganya. Pernyataan Biden ini muncul setelah Presiden Belarusia Alexander Lukashenko mengumumkan bahwa pengerahan amunisi nuklir telah dimulai. Lukashenko menambahkan Rusia tidak perlu khawatir tentang keamanan persenjataannya karena orang-orang Belarusia yang merupakan orang-orang yang praktis dan hemat akan dapat menjaga mereka tetap aman. Kedutaan Besar Rusia di Washington menanggapi reaksi Biden, mengatakan itu adalah hak kedaulatan Rusia dan Belarusia untuk memastikan keamanan mereka dengan cara yang dianggap perlu di tengah perang hibrida skala besar yang dilancarkan oleh Washington. Kedutaan juga menekankan bahwa meskipun Rusia memindahkan persenjataannya ke Belarusia, kendali kontrol dan penggunaannya tetap berada di pihak Rusia. Tidakkan Moskow sepenuhnya konsisten dengan kewajiban hukum internasional, kata kedaulatan melalui telegram pada hari Sabtu. Senjata nuklir taktis tidak ditransfer ke Belarus, kendali atas senjata tersebut dan keputusan penggunaannya tetap berada di tangan Rusia. Pejabat Kremlin mengatakan sebelum menyalahkan pihak lain, Washington harus melakukan introspeksi diri. AS telah puluhan tahun mempertahankan persenjataan nuklirnya yang besar di Eropa. Saat ini senjata nuklir taktis Amerika ada di wilayah 5 negara NATO, Eropa, Belgia, Jerman, Italia, Belanda, dan Turki. Pemimpin Rusia Vladimir Putin mengumumkan bahwa senjata nuklir taktis akan ditempatkan di Belarus pada akhir Maret. Dia mengatakan bahwa langkah ini dipicu oleh keputusan Inggris untuk menyediakan amunisi uranium yang sudah habis pada Ukraina di tengah konflik antara Moskow dan Kiev. Belarus telah meminta sekutu terdekatnya, Rusia, untuk mengerahkan senjata nuklir di wilayahnya dengan alasan kebijakan agresif Barat terhadap negara tersebut dan ancaman yang dirasakan oleh senjata nuklir AS yang dikerahkan di negara-negara tetangga di Eropa. Moskow dan Minsk menandatangani perjanjian yang memungkinkan senjata nuklir taktis Rusia untuk ditempatkan di Belarus pada hari Kamis lalu. Menurut Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu, Rusia telah menyediakan rudal Iskander-M berkemampuan nuklir kepada militer Belarusia dan membantu negara itu memodifikasi beberapa jet tempurnya agar dapat membawa senjata nuklir.
Ukraina mengamankan rudal Sidewinder mematikan yang telah mencabik pesawat tempur MiG Tiongkok selama konflik Taiwan. Hal ini disampaikan oleh Menteri Pertahanan Kanada Anita Anand dalam pertemuan Ukraine Defense Contact Group ke-12 pada tanggal 25 Mei lalu. Anand mengatakan bahwa Kanada akan memasok 43 rudal Raytheon AIM-9 Sidewinder ke Kiev. Paket bantuan ini dari Inventaris Angkatan Udara Kanada. Pengumuman ini merupakan bagian dari program bantuan militer yang lebih besar untuk Ukraina. Lebih lanjut, Anand mencatat bahwa sumbangan ini akan membantu Ukraina untuk mengamankan wilayah udaranya dalam menghadapi serangan Rusia yang sedang berlangsung. Sidewinder dinamai ular derik bertanduk Amerika dipasok ke Ukraina untuk pertama kalinya. Janji untuk mentransfer rudal ini bertepatan dengan momentum positif yang dibangun di antara negara-negara NATO yang dipimpin AS untuk mempersenjatai Angkatan Udara Ukraina dengan jet tempur barat khususnya F-16 Fighting Falcons. Sebelumnya Amerika Serikat telah mengirimkan amunisi canggih seperti AGM-88 HARM yang merupakan rudal anti-radiasi supersonik udara ke permukaan dan anti-radiasi serta Joint Direct Attack Munition Extended Range yang sejak itu telah diintegrasikan dengan pesawat-pesawat tempur peninggalan Uni Soviet seperti MiG-29 dan Su-27 Flanker. Selain itu, Ukraina secara resmi mengakui menggunakan rudal jarak jauh Storm Shadow yang baru saja diakuisisinya untuk menyerang posisi Rusia. Dalam perkembangan terbaru, sebuah gambar yang dipublikasikan oleh Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov, informasi bahwa pesawat Su-24MR Fencer yang telah dimodifikasi digunakan untuk meluncurkan Storm Shadow. Mengikuti praktik ini, rudal AIM-9 Sidewinder Kanada dapat dipasang pada pesawat Soviet dalam inventaris Ukraina dalam apa yang dilihat sebagai upaya tulus oleh Ukraina untuk memadukan sistem asal Barat dan Rusia, seperti yang dijelaskan dalam analisis terperinci yang baru-baru ini diterbitkan oleh Eurasian Times. Saat ini masih belum jelas pesawat mana yang akan dipilih sebagai pembawa rudal AIM-9 Sidewinder untuk varian rudal mana yang akan dikirim ke Kiev. Mengamankan rudal kelas barat yang kuat datang pada saat yang tepat bagi Ukraina. Sebagai contoh, rudal Storm Shadow mengguncang Moskow ketika menghantam posisi Rusia di wilayah Luhansk. Ini adalah pertama kalinya Ukraina dipersenjatai dengan rudal jarak jauh yang memungkinkan mereka untuk menyerang pasukan musuh di belakang garis depan. AIM-9 Sidewinder tidak termasuk dalam kategori rudal Storm Shadow. Sebaliknya, rudal ini merupakan rudal jarak pendek yang dapat diluncurkan dari udara dan darat, terutama oleh sistem rudal permukaan ke udara canggih nasional yang telah beroperasi dengan pasukan Ukraina.
Rusia mengingatkan Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk tidak menceramahi pihaknya soal pengerahan senjata nuklir taktis di wilayah Belarusia. Rusia menyebut kritik AS terhadap rencana pengerahan Moskow sebagai tindakan munafik. Moskow justru melayangkan kritik balik lantaran Washington selama beberapa dekade telah mengerahkan senjata nuklir semacam itu di Eropa. Demikian disampaikan Kedutaan Besar Rusia di Amerika Serikat pada Sabtu 27 Mei. Kedutaan Rusia itu menegaskan penyebaran senjata nuklir taktis ke Belarusia adalah hak kedaulatan Rusia dan Belarusia untuk mempertahankan keamanan. Di sisi lain, Presiden Belarusia Alexander Lukashenko mengatakan bahwa senjata-senjata nuklir tersebut sudah dalam perjalanan. Presiden AS Joe Biden mengungkapkan reaksi sangat negatif terhadap laporan bahwa Rusia telah melanjutkan rencana untuk menyebarkan senjata nuklir taktis di Belarusia. Departemen Luar Negeri AS Matthew Miller juga mengecam rencana penyebaran nuklir Rusia. Miller menggambarkan rencana penyebaran nuklir Rusia ke Belarusia sebagai contoh terbaru dari perilaku yang tidak bertanggung jawab. Miller mengulangi peringatan AS soal penggunaan senjata kimia, biologi, dan nuklir dalam konflik akan menghadapi konsekuensi berat tanpa merinci konsekuensi itu. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu dan Menteri Pertahanan Belarusia Viktor Hrenin menandatangani dokumen tentang pengerahan senjata nuklir taktis Rusia di wilayah Belarusia pada Kamis 25 Mei. Rusia akan mempertahankan kendali atas senjata nuklir non-strategisnya yang ditempatkan di negara tetangga, yakni Belarusia. Ia menjamin kontrol penggunaan senjata itu hanya dapat dilakukan oleh Rusia meski diletakkan di wilayah Belarusia.
Militer Ukraina dilaporkan mulai pelatihan tank Abrams di Jerman. Juru bicara Pentagon mengatakan ada 400 tentara Ukraina di Jerman untuk berlatih tank buatan AS tersebut. Adapun rinciannya sekitar 200 tentara memulai instruksi senjata gabungan di tempat pelatihan di Grafenwohr dan Hohenfels pada hari Jumat. Sementara 200 lainnya mulai dilatih dalam pengisian bahan bakar dan pemeliharaan tank. Selain berlatih di Jerman, Ukraina juga telah mengajukan permintaan kepada pemerintah untuk mendapatkan rudal jelajah jarak jauh Swedia Jerman, Taurus KEPD 350 dengan jangkauan hingga 500 km. Demikian laporan surat kabar Jerman dari sumber-sumber pemerintah. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengangkat masalah pengiriman rudal Jerman ke Ukraina selama pertemuannya dengan Kanselir Jerman Olaf Scholz awal bulan ini. Surat kabar itu menambahkan bahwa Kementerian Pertahanan Jerman mengkonfirmasi bahwa Kiev telah meminta Taurus dari Berlin. Awal pekan ini, Roderich Kiesewetter, seorang anggota parlemen Jerman dari oposisi Christian Democratic Union, mengatakan bahwa Berlin harus meninggalkan garis merah dalam pendekatannya terhadap konflik Ukraina dan menyediakan rudal jelajah dengan jangkauan lebih dari 500 km ke Kiev. Negara-negara barat telah memasok bantuan militer ke Ukraina sejak dimulainya operasi militer khusus Rusia pada Februari 2022. Bantuan tersebut mencakup senjata ringan dan berat seperti tank dan kendaraan lapis baja lainnya, rudal, drone, artileri, dan amunisi. Pada 11 Mei, Ukraina dipastikan telah menerima rudal jelajah jarak jauh pertamanya yang dikirim oleh Inggris. Rudal Storm Shadow dengan jangkauan 250 km datang dengan syarat bahwa mereka tidak akan digunakan untuk menyerang wilayah Rusia. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan Ukraina telah melanggar ketentuan ini dan serangannya telah mengakibatkan korban sipil. Gubernur wilayah Belgorod Vyacheslav Gladkov menerima serangan di kota Sebekino pada Sabtu 27 Mei kemarin. Diketahui kota Sebekino telah digempur 5 kali dalam satu hari. Saat mengunjungi kota itu, Gladkov mendapat kecaman di pintu masuk kota tersebut. Peluru membombardir jalan hingga membuat Gladkov tidak bisa keluar dari mobil. Sebelumnya, Gladkov melaporkan akibat dari penembakan di distrik Sebekino, 1 orang tewas dan 3 lainnya termasuk 2 remaja mengalami luka. Korban luka mendapat perawatan. Menurut Gladkov, 11 gedung apartemen rusak akibat pengeboman tersebut. Selain itu, 6 rumah pribadi, 2 perusahaan besar, dan 3 fasilitas komersial rusak. Kota menghadapi pemadaman listrik yang diperkirakan akan ditiadakan pada pukul 1 pagi. Diketahui Sobekino terletak di sekitar 4 km dari perbatasan Ukraina. Kota ini secara teratur mendapat kecaman dari Angkatan Bersenjata Ukraina. Ancaman teroris tingkat tinggi telah diperkenalkan di seluruh wilayah Belgorod sejak pertengahan bulan lalu. Sebagaimana diketahui, Belgorod mendapat serangan 2 hari dari militan Ukraina. Moskow menggunakan pesawat dari artileri untuk mengusir para penyerang. Di Kursk, wilayah lain yang berbatasan dengan Ukraina menembakkan mortir menewaskan seorang pekerja bangunan, kata Gubernur Roman Starovoit di media sosial. Pihak berwenang Rusia juga melaporkan serangkaian insiden yang melibatkan pesawat tak berawak di wilayah Rusia. Gedung administrasi pipa minyak rusak di wilayah Peskov sebagai akibat dari serangan 2 pesawat tak berawak, kata Gubernur Mikhail Federnikov. Ledakan itu terjadi di desa Litvinovo sekitar 10 km dari perbatasan Belarusia. Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan dan penyelidikan telah diluncurkan. Laporan yang belum dikonfirmasi dari Baza, sebuah outlet telegram Rusia dengan sumber dinas rahasia, mengatakan bahwa pesawat tak berawak tersebut menargetkan stasiun pompa minyak Transneft di Peskov.
Militer Rusia mengklaim telah menangkap seorang penyabot Ukraina di tempat persembunyiannya dekat istana puncak tebing milik Vladimir Putin. Dinas Keamanan Rusia juga mengamankan bom dari tangan penyabot Ukraina. Kini pria 42 tahun yang dicap sebagai pendukung neonazi Ukraina ditahan oleh agen FSB karena dicurigai melakukan pelanggaran teroris. Tersangka dituduh merencanakan ledakan di dekat resort Klensix, Laut Hitam Tiran yang bertengger dengan hati-hati di atas tebing wilayah Krasnodar Selatan. Atas perbuatannya tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara. Dalam video yang beredar, terlihat militer Rusia menggelandang para tersangka. Dinas Keamanan FSB mengatakan alat peledak improvisasi siap pakai disita dari tempat persembunyian yang dilengkapi oleh seorang radikal di daerah berhutan di pinggir pemukiman. Komponen untuk membuat alat peledak rakitan disita di alamat tempat tinggalnya. Para tersangka mendapat instruksi merakit alat peledak melalui komunitas internet yang dikelola oleh militan dari Informasi Nasionalis Ukraina. Dugaan pabrik pembuat bomnya ditunjukkan sebagai simpanan yang diduga menyembunyikan alat peledak di hutan setempat. Sebagai informasi, Istana Putin bernilai sekitar 1 miliar pound dan memiliki bunker bawah tanah yang luas. Mansion kesenangan yang luas ini mengerdilkan Istana Buckingham dalam ukuran dan hanyalah salah satu dari kediaman pribadi mewah lalim di Rusia. Kediaman Putin yang luas di atas tebing berada di resort elit, meskipun media pemerintah Rusia dilarang mengungkapkan rincian istana diktator berusia 70 tahun itu. Pengungkapan baru-baru ini menunjukkan Putin telah membangun kompleks bunker yang rumit di Gelendzhik, di mana dia mungkin akan memerintah Rusia jika terjadi perang nuklir. Diagram menunjukkan sistem gua tempat persembunyian bawah tanah dengan sistem ventilasi saluran pembangunan, maksud kami saluran pembuangan dan pasokan air tawar. Kelompok anti-Putin yang berpihak ke Ukraina merilis video yang memperlihatkan pasukan Rusia meringkuk selama serangan di lintas perbatasan. Video pertama yang dibagikan selama operasi di wilayah Belgorod itu juga menunjukkan kepengejutan dan ketidakprofesionalan pasukan Putin. Legion tersebut mengklaim telah merebut desa-desa di Belgorod pada hari Senin dalam sebuah operasi yang menurut Moskow dilakukan oleh kelompok sabotase Ukraina yang bentrok dengan pasukan Rusia. Ukraina telah membantah adanya hubungan dengan serangan nekat tersebut, di mana milisi anti-Kremlin lainnya kelompok sukarelawan Rusia juga mengaku bertanggung jawab. Video berdurasi 1 menit 52 detik itu dimulai dengan pengambilan gambar cakrawala latar belakang yang diberi judul wilayah Belgorod sebelum masuk ke bagian dalam sebuah kendaraan militer dengan apa yang tampak seperti anggota legion yang mengemudi di sepanjang jalan di lokasi yang tidak disebutkan. Rekaman drone di atas kepala menunjukkan apa yang digambarkan sebagai kendaraan tempur militer musuh BMP-2 dan kemudian klip tersebut menunjukkan sebuah rumah tinggal. Sebuah keterangan mengatakan bahwa personel perusahaan senapan bermotor Rusia mencari tempat untuk bersembunyi di bangunan tempat tinggal yang ditinggalkan penduduk setempat. Video tersebut konon menunjukkan penembakan di tempat persembunyian personel Rusia dan serangan terhadap peralatan mereka. Nampak kendaraan tempur yang hancur akan lagi berjalan di sepanjang jalan Rusia untuk menghancurkan kota-kota Ukraina. Meski demikian, video tersebut belum diverifikasi secara independen. Sementara Rusia mengklaim telah mendapatkan kembali kendali atas situasi pada hari Rabu. Legion menggambarkan operasi itu sebagai sebuah keberhasilan dan mengatakan bahwa mereka telah merebut sejumlah besar peralatan dan mengambil tawanan. Hal ini terjadi di tengah laporan bahwa gedung Kementerian Dalam Negeri Rusia di Oblast Belgorod dihantam serangan drone.
Outlet berita online Baza melaporkan bahwa pesawat tak berawak tersebut menjatuhkan sebuah alat peledak di gedung Departemen Migrasi di Desa Miski pada hari Jumat. Sementara itu pada hari sebelumnya, Gubernur Daerah Vyacheslav Gladkov mengatakan bahwa sebuah alat peledak yang dijatuhkan dari pesawat tak berawak merusak sebuah bangunan milik perusahaan energi raksasa Gazprom. Kapal pengintai armada Laut Hitam Ivan Hurs telah tiba di pangkalannya di Sevastopol setelah melakukan misi khusus di Laut Hitam. Ivan Hurs adalah kapal yang dijuluki oleh ahli teori militer Rusia sebagai kapal utama perang jaringan sentris. Kedatangan kapal itu di Laut Hitam untuk memastikan keamanan jaringan pipa gas aliran Turki dan aliran biru. Ivan Hurs mampu melakukan pengintaian yang ditujukan untuk peperangan elektronik dan koordinasi kapal lain. Sebelumnya Ivan Hurs sempat mendapat serangan dari kapal tak berawak Ukraina. Namun Angkatan Bersenjata Rusia berhasil menghancurkan 3 speedboat Ukraina. Semua kapal musuh dihancurkan oleh militer Rusia 140 km timur Laut Selat Bosporus. Meski ada upaya sabotase yang mencolok, Ivan Hurs tetap menjalankan tugasnya. Sebagai informasi, Blue Stream adalah pipa gas utama yang mentransfer gas dari Rusia ke Turki melalui Laut Hitam. Pipa yang dibangun oleh Gazprom Rusia dan perusahaan energi Italia melewati wilayah Eropa Timur. Sementara Turkstream adalah pipa 11,5 miliar euro yang mampu memompa hingga 31,5 miliar meter kubik gas Rusia per tahun di Turki. Rusia menuding Ukraina sedang memperkerjakan 2.500 tentara bayaran asing dari berbagai negara di dunia. Demikian disampaikan Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu pada pertemuan Dewan Menteri Pertahanan Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif di Minsk pada hari Kamis 25 Mei. Dikutip dari Rusia Today, Sergei Shoigu menyindir negara-negara barat yang terus memaksakan Ukraina untuk terus melawan Rusia. Negara-negara NATO ingin Kiev menghadirkan keberhasilan taktis di medan perang terlepas dari biaya nyawa manusia dan memompa negara yang penuh dengan senjata dan pejuang. Menurutnya untuk kepentingan tersebut bahkan Barat telah menggelontorkan dana sebesar 65 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 979,830 triliun rupiah. Dia juga mengklaim bahwa taktik Kiev telah berevolusi untuk memasukkan metode konfrontasi teroris, termasuk sabotase dan pembunuhan tingkat tinggi. Shoigu mengklaim bahwa ini hanya akan menyebabkan eskalasi lebih lanjut dan memperpanjang konflik.
Shoigu menyarankan bahwa ini dilakukan dengan sengaja dan NATO telah menggunakan krisis Ukraina sebagai alasan untuk membangun kemampuan militernya dan memodernisasi infrastrukturnya di Eropa Tengah dan Timur. Shoigu mengklaim AS dan sekutunya sengaja menciptakan sarang ketegangan dan memprovokasi krisis di dekat perbatasan anggota CSTO yang mengarah ke situasi militer politik yang sangat tidak stabil di wilayah ini. Menteri tersebut menuduh Barat memberikan dukungan untuk struktur teroris dan ekstremis dan juga menggunakan sanksi, ancaman, dan pemerasan untuk mencapai tujuan mereka yang mendestabilisasi kawasan. Pada hari Jumat, Shoigu juga berbicara dengan timpalannya dari Belarusia, Viktor Hrenin. Selama pertemuan mereka, dia menjelaskan bahwa Barat sedang mengobarkan perang yang tidak diumumkan melawan Rusia dan Belarusia dan bahwa aktivitas militer NATO telah mengambil arah yang paling agresif. Menanggapi retorika yang semakin agresif, Barat dan misi nuklir bersama yang melibatkan latihan pengerahan senjata, pemusnahan massal, Moskow dan Minsk secara resmi menandatangani kesepakatan senjata nuklir pada hari Kamis yang memungkinkan pengerahan senjata nuklir taktis Rusia di wilayah tersebut dari Belarusia. Shoigu menjelaskan bahwa kendali atas senjata tetap berada di tangan Moskow, tetapi mencatat bahwa langkah-langkah tambahan dapat diambil untuk memastikan keamanan negara persatuan Rusia dan Belarusia. Pasukan Rusia dilaporkan menghancurkan lebih dari 260 tentara Ukraina selama beberapa hari terakhir di wilayah Donetsk. Operasi aktif oleh unit dan tembakan artileri dari Battle Group South juga menghancurkan 2 kendaraan tempur lapis baja, 5 kendaraan sistem artileri bermotor Gvosdika, dan 2 howitzer D-30. Gudang amunisi dari Brigade Mekanik ke-110 Angkatan Bersenjata Ukraina juga dihancurkan di daerah Avdiivka. Demikian disampaikan juru bicara Kementerian Pertahanan Letnan Jenderal Igor Honasenkov melaporkan pada hari Sabtu. Sementara di daerah Kupiang selama 24 jam terakhir Angkatan Bersenjata Ukraina menderita lebih dari 45 kematian, kehilangan howitzer M-STB serta sistem radar buatan AS, dan 2 kendaraan tempur lapis baja. Pasukan Rusia memusnahkan 2 depot amunisi Ukraina di DPR wilayah Zaporozhye. Depot amunisi tersebut dari Brigade Serangan Udara ke-79 Angkatan Bersenjata Ukraina dan Brigade Serangan Gunung ke-128. Ini terjadi di daerah pemukiman Novomikhailovka dan Stepovoy. Sebelumnya, Igor Honasenkov mengumumkan bahwa pertahanan udara Rusia mencegah 2 rudal Storm Shadow, 19 roket HIMARS, 2 rudal HARMS, dan menembak jatuh 12 drone tempur Ukraina dalam 24 jam terakhir. Letnan Jenderal menambahkan bahwa secara total Angkatan Bersenjata Rusia telah menghancurkan 429 pesawat tempur Ukraina, 235 helikopter tempur, 4.353 kendaraan udara tak berawak, 424 sistem rudal permukaan ke udara, 9.310 tank, dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.100 peluncur roket ganda, 4.919 senjata dan mortir artileri lapangan, dan 10.481 kendaraan bermotor militer khusus sejak awal operasi militer khusus di Ukraina. Sementara itu, laporan terbaru pada Minggu 28 Mei terjadi serangkaian ledakan di ibu kota Kiev. Pengumuman ini disampaikan oleh Wali Kota Kiev, Vitaly Klitschko melalui saluran telegramnya. Peringatan udara telah diumumkan di sebagian besar wilayah negara saat ini termasuk Kiev dan wilayah Kiev.
Intelijen Ukraina menuding Rusia tengah membuat skenario kecelakaan besar di pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia, Ukraina. Dia menduga upaya itu dilakukan untuk menggagalkan serangan balasan Ukraina. Tudingan ini disampaikan oleh Direktorat Intelijen Kementerian Pertahanan Ukraina pada Jumat 26 Mei melalui sosial media Twitter. Dikutip dari Tribunnews.com, Minggu 28 Mei, intelijen Ukraina menyebutkan skenario yang mungkin dilakukan Rusia dapat mengakibatkan kebocoran zat radioaktif yang menciptakan insiden global dan memaksa penyelidikan oleh otoritas internasional di mana pertempuran di sana akan dihentikan. Menurutnya, Rusia akan menggunakan jeda dalam perang di Zaporizhia untuk menyusun kembali pasukannya dan bersiap lebih baik untuk menghentikan serangan balasan Ukraina. Untuk mewujudkannya, Rusia mengganggu rotasi personel misi pemantauan permanen Badan Energi Atom Internasional PBB yang dijadwalkan pada Sabtu, kata pernyataan itu. Pernyataan itu tidak memberikan bukti untuk mendukung klaim tersebut. Para ahli mengatakan laporan kebocoran radiasi di PLTN terbesar di Eropa itu akan diikuti dengan evakuasi segera yang bisa menjadi sangat rumit di zona perang. Menurut para ahli, bagi banyak orang, ketakutan akan berkontaminasi radiasi juga bisa lebih berbahaya daripada radiasi itu sendiri. Pekan lalu, saksi mata mengatakan pasukan militer Rusia meningkatkan posisi pertahanan di dalam dan di sekitar pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia menjelang serangan balasan Ukraina. Dalam persiapan untuk insiden radioaktif yang direncanakan, Rusia telah mengganggu jadwal rotasi inspektur dari Badan Energi Atom Internasional yang berbasis di pabrik tersebut. Laporan tentang insiden yang direncanakan di Zaporizhia diulangi dalam Twitter oleh perwakilan Ukraina untuk PBB di New York, Sergei Kislitsia. Sergei Kislitsia mengatakan peristiwa itu dapat terungkap dalam beberapa jam mendatang. Pernyataan Direktorat Intelijen Kementerian Pertahanan Ukraina itu tidak memberikan bukti untuk mendukung klaimnya. Selain itu, IAEA yang berbasis di Wina yang sering memposting pembaruan tentang situasi di pembangkit listrik Zaporizhia tidak menyebutkan adanya gangguan pada jadwalnya. Ukraina dan Rusia telah berulang kali menuduh satu sama lain menyerang pabrik tersebut. Pada Februari 2023, Rusia mengatakan Ukraina berencana untuk melakukan insiden nuklir di wilayahnya dan menyalahkan Rusia. Rusia juga berulang kali menuduh Ukraina merencanakan operasi bendera palsu dengan senjata non-konvensional menggunakan bahan biologis dan radioaktif. Sejauh ini tidak ada serangan seperti itu yang terjadi di Zaporizhia. Pabrik Zaporizhia terletak di wilayah Ukraina Selatan yang diduduki oleh Rusia. Pabrik itu adalah pembangkit listrik tenaga nuklir terbesar di Eropa. Daerah Zaporizhia telah berulang kali dilanda penembakan dengan kedua belah pihak saling menyalahkan atas serangan berbahaya itu. Menjelang serangan balik yang diharapkan, Ukraina kekhawatiran meningkat terkait bencana nuklir yang dapat terjadi di tengah meningkatnya aktivitas militer di sekitar Zaporizhia. Militer Rusia diduga memanfaatkan paus beluga yang sudah terlatih untuk dijadikan mata-mata. Mamalia dengan julukan H. Valdimir itu dilaporkan telah berjalan di sepanjang pantai Norwegia selama sekitar 4 tahun atau sejak 2019. Ikan tersebut bahkan disebut cenderung tinggal di area peternakan di mana ia dapat menangkap ikan. Meski demikian, kini telah memasuki Inner Oslofjord yang digambarkan sebagai daerah padat penduduk. Hal ini artinya keberadaan H. Valdimir dapat beresiko terluka karena kontak manusia. Laporan terbaru ini disampaikan oleh Direktorat Perikanan Norwegia. Menurut ahli di Badan Paus itu terlihat semacam tali kekang yang dibuat untuk menempatkan kamera kecil. Direktur Perikanan Norwegia, Frank Bakke Jensen, mengatakan sejauh ini hanya ada insiden kecil yang menyebabkan paus itu mengalami luka ringan karena kontak dengan perahu.
Ia pun juga mengimbau warga Norwegia untuk menjauhi mamalia yang diduga memiliki hubungan dengan Rusia itu. Dalam sebuah pernyataan kemarin, Direktur Frank Bakke Jensen mengatakan orang harus menjaga jarak meskipun paus itu jinak dan terbiasa berada di sekitar orang. Sebagai informasi, wilayah Oslofjord merupakan tempat peristirahatan musim panas yang populer bagi orang-orang yang tinggal di Oslo, hanya berjarak 100 km dari ibu kota Norwegia dan melihat aktivitas perahu yang tinggi. Migrasi H. Valdimir ke daerah tersebut telah memicu kekhawatiran bahwa dia mungkin perlu dibawa ke penangkaran demi keselamatannya. Pergerakan H. Valdimir akan dipantau oleh tim Angkatan Laut dengan harapan dia akan berbalik begitu mencapai ujung Oslofjord. Makhluk sederhana itu pertama kali ditemukan pada 2019 oleh nelayan Joar Heston di lepas pantai Finnmark, sebuah daerah di timur laut Norwegia. Dia berhasil membebaskan hewan itu dari tali kekangnya setelah bergesekan dengan perahu dalam upaya nyata untuk membebaskan dirinya dan menghubungi Direktorat Perikanan negara itu. Presiden Amerika Serikat Joe Biden bereaksi keras atas pemindahan senjata taktis nuklir Rusia ke Belarusia. Biden mengatakan bahwa ia merasa sangat negatif terkait senjata nuklir taktis Rusia yang ditempatkan di negara tetangganya. Pernyataan Biden ini muncul setelah Presiden Belarusia Alexander Lukashenko mengumumkan bahwa pengerahan amunisi nuklir telah dimulai. Lukashenko menambahkan Rusia tidak perlu khawatir tentang keamanan persenjataannya karena orang-orang Belarusia yang merupakan orang-orang yang praktis dan hemat akan dapat menjaga mereka tetap aman. Kedutaan Besar Rusia di Washington menanggapi reaksi Biden, mengatakan itu adalah hak kedaulatan Rusia dan Belarusia untuk memastikan keamanan mereka dengan cara yang dianggap perlu di tengah perang hibrida skala besar yang dilancarkan oleh Washington. Kedutaan juga menekankan bahwa meskipun Rusia memindahkan persenjataannya ke Belarusia, kendali kontrol dan penggunaannya tetap berada di pihak Rusia. Tidak akan Moskow sepenuhnya konsisten dengan kewajiban hukum internasional, kata kedaulatan melalui telegram pada hari Sabtu. Senjata nuklir taktis tidak ditransfer ke Belarus, kendali atas senjata tersebut dan keputusan penggunaannya tetap berada di tangan Rusia. Pejabat Kremlin mengatakan sebelum menyalahkan pihak lain, Washington harus melakukan introspeksi diri. AS telah puluhan tahun mempertahankan persenjataan nuklirnya yang besar di Eropa. Saat ini senjata nuklir taktis Amerika ada di wilayah 5 negara NATO, Eropa, Belgia, Jerman, Italia, Belanda, dan Turki. Pemimpin Rusia Vladimir Putin mengumumkan bahwa senjata nuklir taktis akan ditempatkan di Belarus pada akhir Maret. Dia mengatakan bahwa langkah ini dipicu oleh keputusan Inggris untuk menyediakan amunisi uranium yang sudah habis pada Ukraina di tengah konflik antara Moskow dan Kiev. Belarus telah meminta sekutu terdekatnya, Rusia, untuk mengerahkan senjata nuklir di wilayahnya dengan alasan kebijakan agresif Barat terhadap negara tersebut dan ancaman yang dirasakan oleh senjata nuklir AS yang dikerahkan di negara-negara tetangga di Eropa. Moskow dan Minsk menandatangani perjanjian yang memungkinkan senjata nuklir taktis Rusia untuk ditempatkan di Belarus pada hari Kamis lalu. Menurut Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu, Rusia telah menyediakan rudal Iskander-M berkemampuan nuklir kepada militer Belarusia dan membantu negara itu memodifikasi beberapa jet tempurnya agar dapat membawa senjata nuklir. Ukraina mengamankan rudal Sidewinder mematikan yang telah mencabik pesawat tempur MiG Tiongkok selama konflik Taiwan. Hal ini disampaikan oleh Menteri Pertahanan Kanada Anita Anand dalam pertemuan Ukraine Defense Contact Group ke-12 pada tanggal 25 Mei lalu. Anand mengatakan bahwa Kanada akan memasok 43 rudal Raytheon
AIM-9 Sidewinder ke Kiev. Paket bantuan ini dari Inventaris Angkatan Udara Kanada. Pengumuman ini merupakan bagian dari program bantuan militer yang lebih besar untuk Ukraina. Lebih lanjut, Anan mencatat bahwa sumbangan ini akan membantu Ukraina untuk mengamankan wilayah udaranya dalam menghadapi serangan Rusia yang sedang berlangsung. Sidewinder dinamai ular derik bertanduk Amerika dipasok ke Ukraina untuk pertama kalinya. Janji untuk mentransfer rudal ini bertepatan dengan momentum positif yang dibangun di antara negara-negara NATO yang dipimpin AS untuk mempersenjatai Angkatan Udara Ukraina dengan jet tempur barat khususnya F-16 Fighting Falcons. Sebelumnya Amerika Serikat telah mengirimkan amunisi canggih seperti AGM-88 HARM yang merupakan rudal anti radiasi supersonik udara ke permukaan dan anti radiasi serta Joint Direct Attack Munition Extended Range yang sejak itu telah diintegrasikan dengan pesawat-pesawat tempur peninggalan Uni Soviet seperti MiG-29 dan Su-27 Flanker. Selain itu, Ukraina secara resmi mengakui menggunakan rudal jarak jauh Storm Shadow yang baru saja diakuisisinya untuk menyerang posisi Rusia. Dalam perkembangan terbaru, sebuah gambar yang dipublikasikan oleh Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov, informasi bahwa pesawat Su-24MR Fencer yang telah dimodifikasi digunakan untuk meluncurkan Storm Shadow. Mengikuti praktik ini, rudal AIM-9 Sidewinder Kanada dapat dipasang pada pesawat Soviet dalam inventaris Ukraina dalam apa yang dilihat sebagai upaya tulus oleh Ukraina untuk memadukan sistem asal Barat dan Rusia, seperti yang dijelaskan dalam analisis terperinci yang baru-baru ini diterbitkan oleh Eurasian Times. Saat ini masih belum jelas pesawat mana yang akan dipilih sebagai pembawa rudal AIM-9 Sidewinder untuk varian rudal mana yang akan dikirim ke Kiev. Mengamankan rudal kelas barat yang kuat datang pada saat yang tepat bagi Ukraina. Sebagai contoh, rudal Storm Shadow mengguncang Moskow ketika menghantam posisi Rusia di wilayah Luhansk. Ini adalah pertama kalinya Ukraina dipersenjatai dengan rudal jarak jauh yang memungkinkan mereka untuk menyerang pasukan musuh di belakang garis depan. AIM-9 Sidewinder tidak termasuk dalam kategori rudal Storm Shadow. Sebaliknya, rudal ini merupakan rudal jarak pendek yang dapat diluncurkan dari udara dan darat, terutama oleh sistem rudal permukaan ke udara canggih nasional yang telah beroperasi dengan pasukan Ukraina. Rusia mengingatkan Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk tidak menceramahi pihaknya soal pengerahan senjata nuklir taktis di wilayah Belarusia. Rusia menyebut kritik AS terhadap rencana pengerahan Moskow sebagai tindakan munafik. Moskow justru melayangkan kritik balik lantaran Washington selama beberapa dekade telah mengerahkan senjata nuklir semacam itu di Eropa. Demikian disampaikan Kedutaan Besar Rusia di Amerika Serikat pada Sabtu 27 Mei.
Kedutaan Rusia itu menegaskan penyebaran senjata nuklir taktis ke Belarusia adalah hak kedaulatan Rusia dan Belarusia untuk mempertahankan keamanan. Di sisi lain, Presiden Belarusia Alexander Lukashenko mengatakan bahwa senjata-senjata nuklir tersebut sudah dalam perjalanan. Presiden AS Joe Biden mengungkapkan reaksi sangat negatif terhadap laporan bahwa Rusia telah melanjutkan rencana untuk menyebarkan senjata nuklir taktis di Belarusia. Departemen Luar Negeri AS Matthew Miller juga mengecam rencana penyebaran nuklir Rusia. Miller menggambarkan rencana penyebaran nuklir Rusia ke Belarusia sebagai contoh terbaru dari perilaku yang tidak bertanggung jawab. Miller mengulangi peringatan AS soal penggunaan senjata kimia, biologi, dan nuklir dalam konflik akan menghadapi konsekuensi berat tanpa merinci konsekuensi itu. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu dan Menteri Pertahanan Belarusia Viktor Hrenin menandatangani dokumen tentang pengerahan senjata nuklir taktis Rusia di wilayah Belarusia pada Kamis 25 Mei. Rusia akan mempertahankan kendali atas senjata nuklir non-strategisnya yang ditempatkan di negara tetangga, yakni Belarusia. Ia menjamin kontrol penggunaan senjata itu hanya dapat dilakukan oleh Rusia meski diletakkan di wilayah Belarusia.
Militer Ukraina dilaporkan mulai pelatihan tank Abrams di Jerman. Juru bicara Pentagon mengatakan ada 400 tentara Ukraina di Jerman untuk berlatih tank buatan AS tersebut. Adapun rinciannya sekitar 200 tentara memulai instruksi senjata gabungan di tempat pelatihan di Grafenwold dan Hohenfels pada hari Jumat. Sementara 200 lainnya mulai dilatih dalam pengisian bahan bakar dan pemeliharaan tank. Selain berlatih di Jerman, Ukraina juga telah mengajukan permintaan kepada pemerintah untuk mendapatkan rudal jelajah jarak jauh Swedia-Jerman, Taurus KEPD 350 dengan jangkauan hingga 500 km. Demikian laporan surat kabar Jerman dari sumber-sumber pemerintah. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengangkat masalah pengiriman rudal Jerman ke Ukraina selama pertemuannya dengan Kanselir Jerman Olaf Scholz awal bulan ini. Surat kabar itu menambahkan bahwa Kementerian Pertahanan Jerman mengkonfirmasi bahwa Kiev telah meminta Taurus dari Berlin. Awal pekan ini, Roderich Kiesewetter, seorang anggota parlemen Jerman dari oposisi Christian Democratic Union, mengatakan bahwa Berlin harus meninggalkan garis merah dalam pendekatannya terhadap konflik Ukraina dan menyediakan rudal jelajah dengan jangkauan lebih dari 500 km ke Kiev. Negara-negara barat telah memasok bantuan militer ke Ukraina sejak dimulainya operasi militer khusus Rusia pada Februari 2022. Bantuan tersebut mencakup senjata ringan dan berat seperti tank dan kendaraan lapis baja lainnya, rudal, drone, artileri, dan amunisi. Pada 11 Mei, Ukraina dipastikan telah menerima rudal jelajah jarak jauh pertamanya yang dikirim oleh Inggris. Rudal Storm Shadow dengan jangkauan 250 km datang dengan syarat bahwa mereka tidak akan digunakan untuk menyerang wilayah Rusia. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan Ukraina telah melanggar ketentuan ini dan serangannya telah mengakibatkan korban sipil. Gubernur wilayah Belgorod Vyacheslav Gladkov menerima serangan di kota Sebekino pada Sabtu 27 Mei kemarin. Diketahui kota Sebekino telah digempur 5 kali dalam satu hari. Saat mengunjungi kota itu, Gladkov mendapat kecaman di pintu masuk kota tersebut. Peluru membombardir jalan hingga membuat Gladkov tidak bisa keluar dari mobil. Sebelumnya, Gladkov melaporkan akibat dari penembakan di distrik Sebekino, 1 orang tewas dan 3 lainnya termasuk 2 remaja mengalami luka. Korban luka mendapat perawatan. Menurut Gladkov, 11 gedung apartemen rusak akibat pengeboman tersebut. Selain itu, 6 rumah pribadi, 2 perusahaan besar, dan 3 fasilitas komersial rusak. Kota menghadapi pemadaman listrik yang diperkirakan akan ditiadakan pada pukul 1 pagi. Diketahui Sebekino terletak di sekitar 4 km dari perbatasan Ukraina. Kota ini secara teratur mendapat kecaman dari angkatan bersenjata Ukraina. Ancaman teroris tingkat tinggi telah diperkenalkan di seluruh wilayah Belgorod sejak pertengahan bulan lalu. Sebagaimana diketahui, Belgorod mendapat serangan 2 hari dari militan Ukraina. Moskow menggunakan pesawat dari artileri untuk mengusir para penyerang. Di Kursk, wilayah lain yang berbatasan dengan Ukraina menembakkan mortir menewaskan seorang pekerja bangunan, kata Gubernur Roman Starovoit di media sosial. Pihak berwenang Rusia juga melaporkan serangkaian insiden yang melibatkan pesawat tak berawak di wilayah Rusia. Gedung administrasi pipa minyak rusak di wilayah Peskov sebagai akibat dari serangan 2 pesawat tak berawak, kata Gubernur Mikhail Federnikov. Ledakan itu terjadi di desa Litvinovo, sekitar 10 km dari perbatasan Belarusia. Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan dan penyelidikan telah diluncurkan. Laporan yang belum dikonfirmasi dari Baza, sebuah outlet telegram Rusia dengan sumber dinas rahasia, mengatakan bahwa pesawat tak berawak tersebut menargetkan stasiun pompa minyak Transneft di Peskov.
Militer Rusia mengklaim telah menangkap seorang penyabot Ukraina di tempat persembunyiannya dekat istana puncak tebing milik Vladimir Putin. Dinas Keamanan Rusia juga mengamankan bom dari tangan penyabot Ukraina. Kini pria 42 tahun yang dicap sebagai pendukung neonazi Ukraina ditahan oleh agen FSB karena dicurigai melakukan pelanggaran teroris. Tersangka dituduh merencanakan ledakan di dekat resort Glenstick, Laut Hitam Tiran yang bertengger dengan hati-hati di atas tebing wilayah Krasnodar Selatan. Atas perbuatannya tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara. Dalam video yang beredar, terlihat militer Rusia menggelandang para tersangka. Dinas Keamanan FSB mengatakan alat peledak improvisasi siap pakai disita dari tempat persembunyian yang dilengkapi oleh seorang radikal di daerah berhutan di pinggir pemukiman. Komponen untuk membuat alat peledak rakitan disita di alamat tempat tinggalnya. Para tersangka mendapat instruksi merakit alat peledak melalui komunitas internet yang dikelola oleh militan dari Informasi Nasionalis Ukraina. Dugaan pabrik pembuat bomnya ditunjukkan sebagai simpanan yang diduga menyembunyikan alat peledak di hutan setempat. Sebagai informasi, Istana Putin bernilai sekitar 1 miliar pound dan memiliki bunker bawah tanah yang luas. Mansion kesenangan yang luas ini mengerdilkan Istana Buckingham dalam ukuran dan hanyalah salah satu dari kediaman pribadi mewah lalim di Rusia. Kediaman Putin yang luas di atas tebing berada di resort elit, meskipun media pemerintah Rusia dilarang mengungkapkan rincian istana diktator berusia 70 tahun itu. Pengungkapan baru-baru ini menunjukkan Putin telah membangun kompleks bunker yang rumit di Gelendzhik, di mana dia mungkin akan memerintah Rusia jika terjadi perang nuklir. Diagram menunjukkan sistem gua tempat persembunyian bawah tanah dengan sistem ventilasi saluran pembangunan, maksud kami saluran pembuangan dan pasokan air tawar. Kelompok anti-Putin yang berpihak ke Ukraina merilis video yang memperlihatkan pasukan Rusia meringkuk selama serangan di lintas perbatasan. Video pertama yang dibagikan selama operasi di wilayah Belgorod itu juga menunjukkan kepengecutan dan ketidakprofesionalan pasukan Putin. Legiun tersebut mengklaim telah merebut desa-desa di Belgorod pada hari Senin dalam sebuah operasi yang menurut Moskow dilakukan oleh kelompok sabotase Ukraina yang bentrok dengan pasukan Rusia. Ukraina telah membantah adanya hubungan dengan serangan nekat tersebut, di mana milisi anti-Kremlin lainnya kelompok sukarelawan Rusia juga mengaku bertanggung jawab. Video berdurasi 1 menit 52 detik itu dimulai dengan pengambilan gambar cakrawala latar belakang yang diberi judul wilayah Belgorod sebelum masuk ke bagian dalam sebuah kendaraan militer dengan apa yang tampak seperti anggota legiun yang mengemudi di sepanjang jalan di lokasi yang tidak disebutkan. Rekaman drone di atas kepala menunjukkan apa yang digambarkan sebagai kendaraan tempur militer musuh BMP-2 dan kemudian klip tersebut menunjukkan sebuah rumah tinggal. Sebuah keterangan mengatakan bahwa personel perusahaan senapan bermotor Rusia mencari tempat untuk bersembunyi di bangunan tempat tinggal yang ditinggalkan penduduk setempat. Video tersebut konon menunjukkan penembakan di tempat persembunyian personel Rusia dan serangan terhadap peralatan mereka. Nampak kendaraan tempur yang hancur akan lagi berjalan di sepanjang jalan Rusia untuk menghancurkan kota-kota Ukraina. Meski demikian, video tersebut belum diverifikasi secara independen. Sementara Rusia mengklaim telah mendapatkan kembali kendali atas situasi pada hari Rabu, Legiun menggambarkan operasi itu sebagai sebuah keberhasilan dan mengatakan bahwa mereka telah merebut sejumlah besar peralatan dan mengambil tawanan. Hal ini terjadi di tengah laporan bahwa gedung Kementerian Dalam Negeri Rusia di Oblast Belgorod dihantam serangan drone.
Outlet berita online Baza melaporkan bahwa pesawat tak berawak tersebut menjatuhkan sebuah alat peledak di gedung Departemen Migrasi di Desa Miski pada hari Jumat. Sementara itu, pada hari sebelumnya, Gubernur Daerah Vyacheslav Gladkov mengatakan bahwa sebuah alat peledak yang dijatuhkan dari pesawat tak berawak merusak sebuah bangunan milik perusahaan energi raksasa Gazprom. Kapal pengintai armada Laut Hitam Ivan Hurs telah tiba di pangkalannya di Sevastopol setelah melakukan misi khusus di Laut Hitam. Ivan Hurs adalah kapal yang dijuluki oleh ahli teori militer Rusia sebagai kapal utama perang jaringan sentris. Kedatangan kapal itu di Laut Hitam untuk memastikan keamanan jaringan pipa gas aliran Turki dan aliran biru. Ivan Hurs mampu melakukan pengintaian yang ditujukan untuk peperangan elektronik dan koordinasi kapal lain. Sebelumnya, Ivan Hurs sempat mendapat serangan dari kapal tak berawak Ukraina. Namun, Angkatan Bersenjata Rusia berhasil menghancurkan 3 speedboat Ukraina. Semua kapal musuh dihancurkan oleh militer Rusia 140 km timur Laut Selat Bosporus. Meski ada upaya sabotase yang mencolok, Ivan Hurs tetap menjalankan tugasnya. Sebagai informasi, Blue Stream adalah pipa gas utama yang mentransfer gas dari Rusia ke Turki melalui Laut Hitam. Pipa yang dibangun oleh Gazprom Rusia dan perusahaan energi Italia melewati wilayah Eropa Timur. Sementara Turkstream adalah pipa 11,5 miliar euro yang mampu memompa hingga 31,5 miliar meter kubik gas Rusia per tahun di Turki. Rusia menuding Ukraina sedang memperkerjakan 2.500 tentara bayaran asing dari berbagai negara di dunia. Demikian disampaikan Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu pada pertemuan Dewan Menteri Pertahanan Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif di Minsk pada hari Kamis 25 Mei. Dikutip dari Rusia Today, Sergei Shoigu menyindir negara-negara barat yang terus memaksakan Ukraina untuk terus melawan Rusia. Negara-negara NATO ingin Kiev menghadirkan keberhasilan taktis di medan perang terlepas dari biaya nyawa manusia dan memompa negara yang penuh dengan senjata dan pejuang. Menurutnya untuk kepentingan tersebut bahkan Barat telah menggelontorkan dana sebesar 65 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 979,830 triliun rupiah. Dia juga mengklaim bahwa taktik Kiev telah berevolusi untuk memasukkan metode konfrontasi teroris, termasuk sabotase dan pembunuhan tingkat tinggi. Shoigu mengklaim bahwa ini hanya akan menyebabkan eskalasi lebih lanjut dan memperpanjang konflik.
Shoigu menyarankan bahwa ini dilakukan dengan sengaja dan NATO telah menggunakan krisis Ukraina sebagai alasan untuk membangun kemampuan militernya dan memodernisasi infrastrukturnya di Eropa Tengah dan Timur. Shoigu mengklaim AS dan sekutunya sengaja menciptakan sarang ketegangan dan memprovokasi krisis di dekat perbatasan anggota CSTO yang mengarah ke situasi militer politik yang sangat tidak stabil di wilayah ini. Menteri tersebut menuduh Barat memberikan dukungan untuk struktur teroris dan ekstremis dan juga menggunakan sanksi, ancaman, dan pemerasan untuk mencapai tujuan mereka yang mendestabilisasi kawasan. Pada hari Jumat, Shoigu juga berbicara dengan timpalannya dari Belarusia, Viktor Hrenin. Selama pertemuan mereka, dia menjelaskan bahwa Barat sedang mengobarkan perang yang tidak diumumkan melawan Rusia dan Belarusia dan bahwa aktivitas militer NATO telah mengambil arah yang paling agresif. Menanggapi retorika yang semakin agresif, Barat dan misi nuklir bersama yang melibatkan latihan pengerahan senjata, pemusnahan massal, Moskow dan Minsk secara resmi menandatangani kesepakatan senjata nuklir pada hari Kamis yang memungkinkan pengerahan senjata nuklir taktis Rusia di wilayah tersebut dari Belarusia. Shoigu menjelaskan bahwa kendali atas senjata tetap berada di tangan Moskow, tetapi mencatat bahwa langkah-langkah tambahan dapat diambil untuk memastikan keamanan negara persatuan Rusia dan Belarusia. Pasukan Rusia dilaporkan menghancurkan lebih dari 260 tentara Ukraina selama beberapa hari terakhir di wilayah Donetsk. Operasi aktif oleh unit dan tembakan artileri dari Battle Group South juga menghancurkan 2 kendaraan tempur lapis baja, 5 kendaraan sistem artileri bermotor Gvosdika, dan 2 howitzer D-30. Gudang amunisi dari Brigade Mekanik ke-110 Angkatan Bersenjata Ukraina juga dihancurkan di daerah Avdiivka. Demikian disampaikan juru bicara Kementerian Pertahanan Letnan Jenderal Igor Honasenkov melaporkan pada hari Sabtu. Sementara di daerah Kupiansk selama 24 jam terakhir, Angkatan Bersenjata Ukraina menderita lebih dari 45 kematian, kehilangan howitzer M-STB, sistem radar buatan AS, dan 2 kendaraan tempur lapis baja. Pasukan Rusia memusnahkan 2 depot amunisi Ukraina di DPR wilayah Zaporozhye. Depot amunisi tersebut dari Brigade Serangan Udara ke-79 Angkatan Bersenjata Ukraina dan Brigade Serangan Gunung ke-128. Ini terjadi di daerah pemukiman Novomikhailovka dan Stepovoy. Sebelumnya, Igor Honasenkov mengumumkan bahwa pertahanan udara Rusia mencegah 2 rudal Storm Shadow, 19 roket HIMARS, 2 rudal HARMS, dan menembak jatuh 12 drone tempur Ukraina dalam 24 jam terakhir. Letnan Jenderal menambahkan bahwa secara total Angkatan Bersenjata Rusia telah menghancurkan 429 pesawat tempur Ukraina, 235 helikopter tempur, 4.353 kendaraan udara tak berawak, 424 sistem rudal permukaan ke udara, 9.310 tank, dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.100 peluncur roket ganda, 4.919 senjata dan mortir artileri lapangan, dan 10.481 kendaraan bermotor militer khusus sejak awal operasi militer khusus di Ukraina. Sementara itu, laporan terbaru pada Minggu 28 Mei terjadi serangkaian ledakan di ibu kota Kiev. Pengumuman ini disampaikan oleh Wali Kota Kiev, Vitaly Klitschko melalui saluran telegramnya. Peringatan udara telah diumumkan di sebagian besar wilayah negara saat ini termasuk Kiev dan wilayah Kiev.
Intelijen Ukraina menuding Rusia tengah membuat skenario kecelakaan besar di pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia, Ukraina. Dia menduga upaya itu dilakukan untuk menggagalkan serangan balasan Ukraina. Tudingan ini disampaikan oleh Direktorat Intelijen Kementerian Pertahanan Ukraina pada Jumat 26 Mei melalui sosial media Twitter. Dikutip dari Tribunnews.com, Minggu 28 Mei, intelijen Ukraina menyebutkan skenario yang mungkin dilakukan Rusia dapat mengakibatkan kebocoran zat radioaktif yang menciptakan insiden global dan memaksa penyelidikan oleh otoritas internasional di mana pertempuran di sana akan dihentikan. Menurutnya, Rusia akan menggunakan jeda dalam perang di Zaporizhia untuk menyusun kembali pasukannya dan bersiap lebih baik untuk menghentikan serangan balasan Ukraina. Untuk mewujudkannya, Rusia mengganggu rotasi personel misi pemantauan permanen Badan Energi Atom Internasional PBB yang dijadwalkan pada Sabtu, kata pernyataan itu. Pernyataan itu tidak memberikan bukti untuk mendukung klaim tersebut. Para ahli mengatakan laporan kebocoran radiasi di PLTN terbesar di Eropa itu akan diikuti dengan evakuasi segera yang bisa menjadi sangat rumit di zona perang. Menurut para ahli, bagi banyak orang, ketakutan akan berkontaminasi radiasi juga bisa lebih berbahaya daripada radiasi itu sendiri. Pekan lalu, saksi mata mengatakan pasukan militer Rusia meningkatkan posisi pertahanan di dalam dan di sekitar pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia menjelang serangan balasan Ukraina. Dalam persiapan untuk insiden radioaktif yang direncanakan, Rusia telah mengganggu jadwal rotasi inspektur dari Badan Energi Atom Internasional yang berbasis di pabrik tersebut. Laporan tentang insiden yang direncanakan di Zaporizhia diulangi dalam Twitter oleh perwakilan Ukraina untuk PBB di New York, Sergei Kislitsia. Sergei Kislitsia mengatakan peristiwa itu dapat terungkap dalam beberapa jam mendatang. Pernyataan Direktorat Intelijen Kementerian Pertahanan Ukraina itu tidak memberikan bukti untuk mendukung klaimnya. Selain itu, IAEA yang berbasis di Wina yang sering memposting pembaruan tentang situasi di pembangkit listrik Zaporizhia tidak menyebutkan adanya gangguan pada jadwalnya. Ukraina dan Rusia telah berulang kali menuduh satu sama lain menyerang pabrik tersebut. Pada Februari 2023, Rusia mengatakan Ukraina berencana untuk melakukan insiden nuklir di wilayahnya dan menyalahkan Rusia. Rusia juga berulang kali menuduh Ukraina merencanakan operasi bendera palsu dengan senjata non-konvensional menggunakan bahan biologis dan radioaktif. Sejauh ini tidak ada serangan seperti itu yang terjadi di Zaporizhia. Pabrik Zaporizhia terletak di wilayah Ukraina Selatan yang diduduki oleh Rusia. Pabrik itu adalah pembangkit listrik tenaga nuklir terbesar di Eropa. Daerah Zaporizhia telah berulang kali dilanda penembakan dengan kedua belah pihak saling menyalahkan atas serangan berbahaya itu. Menjelang serangan balik yang diharapkan, Ukraina kekhawatiran meningkat terkait bencana nuklir yang dapat terjadi di tengah meningkatnya aktivitas militer di sekitar Zaporizhia. Militer Rusia diduga memanfaatkan paus beluga yang sudah terlatih untuk dijadikan mata-mata. Mamalia dengan julukan H. Valdimir itu dilaporkan telah berjalan di sepanjang pantai Norwegia selama sekitar 4 tahun atau sejak 2019. Ikan tersebut bahkan disebut cenderung tinggal di area peternakan di mana ia dapat menangkap ikan. Meski demikian, kini telah memasuki Inner Oslofjord yang digambarkan sebagai daerah padat penduduk. Hal ini artinya keberadaan H. Valdimir dapat beresiko terluka karena kontak manusia. Laporan terbaru ini disampaikan oleh Direktorat Perikanan Norwegia. Menurut ahli, di badan paus itu terlihat semacam tali kekang yang dibuat untuk menempatkan kamera kecil. Direktur Perikanan Norwegia, Frank Bakke-Jensen mengatakan sejauh ini hanya ada insiden kecil yang menyebabkan paus itu mengalami luka ringan karena kontak dengan perahu.
Ia pun juga mengimbau warga Norwegia untuk menjauhi mamalia yang diduga memiliki hubungan dengan Rusia itu. Dalam sebuah pernyataan kemarin, Direktur Frank Bakke Jensen mengatakan orang harus menjaga jarak meskipun paus itu jinak dan terbiasa berada di sekitar orang. Sebagai informasi, wilayah Oslofjord merupakan tempat peristirahatan musim panas yang populer bagi orang-orang yang tinggal di Oslo, hanya berjarak 100 km dari ibu kota Norwegia dan melihat aktivitas perahu yang tinggi. Migrasi H. Valdimir ke daerah tersebut telah memicu kekhawatiran bahwa dia mungkin perlu dibawa ke penangkaran demi keselamatannya. Pergerakan H. Valdimir akan dipantau oleh tim Angkatan Laut dengan harapan dia akan berbalik begitu mencapai ujung Oslofjord. Makhluk sederhana itu pertama kali ditemukan pada 2019 oleh nelayan Joar Heston di lepas pantai Finnmark, sebuah daerah di timur laut Norwegia. Dia berhasil membebaskan hewan itu dari tali kekangnya setelah bergesekan dengan perahu dalam upaya nyata untuk membebaskan dirinya dan menghubungi Direktorat Perikanan negara itu. Presiden Amerika Serikat Joe Biden bereaksi keras atas pemindahan senjata taktis nuklir Rusia ke Belarusia. Biden mengatakan bahwa ia merasa sangat negatif terkait senjata nuklir taktis Rusia yang ditempatkan di negara tetangganya. Pernyataan Biden ini muncul setelah Presiden Belarusia Alexander Lukashenko mengumumkan bahwa pengerahan amunisi nuklir telah dimulai. Lukashenko menambahkan Rusia tidak perlu khawatir tentang keamanan persenjataannya karena orang-orang Belarusia yang merupakan orang-orang yang praktis dan hemat akan dapat menjaga mereka tetap aman. Kedutaan Besar Rusia di Washington menanggapi reaksi Biden, mengatakan itu adalah hak kedaulatan Rusia dan Belarusia untuk memastikan keamanan mereka dengan cara yang dianggap perlu di tengah perang hibrida skala besar yang dilancarkan oleh Washington. Kedutaan juga menekankan bahwa meskipun Rusia memindahkan persenjataannya ke Belarusia, kendali kontrol dan penggunaannya tetap berada di pihak Rusia. Tidakkan Moskow sepenuhnya konsisten dengan kewajiban hukum internasional, kata kedaulatan melalui telegram pada hari Sabtu. Senjata nuklir taktis tidak ditransfer ke Belarus, kendali atas senjata tersebut dan keputusan penggunaannya tetap berada di tangan Rusia. Pejabat Kremlin mengatakan sebelum menyalahkan pihak lain, Washington harus melakukan introspeksi diri. AS telah puluhan tahun mempertahankan persenjataan nuklirnya yang besar di Eropa. Saat ini senjata nuklir taktis Amerika ada di wilayah 5 negara NATO, Eropa, Belgia, Jerman, Italia, Belanda, dan Turki. Pemimpin Rusia Vladimir Putin mengumumkan bahwa senjata nuklir taktis akan ditempatkan di Belarus pada akhir Maret. Dia mengatakan bahwa langkah ini dipicu oleh keputusan Inggris untuk menyediakan amunisi uranium yang sudah habis pada Ukraina di tengah konflik antara Moskow dan Kiev. Belarus telah meminta sekutu terdekatnya, Rusia, untuk mengerahkan senjata nuklir di wilayahnya dengan alasan kebijakan agresif Barat terhadap negara tersebut dan ancaman yang dirasakan oleh senjata nuklir AS yang dikerahkan di negara-negara tetangga di Eropa. Moskow dan Minsk menandatangani perjanjian yang memungkinkan senjata nuklir taktis Rusia untuk ditempatkan di Belarus pada hari Kamis lalu. Menurut Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu, Rusia telah menyediakan rudal Iskander-M berkemampuan nuklir kepada militer Belarusia dan membantu negara itu memodifikasi beberapa jet tempurnya agar dapat membawa senjata nuklir. Ukraina mengamankan rudal Sidewinder mematikan yang telah mencabik pesawat tempur MiG Tiongkok selama konflik Taiwan. Hal ini disampaikan oleh Menteri Pertahanan Kanada Anita Anand dalam pertemuan Ukraine Defense Contact Group ke-12 pada tanggal 25 Mei lalu. Anand mengatakan bahwa Kanada akan memasok 43 rudal Raytheon
AIM-9 Sidewinder ke Kiev. Paket bantuan ini dari Inventaris Angkatan Udara Kanada. Pengumuman ini merupakan bagian dari program bantuan militer yang lebih besar untuk Ukraina. Lebih lanjut, Anan mencatat bahwa sumbangan ini akan membantu Ukraina untuk mengamankan wilayah udaranya dalam menghadapi serangan Rusia yang sedang berlangsung. Sidewinder dinamai ular derik bertanduk Amerika dipasok ke Ukraina untuk pertama kalinya. Janji untuk mentransfer rudal ini bertepatan dengan momentum positif yang dibangun di antara negara-negara NATO yang dipimpin AS untuk mempersenjatai Angkatan Udara Ukraina dengan jet tempur barat khususnya F-16 Fighting Falcons. Sebelumnya Amerika Serikat telah mengirimkan amunisi canggih seperti AGM-88 HARM yang merupakan rudal anti-radiasi supersonik udara ke permukaan dan anti-radiasi serta Joint Direct Attack Munition Extended Range yang sejak itu telah diintegrasikan dengan pesawat-pesawat tempur peninggalan Uni Soviet seperti MiG-29 dan Su-27 Flanker. Selain itu, Ukraina secara resmi mengakui menggunakan rudal jarak jauh Storm Shadow yang baru saja diakuisisinya untuk menyerang posisi Rusia. Dalam perkembangan terbaru, sebuah gambar yang dipublikasikan oleh Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov, informasi bahwa pesawat Su-24MR Fencer yang telah dimodifikasi digunakan untuk meluncurkan Storm Shadow. Mengikuti praktik ini, rudal AIM-9 Sidewinder Kanada dapat dipasang pada pesawat Soviet dalam inventaris Ukraina dalam apa yang dilihat sebagai upaya tulus oleh Ukraina untuk memadukan sistem asal Barat dan Rusia, seperti yang dijelaskan dalam analisis terperinci yang baru-baru ini diterbitkan oleh Eurasian Times. Saat ini masih belum jelas pesawat mana yang akan dipilih sebagai pembawa rudal AIM-9 Sidewinder untuk varian rudal mana yang akan dikirim ke Kiev. Mengamankan rudal kelas barat yang kuat datang pada saat yang tepat bagi Ukraina. Sebagai contoh, rudal Storm Shadow mengguncang Moskow ketika menghantam posisi Rusia di wilayah Luhansk. Ini adalah pertama kalinya Ukraina dipersenjatai dengan rudal jarak jauh yang memungkinkan mereka untuk menyerang pasukan musuh di belakang garis depan. AIM-9 Sidewinder tidak termasuk dalam kategori rudal Storm Shadow. Sebaliknya, rudal ini merupakan rudal jarak pendek yang dapat diluncurkan dari udara dan darat, terutama oleh sistem rudal permukaan ke udara canggih nasional yang telah beroperasi dengan pasukan Ukraina. Rusia mengingatkan Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk tidak menceramahi pihaknya soal pengerahan senjata nuklir taktis di wilayah Belarusia. Rusia menyebut kritik AS terhadap rencana pengerahan Moskow sebagai tindakan munafik. Moskow justru melayangkan kritik balik lantaran Washington selama beberapa dekade telah mengerahkan senjata nuklir semacam itu di Eropa. Demikian disampaikan Kedutaan Besar Rusia di Amerika Serikat pada Sabtu 27 Mei.
Kedutaan Rusia itu menegaskan penyebaran senjata nuklir taktis ke Belarusia adalah hak kedaulatan Rusia dan Belarusia untuk mempertahankan keamanan. Di sisi lain, Presiden Belarusia Alexander Lukashenko mengatakan bahwa senjata-senjata nuklir tersebut sudah dalam perjalanan. Presiden AS Joe Biden mengungkapkan reaksi sangat negatif terhadap laporan bahwa Rusia telah melanjutkan rencana untuk menyebarkan senjata nuklir taktis di Belarusia. Departemen Luar Negeri AS Matthew Miller juga mengecam rencana penyebaran nuklir Rusia. Miller menggambarkan rencana penyebaran nuklir Rusia ke Belarusia sebagai contoh terbaru dari perilaku yang tidak bertanggung jawab. Miller mengulangi peringatan AS soal penggunaan senjata kimia, biologi, dan nuklir dalam konflik akan menghadapi konsekuensi berat tanpa merinci konsekuensi itu. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu dan Menteri Pertahanan Belarusia Viktor Hrenin menandatangani dokumen tentang pengerahan senjata nuklir taktis Rusia di wilayah Belarusia pada Kamis 25 Mei. Rusia akan mempertahankan kendali atas senjata nuklir non-strategisnya yang ditempatkan di negara tetangga, yakni Belarusia. Ia menjamin kontrol penggunaan senjata itu hanya dapat dilakukan oleh Rusia meski diletakkan di wilayah Belarusia.
Militer Ukraina dilaporkan mulai pelatihan tank Abrams di Jerman. Juru bicara Pentagon mengatakan ada 400 tentara Ukraina di Jerman untuk berlatih tank buatan AS tersebut. Adapun rinciannya sekitar 200 tentara memulai instruksi senjata gabungan di tempat pelatihan di Grafenwohr dan Hohenfels pada hari Jumat. Sementara 200 lainnya mulai dilatih dalam pengisian bahan bakar dan pemeliharaan tank. Selain berlatih di Jerman, Ukraina juga telah mengajukan permintaan kepada pemerintah untuk mendapatkan rudal jelajah jarak jauh Swedia Jerman Taurus KEPD 350 dengan jangkauan hingga 500 km. Demikian laporan surat kabar Jerman dari sumber-sumber pemerintah. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengangkat masalah pengiriman rudal Jerman ke Ukraina selama pertemuannya dengan Kanselir Jerman Olaf Scholz awal bulan ini. Surat kabar itu menambahkan bahwa Kementerian Pertahanan Jerman mengkonfirmasi bahwa Kiev telah meminta Taurus dari Berlin. Awal pekan ini, Roderich Kiesewetter, seorang anggota parlemen Jerman dari oposisi Christian Democratic Union, mengatakan bahwa Berlin harus meninggalkan garis merah dalam pendekatannya terhadap konflik Ukraina dan menyediakan rudal jelajah dengan jangkauan lebih dari 500 km ke Kiev. Negara-negara barat telah memasok bantuan militer ke Ukraina sejak dimulainya operasi militer khusus Rusia pada Februari 2022. Bantuan tersebut mencakup senjata ringan dan berat seperti tank dan kendaraan lapis baja lainnya, rudal, drone, artileri, dan amunisi. Pada 11 Mei, Ukraina dipastikan telah menerima rudal jelajah jarak jauh pertamanya yang dikirim oleh Inggris. Rudal Storm Shadow dengan jangkauan 250 km datang dengan syarat bahwa mereka tidak akan digunakan untuk menyerang wilayah Rusia. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan Ukraina telah melanggar ketentuan ini dan serangannya telah mengakibatkan korban sipil. Gubernur wilayah Belgorod Vyacheslav Gladkov menerima serangan di kota Sebekino pada Sabtu 27 Mei kemarin. Diketahui kota Sebekino telah digempur 5 kali dalam satu hari. Saat mengunjungi kota itu, Gladkov mendapat kecaman di pintu masuk kota tersebut. Peluru membombardir jalan hingga membuat Gladkov tidak bisa keluar dari mobil. Sebelumnya, Gladkov melaporkan akibat dari penembakan di distrik Sebekino, 1 orang tewas dan 3 lainnya termasuk 2 remaja mengalami luka. Korban luka mendapat perawatan. Menurut Gladkov, 11 gedung apartemen rusak akibat pengeboman tersebut. Selain itu, 6 rumah pribadi, 2 perusahaan besar, dan 3 fasilitas komersial rusak. Kota menghadapi pemadaman listrik yang diperkirakan akan ditiadakan pada pukul 1 pagi. Diketahui Sobekino terletak di sekitar 4 km dari perbatasan Ukraina. Kota ini secara teratur mendapat kecaman dari Angkatan Bersenjata Ukraina. Ancaman teroris tingkat tinggi telah diperkenalkan di seluruh wilayah Belgorod sejak pertengahan bulan lalu. Sebagaimana diketahui, Belgorod mendapat serangan 2 hari dari militan Ukraina. Moskow menggunakan pesawat dari artileri untuk mengusir para penyerang. Di Kursk, wilayah lain yang berbatasan dengan Ukraina menembakkan mortir menewaskan seorang pekerja bangunan, kata Gubernur Roman Starovoit di media sosial. Pihak berwenang Rusia juga melaporkan serangkaian insiden yang melibatkan pesawat tak berawak di wilayah Rusia. Gedung administrasi pipa minyak rusak di wilayah Peskov sebagai akibat dari serangan 2 pesawat tak berawak, kata Gubernur Mikhail Federnikov. Ledakan itu terjadi di desa Litvinovo sekitar 10 km dari perbatasan Belarusia. Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan dan penyelidikan telah diluncurkan. Laporan yang belum dikonfirmasi dari Baza, sebuah outlet telegram Rusia dengan sumber dinas rahasia, mengatakan bahwa pesawat tak berawak tersebut menargetkan stasiun pompa minyak Transneft di Peskov.
Militer Rusia mengklaim telah menangkap seorang penyabot Ukraina di tempat persembunyiannya dekat istana puncak tebing milik Vladimir Putin. Dinas Keamanan Rusia juga mengamankan bom dari tangan penyabot Ukraina. Kini pria 42 tahun yang dicap sebagai pendukung neonazi Ukraina ditahan oleh agen FSB karena dicurigai melakukan pelanggaran teroris. Tersangka dituduh merencanakan ledakan di dekat resort Klensix, Laut Hitam Tiran, yang bertengger dengan hati-hati di atas tebing wilayah Krasnodar Selatan. Atas perbuatannya tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara. Dalam video yang beredar, terlihat militer Rusia menggelandang para tersangka. Dinas Keamanan FSB mengatakan alat peledak improvisasi siap pakai disita dari tempat persembunyian yang dilengkapi oleh seorang radikal di daerah berhutan di pinggir pemukiman. Komponen untuk membuat alat peledak rakitan disita di alamat tempat tinggalnya. Para tersangka mendapat instruksi merakit alat peledak melalui komunitas internet yang dikelola oleh militan dari Informasi Nasionalis Ukraina. Dugaan pabrik pembuat bomnya ditunjukkan sebagai simpanan yang diduga menyembunyikan alat peledak di hutan setempat. Sebagai informasi, Istana Putin bernilai sekitar 1 miliar pound dan memiliki bunker bawah tanah yang luas. Mansion kesenangan yang luas ini mengerdilkan Istana Buckingham dalam ukuran dan hanyalah salah satu dari kediaman pribadi mewah lalim di Rusia. Kediaman Putin yang luas di atas tebing berada di resort elit, meskipun media pemerintah Rusia dilarang mengungkapkan rincian istana diktator berusia 70 tahun itu. Pengungkapan baru-baru ini menunjukkan Putin telah membangun kompleks bunker yang rumit di Gelendzhik, di mana dia mungkin akan memerintah Rusia jika terjadi perang nuklir. Diagram menunjukkan sistem gua tempat persembunyian bawah tanah dengan sistem ventilasi saluran pembangunan, maksud kami saluran pembuangan dan pasokan air tawar. Kelompok anti-Putin yang berpihak ke Ukraina merilis video yang memperlihatkan pasukan Rusia meringkuk selama serangan di lintas perbatasan. Video pertama yang dibagikan selama operasi di wilayah Belgorod itu juga menunjukkan kepengecutan dan ketidakprofesionalan pasukan Putin. Legion tersebut mengklaim telah merebut desa-desa di Belgorod pada hari Senin dalam sebuah operasi yang menurut Moskow dilakukan oleh kelompok sabotase Ukraina yang bentrok dengan pasukan Rusia. Ukraina telah membantah adanya hubungan dengan serangan nekat tersebut, di mana milisi anti-Kremlin lainnya kelompok sukarelawan Rusia juga mengaku bertanggung jawab. Video berdurasi 1 menit 52 detik itu dimulai dengan pengambilan gambar cakrawala latar belakang yang diberi judul wilayah Belgorod sebelum masuk ke bagian dalam sebuah kendaraan militer dengan apa yang tampak seperti anggota legion yang mengemudi di sepanjang jalan di lokasi yang tidak disebutkan. Rekaman drone di atas kepala menunjukkan apa yang digambarkan sebagai kendaraan tempur militer musuh BMP-2 dan kemudian klip tersebut menunjukkan sebuah rumah tinggal. Sebuah keterangan mengatakan bahwa personel perusahaan senapan bermotor Rusia mencari tempat untuk bersembunyi di bangunan tempat tinggal yang ditinggalkan penduduk setempat. Video tersebut konon menunjukkan penembakan di tempat persembunyian personel Rusia dan serangan terhadap peralatan mereka. Nampak kendaraan tempur yang hancur akan lagi berjalan di sepanjang jalan Rusia untuk menghancurkan kota-kota Ukraina. Meski demikian, video tersebut belum diverifikasi secara independen. Sementara Rusia mengklaim telah mendapatkan kembali kendali atas situasi pada hari Rabu. Legion menggambarkan operasi itu sebagai sebuah keberhasilan dan mengatakan bahwa mereka telah merebut sejumlah besar peralatan dan mengambil tawanan. Hal ini terjadi di tengah laporan bahwa gedung Kementerian Dalam Negeri Rusia di Oblast Belgorod dihantam serangan drone.
Outlet berita online Baza melaporkan bahwa pesawat tak berawak tersebut menjatuhkan sebuah alat peledak di gedung Departemen Migrasi di Desa Miski pada hari Jumat. Sementara itu pada hari sebelumnya, Gubernur daerah Vyacheslav Gladkov mengatakan bahwa sebuah alat peledak yang dijatuhkan dari pesawat tak berawak merusak sebuah bangunan milik perusahaan energi raksasa Gazprom. Kapal pengintai armada Laut Hitam Ivan Hurs telah tiba di pangkalannya di Sevastopol setelah melakukan misi khusus di Laut Hitam. Ivan Hurs adalah kapal yang dijuluki oleh ahli teori militer Rusia sebagai kapal utama perang jaringan sentris. Kedatangan kapal itu di Laut Hitam untuk memastikan keamanan jaringan pipa gas aliran Turki dan aliran biru. Ivan Hurs mampu melakukan pengintaian yang ditujukan untuk peperangan elektronik dan koordinasi kapal lain. Sebelumnya Ivan Hurs sempat mendapat serangan dari kapal tak berawak Ukraina. Namun Angkatan Bersenjata Rusia berhasil menghancurkan 3 speedboat Ukraina. Semua kapal musuh dihancurkan oleh militer Rusia 140 km timur Laut Selat Bosporus. Meski ada upaya sabotase yang mencolok, Ivan Hurs tetap menjalankan tugasnya. Sebagai informasi, Blue Stream adalah pipa gas utama yang mentransfer gas dari Rusia ke Turki melalui Laut Hitam. Pipa yang dibangun oleh Gazprom Rusia dan perusahaan energi Italia melewati wilayah Eropa Timur. Sementara Turkstream adalah pipa 11,5 miliar euro yang mampu memompa hingga 31,5 miliar meter kubik gas Rusia per tahun di Turki. Rusia menuding Ukraina sedang memperkerjakan 2.500 tentara bayaran asing dari berbagai negara di dunia. Demikian disampaikan Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu pada pertemuan Dewan Menteri Pertahanan Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif di Minsk pada hari Kamis 25 Mei. Dikutip dari Rusia Today, Sergei Shoigu menyindir negara-negara barat yang terus memaksakan Ukraina untuk terus melawan Rusia. Negara-negara NATO ingin Kiev menghadirkan keberhasilan taktis di medan perang terlepas dari biaya nyawa manusia dan memompa negara yang penuh dengan senjata dan pejuang. Menurutnya untuk kepentingan tersebut bahkan Barat telah menggelontorkan dana sebesar 65 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 979,830 triliun rupiah. Dia juga mengklaim bahwa taktik Kiev telah berevolusi untuk memasukkan metode konfrontasi teroris, termasuk sabotase dan pembunuhan tingkat tinggi. Shoigu mengklaim bahwa ini hanya akan menyebabkan eskalasi lebih lanjut dan memperpanjang konflik.
Shoigu menyarankan bahwa ini dilakukan dengan sengaja dan NATO telah menggunakan krisis Ukraina sebagai alasan untuk membangun kemampuan militernya dan memodernisasi infrastrukturnya di Eropa Tengah dan Timur. Shoigu mengklaim AS dan sekutunya sengaja menciptakan sarang ketegangan dan memprovokasi krisis di dekat perbatasan anggota CSTO yang mengarah ke situasi militer politik yang sangat tidak stabil di wilayah ini. Menteri tersebut menuduh Barat memberikan dukungan untuk struktur teroris dan ekstremis dan juga menggunakan sanksi, ancaman, dan pemerasan untuk mencapai tujuan mereka yang mendestabilisasi kawasan. Pada hari Jumat, Shoigu juga berbicara dengan timpalannya dari Belarusia, Viktor Hrenin. Selama pertemuan mereka, dia menjelaskan bahwa Barat sedang mengobarkan perang yang tidak diumumkan melawan Rusia dan Belarusia dan bahwa aktivitas militer NATO telah mengambil arah yang paling agresif. Menanggapi retorika yang semakin agresif, Barat dan misi nuklir bersama yang melibatkan latihan pengerahan senjata, pemusnahan massal, Moskow dan Minsk secara resmi menandatangani kesepakatan senjata nuklir pada hari Kamis yang memungkinkan pengerahan senjata nuklir taktis Rusia di wilayah tersebut dari Belarusia. Shoigu menjelaskan bahwa kendali atas senjata tetap berada di tangan Moskow, tetapi mencatat bahwa langkah-langkah tambahan dapat diambil untuk memastikan keamanan negara persatuan Rusia dan Belarusia. Pasukan Rusia dilaporkan menghancurkan lebih dari 260 tentara Ukraina selama beberapa hari terakhir di wilayah Donetsk. Operasi aktif oleh unit dan tembakan artileri dari Battle Group South juga menghancurkan 2 kendaraan tempur lapis baja, 5 kendaraan sistem artileri bermotor Gvosdika, dan 2 howitzer D-30. Gudang amunisi dari Brigade Mekanik ke-110 Angkatan Bersenjata Ukraina juga dihancurkan di daerah Avdiivka. Demikian disampaikan juru bicara Kementerian Pertahanan Letnan Jenderal Igor Honasenkov melaporkan pada hari Sabtu. Sementara di daerah Kupiang selama 24 jam terakhir Angkatan Bersenjata Ukraina menderita lebih dari 45 kematian, kehilangan howitzer M-STAB serta sistem radar buatan AS, dan 2 kendaraan tempur lapis baja. Pasukan Rusia memusnahkan 2 depot amunisi Ukraina di DPR wilayah Zaporozhye. Depot amunisi tersebut dari Brigade Serangan Udara ke-79 Angkatan Bersenjata Ukraina dan Brigade Serangan Gunung ke-128. Ini terjadi di daerah pemukiman Novomikhailovka dan Stepovoy. Sebelumnya, Igor Honasenkov mengumumkan bahwa pertahanan udara Rusia mencegah 2 rudal Storm Shadow, 19 roket HIMARS, 2 rudal HARMS, dan menembak jatuh 12 drone tempur Ukraina dalam 24 jam terakhir. Letnan Jenderal menambahkan bahwa secara total Angkatan Bersenjata Rusia telah menghancurkan 429 pesawat tempur Ukraina, 235 helikopter tempur, 4.353 kendaraan udara tak berawak, 424 sistem rudal permukaan ke udara, 9.310 tank, dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.100 peluncur roket ganda, 4.919 senjata dan mortir artileri lapangan, dan 10.481 kendaraan bermotor militer khusus sejak awal operasi militer khusus di Ukraina. Sementara itu, laporan terbaru pada Minggu 28 Mei terjadi serangkaian ledakan di ibu kota Kiev. Pengumuman ini disampaikan oleh Wali Kota Kiev, Vitaly Klitschko melalui saluran telegramnya. Peringatan udara telah diumumkan di sebagian besar wilayah negara saat ini termasuk Kiev dan wilayah Kiev.
Intelijen Ukraina menuding Rusia tengah membuat skenario kecelakaan besar di pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia, Ukraina. Dia menduga upaya itu dilakukan untuk menggagalkan serangan balasan Ukraina. Tudingan ini disampaikan oleh Direktorat Intelijen Kementerian Pertahanan Ukraina pada Jumat 26 Mei melalui sosial media Twitter. Dikutip dari Tribunnews.com, Minggu 28 Mei, intelijen Ukraina menyebutkan skenario yang mungkin dilakukan Rusia dapat mengakibatkan kebocoran zat radioaktif yang menciptakan insiden global dan memaksa penyelidikan oleh otoritas internasional di mana pertempuran di sana akan dihentikan. Menurutnya, Rusia akan menggunakan jeda dalam perang di Zaporizhia untuk menyusun kembali pasukannya dan bersiap lebih baik untuk menghentikan serangan balasan Ukraina. Untuk mewujudkannya, Rusia mengganggu rotasi personel misi pemantauan permanen Badan Energi Atom Internasional PBB yang dijadwalkan pada Sabtu, kata pernyataan itu. Pernyataan itu tidak memberikan bukti untuk mendukung klaim tersebut. Para ahli mengatakan laporan kebocoran radiasi di PLTN terbesar di Eropa itu akan diikuti dengan evakuasi segera yang bisa menjadi sangat rumit di zona perang. Menurut para ahli, bagi banyak orang, ketakutan akan berkontaminasi radiasi juga bisa lebih berbahaya daripada radiasi itu sendiri. Pekan lalu, saksi mata mengatakan pasukan militer Rusia meningkatkan posisi pertahanan di dalam dan di sekitar pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia menjelang serangan balasan Ukraina. Dalam persiapan untuk insiden radioaktif yang direncanakan, Rusia telah mengganggu jadwal rotasi inspektur dari Badan Energi Atom Internasional yang berbasis di pabrik tersebut. Laporan tentang insiden yang direncanakan di Zaporizhia diulangi dalam Twitter oleh perwakilan Ukraina untuk PBB di New York, Sergei Kislitsia. Sergei Kislitsia mengatakan peristiwa itu dapat terungkap dalam beberapa jam mendatang. Pernyataan Direktorat Intelijen Kementerian Pertahanan Ukraina itu tidak memberikan bukti untuk mendukung klaimnya. Selain itu, IAEA yang berbasis di Wina yang sering memposting pembaruan tentang situasi di pembangkit listrik Zaporizhia tidak menyebutkan adanya gangguan pada jadwalnya. Ukraina dan Rusia telah berulang kali menuduh satu sama lain menyerang pabrik tersebut. Pada Februari 2023, Rusia mengatakan Ukraina berencana untuk melakukan insiden nuklir di wilayahnya dan menyalahkan Rusia. Rusia juga berulang kali menuduh Ukraina merencanakan operasi bendera palsu dengan senjata non-konvensional menggunakan bahan biologis dan radioaktif. Sejauh ini tidak ada serangan seperti itu yang terjadi di Zaporizhia. Pabrik Zaporizhia terletak di wilayah Ukraina Selatan yang diduduki oleh Rusia. Pabrik itu adalah pembangkit listrik tenaga nuklir terbesar di Eropa. Daerah Zaporizhia telah berulang kali dilanda penembakan dengan kedua belah pihak saling menyalahkan atas serangan berbahaya itu. Menjelang serangan balik yang diharapkan, Ukraina kekhawatiran meningkat terkait bencana nuklir yang dapat terjadi di tengah meningkatnya aktivitas militer di sekitar Zaporizhia. Militer Rusia diduga memanfaatkan paus beluga yang sudah terlatih untuk dijadikan mata-mata. Mamalia dengan julukan H. Valdimir itu dilaporkan telah berjalan di sepanjang pantai Norwegia selama sekitar 4 tahun atau sejak 2019. Ikan tersebut bahkan disebut cenderung tinggal di area peternakan di mana ia dapat menangkap ikan. Meski demikian, kini telah memasuki Inner Oslofjord yang digambarkan sebagai daerah padat penduduk. Hal ini artinya keberadaan H. Valdimir dapat beresiko terluka karena kontak manusia. Laporan terbaru ini disampaikan oleh Direktorat Perikanan Norwegia. Menurut ahli di Badan Paus itu terlihat semacam tali kekang yang dibuat untuk menempatkan kamera kecil. Direktur Perikanan Norwegia, Frank Bakke-Jensen, mengatakan sejauh ini hanya ada insiden kecil yang menyebabkan paus itu mengalami luka ringan karena kontak dengan perahu.
Ia pun juga mengimbau warga Norwegia untuk menjauhi mamalia yang diduga memiliki hubungan dengan Rusia itu. Dalam sebuah pernyataan kemarin, Direktur Frank Bakke Jensen mengatakan orang harus menjaga jarak meskipun paus itu jinak dan terbiasa berada di sekitar orang. Sebagai informasi, wilayah Oslofjord merupakan tempat peristirahatan musim panas yang populer bagi orang-orang yang tinggal di Oslo, hanya berjarak 100 km dari ibu kota Norwegia dan melihat aktivitas perahu yang tinggi. Migrasi H. Valdimir ke daerah tersebut telah memicu kekhawatiran bahwa dia mungkin perlu dibawa ke penangkaran demi keselamatannya. Pergerakan H. Valdimir akan dipantau oleh tim Angkatan Laut dengan harapan dia akan berbalik begitu mencapai ujung Oslofjord. Makhluk sederhana itu pertama kali ditemukan pada 2019 oleh nelayan Joar Heston di lepas pantai Finnmark, sebuah daerah di timur laut Norwegia. Dia berhasil membebaskan hewan itu dari tali kekangnya setelah bergesekan dengan perahu dalam upaya nyata untuk membebaskan dirinya dan menghubungi Direktorat Perikanan negara itu. Presiden Amerika Serikat Joe Biden bereaksi keras atas pemindahan senjata taktis nuklir Rusia ke Belarusia. Biden mengatakan bahwa ia merasa sangat negatif terkait senjata nuklir taktis Rusia yang ditempatkan di negara tetangganya. Pernyataan Biden ini muncul setelah Presiden Belarusia Alexander Lukashenko mengumumkan bahwa pengerahan amunisi nuklir telah dimulai. Lukashenko menambahkan Rusia tidak perlu khawatir tentang keamanan persenjataannya karena orang-orang Belarusia yang merupakan orang-orang yang praktis dan hemat akan dapat menjaga mereka tetap aman. Kedutaan Besar Rusia di Washington menanggapi reaksi Biden, mengatakan itu adalah hak kedaulatan Rusia dan Belarusia untuk memastikan keamanan mereka dengan cara yang dianggap perlu di tengah perang hibrida skala besar yang dilancarkan oleh Washington. Kedutaan juga menekankan bahwa meskipun Rusia memindahkan persenjataannya ke Belarusia, kendali kontrol dan penggunaannya tetap berada di pihak Rusia. Tidakkan Moskow sepenuhnya konsisten dengan kewajiban hukum internasional, kata kedaulatan melalui telegram pada hari Sabtu. Senjata nuklir taktis tidak ditransfer ke Belarus, kendali atas senjata tersebut dan keputusan penggunaannya tetap berada di tangan Rusia. Pejabat Kremlin mengatakan sebelum menyalahkan pihak lain, Washington harus melakukan introspeksi diri. AS telah puluhan tahun mempertahankan persenjataan nuklirnya yang besar di Eropa. Saat ini senjata nuklir taktis Amerika ada di wilayah 5 negara NATO, Eropa, Belgia, Jerman, Italia, Belanda, dan Turki. Pemimpin Rusia Vladimir Putin mengumumkan bahwa senjata nuklir taktis akan ditempatkan di Belarus pada akhir Maret. Dia mengatakan bahwa langkah ini dipicu oleh keputusan Inggris untuk menyediakan amunisi uranium yang sudah habis pada Ukraina di tengah konflik antara Moskow dan Kiev. Belarus telah meminta sekutu terdekatnya, Rusia, untuk mengerahkan senjata nuklir di wilayahnya dengan alasan kebijakan agresif Barat terhadap negara tersebut dan ancaman yang dirasakan oleh senjata nuklir AS yang dikerahkan di negara-negara tetangga di Eropa. Moskow dan Minsk menandatangani perjanjian yang memungkinkan senjata nuklir taktis Rusia untuk ditempatkan di Belarus pada hari Kamis lalu. Menurut Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu, Rusia telah menyediakan rudal Iskander-M berkemampuan nuklir kepada militer Belarusia dan membantu negara itu memodifikasi beberapa jet tempurnya agar dapat membawa senjata nuklir. Ukraina mengamankan rudal Sidewinder mematikan yang telah mencabik pesawat tempur MiG Tiongkok selama konflik Taiwan. Hal ini disampaikan oleh Menteri Pertahanan Kanada Anita Anand dalam pertemuan Ukraine Defense Contact Group ke-12 pada tanggal 25 Mei lalu. Anand mengatakan bahwa Kanada akan memasok 43 rudal Raytheon
AIM-9 Sidewinder ke Kiev. Paket bantuan ini dari Inventaris Angkatan Udara Kanada. Pengumuman ini merupakan bagian dari program bantuan militer yang lebih besar untuk Ukraina. Lebih lanjut, Anan mencatat bahwa sumbangan ini akan membantu Ukraina untuk mengamankan wilayah udaranya dalam menghadapi serangan Rusia yang sedang berlangsung. Sidewinder dinamai ular derik bertanduk Amerika dipasok ke Ukraina untuk pertama kalinya. Janji untuk mentransfer rudal ini bertepatan dengan momentum positif yang dibangun di antara negara-negara NATO yang dipimpin AS untuk mempersenjatai Angkatan Udara Ukraina dengan jet tempur barat khususnya F-16 Fighting Falcons. Sebelumnya Amerika Serikat telah mengirimkan amunisi canggih seperti AGM-88 HARM yang merupakan rudal anti radiasi supersonik udara ke permukaan dan anti radiasi serta Joint Direct Attack Munition Extended Range yang sejak itu telah diintegrasikan dengan pesawat-pesawat tempur peninggalan Uni Soviet seperti MiG-29 dan Su-27 Flanker. Selain itu, Ukraina secara resmi mengakui menggunakan rudal jarak jauh Storm Shadow yang baru saja diakuisisinya untuk menyerang posisi Rusia. Dalam perkembangan terbaru, sebuah gambar yang dipublikasikan oleh Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov, informasi bahwa pesawat Su-24MR Fencer yang telah dimodifikasi digunakan untuk meluncurkan Storm Shadow. Mengikuti praktik ini, rudal AIM-9 Sidewinder Kanada dapat dipasang pada pesawat Soviet dalam inventaris Ukraina dalam apa yang dilihat sebagai upaya tulus oleh Ukraina untuk memadukan sistem asal Barat dan Rusia, seperti yang dijelaskan dalam analisis terperinci yang baru-baru ini diterbitkan oleh Eurasian Times. Saat ini masih belum jelas pesawat mana yang akan dipilih sebagai pembawa rudal AIM-9 Sidewinder untuk varian rudal mana yang akan dikirim ke Kiev. Mengamankan rudal kelas barat yang kuat datang pada saat yang tepat bagi Ukraina. Sebagai contoh, rudal Storm Shadow mengguncang Moskow ketika menghantam posisi Rusia di wilayah Luhansk. Ini adalah pertama kalinya Ukraina dipersenjatai dengan rudal jarak jauh yang memungkinkan mereka untuk menyerang pasukan musuh di belakang garis depan. AIM-9 Sidewinder tidak termasuk dalam kategori rudal Storm Shadow. Sebaliknya, rudal ini merupakan rudal jarak pendek yang dapat diluncurkan dari udara dan darat, terutama oleh sistem rudal permukaan ke udara canggih nasional yang telah beroperasi dengan pasukan Ukraina. Rusia mengingatkan Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk tidak menceramahi pihaknya soal pengerahan senjata nuklir taktis di wilayah Belarusia. Rusia menyebut kritik AS terhadap rencana pengerahan Moskow sebagai tindakan munafik. Moskow justru melayangkan kritik balik lantaran Washington selama beberapa dekade telah mengerahkan senjata nuklir semacam itu di Eropa. Demikian disampaikan Kedutaan Besar Rusia di Amerika Serikat pada Sabtu 27 Mei.
Kedutaan Rusia itu menegaskan penyebaran senjata nuklir taktis ke Belarusia adalah hak kedaulatan Rusia dan Belarusia untuk mempertahankan keamanan. Di sisi lain, Presiden Belarusia Alexander Lukashenko mengatakan bahwa senjata-senjata nuklir tersebut sudah dalam perjalanan. Presiden AS Joe Biden mengungkapkan reaksi sangat negatif terhadap laporan bahwa Rusia telah melanjutkan rencana untuk menyebarkan senjata nuklir taktis di Belarusia. Departemen Luar Negeri AS Matthew Miller juga mengecam rencana penyebaran nuklir Rusia. Miller menggambarkan rencana penyebaran nuklir Rusia ke Belarusia sebagai contoh terbaru dari perilaku yang tidak bertanggung jawab. Miller mengulangi peringatan AS soal penggunaan senjata kimia, biologi, dan nuklir dalam konflik akan menghadapi konsekuensi berat tanpa merinci konsekuensi itu. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu dan Menteri Pertahanan Belarusia Viktor Hrenin menandatangani dokumen tentang pengerahan senjata nuklir taktis Rusia di wilayah Belarusia pada Kamis 25 Mei. Rusia akan mempertahankan kendali atas senjata nuklir non-strategisnya yang ditempatkan di negara tetangga, yakni Belarusia. Ia menjamin kontrol penggunaan senjata itu hanya dapat dilakukan oleh Rusia meski diletakkan di wilayah Belarusia.
Militer Ukraina dilaporkan mulai pelatihan tank Abrams di Jerman. Juru bicara Pentagon mengatakan ada 400 tentara Ukraina di Jerman untuk berlatih tank buatan AS tersebut. Adapun rinciannya sekitar 200 tentara memulai instruksi senjata gabungan di tempat pelatihan di Grafenwohr dan Hohenfels pada hari Jumat. Sementara 200 lainnya mulai dilatih dalam pengisian bahan bakar dan pemeliharaan tank. Selain berlatih di Jerman, Ukraina juga telah mengajukan permintaan kepada pemerintah untuk mendapatkan rudal jelajah jarak jauh Swedia-Jerman, Taurus KEPD 350 dengan jangkauan hingga 500 km. Demikian laporan surat kabar Jerman dari sumber-sumber pemerintah. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengangkat masalah pengiriman rudal Jerman ke Ukraina selama pertemuannya dengan Kanselir Jerman Olaf Scholz awal bulan ini. Surat kabar itu menambahkan bahwa Kementerian Pertahanan Jerman mengkonfirmasi bahwa Kiev telah meminta Taurus dari Berlin. Awal pekan ini, Roderich Kiesewetter, seorang anggota parlemen Jerman dari oposisi Christian Democratic Union, mengatakan bahwa Berlin harus meninggalkan garis merah dalam pendekatannya terhadap konflik Ukraina dan menyediakan rudal jelajah dengan jangkauan lebih dari 500 km ke Kiev. Negara-negara barat telah memasok bantuan militer ke Ukraina sejak dimulainya operasi militer khusus Rusia pada Februari 2022. Bantuan tersebut mencakup senjata ringan dan berat seperti tank dan kendaraan lapis baja lainnya, rudal, drone, artileri, dan amunisi. Pada 11 Mei, Ukraina dipastikan telah menerima rudal jelajah jarak jauh pertamanya yang dikirim oleh Inggris. Rudal Storm Shadow dengan jangkauan 250 km datang dengan syarat bahwa mereka tidak akan digunakan untuk menyerang wilayah Rusia. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan Ukraina telah melanggar ketentuan ini dan serangannya telah mengakibatkan korban sipil. Gubernur wilayah Belgorod Vyacheslav Gladkov menerima serangan di kota Sebekino pada Sabtu 27 Mei kemarin. Diketahui kota Sebekino telah digempur 5 kali dalam satu hari. Saat mengunjungi kota itu, Gladkov mendapat kecaman di pintu masuk kota tersebut. Peluru membombardir jalan hingga membuat Gladkov tidak bisa keluar dari mobil. Sebelumnya, Gladkov melaporkan akibat dari penembakan di distrik Sebekino, 1 orang tewas dan 3 lainnya termasuk 2 remaja mengalami luka. Korban luka mendapat perawatan. Menurut Gladkov, 11 gedung apartemen rusak akibat pengeboman tersebut. Selain itu, 6 rumah pribadi, 2 perusahaan besar, dan 3 fasilitas komersial rusak. Kota menghadapi pemadaman listrik yang diperkirakan akan ditiadakan pada pukul 1 pagi. Diketahui Sobekino terletak di sekitar 4 km dari perbatasan Ukraina. Kota ini secara teratur mendapat kecaman dari Angkatan Bersenjata Ukraina. Ancaman teroris tingkat tinggi telah diperkenalkan di seluruh wilayah Belgorod sejak pertengahan bulan lalu. Sebagaimana diketahui, Belgorod mendapat serangan 2 hari dari militan Ukraina. Moskow menggunakan pesawat dari artileri untuk mengusir para penyerang. Di Kursk, wilayah lain yang berbatasan dengan Ukraina menembakkan mortir menewaskan seorang pekerja bangunan, kata Gubernur Roman Starovoit di media sosial. Pihak berwenang Rusia juga melaporkan serangkaian insiden yang melibatkan pesawat tak berawak di wilayah Rusia. Gedung administrasi pipa minyak rusak di wilayah Peskov sebagai akibat dari serangan 2 pesawat tak berawak, kata Gubernur Mikhail Federnikov. Ledakan itu terjadi di desa Litvinovo, sekitar 10 km dari perbatasan Belarusia. Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan dan penyelidikan telah diluncurkan. Laporan yang belum dikonfirmasi dari Baza, sebuah outlet telegram Rusia dengan sumber dinas rahasia, mengatakan bahwa pesawat tak berawak tersebut menargetkan stasiun pompa minyak Transneft di Peskov.
Militer Rusia mengklaim telah menangkap seorang penyabot Ukraina di tempat persembunyiannya dekat istana puncak tebing milik Vladimir Putin. Dinas Keamanan Rusia juga mengamankan bom dari tangan penyabot Ukraina. Kini pria 42 tahun yang dicap sebagai pendukung neonazi Ukraina ditahan oleh agen FSB karena dicurigai melakukan pelanggaran teroris. Tersangka dituduh merencanakan ledakan di dekat resort Glenstick, Laut Hitam Tiran yang bertengger dengan hati-hati di atas tebing wilayah Krasnodar Selatan. Atas perbuatannya tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara. Dalam video yang beredar, terlihat militer Rusia menggelandang para tersangka. Dinas Keamanan FSB mengatakan alat peledak improvisasi siap pakai disita dari tempat persembunyian yang dilengkapi oleh seorang radikal di daerah berhutan di pinggir pemukiman. Komponen untuk membuat alat peledak rakitan disita di alamat tempat tinggalnya. Para tersangka mendapat instruksi merakit alat peledak melalui komunitas internet yang dikelola oleh militan dari Informasi Nasionalis Ukraina. Dugaan pabrik pembuat bomnya ditunjukkan sebagai simpanan yang diduga menyembunyikan alat peledak di hutan setempat. Sebagai informasi, Istana Putin bernilai sekitar 1 miliar pound dan memiliki bunker bawah tanah yang luas. Mansion kesenangan yang luas ini mengerdilkan Istana Buckingham dalam ukuran dan hanyalah salah satu dari kediaman pribadi mewah lalim di Rusia. Kediaman Putin yang luas di atas tebing berada di resort elit, meskipun media pemerintah Rusia dilarang mengungkapkan rincian istana diktator berusia 70 tahun itu. Pengungkapan baru-baru ini menunjukkan Putin telah membangun kompleks bunker yang rumit di Gelendzhik, di mana dia mungkin akan memerintah Rusia jika terjadi perang nuklir. Diagram menunjukkan sistem gua tempat persembunyian bawah tanah dengan sistem ventilasi saluran pembangunan, maksud kami saluran pembuangan dan pasokan air tawar. Kelompok anti-Putin yang berpihak ke Ukraina merilis video yang memperlihatkan pasukan Rusia meringkuk selama serangan di lintas perbatasan. Video pertama yang dibagikan selama operasi di wilayah Belgorod itu juga menunjukkan kepengecutan dan ketidakprofesionalan pasukan Putin. Legiun tersebut mengklaim telah merebut desa-desa di Belgorod pada hari Senin dalam sebuah operasi yang menurut Moskow dilakukan oleh kelompok sabotase Ukraina yang bentrok dengan pasukan Rusia. Ukraina telah membantah adanya hubungan dengan serangan nekat tersebut, di mana milisi anti-Kremlin lainnya kelompok sukarelawan Rusia juga mengaku bertanggung jawab. Video berdurasi 1 menit 52 detik itu dimulai dengan pengambilan gambar cakrawala latar belakang yang diberi judul wilayah Belgorod sebelum masuk ke bagian dalam sebuah kendaraan militer dengan apa yang tampak seperti anggota legiun yang mengemudi di sepanjang jalan di lokasi yang tidak disebutkan. Rekaman drone di atas kepala menunjukkan apa yang digambarkan sebagai kendaraan tempur militer musuh BMP-2 dan kemudian klip tersebut menunjukkan sebuah rumah tinggal. Sebuah keterangan mengatakan bahwa personel perusahaan senapan bermotor Rusia mencari tempat untuk bersembunyi di bangunan tempat tinggal yang ditinggalkan penduduk setempat. Video tersebut konon menunjukkan penembakan di tempat persembunyian personel Rusia dan serangan terhadap peralatan mereka. Nampak kendaraan tempur yang hancur akan lagi berjalan di sepanjang jalan Rusia untuk menghancurkan kota-kota Ukraina. Meski demikian, video tersebut belum diverifikasi secara independen. Sementara Rusia mengklaim telah mendapatkan kembali kendali atas situasi pada hari Rabu, Legiun menggambarkan operasi itu sebagai sebuah keberhasilan dan mengatakan bahwa mereka telah merebut sejumlah besar peralatan dan mengambil tawanan. Hal ini terjadi di tengah laporan bahwa gedung Kementerian Dalam Negeri Rusia di Oblast Belgorod dihantam serangan drone.
Outlet berita online Baza melaporkan bahwa pesawat tak berawak tersebut menjatuhkan sebuah alat peledak di gedung Departemen Migrasi di Desa Miski pada hari Jumat. Sementara itu pada hari sebelumnya, Gubernur Daerah Vyacheslav Gladkov mengatakan bahwa sebuah alat peledak yang dijatuhkan dari pesawat tak berawak merusak sebuah bangunan milik perusahaan energi raksasa Gazprom. Kapal pengintai armada Laut Hitam Ivan Hurs telah tiba di pangkalannya di Sevastopol setelah melakukan misi khusus di Laut Hitam. Ivan Hurs adalah kapal yang dijuluki oleh ahli teori militer Rusia sebagai kapal utama perang jaringan sentris. Kedatangan kapal itu di Laut Hitam untuk memastikan keamanan jaringan pipa gas aliran Turki dan aliran biru. Ivan Hurs mampu melakukan pengintaian yang ditujukan untuk peperangan elektronik dan koordinasi kapal lain. Sebelumnya Ivan Hurs sempat mendapat serangan dari kapal tak berawak Ukraina. Namun Angkatan Bersenjata Rusia berhasil menghancurkan 3 speedboat Ukraina. Semua kapal musuh dihancurkan oleh militer Rusia 140 km timur Laut Selat Bosporus. Meski ada upaya sabotase yang mencolok, Ivan Hurs tetap menjalankan tugasnya. Sebagai informasi, Blue Stream adalah pipa gas utama yang mentransfer gas dari Rusia ke Turki melalui Laut Hitam. Pipa yang dibangun oleh Gazprom Rusia dan perusahaan energi Italia melewati wilayah Eropa Timur. Sementara Turkstream adalah pipa 11,5 miliar euro yang mampu memompa hingga 31,5 miliar meter kubik gas Rusia per tahun di Turki. Rusia menuding Ukraina sedang memperkerjakan 2.500 tentara bayaran asing dari berbagai negara di dunia. Demikian disampaikan Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu pada pertemuan Dewan Menteri Pertahanan Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif di Minsk pada hari Kamis 25 Mei. Dikutip dari Rusia Today, Sergei Shoigu menyindir negara-negara barat yang terus memaksakan Ukraina untuk terus melawan Rusia. Negara-negara NATO ingin Kiev menghadirkan keberhasilan taktis di medan perang terlepas dari biaya nyawa manusia dan memompa negara yang penuh dengan senjata dan pejuang. Menurutnya untuk kepentingan tersebut bahkan Barat telah menggelontorkan dana sebesar 65 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 979,830 triliun rupiah. Dia juga mengklaim bahwa taktik Kiev telah berevolusi untuk memasukkan metode konfrontasi teroris, termasuk sabotase dan pembunuhan tingkat tinggi. Shoigu mengklaim bahwa ini hanya akan menyebabkan eskalasi lebih lanjut dan memperpanjang konflik.
Shoigu menyarankan bahwa ini dilakukan dengan sengaja dan NATO telah menggunakan krisis Ukraina sebagai alasan untuk membangun kemampuan militernya dan memodernisasi infrastrukturnya di Eropa Tengah dan Timur. Shoigu mengklaim AS dan sekutunya sengaja menciptakan sarang ketegangan dan memprovokasi krisis di dekat perbatasan anggota CSTO yang mengarah ke situasi militer politik yang sangat tidak stabil di wilayah ini. Menteri tersebut menuduh Barat memberikan dukungan untuk struktur teroris dan ekstremis dan juga menggunakan sanksi ancaman dan pemerasan untuk mencapai tujuan mereka yang mendestabilisasi kawasan. Pada hari Jumat, Shoigu juga berbicara dengan timpalannya dari Belarusia, Viktor Hrenin. Selama pertemuan mereka, dia menjelaskan bahwa Barat sedang mengobarkan perang yang tidak diumumkan melawan Rusia dan Belarusia dan bahwa aktivitas militer NATO telah mengambil arah yang paling agresif. Menanggapi retorika yang semakin agresif, Barat dan misi nuklir bersama yang melibatkan latihan pengerahan senjata, pemusnahan massal, Moskow dan Minsk secara resmi menandatangani kesepakatan senjata nuklir pada hari Kamis yang memungkinkan pengerahan senjata nuklir taktis Rusia di wilayah tersebut dari Belarusia. Shoigu menjelaskan bahwa kendali atas senjata tetap berada di tangan Moskow, tetapi mencatat bahwa langkah-langkah tambahan dapat diambil untuk memastikan keamanan negara persatuan Rusia dan Belarusia. Pasukan Rusia dilaporkan menghancurkan lebih dari 260 tentara Ukraina selama beberapa hari terakhir di wilayah Donetsk. Operasi aktif oleh unit dan tembakan artileri dari Battle Group South juga menghancurkan 2 kendaraan tempur lapis baja, 5 kendaraan sistem artileri bermotor Gvosdika, dan 2 howitzer D-30. Gudang amunisi dari Brigade Mekanik ke-110 Angkatan Bersenjata Ukraina juga dihancurkan di daerah Avdiivka. Demikian disampaikan juru bicara Kementerian Pertahanan Letnan Jenderal Igor Honasenkov melaporkan pada hari Sabtu. Sementara di daerah Kupiansk selama 24 jam terakhir, Angkatan Bersenjata Ukraina menderita lebih dari 45 kematian, kehilangan howitzer M-STB, sistem radar buatan AS, dan 2 kendaraan tempur lapis baja. Pasukan Rusia memusnahkan 2 depot amunisi Ukraina di DPR wilayah Zaporozhye. Depot amunisi tersebut dari Brigade Serangan Udara ke-79 Angkatan Bersenjata Ukraina dan Brigade Serangan Gunung ke-128. Ini terjadi di daerah pemukiman Novomikhailovka dan Stepovoy. Sebelumnya, Igor Honasenkov mengumumkan bahwa pertahanan udara Rusia mencegah 2 rudal Storm Shadow, 19 roket HIMARS, 2 rudal HARMS, dan menembak jatuh 12 drone tempur Ukraina dalam 24 jam terakhir. Letnan Jenderal menambahkan bahwa secara total Angkatan Bersenjata Rusia telah menghancurkan 429 pesawat tempur Ukraina, 235 helikopter tempur, 4.353 kendaraan udara tak berawak, 424 sistem rudal permukaan ke udara, 9.310 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.100 peluncur roket ganda, 4.919 senjata dan mortir artileri lapangan, dan 10.481 kendaraan bermotor militer khusus sejak awal operasi militer khusus di Ukraina. Sementara itu, laporan terbaru pada Minggu 28 Mei terjadi serangkaian ledakan di ibu kota Kiev. Pengumuman ini disampaikan oleh Wali Kota Kiev, Vitaly Klitschko melalui saluran telegramnya. Peringatan udara telah diumumkan di sebagian besar wilayah negara saat ini termasuk Kiev dan wilayah Kiev.
Intelijen Ukraina menuding Rusia tengah membuat skenario kecelakaan besar di pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia, Ukraina. Dia menduga upaya itu dilakukan untuk menggagalkan serangan balasan Ukraina. Tudingan ini disampaikan oleh Direktorat Intelijen Kementerian Pertahanan Ukraina pada Jumat 26 Mei melalui sosial media Twitter. Dikutip dari Tribunnews.com, Minggu 28 Mei, intelijen Ukraina menyebutkan skenario yang mungkin dilakukan Rusia dapat mengakibatkan kebocoran zat radioaktif yang menciptakan insiden global dan memaksa penyelidikan oleh otoritas internasional di mana pertempuran di sana akan dihentikan. Menurutnya, Rusia akan menggunakan jeda dalam perang di Zaporizhia untuk menyusun kembali pasukannya dan bersiap lebih baik untuk menghentikan serangan balasan Ukraina. Untuk mewujudkannya, Rusia mengganggu rotasi personel misi pemantauan permanen Badan Energi Atom Internasional PBB yang dijadwalkan pada Sabtu, kata pernyataan itu. Pernyataan itu tidak memberikan bukti untuk mendukung klaim tersebut. Para ahli mengatakan laporan kebocoran radiasi di PLTN terbesar di Eropa itu akan diikuti dengan evakuasi segera yang bisa menjadi sangat rumit di zona perang. Menurut para ahli, bagi banyak orang, ketakutan akan berkontaminasi radiasi juga bisa lebih berbahaya daripada radiasi itu sendiri. Pekan lalu, saksi mata mengatakan pasukan militer Rusia meningkatkan posisi pertahanan di dalam dan di sekitar pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia menjelang serangan balasan Ukraina. Dalam persiapan untuk insiden radioaktif yang direncanakan, Rusia telah mengganggu jadwal rotasi inspektur dari Badan Energi Atom Internasional yang berbasis di pabrik tersebut. Laporan tentang insiden yang direncanakan di Zaporizhia diulangi dalam Twitter oleh perwakilan Ukraina untuk PBB di New York, Sergei Kislitsia. Sergei Kislitsia mengatakan peristiwa itu dapat terungkap dalam beberapa jam mendatang. Pernyataan Direktorat Intelijen Kementerian Pertahanan Ukraina itu tidak memberikan bukti untuk mendukung klaimnya. Selain itu, IAEA yang berbasis di Wina yang sering memposting pembaruan tentang situasi di pembangkit listrik Zaporizhia tidak menyebutkan adanya gangguan pada jadwalnya. Ukraina dan Rusia telah berulang kali menuduh satu sama lain menyerang pabrik tersebut. Pada Februari 2023, Rusia mengatakan Ukraina berencana untuk melakukan insiden nuklir di wilayahnya dan menyalahkan Rusia. Rusia juga berulang kali menuduh Ukraina merencanakan operasi bendera palsu dengan senjata non-konvensional menggunakan bahan biologis dan radioaktif. Sejauh ini tidak ada serangan seperti itu yang terjadi di Zaporizhia. Pabrik Zaporizhia terletak di wilayah Ukraina Selatan yang diduduki oleh Rusia. Pabrik itu adalah pembangkit listrik tenaga nuklir terbesar di Eropa. Daerah Zaporizhia telah berulang kali dilanda penembakan dengan kedua belah pihak saling menyalahkan atas serangan berbahaya itu. Menjelang serangan balik yang diharapkan, Ukraina kekhawatiran meningkat terkait bencana nuklir yang dapat terjadi di tengah meningkatnya aktivitas militer di sekitar Zaporizhia. Militer Rusia diduga memanfaatkan paus beluga yang sudah terlatih untuk dijadikan mata-mata. Mamalia dengan julukan H. Valdimir itu dilaporkan telah berjalan di sepanjang pantai Norwegia selama sekitar 4 tahun atau sejak 2019. Ikan tersebut bahkan disebut cenderung tinggal di area peternakan di mana ia dapat menangkap ikan. Meski demikian, kini telah memasuki Inner Oslofjord yang digambarkan sebagai daerah padat penduduk. Hal ini artinya keberadaan H. Valdimir dapat beresiko terluka karena kontak manusia. Laporan terbaru ini disampaikan oleh Direktorat Perikanan Norwegia. Menurut ahli, di badan paus itu terlihat semacam tali kekang yang dibuat untuk menempatkan kamera kecil. Direktur Perikanan Norwegia, Frank Bakke-Jensen, mengatakan sejauh ini hanya ada insiden kecil yang menyebabkan paus itu mengalami luka ringan karena kontak dengan perahu.
Ia pun juga mengimbau warga Norwegia untuk menjauhi mamalia yang diduga memiliki hubungan dengan Rusia itu. Dalam sebuah pernyataan kemarin, Direktur Frank Bakke Jensen mengatakan orang harus menjaga jarak meskipun paus itu jinak dan terbiasa berada di sekitar orang. Sebagai informasi, wilayah Oslofjord merupakan tempat peristirahatan musim panas yang populer bagi orang-orang yang tinggal di Oslo, hanya berjarak 100 km dari ibu kota Norwegia dan melihat aktivitas perahu yang tinggi. Migrasi H. Valdimir ke daerah tersebut telah memicu kekhawatiran bahwa dia mungkin perlu dibawa ke penangkaran demi keselamatannya. Pergerakan H. Valdimir akan dipantau oleh tim Angkatan Laut dengan harapan dia akan berbalik begitu mencapai ujung Oslofjord. Makhluk sederhana itu pertama kali ditemukan pada 2019 oleh nelayan Joar Heston di lepas pantai Finnmark, sebuah daerah di timur laut Norwegia. Dia berhasil membebaskan hewan itu dari tali kekangnya setelah bergesekan dengan perahu dalam upaya nyata untuk membebaskan dirinya dan menghubungi Direktorat Perikanan negara itu. Presiden Amerika Serikat Joe Biden bereaksi keras atas pemindahan senjata taktis nuklir Rusia ke Belarusia. Biden mengatakan bahwa ia merasa sangat negatif terkait senjata nuklir taktis Rusia yang ditempatkan di negara tetangganya. Pernyataan Biden ini muncul setelah Presiden Belarusia Alexander Lukashenko mengumumkan bahwa pengerahan amunisi nuklir telah dimulai. Lukashenko menambahkan Rusia tidak perlu khawatir tentang keamanan persenjataannya karena orang-orang Belarusia yang merupakan orang-orang yang praktis dan hemat akan dapat menjaga mereka tetap aman. Kedutaan Besar Rusia di Washington menanggapi reaksi Biden, mengatakan itu adalah hak kedaulatan Rusia dan Belarusia untuk memastikan keamanan mereka dengan cara yang dianggap perlu di tengah perang hibrida skala besar yang dilancarkan oleh Washington. Kedutaan juga menekankan bahwa meskipun Rusia memindahkan persenjataannya ke Belarusia, kendali kontrol dan penggunaannya tetap berada di pihak Rusia. Tidakkan Moskow sepenuhnya konsisten dengan kewajiban hukum internasional, kata kedaulatan melalui telegram pada hari Sabtu. Senjata nuklir taktis tidak ditransfer ke Belarus, kendali atas senjata tersebut dan keputusan penggunaannya tetap berada di tangan Rusia. Pejabat Kremlin mengatakan sebelum menyalahkan pihak lain, Washington harus melakukan introspeksi diri. AS telah puluhan tahun mempertahankan persenjataan nuklirnya yang besar di Eropa. Saat ini senjata nuklir taktis Amerika ada di wilayah 5 negara NATO, Eropa, Belgia, Jerman, Italia, Belanda, dan Turki. Pemimpin Rusia Vladimir Putin mengumumkan bahwa senjata nuklir taktis akan ditempatkan di Belarus pada akhir Maret. Dia mengatakan bahwa langkah ini dipicu oleh keputusan Inggris untuk menyediakan amunisi uranium yang sudah habis pada Ukraina di tengah konflik antara Moskow dan Kiev. Belarus telah meminta sekutu terdekatnya, Rusia, untuk mengerahkan senjata nuklir di wilayahnya dengan alasan kebijakan agresif Barat terhadap negara tersebut dan ancaman yang dirasakan oleh senjata nuklir AS yang dikerahkan di negara-negara tetangga di Eropa. Moskow dan Minsk menandatangani perjanjian yang memungkinkan senjata nuklir taktis Rusia untuk ditempatkan di Belarus pada hari Kamis lalu. Menurut Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu, Rusia telah menyediakan rudal Iskander-M berkemampuan nuklir kepada militer Belarusia dan membantu negara itu memodifikasi beberapa jet tempurnya agar dapat membawa senjata nuklir. Ukraina mengamankan rudal Sidewinder mematikan yang telah mencabik pesawat tempur MiG Tiongkok selama konflik Taiwan. Hal ini disampaikan oleh Menteri Pertahanan Kanada Anita Anand dalam pertemuan Ukraine Defense Contact Group ke-12 pada tanggal 25 Mei lalu. Anand mengatakan bahwa Kanada akan memasok 43 rudal Raytheon
AIM-9 Sidewinder ke Kiev. Paket bantuan ini dari Inventaris Angkatan Udara Kanada. Pengumuman ini merupakan bagian dari program bantuan militer yang lebih besar untuk Ukraina. Lebih lanjut, Anan mencatat bahwa sumbangan ini akan membantu Ukraina untuk mengamankan wilayah udaranya dalam menghadapi serangan Rusia yang sedang berlangsung. Sidewinder dinamai ular derik bertanduk Amerika dipasok ke Ukraina untuk pertama kalinya. Janji untuk mentransfer rudal ini bertepatan dengan momentum positif yang dibangun di antara negara-negara NATO yang dipimpin AS untuk mempersenjatai Angkatan Udara Ukraina dengan jet tempur barat khususnya F-16 Fighting Falcons. Sebelumnya Amerika Serikat telah mengirimkan amunisi canggih seperti AGM-88 HARM yang merupakan rudal anti-radiasi supersonik udara ke permukaan dan anti-radiasi serta Joint Direct Attack Munition Extended Range yang sejak itu telah diintegrasikan dengan pesawat-pesawat tempur peninggalan Uni Soviet seperti MiG-29 dan Su-27 Flanker. Selain itu, Ukraina secara resmi mengakui menggunakan rudal jarak jauh Storm Shadow yang baru saja diakuisisinya untuk menyerang posisi Rusia. Dalam perkembangan terbaru, sebuah gambar yang dipublikasikan oleh Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov, informasi bahwa pesawat Su-24MR Fencer yang telah dimodifikasi digunakan untuk meluncurkan Storm Shadow. Mengikuti praktik ini, rudal AIM-9 Sidewinder Kanada dapat dipasang pada pesawat Soviet dalam inventaris Ukraina dalam apa yang dilihat sebagai upaya tulus oleh Ukraina untuk memadukan sistem asal Barat dan Rusia, seperti yang dijelaskan dalam analisis terperinci yang baru-baru ini diterbitkan oleh Eurasian Times. Saat ini masih belum jelas pesawat mana yang akan dipilih sebagai pembawa rudal AIM-9 Sidewinder untuk varian rudal mana yang akan dikirim ke Kiev. Mengamankan rudal kelas barat yang kuat datang pada saat yang tepat bagi Ukraina. Sebagai contoh, rudal Storm Shadow mengguncang Moskow ketika menghantam posisi Rusia di wilayah Luhansk. Ini adalah pertama kalinya Ukraina dipersenjatai dengan rudal jarak jauh yang memungkinkan mereka untuk menyerang pasukan musuh di belakang garis depan. AIM-9 Sidewinder tidak termasuk dalam kategori rudal Storm Shadow. Sebaliknya, rudal ini merupakan rudal jarak pendek yang dapat diluncurkan dari udara dan darat, terutama oleh sistem rudal permukaan ke udara canggih nasional yang telah beroperasi dengan pasukan Ukraina. Rusia mengingatkan Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk tidak menceramahi pihaknya soal pengerahan senjata nuklir taktis di wilayah Belarusia. Rusia menyebut kritik AS terhadap rencana pengerahan Moskow sebagai tindakan munafik. Moskow justru melayangkan kritik balik lantaran Washington selama beberapa dekade telah mengerahkan senjata nuklir semacam itu di Eropa. Demikian disampaikan Kedutaan Besar Rusia di Amerika Serikat pada Sabtu 27 Mei.
Kedutaan Rusia itu menegaskan penyebaran senjata nuklir taktis ke Belarusia adalah hak kedaulatan Rusia dan Belarusia untuk mempertahankan keamanan. Di sisi lain, Presiden Belarusia Alexander Lukashenko mengatakan bahwa senjata-senjata nuklir tersebut sudah dalam perjalanan. Presiden AS Joe Biden mengungkapkan reaksi sangat negatif terhadap laporan bahwa Rusia telah melanjutkan rencana untuk menyebarkan senjata nuklir taktis di Belarusia. Departemen Luar Negeri AS Matthew Miller juga mengecam rencana penyebaran nuklir Rusia. Miller menggambarkan rencana penyebaran nuklir Rusia ke Belarusia sebagai contoh terbaru dari perilaku yang tidak bertanggung jawab. Miller mengulangi peringatan AS soal penggunaan senjata kimia, biologi, dan nuklir dalam konflik akan menghadapi konsekuensi berat tanpa merinci konsekuensi itu. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu dan Menteri Pertahanan Belarusia Viktor Hrenin menandatangani dokumen tentang pengerahan senjata nuklir taktis Rusia di wilayah Belarusia pada Kamis 25 Mei. Rusia akan mempertahankan kendali atas senjata nuklir non-strategisnya yang ditempatkan di negara tetangga, yakni Belarusia. Ia menjamin kontrol penggunaan senjata itu hanya dapat dilakukan oleh Rusia meski diletakkan di wilayah Belarusia.
Militer Ukraina dilaporkan mulai pelatihan tank Abrams di Jerman. Juru bicara Pentagon mengatakan ada 400 tentara Ukraina di Jerman untuk berlatih tank buatan AS tersebut. Adapun rinciannya sekitar 200 tentara memulai instruksi senjata gabungan di tempat pelatihan di Grafenwohr dan Hohenfels pada hari Jumat. Sementara 200 lainnya mulai dilatih dalam pengisian bahan bakar dan pemeliharaan tank. Selain berlatih di Jerman, Ukraina juga telah mengajukan permintaan kepada pemerintah untuk mendapatkan rudal jelajah jarak jauh Swedia Jerman, Taurus KEPD 350 dengan jangkauan hingga 500 km. Demikian laporan surat kabar Jerman dari sumber-sumber pemerintah. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengangkat masalah pengiriman rudal Jerman ke Ukraina selama pertemuannya dengan Kanselir Jerman Olaf Scholz awal bulan ini. Surat kabar itu menambahkan bahwa Kementerian Pertahanan Jerman mengkonfirmasi bahwa Kiev telah meminta Taurus dari Berlin. Awal pekan ini, Roderich Kiesewetter, seorang anggota parlemen Jerman dari oposisi Christian Democratic Union, mengatakan bahwa Berlin harus meninggalkan garis merah dalam pendekatannya terhadap konflik Ukraina dan menyediakan rudal jelajah dengan jangkauan lebih dari 500 km ke Kiev. Negara-negara barat telah memasok bantuan militer ke Ukraina sejak dimulainya operasi militer khusus Rusia pada Februari 2022. Bantuan tersebut mencakup senjata ringan dan berat seperti tank dan kendaraan lapis baja lainnya, rudal, drone, artileri, dan amunisi. Pada 11 Mei, Ukraina dipastikan telah menerima rudal jelajah jarak jauh pertamanya yang dikirim oleh Inggris. Rudal Storm Shadow dengan jangkauan 250 km datang dengan syarat bahwa mereka tidak akan digunakan untuk menyerang wilayah Rusia. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan Ukraina telah melanggar ketentuan ini dan serangannya telah mengakibatkan korban sipil. Gubernur wilayah Belgorod Vyacheslav Gladkov menerima serangan di kota Sebekino pada Sabtu 27 Mei kemarin. Diketahui kota Sebekino telah digempur 5 kali dalam satu hari. Saat mengunjungi kota itu, Gladkov mendapat kecaman di pintu masuk kota tersebut. Peluru membombardir jalan hingga membuat Gladkov tidak bisa keluar dari mobil. Sebelumnya, Gladkov melaporkan akibat dari penembakan di distrik Sebekino, 1 orang tewas dan 3 lainnya termasuk 2 remaja mengalami luka. Korban luka mendapat perawatan. Menurut Gladkov, 11 gedung apartemen rusak akibat pengeboman tersebut. Selain itu, 6 rumah pribadi, 2 perusahaan besar, dan 3 fasilitas komersial rusak. Kota menghadapi pemadaman listrik yang diperkirakan akan ditiadakan pada pukul 1 pagi. Diketahui Sobekino terletak di sekitar 4 km dari perbatasan Ukraina. Kota ini secara teratur mendapat kecaman dari Angkatan Bersenjata Ukraina. Ancaman teroris tingkat tinggi telah diperkenalkan di seluruh wilayah Belgorod sejak pertengahan bulan lalu. Sebagaimana diketahui, Belgorod mendapat serangan 2 hari dari militan Ukraina. Moskow menggunakan pesawat dari artileri untuk mengusir para penyerang. Di Kursk, wilayah lain yang berbatasan dengan Ukraina menembakkan mortir menewaskan seorang pekerja bangunan, kata Gubernur Roman Starovoit di media sosial. Pihak berwenang Rusia juga melaporkan serangkaian insiden yang melibatkan pesawat tak berawak di wilayah Rusia. Gedung administrasi pipa minyak rusak di wilayah Peskov sebagai akibat dari serangan 2 pesawat tak berawak, kata Gubernur Mikhail Federnikov. Ledakan itu terjadi di desa Litvinovo sekitar 10 km dari perbatasan Belarusia. Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan dan penyelidikan telah diluncurkan. Laporan yang belum dikonfirmasi dari Baza, sebuah outlet telegram Rusia dengan sumber dinas rahasia, mengatakan bahwa pesawat tak berawak tersebut menargetkan stasiun pompa minyak Transneft di Peskov.
Militer Rusia mengklaim telah menangkap seorang penyabot Ukraina di tempat persembunyiannya dekat istana puncak tebing milik Vladimir Putin. Dinas Keamanan Rusia juga mengamankan bom dari tangan penyabot Ukraina. Kini pria 42 tahun yang dicap sebagai pendukung neonazi Ukraina ditahan oleh agen FSB karena dicurigai melakukan pelanggaran teroris. Tersangka dituduh merencanakan ledakan di dekat resort Klensix, Laut Hitam Tiran yang bertengger dengan hati-hati di atas tebing wilayah Krasnodar Selatan. Atas perbuatannya tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara. Dalam video yang beredar, terlihat militer Rusia menggelandang para tersangka. Dinas Keamanan FSB mengatakan alat peledak improvisasi siap pakai disita dari tempat persembunyian yang dilengkapi oleh seorang radikal di daerah berhutan di pinggir pemukiman. Komponen untuk membuat alat peledak rakitan disita di alamat tempat tinggalnya. Para tersangka mendapat instruksi merakit alat peledak melalui komunitas internet yang dikelola oleh militan dari Informasi Nasionalis Ukraina. Dugaan pabrik pembuat bomnya ditunjukkan sebagai simpanan yang diduga menyembunyikan alat peledak di hutan setempat. Sebagai informasi, Istana Putin bernilai sekitar 1 miliar pound dan memiliki bunker bawah tanah yang luas. Mansion kesenangan yang luas ini mengerdilkan Istana Buckingham dalam ukuran dan hanyalah salah satu dari kediaman pribadi mewah lalim di Rusia. Kediaman Putin yang luas di atas tebing berada di resort elit, meskipun media pemerintah Rusia dilarang mengungkapkan rincian istana diktator berusia 70 tahun itu. Pengungkapan baru-baru ini menunjukkan Putin telah membangun kompleks bunker yang rumit di Gelendzhik, di mana dia mungkin akan memerintah Rusia jika terjadi perang nuklir. Diagram menunjukkan sistem gua tempat persembunyian bawah tanah dengan sistem ventilasi saluran pembangunan, maksud kami saluran pembuangan dan pasokan air tawar. Kelompok anti-Putin yang berpihak ke Ukraina merilis video yang memperlihatkan pasukan Rusia meringkuk selama serangan di lintas perbatasan. Video pertama yang dibagikan selama operasi di wilayah Belgorod itu juga menunjukkan kepengejutan dan ketidakprofesionalan pasukan Putin. Legiun tersebut mengklaim telah merebut desa-desa di Belgorod pada hari Senin dalam sebuah operasi yang menurut Moskow dilakukan oleh kelompok sabotase Ukraina yang bentrok dengan pasukan Rusia. Ukraina telah membantah adanya hubungan dengan serangan nekat tersebut, di mana milisi anti-Kremlin lainnya kelompok sukarelawan Rusia juga mengaku bertanggung jawab. Video berdurasi 1 menit 52 detik itu dimulai dengan pengambilan gambar cakrawala latar belakang yang diberi judul wilayah Belgorod sebelum masuk ke bagian dalam sebuah kendaraan militer dengan apa yang tampak seperti anggota legiun yang mengemudi di sepanjang jalan di lokasi yang tidak disebutkan. Rekaman drone di atas kepala menunjukkan apa yang digambarkan sebagai kendaraan tempur militer musuh BMP-2 dan kemudian klip tersebut menunjukkan sebuah rumah tinggal. Sebuah keterangan mengatakan bahwa personel perusahaan senapan bermotor Rusia mencari tempat untuk bersembunyi di bangunan tempat tinggal yang ditinggalkan penduduk setempat. Video tersebut konon menunjukkan penembakan di tempat persembunyian personel Rusia dan serangan terhadap peralatan mereka. Nampak kendaraan tempur yang hancur akan lagi berjalan di sepanjang jalan Rusia untuk menghancurkan kota-kota Ukraina. Meski demikian, video tersebut belum diverifikasi secara independen. Sementara Rusia mengklaim telah mendapatkan kembali kendali atas situasi pada hari Rabu. Legiun menggambarkan operasi itu sebagai sebuah keberhasilan dan mengatakan bahwa mereka telah merebut sejumlah besar peralatan dan mengambil tawanan. Hal ini terjadi di tengah laporan bahwa gedung Kementerian Dalam Negeri Rusia di Oblast Belgorod dihantam serangan drone.
Outlet berita online Baza melaporkan bahwa pesawat tak berawak tersebut menjatuhkan sebuah alat peledak di gedung Departemen Migrasi di Desa Miski pada hari Jumat. Sementara itu pada hari sebelumnya, Gubernur daerah Vyacheslav Gladkov mengatakan bahwa sebuah alat peledak yang dijatuhkan dari pesawat tak berawak merusak sebuah bangunan milik perusahaan energi raksasa Gazprom. Kapal pengintai armada Laut Hitam Ivan Hurs telah tiba di pangkalannya di Sevastopol setelah melakukan misi khusus di Laut Hitam. Ivan Hurs adalah kapal yang dijuluki oleh ahli teori militer Rusia sebagai kapal utama perang jaringan sentris. Kedatangan kapal itu di Laut Hitam untuk memastikan keamanan jaringan pipa gas aliran Turki dan aliran biru. Ivan Hurs mampu melakukan pengintaian yang ditujukan untuk peperangan elektronik dan koordinasi kapal lain. Sebelumnya Ivan Hurs sempat mendapat serangan dari kapal tak berawak Ukraina. Namun angkatan bersenjata Rusia berhasil menghancurkan 3 speedboat Ukraina. Semua kapal musuh dihancurkan oleh militer Rusia 140 km timur Laut Selat Bosporus. Meski ada upaya sabotase yang mencolok, Ivan Hurs tetap menjalankan tugasnya. Sebagai informasi, Blue Stream adalah pipa gas utama yang mentransfer gas dari Rusia ke Turki melalui Laut Hitam. Pipa yang dibangun oleh Gazprom Rusia dan perusahaan energi Italia melewati wilayah Eropa Timur. Sementara Turkstream adalah pipa 11,5 miliar euro yang mampu memompa hingga 31,5 miliar meter kubik gas Rusia per tahun di Turki. Rusia menuding Ukraina sedang memperkerjakan 2.500 tentara bayaran asing dari berbagai negara di dunia. Demikian disampaikan Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu pada pertemuan Dewan Menteri Pertahanan Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif di Minsk pada hari Kamis 25 Mei. Dikutip dari Rusia Today, Sergei Shoigu menyindir negara-negara barat yang terus memaksakan Ukraina untuk terus melawan Rusia. Negara-negara NATO ingin Kiev menghadirkan keberhasilan taktis di medan perang terlepas dari biaya nyawa manusia dan memompa negara yang penuh dengan senjata dan pejuang. Menurutnya untuk kepentingan tersebut bahkan Barat telah menggelontorkan dana sebesar 65 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 979,830 triliun rupiah. Dia juga mengklaim bahwa taktik Kiev telah berevolusi untuk memasukkan metode konfrontasi teroris, termasuk sabotase dan pembunuhan tingkat tinggi. Shoigu mengklaim bahwa ini hanya akan menyebabkan eskalasi lebih lanjut dan memperpanjang konflik.
Shoigu menyarankan bahwa ini dilakukan dengan sengaja dan NATO telah menggunakan krisis Ukraina sebagai alasan untuk membangun kemampuan militernya dan memodernisasi infrastrukturnya di Eropa Tengah dan Timur. Shoigu mengklaim AS dan sekutunya sengaja menciptakan sarang ketegangan dan memprovokasi krisis di dekat perbatasan anggota CSTO yang mengarah ke situasi militer politik yang sangat tidak stabil di wilayah ini. Menteri tersebut menuduh Barat memberikan dukungan untuk struktur teroris dan ekstremis dan juga menggunakan sanksi, ancaman, dan pemerasan untuk mencapai tujuan mereka yang mendestabilisasi kawasan. Pada hari Jumat, Shoigu juga berbicara dengan timpalannya dari Belarusia, Viktor Hrenin. Selama pertemuan mereka, dia menjelaskan bahwa Barat sedang mengobarkan perang yang tidak diumumkan melawan Rusia dan Belarusia dan bahwa aktivitas militer NATO telah mengambil arah yang paling agresif. Menanggapi retorika yang semakin agresif, Barat dan misi nuklir bersama yang melibatkan latihan pengerahan senjata, pemusnahan massal, Moskow dan Minsk secara resmi menandatangani kesepakatan senjata nuklir pada hari Kamis yang memungkinkan pengerahan senjata nuklir taktis Rusia di wilayah tersebut dari Belarusia. Shoigu menjelaskan bahwa kendali atas senjata tetap berada di tangan Moskow, tetapi mencatat bahwa langkah-langkah tambahan dapat diambil untuk memastikan keamanan negara persatuan Rusia dan Belarusia. Pasukan Rusia dilaporkan menghancurkan lebih dari 260 tentara Ukraina selama beberapa hari terakhir di wilayah Donetsk. Operasi aktif oleh unit dan tembakan artileri dari Battle Group South juga menghancurkan 2 kendaraan tempur lapis baja, 5 kendaraan sistem artileri bermotor Gvosdika, dan 2 howitzer D-30. Gudang amunisi dari Brigade Mekanik ke-110 Angkatan Bersenjata Ukraina juga dihancurkan di daerah Avdiivka. Demikian disampaikan juru bicara Kementerian Pertahanan Letnan Jenderal Igor Honasenkov melaporkan pada hari Sabtu. Sementara di daerah Kupiang selama 24 jam terakhir Angkatan Bersenjata Ukraina menderita lebih dari 45 kematian, kehilangan howitzer M-STAB serta sistem radar buatan AS, dan 2 kendaraan tempur lapis baja. Pasukan Rusia memusnahkan 2 depot amunisi Ukraina di DPR wilayah Zaporozhye. Depot amunisi tersebut dari Brigade Serangan Udara ke-79 Angkatan Bersenjata Ukraina dan Brigade Serangan Gunung ke-128. Ini terjadi di daerah pemukiman Novomikhailovka dan Stepovoy. Sebelumnya, Igor Honasenkov mengumumkan bahwa pertahanan udara Rusia mencegah 2 rudal Storm Shadow, 19 roket HIMARS, 2 rudal HARMS, dan menembak jatuh 12 drone tempur Ukraina dalam 24 jam terakhir. Letnan Jenderal menambahkan bahwa secara total Angkatan Bersenjata Rusia telah menghancurkan 429 pesawat tempur Ukraina, 235 helikopter tempur, 4.353 kendaraan udara tak berawak, 424 sistem rudal permukaan ke udara, 9.310 tank, dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.100 peluncur roket ganda, 4.919 senjata dan mortir artileri lapangan, dan 10.481 kendaraan bermotor militer khusus sejak awal operasi militer khusus di Ukraina. Sementara itu, laporan terbaru pada Minggu 28 Mei terjadi serangkaian ledakan di ibu kota Kiev. Pengumuman ini disampaikan oleh Wali Kota Kiev, Vitaly Klitschko melalui saluran telegramnya. Peringatan udara telah diumumkan di sebagian besar wilayah negara saat ini termasuk Kiev dan wilayah Kiev.
Intelijen Ukraina menuding Rusia tengah membuat skenario kecelakaan besar di pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia, Ukraina. Dia menduga upaya itu dilakukan untuk menggagalkan serangan balasan Ukraina. Tudingan ini disampaikan oleh Direktorat Intelijen Kementerian Pertahanan Ukraina pada Jumat 26 Mei melalui sosial media Twitter. Dikutip dari Tribunnews.com, Minggu 28 Mei, intelijen Ukraina menyebutkan skenario yang mungkin dilakukan Rusia dapat mengakibatkan kebocoran zat radioaktif yang menciptakan insiden global dan memaksa penyelidikan oleh otoritas internasional di mana pertempuran di sana akan dihentikan. Menurutnya Rusia akan menggunakan jeda dalam perang di Zaporizhia untuk menyusun kembali pasukannya dan bersiap lebih baik untuk menghentikan serangan balasan Ukraina. Untuk mewujudkannya, Rusia mengganggu rotasi personel misi pemantauan permanen Badan Energi Atom Internasional PBB yang dijadwalkan pada Sabtu, kata pernyataan itu. Pernyataan itu tidak memberikan bukti untuk mendukung klaim tersebut. Para ahli mengatakan laporan kebocoran radiasi di PLTN terbesar di Eropa itu akan diikuti dengan evakuasi segera yang bisa menjadi sangat rumit di zona perang. Menurut para ahli, bagi banyak orang, ketakutan akan berkontaminasi radiasi juga bisa lebih berbahaya daripada radiasi itu sendiri. Pekan lalu, saksi mata mengatakan pasukan militer Rusia meningkatkan posisi pertahanan di dalam dan di sekitar pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia menjelang serangan balasan Ukraina. Dalam persiapan untuk insiden radioaktif yang direncanakan, Rusia telah mengganggu jadwal rotasi inspektur dari Badan Energi Atom Internasional yang berbasis di pabrik tersebut. Laporan tentang insiden yang direncanakan di Zaporizhia diulangi dalam Twitter oleh perwakilan Ukraina untuk PBB di New York, Sergei Kislitsia. Sergei Kislitsia mengatakan peristiwa itu dapat terungkap dalam beberapa jam mendatang. Pernyataan Direktorat Intelijen Kementerian Pertahanan Ukraina itu tidak memberikan bukti untuk mendukung klaimnya. Selain itu, IAEA yang berbasis di Wina yang sering memposting pembaruan tentang situasi di pembangkit listrik Zaporizhia tidak menyebutkan adanya gangguan pada jadwalnya. Ukraina dan Rusia telah berulang kali menuduh satu sama lain menyerang pabrik tersebut. Pada Februari 2023, Rusia mengatakan Ukraina berencana untuk melakukan insiden nuklir di wilayahnya dan menyalahkan Rusia. Rusia juga berulang kali menuduh Ukraina merencanakan operasi bendera palsu dengan senjata non-konvensional menggunakan bahan biologis dan radioaktif. Sejauh ini tidak ada serangan seperti itu yang terjadi di Zaporizhia. Pabrik Zaporizhia terletak di wilayah Ukraina Selatan yang diduduki oleh Rusia. Pabrik itu adalah pembangkit listrik tenaga nuklir terbesar di Eropa. Daerah Zaporizhia telah berulang kali dilanda penembakan dengan kedua belah pihak saling menyalahkan atas serangan berbahaya itu. Menjelang serangan balik yang diharapkan, Ukraina kekhawatiran meningkat terkait bencana nuklir yang dapat terjadi di tengah meningkatnya aktivitas militer di sekitar Zaporizhia. Militer Rusia diduga memanfaatkan paus beluga yang sudah terlatih untuk dijadikan mata-mata. Mamalia dengan julukan H. Valdimir itu dilaporkan telah berjalan di sepanjang pantai Norwegia selama sekitar 4 tahun atau sejak 2019. Ikan tersebut bahkan disebut cenderung tinggal di area peternakan di mana ia dapat menangkap ikan. Meski demikian, kini telah memasuki Inner Oslofjord yang digambarkan sebagai daerah padat penduduk. Hal ini artinya keberadaan H. Valdimir dapat beresiko terluka karena kontak manusia. Laporan terbaru ini disampaikan oleh Direktorat Perikanan Norwegia. Menurut ahli di Badan Paus itu terlihat semacam tali kekang yang dibuat untuk menempatkan kamera kecil. Direktur Perikanan Norwegia, Frank Bakke Jensen, mengatakan sejauh ini hanya ada insiden kecil yang menyebabkan paus itu mengalami luka ringan karena kontak dengan perahu.
Ia pun juga mengimbau warga Norwegia untuk menjauhi mamalia yang diduga memiliki hubungan dengan Rusia itu. Dalam sebuah pernyataan kemarin, Direktur Frank Bakke Jensen mengatakan orang harus menjaga jarak meskipun paus itu jinak dan terbiasa berada di sekitar orang. Sebagai informasi, wilayah Oslofjord merupakan tempat peristirahatan musim panas yang populer bagi orang-orang yang tinggal di Oslo, hanya berjarak 100 km dari ibu kota Norwegia dan melihat aktivitas perahu yang tinggi. Migrasi H. Valdimir ke daerah tersebut telah memicu kekhawatiran bahwa dia mungkin perlu dibawa ke penangkaran demi keselamatannya. Pergerakan H. Valdimir akan dipantau oleh tim Angkatan Laut dengan harapan dia akan berbalik begitu mencapai ujung Oslofjord. Makhluk sederhana itu pertama kali ditemukan pada 2019 oleh nelayan Joar Heston di lepas pantai Finnmark, sebuah daerah di timur laut Norwegia. Dia berhasil membebaskan hewan itu dari tali kekangnya setelah bergesekan dengan perahu dalam upaya nyata untuk membebaskan dirinya dan menghubungi Direktorat Perikanan negara itu. Presiden Amerika Serikat Joe Biden bereaksi keras atas pemindahan senjata taktis nuklir Rusia ke Belarusia. Biden mengatakan bahwa ia merasa sangat negatif terkait senjata nuklir taktis Rusia yang ditempatkan di negara tetangganya. Pernyataan Biden ini muncul setelah Presiden Belarusia Alexander Lukashenko mengumumkan bahwa pengerahan amunisi nuklir telah dimulai. Lukashenko menambahkan Rusia tidak perlu khawatir tentang keamanan persenjataannya karena orang-orang Belarusia yang merupakan orang-orang yang praktis dan hemat akan dapat menjaga mereka tetap aman. Kedutaan Besar Rusia di Washington menanggapi reaksi Biden, mengatakan itu adalah hak kedaulatan Rusia dan Belarusia untuk memastikan keamanan mereka dengan cara yang dianggap perlu di tengah perang hibrida skala besar yang dilancarkan oleh Washington. Kedutaan juga menekankan bahwa meskipun Rusia memindahkan persenjataannya ke Belarusia, kendali kontrol dan penggunaannya tetap berada di pihak Rusia. Tidak akan Moskow sepenuhnya konsisten dengan kewajiban hukum internasional, kata kedaulatan melalui telegram pada hari Sabtu. Senjata nuklir taktis tidak ditransfer ke Belarus, kendali atas senjata tersebut dan keputusan penggunaannya tetap berada di tangan Rusia. Pejabat Kremlin mengatakan sebelum menyalahkan pihak lain, Washington harus melakukan introspeksi diri. AS telah puluhan tahun mempertahankan persenjataan nuklirnya yang besar di Eropa. Saat ini senjata nuklir taktis Amerika ada di wilayah 5 negara NATO, Eropa, Belgia, Jerman, Italia, Belanda, dan Turki. Pemimpin Rusia Vladimir Putin mengumumkan bahwa senjata nuklir taktis akan ditempatkan di Belarus pada akhir Maret. Dia mengatakan bahwa langkah ini dipicu oleh keputusan Inggris untuk menyediakan amunisi uranium yang sudah habis pada Ukraina di tengah konflik antara Moskow dan Kiev. Belarus telah meminta sekutu terdekatnya, Rusia, untuk mengerahkan senjata nuklir di wilayahnya dengan alasan kebijakan agresif Barat terhadap negara tersebut dan ancaman yang dirasakan oleh senjata nuklir AS yang dikerahkan di negara-negara tetangga di Eropa. Moskow dan Minsk menandatangani perjanjian yang memungkinkan senjata nuklir taktis Rusia untuk ditempatkan di Belarus pada hari Kamis lalu. Menurut Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu, Rusia telah menyediakan rudal Iskander-M berkemampuan nuklir kepada militer Belarusia dan membantu negara itu memodifikasi beberapa jet tempurnya agar dapat membawa senjata nuklir. Ukraina mengamankan rudal Sidewinder mematikan yang telah mencabik pesawat tempur MiG Tiongkok selama konflik Taiwan. Hal ini disampaikan oleh Menteri Pertahanan Kanada Anita Anand dalam pertemuan Ukraine Defense Contact Group ke-12 pada tanggal 25 Mei lalu. Anand mengatakan bahwa Kanada akan memasok 43 rudal Raytheon
AIM-9 Sidewinder ke Kiev. Paket bantuan ini dari Inventaris Angkatan Udara Kanada. Pengumuman ini merupakan bagian dari program bantuan militer yang lebih besar untuk Ukraina. Lebih lanjut, Anan mencatat bahwa sumbangan ini akan membantu Ukraina untuk mengamankan wilayah udaranya dalam menghadapi serangan Rusia yang sedang berlangsung. Sidewinder dinamai ular derik bertanduk Amerika dipasok ke Ukraina untuk pertama kalinya. Janji untuk mentransfer rudal ini bertepatan dengan momentum positif yang dibangun di antara negara-negara NATO yang dipimpin AS untuk mempersenjatai Angkatan Udara Ukraina dengan jet tempur barat khususnya F-16 Fighting Falcons. Sebelumnya Amerika Serikat telah mengirimkan amunisi canggih seperti AGM-88 HARM yang merupakan rudal anti radiasi supersonik udara ke permukaan dan anti radiasi serta Joint Direct Attack Munition Extended Range yang sejak itu telah diintegrasikan dengan pesawat-pesawat tempur peninggalan Uni Soviet seperti MiG-29 dan Su-27 Flanker. Selain itu, Ukraina secara resmi mengakui menggunakan rudal jarak jauh Storm Shadow yang baru saja diakuisisinya untuk menyerang posisi Rusia. Dalam perkembangan terbaru, sebuah gambar yang dipublikasikan oleh Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov, informasi bahwa pesawat Su-24MR Fencer yang telah dimodifikasi digunakan untuk meluncurkan Storm Shadow. Mengikuti praktik ini, rudal AIM-9 Sidewinder Kanada dapat dipasang pada pesawat Soviet dalam inventaris Ukraina dalam apa yang dilihat sebagai upaya tulus oleh Ukraina untuk memadukan sistem asal Barat dan Rusia, seperti yang dijelaskan dalam analisis terperinci yang baru-baru ini diterbitkan oleh Eurasian Times. Saat ini masih belum jelas pesawat mana yang akan dipilih sebagai pembawa rudal AIM-9 Sidewinder untuk varian rudal mana yang akan dikirim ke Kiev. Mengamankan rudal kelas barat yang kuat datang pada saat yang tepat bagi Ukraina. Sebagai contoh, rudal Storm Shadow mengguncang Moskow ketika menghantam posisi Rusia di wilayah Luhansk. Ini adalah pertama kalinya Ukraina dipersenjatai dengan rudal jarak jauh yang memungkinkan mereka untuk menyerang pasukan musuh di belakang garis depan. AIM-9 Sidewinder tidak termasuk dalam kategori rudal Storm Shadow. Sebaliknya, rudal ini merupakan rudal jarak pendek yang dapat diluncurkan dari udara dan darat, terutama oleh sistem rudal permukaan ke udara canggih nasional yang telah beroperasi dengan pasukan Ukraina. Rusia mengingatkan Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk tidak menceramahi pihaknya soal pengerahan senjata nuklir taktis di wilayah Belarusia. Rusia menyebut kritik AS terhadap rencana pengerahan Moskow sebagai tindakan munafik. Moskow justru melayangkan kritik balik lantaran Washington selama beberapa dekade telah mengerahkan senjata nuklir semacam itu di Eropa. Demikian disampaikan Kedutaan Besar Rusia di Amerika Serikat pada Sabtu 27 Mei.
Kedutaan Rusia itu menegaskan penyebaran senjata nuklir taktis ke Belarusia adalah hak kedaulatan Rusia dan Belarusia untuk mempertahankan keamanan. Di sisi lain, Presiden Belarusia Alexander Lukashenko mengatakan bahwa senjata-senjata nuklir tersebut sudah dalam perjalanan. Presiden AS Joe Biden mengungkapkan reaksi sangat negatif terhadap laporan bahwa Rusia telah melanjutkan rencana untuk menyebarkan senjata nuklir taktis di Belarusia. Departemen Luar Negeri AS Matthew Miller juga mengecam rencana penyebaran nuklir Rusia. Miller menggambarkan rencana penyebaran nuklir Rusia ke Belarusia sebagai contoh terbaru dari perilaku yang tidak bertanggung jawab. Miller mengulangi peringatan AS soal penggunaan senjata kimia, biologi, dan nuklir dalam konflik akan menghadapi konsekuensi berat tanpa merinci konsekuensi itu. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu dan Menteri Pertahanan Belarusia Viktor Hrenin menandatangani dokumen tentang pengerahan senjata nuklir taktis Rusia di wilayah Belarusia pada Kamis 25 Mei. Rusia akan mempertahankan kendali atas senjata nuklir non-strategisnya yang ditempatkan di negara tetangga, yakni Belarusia. Ia menjamin kontrol penggunaan senjata itu hanya dapat dilakukan oleh Rusia meski diletakkan di wilayah Belarusia.
Militer Ukraina dilaporkan mulai pelatihan tank Abrams di Jerman. Juru bicara Pentagon mengatakan ada 400 tentara Ukraina di Jerman untuk berlatih tank buatan AS tersebut. Adapun rinciannya sekitar 200 tentara memulai instruksi senjata gabungan di tempat pelatihan di Grafenwohr dan Hohenfels pada hari Jumat. Sementara 200 lainnya mulai dilatih dalam pengisian bahan bakar dan pemeliharaan tank. Selain berlatih di Jerman, Ukraina juga telah mengajukan permintaan kepada pemerintah untuk mendapatkan rudal jelajah jarak jauh Swedia-Jerman, Taurus KEPD 350 dengan jangkauan hingga 500 km. Demikian laporan surat kabar Jerman dari sumber-sumber pemerintah. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengangkat masalah pengiriman rudal Jerman ke Ukraina selama pertemuannya dengan Kanselir Jerman Olaf Scholz awal bulan ini. Surat kabar itu menambahkan bahwa Kementerian Pertahanan Jerman mengkonfirmasi bahwa Kiev telah meminta Taurus dari Berlin. Awal pekan ini, Roderich Kiesewetter, seorang anggota parlemen Jerman dari oposisi Christian Democratic Union, mengatakan bahwa Berlin harus meninggalkan garis merah dalam pendekatannya terhadap konflik Ukraina dan menyediakan rudal jelajah dengan jangkauan lebih dari 500 km ke Kiev. Negara-negara barat telah memasok bantuan militer ke Ukraina sejak dimulainya operasi militer khusus Rusia pada Februari 2022. Bantuan tersebut mencakup senjata ringan dan berat seperti tank dan kendaraan lapis baja lainnya, rudal, drone, artileri, dan amunisi. Pada 11 Mei, Ukraina dipastikan telah menerima rudal jelajah jarak jauh pertamanya yang dikirim oleh Inggris. Rudal Storm Shadow dengan jangkauan 250 km datang dengan syarat bahwa mereka tidak akan digunakan untuk menyerang wilayah Rusia. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan Ukraina telah melanggar ketentuan ini dan serangannya telah mengakibatkan korban sipil. Gubernur wilayah Belgorod Vyacheslav Gladkov menerima serangan di kota Sebekino pada Sabtu 27 Mei kemarin. Diketahui kota Sebekino telah digempur 5 kali dalam satu hari. Saat mengunjungi kota itu, Gladkov mendapat kecaman di pintu masuk kota tersebut. Peluru membombardir jalan hingga membuat Gladkov tidak bisa keluar dari mobil. Sebelumnya, Gladkov melaporkan akibat dari penembakan di distrik Sebekino, 1 orang tewas dan 3 lainnya termasuk 2 remaja mengalami luka. Korban luka mendapat perawatan. Menurut Gladkov, 11 gedung apartemen rusak akibat pengeboman tersebut. Selain itu, 6 rumah pribadi, 2 perusahaan besar, dan 3 fasilitas komersial rusak. Kota menghadapi pemadaman listrik yang diperkirakan akan ditiadakan pada pukul 1 pagi. Diketahui Sobekino terletak di sekitar 4 km dari perbatasan Ukraina. Kota ini secara teratur mendapat kecaman dari Angkatan Bersenjata Ukraina. Ancaman teroris tingkat tinggi telah diperkenalkan di seluruh wilayah Belgorod sejak pertengahan bulan lalu. Sebagaimana diketahui, Belgorod mendapat serangan 2 hari dari militan Ukraina. Moskow menggunakan pesawat dari artileri untuk mengusir para penyerang. Di Kursk, wilayah lain yang berbatasan dengan Ukraina menembakkan mortir menewaskan seorang pekerja bangunan, kata Gubernur Roman Starovoit di media sosial. Pihak berwenang Rusia juga melaporkan serangkaian insiden yang melibatkan pesawat tak berawak di wilayah Rusia. Gedung administrasi pipa minyak rusak di wilayah Peskov sebagai akibat dari serangan 2 pesawat tak berawak, kata Gubernur Mikhail Federnikov. Ledakan itu terjadi di desa Litvinovo, sekitar 10 km dari perbatasan Belarusia. Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan dan penyelidikan telah diluncurkan. Laporan yang belum dikonfirmasi dari Baza, sebuah outlet telegram Rusia dengan sumber dinas rahasia, mengatakan bahwa pesawat tak berawak tersebut menargetkan stasiun pompa minyak Transneft di Peskov.
Militer Rusia mengklaim telah menangkap seorang penyabot Ukraina di tempat persembunyiannya dekat istana puncak tebing milik Vladimir Putin. Dinas Keamanan Rusia juga mengamankan bom dari tangan penyabot Ukraina. Kini pria 42 tahun yang dicap sebagai pendukung neonazi Ukraina ditahan oleh agen FSB karena dicurigai melakukan pelanggaran teroris. Tersangka dituduh merencanakan ledakan di dekat resort Glenstick, Laut Hitam Tiran yang bertengger dengan hati-hati di atas tebing wilayah Krasnodar Selatan. Atas perbuatannya tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara. Dalam video yang beredar, terlihat militer Rusia menggelandang para tersangka. Dinas Keamanan FSB mengatakan alat peledak improvisasi siap pakai disita dari tempat persembunyian yang dilengkapi oleh seorang radikal di daerah berhutan di pinggir pemukiman. Komponen untuk membuat alat peledak rakitan disita di alamat tempat tinggalnya. Para tersangka mendapat instruksi merakit alat peledak melalui komunitas internet yang dikelola oleh militan dari Informasi Nasionalis Ukraina. Dugaan pabrik pembuat bomnya ditunjukkan sebagai simpanan yang diduga menyembunyikan alat peledak di hutan setempat. Sebagai informasi, Istana Putin bernilai sekitar 1 miliar pound dan memiliki bunker bawah tanah yang luas. Mansion kesenangan yang luas ini mengerdilkan Istana Buckingham dalam ukuran dan hanyalah salah satu dari kediaman pribadi mewah lalim di Rusia. Kediaman Putin yang luas di atas tebing berada di resort elit, meskipun media pemerintah Rusia dilarang mengungkapkan rincian istana diktator berusia 70 tahun itu. Pengungkapan baru-baru ini menunjukkan Putin telah membangun kompleks bunker yang rumit di Gelendzhik, di mana dia mungkin akan memerintah Rusia jika terjadi perang nuklir. Diagram menunjukkan sistem gua tempat persembunyian bawah tanah dengan sistem ventilasi saluran pembangunan, maksud kami saluran pembuangan dan pasokan air tawar. Kelompok anti-Putin yang berpihak ke Ukraina merilis video yang memperlihatkan pasukan Rusia meringkuk selama serangan di lintas perbatasan. Video pertama yang dibagikan selama operasi di wilayah Belgorod itu juga menunjukkan kepengecutan dan ketidakprofesionalan pasukan Putin. Legiun tersebut mengklaim telah merebut desa-desa di Belgorod pada hari Senin dalam sebuah operasi yang menurut Moskow dilakukan oleh kelompok sabotase Ukraina yang bentrok dengan pasukan Rusia. Ukraina telah membantah adanya hubungan dengan serangan nekat tersebut, di mana milisi anti-Kremlin lainnya, kelompok sukarelawan Rusia juga mengaku bertanggung jawab. Video berdurasi 1 menit 52 detik itu dimulai dengan pengambilan gambar cakrawala latar belakang yang diberi judul wilayah Belgorod sebelum masuk ke bagian dalam sebuah kendaraan militer dengan apa yang tampak seperti anggota legiun yang mengemudi di sepanjang jalan di lokasi yang tidak disebutkan. Rekaman drone di atas kepala menunjukkan apa yang digambarkan sebagai kendaraan tempur militer musuh BMP-2 dan kemudian klip tersebut menunjukkan sebuah rumah tinggal. Sebuah keterangan mengatakan bahwa personel perusahaan senapan bermotor Rusia mencari tempat untuk bersembunyi di bangunan tempat tinggal yang ditinggalkan penduduk setempat. Video tersebut konon menunjukkan penembakan di tempat persembunyian personel Rusia dan serangan terhadap peralatan mereka. Nampak kendaraan tempur yang hancur akan lagi berjalan di sepanjang jalan Rusia untuk menghancurkan kota-kota Ukraina. Meski demikian, video tersebut belum diverifikasi secara independen. Sementara Rusia mengklaim telah mendapatkan kembali kendali atas situasi pada hari Rabu, Legiun menggambarkan operasi itu sebagai sebuah keberhasilan dan mengatakan bahwa mereka telah merebut sejumlah besar peralatan dan mengambil tawanan. Hal ini terjadi di tengah laporan bahwa gedung Kementerian Dalam Negeri Rusia di Oblast Belgorod dihantam serangan drone.
Outlet berita online Baza melaporkan bahwa pesawat tak berawak tersebut menjatuhkan sebuah alat peledak di gedung Departemen Migrasi di Desa Miski pada hari Jumat. Sementara itu pada hari sebelumnya, Gubernur Daerah Vyacheslav Gladkov mengatakan bahwa sebuah alat peledak yang dijatuhkan dari pesawat tak berawak merusak sebuah bangunan milik perusahaan energi raksasa Gazprom. Kapal pengintai armada Laut Hitam Ivan Hurs telah tiba di pangkalannya di Sevastopol setelah melakukan misi khusus di Laut Hitam. Ivan Hurs adalah kapal yang dijuluki oleh ahli teori militer Rusia sebagai kapal utama perang jaringan sentris. Kedatangan kapal itu di Laut Hitam untuk memastikan keamanan jaringan pipa gas aliran Turki dan aliran biru. Ivan Hurs mampu melakukan pengintaian yang ditujukan untuk peperangan elektronik dan koordinasi kapal lain. Sebelumnya Ivan Hurs sempat mendapat serangan dari kapal tak berawak Ukraina. Namun Angkatan Bersenjata Rusia berhasil menghancurkan 3 speedboat Ukraina. Semua kapal musuh dihancurkan oleh militer Rusia 140 km timur Laut Selat Bosporus. Meski ada upaya sabotase yang mencolok, Ivan Hurs tetap menjalankan tugasnya. Sebagai informasi, Blue Stream adalah pipa gas utama yang mentransfer gas dari Rusia ke Turki melalui Laut Hitam. Pipa yang dibangun oleh Gazprom Rusia dan perusahaan energi Italia melewati wilayah Eropa Timur. Sementara Turkstream adalah pipa 11,5 miliar euro yang mampu memompa hingga 31,5 miliar meter kubik gas Rusia per tahun di Turki. Rusia menuding Ukraina sedang memperkerjakan 2.500 tentara bayaran asing dari berbagai negara di dunia. Demikian disampaikan Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu pada pertemuan Dewan Menteri Pertahanan Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif di Minsk pada hari Kamis 25 Mei. Dikutip dari Rusia Today, Sergei Shoigu menyindir negara-negara barat yang terus memaksakan Ukraina untuk terus melawan Rusia. Negara-negara NATO ingin Kiev menghadirkan keberhasilan taktis di medan perang terlepas dari biaya nyawa manusia dan memompa negara yang penuh dengan senjata dan pejuang. Menurutnya untuk kepentingan tersebut bahkan Barat telah menggelontorkan dana sebesar 65 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 979,830 triliun rupiah. Dia juga mengklaim bahwa taktik Kiev telah berevolusi untuk memasukkan metode konfrontasi teroris, termasuk sabotase dan pembunuhan tingkat tinggi. Shoigu mengklaim bahwa ini hanya akan menyebabkan eskalasi lebih lanjut dan memperpanjang konflik.
Shoigu menyarankan bahwa ini dilakukan dengan sengaja dan NATO telah menggunakan krisis Ukraina sebagai alasan untuk membangun kemampuan militernya dan memodernisasi infrastrukturnya di Eropa Tengah dan Timur. Shoigu mengklaim AS dan sekutunya sengaja menciptakan sarang ketegangan dan memprovokasi krisis di dekat perbatasan anggota CSTO yang mengarah ke situasi militer politik yang sangat tidak stabil di wilayah ini. Menteri tersebut menuduh Barat memberikan dukungan untuk struktur teroris dan ekstremis dan juga menggunakan sanksi, ancaman, dan pemerasan untuk mencapai tujuan mereka yang mendestabilisasi kawasan. Pada hari Jumat, Shoigu juga berbicara dengan timpalannya dari Belarusia, Viktor Hrenin. Selama pertemuan mereka, dia menjelaskan bahwa Barat sedang mengobarkan perang yang tidak diumumkan melawan Rusia dan Belarusia dan bahwa aktivitas militer NATO telah mengambil arah yang paling agresif. Menanggapi retorika yang semakin agresif, Barat dan misi nuklir bersama yang melibatkan latihan pengerahan senjata, pemusnahan massal, Moskow dan Minsk secara resmi menandatangani kesepakatan senjata nuklir pada hari Kamis yang memungkinkan pengerahan senjata nuklir taktis Rusia di wilayah tersebut dari Belarusia. Shoigu menjelaskan bahwa kendali atas senjata tetap berada di tangan Moskow, tetapi mencatat bahwa langkah-langkah tambahan dapat diambil untuk memastikan keamanan negara persatuan Rusia dan Belarusia. Pasukan Rusia dilaporkan menghancurkan lebih dari 260 tentara Ukraina selama beberapa hari terakhir di wilayah Donetsk. Operasi aktif oleh unit dan tembakan artileri dari Battle Group South juga menghancurkan 2 kendaraan tempur lapis baja, 5 kendaraan sistem artileri bermotor Gvosdika, dan 2 howitzer D-30. Gudang amunisi dari Brigade Mekanik ke-110 Angkatan Bersenjata Ukraina juga dihancurkan di daerah Avdiivka. Demikian disampaikan juru bicara Kementerian Pertahanan Letnan Jenderal Igor Honasenkov melaporkan pada hari Sabtu. Sementara di daerah Kupiang selama 24 jam terakhir, Angkatan Bersenjata Ukraina menderita lebih dari 45 kematian, kehilangan howitzer M-STAB, sistem radar buatan AS, dan 2 kendaraan tempur lapis baja. Pasukan Rusia memusnahkan 2 depot amunisi Ukraina di DPR wilayah Zaporozhye. Depot amunisi tersebut dari Brigade Serangan Udara ke-79 Angkatan Bersenjata Ukraina dan Brigade Serangan Gunung ke-128. Ini terjadi di daerah pemukiman Novomikhailovka dan Stepovoy. Sebelumnya, Igor Honasenkov mengumumkan bahwa pertahanan udara Rusia mencegah 2 rudal Storm Shadow, 19 roket HIMARS, 2 rudal HARMS, dan menembak jatuh 12 drone tempur Ukraina dalam 24 jam terakhir. Letnan Jenderal menambahkan bahwa secara total Angkatan Bersenjata Rusia telah menghancurkan 429 pesawat tempur Ukraina, 235 helikopter tempur, 4.353 kendaraan udara tak berawak, 424 sistem rudal permukaan ke udara, 9.310 tank, dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.100 peluncur roket ganda, 4.919 senjata dan mortir artileri lapangan, dan 10.481 kendaraan bermotor militer khusus sejak awal operasi militer khusus di Ukraina. Sementara itu, laporan terbaru pada Minggu 28 Mei terjadi serangkaian ledakan di ibu kota Kiev. Pengumuman ini disampaikan oleh Wali Kota Kiev, Vitaly Klitschko melalui saluran telegramnya. Peringatan udara telah diumumkan di sebagian besar wilayah negara saat ini termasuk Kiev dan wilayah Kiev.
Intelijen Ukraina menuding Rusia tengah membuat skenario kecelakaan besar di pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia, Ukraina. Dia menduga upaya itu dilakukan untuk menggagalkan serangan balasan Ukraina. Tudingan ini disampaikan oleh Direktorat Intelijen Kementerian Pertahanan Ukraina pada Jumat 26 Mei melalui sosial media Twitter. Dikutip dari Tribunnews.com, Minggu 28 Mei, intelijen Ukraina menyebutkan skenario yang mungkin dilakukan Rusia dapat mengakibatkan kebocoran zat radioaktif yang menciptakan insiden global dan memaksa penyelidikan oleh otoritas internasional di mana pertempuran di sana akan dihentikan. Menurutnya, Rusia akan menggunakan jeda dalam perang di Zaporizhia untuk menyusun kembali pasukannya dan bersiap lebih baik untuk menghentikan serangan balasan Ukraina. Untuk mewujudkannya, Rusia mengganggu rotasi personel misi pemantauan permanen Badan Energi Atom Internasional PBB yang dijadwalkan pada Sabtu, kata pernyataan itu. Pernyataan itu tidak memberikan bukti untuk mendukung klaim tersebut. Para ahli mengatakan laporan kebocoran radiasi di PLTN terbesar di Eropa itu akan diikuti dengan evakuasi segera yang bisa menjadi sangat rumit di zona perang. Menurut para ahli, bagi banyak orang, ketakutan akan berkontaminasi radiasi juga bisa lebih berbahaya daripada radiasi itu sendiri. Pekan lalu, saksi mata mengatakan pasukan militer Rusia meningkatkan posisi pertahanan di dalam dan di sekitar pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia menjelang serangan balasan Ukraina. Dalam persiapan untuk insiden radioaktif yang direncanakan, Rusia telah mengganggu jadwal rotasi inspektur dari Badan Energi Atom Internasional yang berbasis di pabrik tersebut. Laporan tentang insiden yang direncanakan di Zaporizhia diulangi dalam Twitter oleh perwakilan Ukraina untuk PBB di New York, Sergei Kislitsia. Sergei Kislitsia mengatakan peristiwa itu dapat terungkap dalam beberapa jam mendatang. Pernyataan Direktorat Intelijen Kementerian Pertahanan Ukraina itu tidak memberikan bukti untuk mendukung klaimnya. Selain itu, IAEA yang berbasis di Wina yang sering memposting pembaruan tentang situasi di pembangkit listrik Zaporizhia tidak menyebutkan adanya gangguan pada jadwalnya. Ukraina dan Rusia telah berulang kali menuduh satu sama lain menyerang pabrik tersebut. Pada Februari 2023, Rusia mengatakan Ukraina berencana untuk melakukan insiden nuklir di wilayahnya dan menyalahkan Rusia. Rusia juga berulang kali menuduh Ukraina merencanakan operasi bendera palsu dengan senjata non-konvensional menggunakan bahan biologis dan radioaktif. Sejauh ini tidak ada serangan seperti itu yang terjadi di Zaporizhia. Pabrik Zaporizhia terletak di wilayah Ukraina Selatan yang diduduki oleh Rusia. Pabrik itu adalah pembangkit listrik tenaga nuklir terbesar di Eropa. Daerah Zaporizhia telah berulang kali dilanda penembakan dengan kedua belah pihak saling menyalahkan atas serangan berbahaya itu. Menjelang serangan balik yang diharapkan, Ukraina kekhawatiran meningkat terkait bencana nuklir yang dapat terjadi di tengah meningkatnya aktivitas militer di sekitar Zaporizhia. Militer Rusia diduga memanfaatkan paus beluga yang sudah terlatih untuk dijadikan mata-mata. Mamalia dengan julukan H. Valdimir itu dilaporkan telah berjalan di sepanjang pantai Norwegia selama sekitar 4 tahun atau sejak 2019. Ikan tersebut bahkan disebut cenderung tinggal di area peternakan di mana ia dapat menangkap ikan. Meski demikian, kini telah memasuki Inner Oslofjord yang digambarkan sebagai daerah padat penduduk. Hal ini artinya keberadaan H. Valdimir dapat beresiko terluka karena kontak manusia. Laporan terbaru ini disampaikan oleh Direktorat Perikanan Norwegia. Menurut ahli, di badan paus itu terlihat semacam tali kekang yang dibuat untuk menempatkan kamera kecil. Direktur Perikanan Norwegia, Frank Bakke-Jensen, mengatakan sejauh ini hanya ada insiden kecil yang menyebabkan paus itu mengalami luka ringan karena kontak dengan perahu.
Ia pun juga mengimbau warga Norwegia untuk menjauhi mamalia yang diduga memiliki hubungan dengan Rusia itu. Dalam sebuah pernyataan kemarin, Direktur Frank Bakke Jensen mengatakan orang harus menjaga jarak meskipun paus itu jinak dan terbiasa berada di sekitar orang. Sebagai informasi, wilayah Oslofjord merupakan tempat peristirahatan musim panas yang populer bagi orang-orang yang tinggal di Oslo, hanya berjarak 100 km dari ibu kota Norwegia dan melihat aktivitas perahu yang tinggi. Migrasi H. Valdimir ke daerah tersebut telah memicu kekhawatiran bahwa dia mungkin perlu dibawa ke penangkaran demi keselamatannya. Pergerakan H. Valdimir akan dipantau oleh tim Angkatan Laut dengan harapan dia akan berbalik begitu mencapai ujung Oslofjord. Makhluk sederhana itu pertama kali ditemukan pada 2019 oleh nelayan Joar Heston di lepas pantai Finnmark, sebuah daerah di timur laut Norwegia. Dia berhasil membebaskan hewan itu dari tali kekangnya setelah bergesekan dengan perahu dalam upaya nyata untuk membebaskan dirinya dan menghubungi Direktorat Perikanan negara itu. Presiden Amerika Serikat Joe Biden bereaksi keras atas pemindahan senjata taktis nuklir Rusia ke Belarusia. Biden mengatakan bahwa ia merasa sangat negatif terkait senjata nuklir taktis Rusia yang ditempatkan di negara tetangganya. Pernyataan Biden ini muncul setelah Presiden Belarusia Alexander Lukashenko mengumumkan bahwa pengerahan amunisi nuklir telah dimulai. Lukashenko menambahkan Rusia tidak perlu khawatir tentang keamanan persenjataannya karena orang-orang Belarusia yang merupakan orang-orang yang praktis dan hemat akan dapat menjaga mereka tetap aman. Kedutaan Besar Rusia di Washington menanggapi reaksi Biden, mengatakan itu adalah hak kedaulatan Rusia dan Belarusia untuk memastikan keamanan mereka dengan cara yang dianggap perlu di tengah perang hibrida skala besar yang dilancarkan oleh Washington. Kedutaan juga menekankan bahwa meskipun Rusia memindahkan persenjataannya ke Belarusia, kendali kontrol dan penggunaannya tetap berada di pihak Rusia. Tidakkan Moskow sepenuhnya konsisten dengan kewajiban hukum internasional, kata kedaulatan melalui telegram pada hari Sabtu. Senjata nuklir taktis tidak ditransfer ke Belarus, kendali atas senjata tersebut dan keputusan penggunaannya tetap berada di tangan Rusia. Pejabat Kremlin mengatakan sebelum menyalahkan pihak lain, Washington harus melakukan introspeksi diri. AS telah puluhan tahun mempertahankan persenjataan nuklirnya yang besar di Eropa. Saat ini senjata nuklir taktis Amerika ada di wilayah 5 negara NATO, Eropa, Belgia, Jerman, Italia, Belanda, dan Turki. Pemimpin Rusia Vladimir Putin mengumumkan bahwa senjata nuklir taktis akan ditempatkan di Belarus pada akhir Maret. Dia mengatakan bahwa langkah ini dipicu oleh keputusan Inggris untuk menyediakan amunisi uranium yang sudah habis pada Ukraina di tengah konflik antara Moskow dan Kiev. Belarus telah meminta sekutu terdekatnya, Rusia, untuk mengerahkan senjata nuklir di wilayahnya dengan alasan kebijakan agresif Barat terhadap negara tersebut dan ancaman yang dirasakan oleh senjata nuklir AS yang dikerahkan di negara-negara tetangga di Eropa. Moskow dan Minsk menandatangani perjanjian yang memungkinkan senjata nuklir taktis Rusia untuk ditempatkan di Belarus pada hari Kamis lalu. Menurut Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu, Rusia telah menyediakan rudal Iskander-M berkemampuan nuklir kepada militer Belarusia dan membantu negara itu memodifikasi beberapa jet tempurnya agar dapat membawa senjata nuklir. Ukraina mengamankan rudal Sidewinder mematikan yang telah mencabik pesawat tempur MiG Tiongkok selama konflik Taiwan. Hal ini disampaikan oleh Menteri Pertahanan Kanada Anita Anand dalam pertemuan Ukraine Defense Contact Group ke-12 pada tanggal 25 Mei lalu. Anand mengatakan bahwa Kanada akan memasok 43 rudal Raytheon
AIM-9 Sidewinder ke Kiev. Paket bantuan ini dari Inventaris Angkatan Udara Kanada. Pengumuman ini merupakan bagian dari program bantuan militer yang lebih besar untuk Ukraina. Lebih lanjut, Anan mencatat bahwa sumbangan ini akan membantu Ukraina untuk mengamankan wilayah udaranya dalam menghadapi serangan Rusia yang sedang berlangsung. Sidewinder dinamai ular derik bertanduk Amerika dipasok ke Ukraina untuk pertama kalinya. Janji untuk mentransfer rudal ini bertepatan dengan momentum positif yang dibangun di antara negara-negara NATO yang dipimpin AS untuk mempersenjatai Angkatan Udara Ukraina dengan jet tempur barat khususnya F-16 Fighting Falcons. Sebelumnya Amerika Serikat telah mengirimkan amunisi canggih seperti AGM-88 HARM yang merupakan rudal anti radiasi supersonik udara ke permukaan dan anti radiasi serta Joint Direct Attack Munition Extended Range yang sejak itu telah diintegrasikan dengan pesawat-pesawat tempur peninggalan Uni Soviet seperti MiG-29 dan Su-27 Flanker. Selain itu, Ukraina secara resmi mengakui menggunakan rudal jarak jauh Storm Shadow yang baru saja diakuisisinya untuk menyerang posisi Rusia. Dalam perkembangan terbaru, sebuah gambar yang dipublikasikan oleh Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov, informasi bahwa pesawat Su-24MR Fencer yang telah dimodifikasi digunakan untuk meluncurkan Storm Shadow. Mengikuti praktik ini, rudal AIM-9 Sidewinder Kanada dapat dipasang pada pesawat Soviet dalam inventaris Ukraina dalam apa yang dilihat sebagai upaya tulus oleh Ukraina untuk memadukan sistem asal Barat dan Rusia, seperti yang dijelaskan dalam analisis terperinci yang baru-baru ini diterbitkan oleh Eurasian Times. Saat ini masih belum jelas pesawat mana yang akan dipilih sebagai pembawa rudal AIM-9 Sidewinder untuk varian rudal mana yang akan dikirim ke Kiev. Mengamankan rudal kelas barat yang kuat datang pada saat yang tepat bagi Ukraina. Sebagai contoh, rudal Storm Shadow mengguncang Moskow ketika menghantam posisi Rusia di wilayah Luhansk. Ini adalah pertama kalinya Ukraina dipersenjatai dengan rudal jarak jauh yang memungkinkan mereka untuk menyerang pasukan musuh di belakang garis depan. AIM-9 Sidewinder tidak termasuk dalam kategori rudal Storm Shadow. Sebaliknya, rudal ini merupakan rudal jarak pendek yang dapat diluncurkan dari udara dan darat, terutama oleh sistem rudal permukaan ke udara canggih nasional yang telah beroperasi dengan pasukan Ukraina. Rusia mengingatkan Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk tidak menceramahi pihaknya soal pengerahan senjata nuklir taktis di wilayah Belarusia. Rusia menyebut kritik AS terhadap rencana pengerahan Moskow sebagai tindakan munafik. Moskow justru melayangkan kritik balik lantaran Washington selama beberapa dekade telah mengerahkan senjata nuklir semacam itu di Eropa. Demikian disampaikan Kedutaan Besar Rusia di Amerika Serikat pada Sabtu 27 Mei.
Kedutaan Rusia itu menegaskan penyebaran senjata nuklir taktis ke Belarusia adalah hak kedaulatan Rusia dan Belarusia untuk mempertahankan keamanan. Di sisi lain, Presiden Belarusia Alexander Lukashenko mengatakan bahwa senjata-senjata nuklir tersebut sudah dalam perjalanan. Presiden AS Joe Biden mengungkapkan reaksi sangat negatif terhadap laporan bahwa Rusia telah melanjutkan rencana untuk menyebarkan senjata nuklir taktis di Belarusia. Departemen Luar Negeri AS Matthew Miller juga mengecam rencana penyebaran nuklir Rusia. Miller menggambarkan rencana penyebaran nuklir Rusia ke Belarusia sebagai contoh terbaru dari perilaku yang tidak bertanggung jawab. Miller mengulangi peringatan AS soal penggunaan senjata kimia, biologi, dan nuklir dalam konflik akan menghadapi konsekuensi berat tanpa merinci konsekuensi itu. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu dan Menteri Pertahanan Belarusia Viktor Hrenin menandatangani dokumen tentang pengerahan senjata nuklir taktis Rusia di wilayah Belarusia pada Kamis 25 Mei. Rusia akan mempertahankan kendali atas senjata nuklir non-strategisnya yang ditempatkan di negara tetangga, yakni Belarusia. Ia menjamin kontrol penggunaan senjata itu hanya dapat dilakukan oleh Rusia meski diletakkan di wilayah Belarusia.
Militer Ukraina dilaporkan mulai pelatihan tank Abrams di Jerman. Juru bicara Pentagon mengatakan ada 400 tentara Ukraina di Jerman untuk berlatih tank buatan AS tersebut. Adapun rinciannya sekitar 200 tentara memulai instruksi senjata gabungan di tempat pelatihan di Grafenwohr dan Hohenfels pada hari Jumat. Sementara 200 lainnya mulai dilatih dalam pengisian bahan bakar dan pemeliharaan tank. Selain berlatih di Jerman, Ukraina juga telah mengajukan permintaan kepada pemerintah untuk mendapatkan rudal jelajah jarak jauh Swedia Jerman Taurus KEPD 350 dengan jangkauan hingga 500 km. Demikian laporan surat kabar Jerman dari sumber-sumber pemerintah. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengangkat masalah pengiriman rudal Jerman ke Ukraina selama pertemuannya dengan Kanselir Jerman Olaf Scholz awal bulan ini. Surat kabar itu menambahkan bahwa Kementerian Pertahanan Jerman mengkonfirmasi bahwa Kiev telah meminta Taurus dari Berlin. Awal pekan ini, Roderich Kiesewetter, seorang anggota parlemen Jerman dari oposisi Christian Democratic Union, mengatakan bahwa Berlin harus meninggalkan garis merah dalam pendekatannya terhadap konflik Ukraina dan menyediakan rudal jelajah dengan jangkauan lebih dari 500 km ke Kiev. Negara-negara barat telah memasok bantuan militer ke Ukraina sejak dimulainya operasi militer khusus Rusia pada Februari 2022. Bantuan tersebut mencakup senjata ringan dan berat seperti tank dan kendaraan lapis baja lainnya, rudal, drone, artileri, dan amunisi. Pada 11 Mei, Ukraina dipastikan telah menerima rudal jelajah jarak jauh pertamanya yang dikirim oleh Inggris. Rudal Storm Shadow dengan jangkauan 250 km datang dengan syarat bahwa mereka tidak akan digunakan untuk menyerang wilayah Rusia. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan Ukraina telah melanggar ketentuan ini dan serangannya telah mengakibatkan korban sipil. Gubernur wilayah Belgorod Vyacheslav Gladkov menerima serangan di kota Sebekino pada Sabtu 27 Mei kemarin. Diketahui kota Sebekino telah digempur 5 kali dalam satu hari. Saat mengunjungi kota itu, Gladkov mendapat kecaman di pintu masuk kota tersebut. Peluru membombardir jalan hingga membuat Gladkov tidak bisa keluar dari mobil. Sebelumnya, Gladkov melaporkan akibat dari penembakan di distrik Sebekino, 1 orang tewas dan 3 lainnya termasuk 2 remaja mengalami luka. Korban luka mendapat perawatan. Menurut Gladkov, 11 gedung apartemen rusak akibat pengeboman tersebut. Selain itu, 6 rumah pribadi, 2 perusahaan besar, dan 3 fasilitas komersial rusak. Kota menghadapi pemadaman listrik yang diperkirakan akan ditiadakan pada pukul 1 pagi. Diketahui Sobekino terletak di sekitar 4 km dari perbatasan Ukraina. Kota ini secara teratur mendapat kecaman dari Angkatan Bersenjata Ukraina. Ancaman teroris tingkat tinggi telah diperkenalkan di seluruh wilayah Belgorod sejak pertengahan bulan lalu. Sebagaimana diketahui, Belgorod mendapat serangan 2 hari dari militan Ukraina. Moskow menggunakan pesawat dari artileri untuk mengusir para penyerang. Di Kursk, wilayah lain yang berbatasan dengan Ukraina menembakkan mortir menewaskan seorang pekerja bangunan, kata Gubernur Roman Starovoit di media sosial. Pihak berwenang Rusia juga melaporkan serangkaian insiden yang melibatkan pesawat tak berawak di wilayah Rusia. Gedung administrasi pipa minyak rusak di wilayah Peskov sebagai akibat dari serangan 2 pesawat tak berawak, kata Gubernur Mikhail Federnikov. Ledakan itu terjadi di desa Litvinovo sekitar 10 km dari perbatasan Belarusia. Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan dan penyelidikan telah diluncurkan. Laporan yang belum dikonfirmasi dari Baza, sebuah outlet telegram Rusia dengan sumber dinas rahasia, mengatakan bahwa pesawat tak berawak tersebut menargetkan stasiun pompa minyak Transneft di Peskov.
Militer Rusia mengklaim telah menangkap seorang penyabot Ukraina di tempat persembunyiannya dekat istana puncak tebing milik Vladimir Putin. Dinas Keamanan Rusia juga mengamankan bom dari tangan penyabot Ukraina. Kini pria 42 tahun yang dicap sebagai pendukung neonazi Ukraina ditahan oleh agen FSB karena dicurigai melakukan pelanggaran teroris. Tersangka dituduh merencanakan ledakan di dekat resort Klensix, Laut Hitam Tiran, yang bertengger dengan hati-hati di atas tebing wilayah Krasnodar Selatan. Atas perbuatannya tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara. Dalam video yang beredar, terlihat militer Rusia menggelandang para tersangka. Dinas Keamanan FSB mengatakan alat peledak improvisasi siap pakai disita dari tempat persembunyian yang dilengkapi oleh seorang radikal di daerah berhutan di pinggir pemukiman. Komponen untuk membuat alat peledak rakitan disita di alamat tempat tinggalnya. Para tersangka mendapat instruksi merakit alat peledak melalui komunitas internet yang dikelola oleh militan dari Informasi Nasionalis Ukraina. Dugaan pabrik pembuat bomnya ditunjukkan sebagai simpanan yang diduga menyembunyikan alat peledak di hutan setempat. Sebagai informasi, Istana Putin bernilai sekitar 1 miliar pound dan memiliki bunker bawah tanah yang luas. Mansion kesenangan yang luas ini mengerdilkan Istana Buckingham dalam ukuran dan hanyalah salah satu dari kediaman pribadi mewah lalim di Rusia. Kediaman Putin yang luas di atas tebing berada di resort elit, meskipun media pemerintah Rusia dilarang mengungkapkan rincian istana diktator berusia 70 tahun itu. Pengungkapan baru-baru ini menunjukkan Putin telah membangun kompleks bunker yang rumit di Gelendzhik, di mana dia mungkin akan memerintah Rusia jika terjadi perang nuklir. Diagram menunjukkan sistem gua tempat persembunyian bawah tanah dengan sistem ventilasi saluran pembangunan, maksud kami saluran pembuangan dan pasokan air tawar. Kelompok anti-Putin yang berpihak ke Ukraina merilis video yang memperlihatkan pasukan Rusia meringkuk selama serangan di lintas perbatasan. Video pertama yang dibagikan selama operasi di wilayah Belgorod itu juga menunjukkan kepengecutan dan ketidakprofesionalan pasukan Putin. Legion tersebut mengklaim telah merebut desa-desa di Belgorod pada hari Senin dalam sebuah operasi yang menurut Moskow dilakukan oleh kelompok sabotase Ukraina yang bentrok dengan pasukan Rusia. Ukraina telah membantah adanya hubungan dengan serangan nekat tersebut, di mana milisi anti-Kremlin lainnya kelompok sukarelawan Rusia juga mengaku bertanggung jawab. Video berdurasi 1 menit 52 detik itu dimulai dengan pengambilan gambar cakrawala latar belakang yang diberi judul wilayah Belgorod sebelum masuk ke bagian dalam sebuah kendaraan militer dengan apa yang tampak seperti anggota legion yang mengemudi di sepanjang jalan di lokasi yang tidak disebutkan. Rekaman drone di atas kepala menunjukkan apa yang digambarkan sebagai kendaraan tempur militer musuh BMP-2 dan kemudian klip tersebut menunjukkan sebuah rumah tinggal. Sebuah keterangan mengatakan bahwa personel perusahaan senapan bermotor Rusia mencari tempat untuk bersembunyi di bangunan tempat tinggal yang ditinggalkan penduduk setempat. Video tersebut konon menunjukkan penembakan di tempat persembunyian personel Rusia dan serangan terhadap peralatan mereka. Nampak kendaraan tempur yang hancur akan lagi berjalan di sepanjang jalan Rusia untuk menghancurkan kota-kota Ukraina. Meski demikian, video tersebut belum diverifikasi secara independen. Sementara Rusia mengklaim telah mendapatkan kembali kendali atas situasi pada hari Rabu. Legion menggambarkan operasi itu sebagai sebuah keberhasilan dan mengatakan bahwa mereka telah merebut sejumlah besar peralatan dan mengambil tawanan. Hal ini terjadi di tengah laporan bahwa gedung Kementerian Dalam Negeri Rusia di Oblast Belgorod dihantam serangan drone.
Outlet berita online Baza melaporkan bahwa pesawat tak berawak tersebut menjatuhkan sebuah alat peledak di gedung Departemen Migrasi di Desa Miski pada hari Jumat. Sementara itu pada hari sebelumnya, Gubernur daerah Vyacheslav Gladkov mengatakan bahwa sebuah alat peledak yang dijatuhkan dari pesawat tak berawak merusak sebuah bangunan milik perusahaan energi raksasa Gazprom. Kapal pengintai armada Laut Hitam Ivan Hurs telah tiba di pangkalannya di Sevastopol setelah melakukan misi khusus di Laut Hitam. Ivan Hurs adalah kapal yang dijuluki oleh ahli teori militer Rusia sebagai kapal utama perang jaringan sentris. Kedatangan kapal itu di Laut Hitam untuk memastikan keamanan jaringan pipa gas aliran Turki dan aliran biru. Ivan Hurs mampu melakukan pengintaian yang ditujukan untuk peperangan elektronik dan koordinasi kapal lain. Sebelumnya Ivan Hurs sempat mendapat serangan dari kapal tak berawak Ukraina. Namun Angkatan Bersenjata Rusia berhasil menghancurkan 3 speedboat Ukraina. Semua kapal musuh dihancurkan oleh militer Rusia 140 km timur Laut Selat Bosporus. Meski ada upaya sabotase yang mencolok, Ivan Hurs tetap menjalankan tugasnya. Sebagai informasi, Blue Stream adalah pipa gas utama yang mentransfer gas dari Rusia ke Turki melalui Laut Hitam. Pipa yang dibangun oleh Gazprom Rusia dan perusahaan energi Italia melewati wilayah Eropa Timur. Sementara Turkstream adalah pipa 11,5 miliar euro yang mampu memompa hingga 31,5 miliar meter kubik gas Rusia per tahun di Turki. Rusia menuding Ukraina sedang memperkerjakan 2.500 tentara bayaran asing dari berbagai negara di dunia. Demikian disampaikan Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu pada pertemuan Dewan Menteri Pertahanan Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif di Minsk pada hari Kamis 25 Mei. Dikutip dari Rusia Today, Sergei Shoigu menyindir negara-negara barat yang terus memaksakan Ukraina untuk terus melawan Rusia. Negara-negara NATO ingin Kiev menghadirkan keberhasilan taktis di medan perang terlepas dari biaya nyawa manusia dan memompa negara yang penuh dengan senjata dan pejuang. Menurutnya untuk kepentingan tersebut bahkan Barat telah menggelontorkan dana sebesar 65 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 979,830 triliun rupiah. Dia juga mengklaim bahwa taktik Kiev telah berevolusi untuk memasukkan metode konfrontasi teroris, termasuk sabotase dan pembunuhan tingkat tinggi. Shoigu mengklaim bahwa ini hanya akan menyebabkan eskalasi lebih lanjut dan memperpanjang konflik.
Shoigu menyarankan bahwa ini dilakukan dengan sengaja dan NATO telah menggunakan krisis Ukraina sebagai alasan untuk membangun kemampuan militernya dan memodernisasi infrastrukturnya di Eropa Tengah dan Timur. Shoigu mengklaim AS dan sekutunya sengaja menciptakan sarang ketegangan dan memprovokasi krisis di dekat perbatasan anggota CSTO yang mengarah ke situasi militer politik yang sangat tidak stabil di wilayah ini. Menteri tersebut menuduh Barat memberikan dukungan untuk struktur teroris dan ekstremis dan juga menggunakan sanksi, ancaman, dan pemerasan untuk mencapai tujuan mereka yang mendestabilisasi kawasan. Pada hari Jumat, Shoigu juga berbicara dengan timpalannya dari Belarusia, Viktor Hrenin. Selama pertemuan mereka, dia menjelaskan bahwa Barat sedang mengobarkan perang yang tidak diumumkan melawan Rusia dan Belarusia dan bahwa aktivitas militer NATO telah mengambil arah yang paling agresif. Menanggapi retorika yang semakin agresif, Barat dan misi nuklir bersama yang melibatkan latihan pengerahan senjata, pemusnahan massal, Moskow dan Minsk secara resmi menandatangani kesepakatan senjata nuklir pada hari Kamis yang memungkinkan pengerahan senjata nuklir taktis Rusia di wilayah tersebut dari Belarusia. Shoigu menjelaskan bahwa kendali atas senjata tetap berada di tangan Moskow, tetapi mencatat bahwa langkah-langkah tambahan dapat diambil untuk memastikan keamanan negara persatuan Rusia dan Belarusia. Pasukan Rusia dilaporkan menghancurkan lebih dari 260 tentara Ukraina selama beberapa hari terakhir di wilayah Donetsk. Operasi aktif oleh unit dan tembakan artileri dari Battle Group South juga menghancurkan 2 kendaraan tempur lapis baja, 5 kendaraan sistem artileri bermotor Gvosdika, dan 2 howitzer D-30. Gudang amunisi dari Brigade Mekanik ke-110 Angkatan Bersenjata Ukraina juga dihancurkan di daerah Avdiivka. Demikian disampaikan juru bicara Kementerian Pertahanan Letnan Jenderal Igor Honasenkov melaporkan pada hari Sabtu. Sementara di daerah Kupiang selama 24 jam terakhir Angkatan Bersenjata Ukraina menderita lebih dari 45 kematian, kehilangan howitzer M-STAB serta sistem radar buatan AS, dan 2 kendaraan tempur lapis baja. Pasukan Rusia memusnahkan 2 depot amunisi Ukraina di DPR wilayah Zaporozhye. Depot amunisi tersebut dari Brigade Serangan Udara ke-79 Angkatan Bersenjata Ukraina dan Brigade Serangan Gunung ke-128. Ini terjadi di daerah pemukiman Novomikhailovka dan Stepovoy. Sebelumnya, Igor Honasenkov mengumumkan bahwa pertahanan udara Rusia mencegah 2 rudal Storm Shadow, 19 roket HIMARS, 2 rudal HARMS, dan menembak jatuh 12 drone tempur Ukraina dalam 24 jam terakhir. Letnan Jenderal menambahkan bahwa secara total Angkatan Bersenjata Rusia telah menghancurkan 429 pesawat tempur Ukraina, 235 helikopter tempur, 4.353 kendaraan udara tak berawak, 424 sistem rudal permukaan ke udara, 9.310 tank, dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.100 peluncur roket ganda, 4.919 senjata dan mortir artileri lapangan, dan 10.481 kendaraan bermotor militer khusus sejak awal operasi militer khusus di Ukraina. Sementara itu, laporan terbaru pada Minggu 28 Mei terjadi serangkaian ledakan di ibu kota Kiev. Pengumuman ini disampaikan oleh Wali Kota Kiev, Vitaly Klitschko melalui saluran telegramnya. Peringatan udara telah diumumkan di sebagian besar wilayah negara saat ini termasuk Kiev dan wilayah Kiev.
Intelijen Ukraina menuding Rusia tengah membuat skenario kecelakaan besar di pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia, Ukraina. Dia menduga upaya itu dilakukan untuk menggagalkan serangan balasan Ukraina. Tudingan ini disampaikan oleh Direktorat Intelijen Kementerian Pertahanan Ukraina pada Jumat 26 Mei melalui sosial media Twitter. Dikutip dari Tribunnews.com, Minggu 28 Mei, intelijen Ukraina menyebutkan skenario yang mungkin dilakukan Rusia dapat mengakibatkan kebocoran zat radioaktif yang menciptakan insiden global dan memaksa penyelidikan oleh otoritas internasional di mana pertempuran di sana akan dihentikan. Menurutnya, Rusia akan menggunakan jeda dalam perang di Zaporizhia untuk menyusun kembali pasukannya dan bersiap lebih baik untuk menghentikan serangan balasan Ukraina. Untuk mewujudkannya, Rusia mengganggu rotasi personel misi pemantauan permanen Badan Energi Atom Internasional PBB yang dijadwalkan pada Sabtu, kata pernyataan itu. Pernyataan itu tidak memberikan bukti untuk mendukung klaim tersebut. Para ahli mengatakan laporan kebocoran radiasi di PLTN terbesar di Eropa itu akan diikuti dengan evakuasi segera yang bisa menjadi sangat rumit di zona perang. Menurut para ahli, bagi banyak orang, ketakutan akan berkontaminasi radiasi juga bisa lebih berbahaya daripada radiasi itu sendiri. Pekan lalu, saksi mata mengatakan pasukan militer Rusia meningkatkan posisi pertahanan di dalam dan di sekitar pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia menjelang serangan balasan Ukraina. Dalam persiapan untuk insiden radioaktif yang direncanakan, Rusia telah mengganggu jadwal rotasi inspektur dari Badan Energi Atom Internasional yang berbasis di pabrik tersebut. Laporan tentang insiden yang direncanakan di Zaporizhia diulangi dalam Twitter oleh perwakilan Ukraina untuk PBB di New York, Sergei Kislitsia. Sergei Kislitsia mengatakan peristiwa itu dapat terungkap dalam beberapa jam mendatang. Pernyataan Direktorat Intelijen Kementerian Pertahanan Ukraina itu tidak memberikan bukti untuk mendukung klaimnya. Selain itu, IAEA yang berbasis di Wina yang sering memposting pembaruan tentang situasi di pembangkit listrik Zaporizhia tidak menyebutkan adanya gangguan pada jadwalnya. Ukraina dan Rusia telah berulang kali menuduh satu sama lain menyerang pabrik tersebut. Pada Februari 2023, Rusia mengatakan Ukraina berencana untuk melakukan insiden nuklir di wilayahnya dan menyalahkan Rusia. Rusia juga berulang kali menuduh Ukraina merencanakan operasi bendera palsu dengan senjata non-konvensional menggunakan bahan biologis dan radioaktif. Sejauh ini tidak ada serangan seperti itu yang terjadi di Zaporizhia. Pabrik Zaporizhia terletak di wilayah Ukraina Selatan yang diduduki oleh Rusia. Pabrik itu adalah pembangkit listrik tenaga nuklir terbesar di Eropa. Daerah Zaporizhia telah berulang kali dilanda penembakan dengan kedua belah pihak saling menyalahkan atas serangan berbahaya itu. Menjelang serangan balik yang diharapkan, Ukraina kekhawatiran meningkat terkait bencana nuklir yang dapat terjadi di tengah meningkatnya aktivitas militer di sekitar Zaporizhia. Militer Rusia diduga memanfaatkan paus beluga yang sudah terlatih untuk dijadikan mata-mata. Mamalia dengan julukan H. Valdimir itu dilaporkan telah berjalan di sepanjang pantai Norwegia selama sekitar 4 tahun atau sejak 2019. Ikan tersebut bahkan disebut cenderung tinggal di area peternakan di mana ia dapat menangkap ikan. Meski demikian, kini telah memasuki Inner Oslofjord yang digambarkan sebagai daerah padat penduduk. Hal ini artinya keberadaan H. Valdimir dapat beresiko terluka karena kontak manusia. Laporan terbaru ini disampaikan oleh Direktorat Perikanan Norwegia. Menurut ahli di badan paus itu terlihat semacam tali kekang yang dibuat untuk menempatkan kamera kecil. Direktur Perikanan Norwegia,
Frank Jensen mengatakan sejauh ini hanya ada insiden kecil yang menyebabkan paus itu mengalami luka ringan karena kontak dengan perahu. Ia pun juga mengimbau warga Norwegia untuk menjauhi mamalia yang diduga memiliki hubungan dengan Rusia itu. Dalam sebuah pernyataan kemarin, Direktur Frank Jensen mengatakan orang harus menjaga jarak meskipun paus itu jinak dan terbiasa berada di sekitar orang. Sebagai informasi, wilayah Oslofjord merupakan tempat peristirahatan musim panas yang populer bagi orang-orang yang tinggal di Oslo, hanya berjarak 100 km dari ibu kota Norwegia dan melihat aktivitas perahu yang tinggi. Migrasi H. Valdimir ke daerah tersebut telah memicu kekhawatiran bahwa dia mungkin perlu dibawa ke penangkaran demi keselamatannya. Pergerakan H. Valdimir akan dipantau oleh tim Angkatan Laut dengan harapan dia akan berbalik begitu mencapai ujung Oslofjord. Makhluk sederhana itu pertama kali ditemukan pada 2019 oleh nelayan Joar Heston di lepas pantai Finnmark, sebuah daerah di timur laut Norwegia. Dia berhasil membebaskan hewan itu dari tali kekangnya setelah bergesekan dengan perahu dalam upaya nyata untuk membebaskan dirinya dan menghubungi Direktorat Perikanan negara itu. Presiden Amerika Serikat Joe Biden bereaksi keras atas pemindahan senjata taktis nuklir Rusia ke Belarusia. Biden mengatakan bahwa ia merasa sangat negatif terkait senjata nuklir taktis Rusia yang ditempatkan di negara tetangganya. Pernyataan Biden ini muncul setelah Presiden Belarusia Alexander Lukashenko mengumumkan bahwa pengerahan amunisi nuklir telah dimulai. Lukashenko menambahkan Rusia tidak perlu khawatir tentang keamanan persenjataannya karena orang-orang Belarusia yang merupakan orang-orang yang praktis dan hemat akan dapat menjaga mereka tetap aman. Kedutaan Besar Rusia di Washington menanggapi reaksi Biden, mengatakan itu adalah hak kedaulatan Rusia dan Belarusia untuk memastikan keamanan mereka dengan cara yang dianggap perlu di tengah perang hibrida skala besar yang dilancarkan oleh Washington. Kedutaan juga menekankan bahwa meskipun Rusia memindahkan persenjataannya ke Belarusia, kendali kontrol dan penggunaannya tetap berada di pihak Rusia. Tidakkan Moskow sepenuhnya konsisten dengan kewajiban hukum internasional, kata kedaulatan melalui telegram pada hari Sabtu. Senjata nuklir taktis tidak ditransfer ke Belarus, kendali atas senjata tersebut dan keputusan penggunaannya tetap berada di tangan Rusia. Pejabat Kremlin mengatakan sebelum menyalahkan pihak lain, Washington harus melakukan introspeksi diri. AS telah puluhan tahun mempertahankan persenjataan nuklirnya yang besar di Eropa. Saat ini senjata nuklir taktis Amerika ada di wilayah 5 negara NATO, Eropa, Belgia, Jerman, Italia, Belanda, dan Turki. Pemimpin Rusia Vladimir Putin mengumumkan bahwa senjata nuklir taktis akan ditempatkan di Belarus pada akhir Maret. Dia mengatakan bahwa langkah ini dipicu oleh keputusan Inggris untuk menyediakan amunisi uranium yang sudah habis pada Ukraina di tengah konflik antara Moskow dan Kiev. Belarus telah meminta sekutu terdekatnya, Rusia, untuk mengerahkan senjata nuklir di wilayahnya dengan alasan kebijakan agresif Barat terhadap negara tersebut dan ancaman yang dirasakan oleh senjata nuklir AS yang dikerahkan di negara-negara tetangga di Eropa. Moskow dan Minsk menandatangani perjanjian yang memungkinkan senjata nuklir taktis Rusia untuk ditempatkan di Belarus pada hari Kamis lalu. Menurut Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu, Rusia telah menyediakan rudal Iskander M berkemampuan nuklir kepada militer Belarusia dan membantu negara itu memodifikasi beberapa jet tempurnya agar dapat membawa senjata nuklir.
Ukraina mengamankan rudal Sidewinder mematikan yang telah mencabik pesawat tempur MiG Tiongkok selama konflik Taiwan. Hal ini disampaikan oleh Menteri Pertahanan Kanada Anita Anand dalam pertemuan Ukraine Defense Contact Group ke-12 pada tanggal 25 Mei lalu. Anand mengatakan bahwa Kanada akan memasok 43 rudal Raytheon AIM-9 Sidewinder ke Kiev. Paket bantuan ini dari Inventaris Angkatan Udara Kanada. Pengumuman ini merupakan bagian dari program bantuan militer yang lebih besar untuk Ukraina. Lebih lanjut, Anand mencatat bahwa sumbangan ini akan membantu Ukraina untuk mengamankan wilayah udaranya dalam menghadapi serangan Rusia yang sedang berlangsung. Sidewinder dinamai ular derik bertanduk Amerika dipasok ke Ukraina untuk pertama kalinya. Janji untuk mentransfer rudal ini bertepatan dengan momentum positif yang dibangun di antara negara-negara NATO yang dipimpin AS untuk mempersenjatai Angkatan Udara Ukraina dengan jet tempur barat khususnya F-16 Fighting Falcons. Sebelumnya Amerika Serikat telah mengirimkan amunisi canggih seperti AGM-88 HARM yang merupakan rudal anti-radiasi supersonik udara ke permukaan dan anti-radiasi serta Joint Direct Attack Munition Extended Range yang sejak itu telah diintegrasikan dengan pesawat-pesawat tempur peninggalan Uni Soviet seperti MiG-29 dan Su-27 Flanker. Selain itu, Ukraina secara resmi mengakui menggunakan rudal jarak jauh Storm Shadow yang baru saja diakuisisinya untuk menyerang posisi Rusia. Dalam perkembangan terbaru, sebuah gambar yang dipublikasikan oleh Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov, informasi bahwa pesawat Su-24MR Fencer yang telah dimodifikasi digunakan untuk meluncurkan Storm Shadow. Mengikuti praktik ini, rudal AIM-9 Sidewinder Kanada dapat dipasang pada pesawat Soviet dalam inventaris Ukraina dalam apa yang dilihat sebagai upaya tulus oleh Ukraina untuk memadukan sistem asal Barat dan Rusia, seperti yang dijelaskan dalam analisis terperinci yang baru-baru ini diterbitkan oleh Eurasian Times. Saat ini masih belum jelas pesawat mana yang akan dipilih sebagai pembawa rudal AIM-9 Sidewinder untuk varian rudal mana yang akan dikirim ke Kiev. Mengamankan rudal kelas barat yang kuat datang pada saat yang tepat bagi Ukraina. Sebagai contoh, rudal Storm Shadow mengguncang Moskow ketika menghantam posisi Rusia di wilayah Luhansk. Ini adalah pertama kalinya Ukraina dipersenjatai dengan rudal jarak jauh yang memungkinkan mereka untuk menyerang pasukan musuh di belakang garis depan. AIM-9 Sidewinder tidak termasuk dalam kategori rudal Storm Shadow. Sebaliknya, rudal ini merupakan rudal jarak pendek yang dapat diluncurkan dari udara dan darat, terutama oleh sistem rudal permukaan ke udara canggih nasional yang telah beroperasi dengan pasukan Ukraina.
Rusia mengingatkan Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk tidak menceramahi pihaknya soal pengerahan senjata nuklir taktis di wilayah Belarusia. Rusia menyebut kritik AS terhadap rencana pengerahan Moskow sebagai tindakan munafik. Moskow justru melayangkan kritik balik lantaran Washington selama beberapa dekade telah mengerahkan senjata nuklir semacam itu di Eropa. Demikian disampaikan Kedutaan Besar Rusia di Amerika Serikat pada Sabtu 27 Mei. Kedutaan Rusia itu menegaskan penyebaran senjata nuklir taktis ke Belarusia adalah hak kedaulatan Rusia dan Belarusia untuk mempertahankan keamanan. Di sisi lain, Presiden Belarusia Alexander Lukashenko mengatakan bahwa senjata-senjata nuklir tersebut sudah dalam perjalanan. Presiden AS Joe Biden mengungkapkan reaksi sangat negatif terhadap laporan bahwa Rusia telah melanjutkan rencana untuk menyebarkan senjata nuklir taktis di Belarusia. Departemen Luar Negeri AS Matthew Miller juga mengecam rencana penyebaran nuklir Rusia. Miller menggambarkan rencana penyebaran nuklir Rusia ke Belarusia sebagai contoh terbaru dari perilaku yang tidak bertanggung jawab. Miller mengulangi peringatan AS soal penggunaan senjata kimia, biologi, dan nuklir dalam konflik akan menghadapi konsekuensi berat tanpa merinci konsekuensi itu. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu dan Menteri Pertahanan Belarusia Viktor Hrenin menandatangani dokumen tentang pengerahan senjata nuklir taktis Rusia di wilayah Belarusia pada Kamis 25 Mei. Rusia akan mempertahankan kendali atas senjata nuklir non-strategisnya yang ditempatkan di negara tetangga, yakni Belarusia. Ia menjamin kontrol penggunaan senjata itu hanya dapat dilakukan oleh Rusia meski diletakkan di wilayah Belarusia.
Militer Ukraina dilaporkan mulai pelatihan tank Abrams di Jerman. Juru bicara Pentagon mengatakan ada 400 tentara Ukraina di Jerman untuk berlatih tank buatan AS tersebut. Adapun rinciannya sekitar 200 tentara memulai instruksi senjata gabungan di tempat pelatihan di Grafenwold dan Hohenfels pada hari Jumat. Sementara 200 lainnya mulai dilatih dalam pengisian bahan bakar dan pemeliharaan tank. Selain berlatih di Jerman, Ukraina juga telah mengajukan permintaan kepada pemerintah untuk mendapatkan rudal jelajah jarak jauh Swedia-Jerman, Taurus KEPD 350 dengan jangkauan hingga 500 km. Demikian laporan surat kabar Jerman dari sumber-sumber pemerintah. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengangkat masalah pengiriman rudal Jerman ke Ukraina selama pertemuannya dengan Kanselir Jerman Olaf Scholz awal bulan ini. Surat kabar itu menambahkan bahwa Kementerian Pertahanan Jerman mengkonfirmasi bahwa Kiev telah meminta Taurus dari Berlin. Awal pekan ini, Roderich Kiesewetter, seorang anggota parlemen Jerman dari oposisi Christian Democratic Union, mengatakan bahwa Berlin harus meninggalkan garis merah dalam pendekatannya terhadap konflik Ukraina dan menyediakan rudal jelajah dengan jangkauan lebih dari 500 km ke Kiev. Negara-negara barat telah memasok bantuan militer ke Ukraina sejak dimulainya operasi militer khusus Rusia pada Februari 2022. Bantuan tersebut mencakup senjata ringan dan berat seperti tank dan kendaraan lapis baja lainnya, rudal, drone, artileri, dan amunisi. Pada 11 Mei, Ukraina dipastikan telah menerima rudal jelajah jarak jauh pertamanya yang dikirim oleh Inggris. Rudal Storm Shadow dengan jangkauan 250 km datang dengan syarat bahwa mereka tidak akan digunakan untuk menyerang wilayah Rusia. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan Ukraina telah melanggar ketentuan ini dan serangannya telah mengakibatkan korban sipil. Gubernur wilayah Belgorod Vyacheslav Gladkov menerima serangan di kota Sebekino pada Sabtu 27 Mei kemarin. Diketahui kota Sebekino telah digempur 5 kali dalam satu hari. Saat mengunjungi kota itu, Gladkov mendapat kecaman di pintu masuk kota tersebut. Peluru memborbardir jalan hingga membuat Gladkov tidak bisa keluar dari mobil. Sebelumnya, Gladkov melaporkan akibat dari penembakan di distrik Sebekino, 1 orang tewas dan 3 lainnya termasuk 2 remaja mengalami luka. Korban luka mendapat perawatan. Menurut Gladkov, 11 gedung apartemen rusak akibat pengeboman tersebut. Selain itu, 6 rumah pribadi, 2 perusahaan besar, dan 3 fasilitas komersial rusak. Kota menghadapi pemadaman listrik yang diperkirakan akan ditiadakan pada pukul 1 pagi. Diketahui Sobekino terletak di sekitar 4 km dari perbatasan Ukraina. Kota ini secara teratur mendapat kecaman dari Angkatan Bersenjata Ukraina. Ancaman teroris tingkat tinggi telah diperkenalkan di seluruh wilayah Belgorod sejak pertengahan bulan lalu. Sebagaimana diketahui, Belgorod mendapat serangan 2 hari dari militan Ukraina. Moskow menggunakan pesawat dari artileri untuk mengusir para penyerang. Di Kursk, wilayah lain yang berbatasan dengan Ukraina menembakkan mortir menewaskan seorang pekerja bangunan, kata Gubernur Roman Starovoit di media sosial. Pihak berwenang Rusia juga melaporkan serangkaian insiden yang melibatkan pesawat tak berawak di wilayah Rusia. Gedung administrasi pipa minyak rusak di wilayah Peskov sebagai akibat dari serangan 2 pesawat tak berawak, kata Gubernur Mikhail Federnikov. Ledakan itu terjadi di desa Litvinovo sekitar 10 km dari perbatasan Belarusia. Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan dan penyelidikan telah diluncurkan. Laporan yang belum dikonfirmasi dari Baza, sebuah outlet telegram Rusia dengan sumber dinas rahasia, mengatakan bahwa pesawat tak berawak tersebut menargetkan stasiun pompa minyak Transneft di Peskov.
Militer Rusia mengklaim telah menangkap seorang penyabot Ukraina di tempat persembunyiannya dekat istana puncak tebing milik Vladimir Putin. Dinas Keamanan Rusia juga mengamankan bom dari tangan penyabot Ukraina. Kini pria 42 tahun yang dicap sebagai pendukung neonazi Ukraina ditahan oleh agen FSB karena dicurigai melakukan pelanggaran teroris. Tersangka dituduh merencanakan ledakan di dekat resort Glenstick, Laut Hitam Tiran yang bertengger dengan hati-hati di atas tebing wilayah Krasnodar Selatan. Atas perbuatannya tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara. Dalam video yang beredar, terlihat militer Rusia menggelandang para tersangka. Dinas Keamanan FSB mengatakan alat peledak improvisasi siap pakai disita dari tempat persembunyian yang dilengkapi oleh seorang radikal di daerah berhutan di pinggir pemukiman. Komponen untuk membuat alat peledak rakitan disita di alamat tempat tinggalnya. Para tersangka mendapat instruksi merakit alat peledak melalui komunitas internet yang dikelola oleh militan dari Informasi Nasionalis Ukraina. Dugaan pabrik pembuat bomnya ditunjukkan sebagai simpanan yang diduga menyembunyikan alat peledak di hutan setempat. Sebagai informasi, Istana Putin bernilai sekitar 1 miliar pound dan memiliki bunker bawah tanah yang luas. Mansion kesenangan yang luas ini mengerdilkan Istana Buckingham dalam ukuran dan hanyalah salah satu dari kediaman pribadi mewah lalim di Rusia. Kediaman Putin yang luas di atas tebing berada di resort elit, meskipun media pemerintah Rusia dilarang mengungkapkan rincian istana diktator berusia 70 tahun itu. Pengungkapan baru-baru ini menunjukkan Putin telah membangun kompleks bunker yang rumit di Gelendzhik, di mana dia mungkin akan memerintah Rusia jika terjadi perang nuklir. Diagram menunjukkan sistem gua tempat persembunyian bawah tanah dengan sistem ventilasi saluran pembangunan, maksud kami saluran pembuangan dan pasokan air tawar. Kelompok anti-Putin yang berpihak ke Ukraina merilis video yang memperlihatkan pasukan Rusia meringkuk selama serangan di lintas perbatasan. Video pertama yang dibagikan selama operasi di wilayah Belgorod itu juga menunjukkan kepengecutan dan ketidakprofesionalan pasukan Putin. Legiun tersebut mengklaim telah merebut desa-desa di Belgorod pada hari Senin dalam sebuah operasi yang menurut Moskow dilakukan oleh kelompok sabotase Ukraina yang bentrok dengan pasukan Rusia. Ukraina telah membantah adanya hubungan dengan serangan nekat tersebut, di mana milisi anti-Kremlin lainnya kelompok sukarelawan Rusia juga mengaku bertanggung jawab. Video berdurasi 1 menit 52 detik itu dimulai dengan pengambilan gambar cakrawala latar belakang yang diberi judul wilayah Belgorod sebelum masuk ke bagian dalam sebuah kendaraan militer dengan apa yang tampak seperti anggota legiun yang mengemudi di sepanjang jalan di lokasi yang tidak disebutkan. Rekaman drone di atas kepala menunjukkan apa yang digambarkan sebagai kendaraan tempur militer musuh BMP-2 dan kemudian klip tersebut menunjukkan sebuah rumah tinggal. Sebuah keterangan mengatakan bahwa personel perusahaan senapan bermotor Rusia mencari tempat untuk bersembunyi di bangunan tempat tinggal yang ditinggalkan penduduk setempat. Video tersebut konon menunjukkan penembakan di tempat persembunyian personel Rusia dan serangan terhadap peralatan mereka. Nampak kendaraan tempur yang hancur akan lagi berjalan di sepanjang jalan Rusia untuk menghancurkan kota-kota Ukraina. Meski demikian, video tersebut belum diverifikasi secara independen. Sementara Rusia mengklaim telah mendapatkan kembali kendali atas situasi pada hari Rabu, Legiun menggambarkan operasi itu sebagai sebuah keberhasilan dan mengatakan bahwa mereka telah merebut sejumlah besar peralatan dan mengambil tawanan. Hal ini terjadi di tengah laporan bahwa gedung Kementerian Dalam Negeri Rusia di Oblast Belgorod dihantam serangan drone.
Outlet berita online Baza melaporkan bahwa pesawat tak berawak tersebut menjatuhkan sebuah alat peledak di gedung Departemen Migrasi di Desa Miski pada hari Jumat. Sementara itu pada hari sebelumnya, Gubernur daerah Vyacheslav Gladkov mengatakan bahwa sebuah alat peledak yang dijatuhkan dari pesawat tak berawak merusak sebuah bangunan milik perusahaan energi raksasa Gazprom. Kapal pengintai armada Laut Hitam Ivan Hurs telah tiba di pangkalannya di Sevastopol setelah melakukan misi khusus di Laut Hitam. Ivan Hurs adalah kapal yang dijuluki oleh ahli teori militer Rusia sebagai kapal utama perang jaringan sentris. Kedatangan kapal itu di Laut Hitam untuk memastikan keamanan jaringan pipa gas aliran Turki dan aliran biru. Ivan Hurs mampu melakukan pengintaian yang ditujukan untuk peperangan elektronik dan koordinasi kapal lain. Sebelumnya Ivan Hurs sempat mendapat serangan dari kapal tak berawak Ukraina. Namun Angkatan Bersenjata Rusia berhasil menghancurkan 3 speedboat Ukraina. Semua kapal musuh dihancurkan oleh militer Rusia 140 km timur Laut Selat Bosporus. Meski ada upaya sabotase yang mencolok, Ivan Hurs tetap menjalankan tugasnya. Sebagai informasi, Blue Stream adalah pipa gas utama yang mentransfer gas dari Rusia ke Turki melalui Laut Hitam. Pipa yang dibangun oleh Gazprom Rusia dan perusahaan energi Italia melewati wilayah Eropa Timur. Sementara Turkstream adalah pipa 11,5 miliar euro yang mampu memompa hingga 31,5 miliar meter kubik gas Rusia per tahun di Turki. Rusia menuding Ukraina sedang memperkerjakan 2.500 tentara bayaran asing dari berbagai negara di dunia. Demikian disampaikan Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu pada pertemuan Dewan Menteri Pertahanan Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif di Minsk pada hari Kamis 25 Mei. Dikutip dari Rusia Today, Sergei Shoigu menyindir negara-negara barat yang terus memaksakan Ukraina untuk terus melawan Rusia. Negara-negara NATO ingin Kiev menghadirkan keberhasilan taktis di medan perang terlepas dari biaya nyawa manusia dan memompa negara yang penuh dengan senjata dan pejuang. Menurutnya untuk kepentingan tersebut bahkan Barat telah menggelontorkan dana sebesar 65 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 979,830 triliun rupiah. Dia juga mengklaim bahwa taktik Kiev telah berevolusi untuk memasukkan metode konfrontasi teroris, termasuk sabotase dan pembunuhan tingkat tinggi. Shoigu mengklaim bahwa ini hanya akan menyebabkan eskalasi lebih lanjut dan memperpanjang konflik.
Shoigu menyarankan bahwa ini dilakukan dengan sengaja dan NATO telah menggunakan krisis Ukraina sebagai alasan untuk membangun kemampuan militernya dan memodernisasi infrastrukturnya di Eropa Tengah dan Timur. Shoigu mengklaim AS dan sekutunya sengaja menciptakan sarang ketegangan dan memprovokasi krisis di dekat perbatasan anggota CSTO yang mengarah ke situasi militer politik yang sangat tidak stabil di wilayah ini. Menteri tersebut menuduh Barat memberikan dukungan untuk struktur teroris dan ekstremis dan juga menggunakan sanksi, ancaman, dan pemerasan untuk mencapai tujuan mereka yang mendestabilisasi kawasan. Pada hari Jumat, Shoigu juga berbicara dengan timpalannya dari Belarusia, Viktor Hrenin. Selama pertemuan mereka, dia menjelaskan bahwa Barat sedang mengobarkan perang yang tidak diumumkan melawan Rusia dan Belarusia dan bahwa aktivitas militer NATO telah mengambil arah yang paling agresif. Menanggapi retorika yang semakin agresif, Barat dan misi nuklir bersama yang melibatkan latihan pengerahan senjata, pemusnahan massal, Moskow dan Minsk secara resmi menandatangani kesepakatan senjata nuklir pada hari Kamis yang memungkinkan pengerahan senjata nuklir taktis Rusia di wilayah tersebut dari Belarusia. Shoigu menjelaskan bahwa kendali atas senjata tetap berada di tangan Moskow, tetapi mencatat bahwa langkah-langkah tambahan dapat diambil untuk memastikan keamanan negara persatuan Rusia dan Belarusia. Pasukan Rusia dilaporkan menghancurkan lebih dari 260 tentara Ukraina selama beberapa hari terakhir di wilayah Donetsk. Operasi aktif oleh unit dan tembakan artileri dari Battle Group South juga menghancurkan 2 kendaraan tempur lapis baja, 5 kendaraan sistem artileri bermotor Gvosdika, dan 2 howitzer D-30. Gudang amunisi dari Brigade Mekanik ke-110 Angkatan Bersenjata Ukraina juga dihancurkan di daerah Avdiivka. Demikian disampaikan juru bicara Kementerian Pertahanan Letnan Jenderal Igor Honasenkov melaporkan pada hari Sabtu. Sementara di daerah Kupiang selama 24 jam terakhir Angkatan Bersenjata Ukraina menderita lebih dari 45 kematian, kehilangan howitzer M-STAB serta sistem radar buatan AS, dan 2 kendaraan tempur lapis baja. Pasukan Rusia memusnahkan 2 depot amunisi Ukraina di DPR wilayah Zaporozhye. Depot amunisi tersebut dari Brigade Serangan Udara ke-79 Angkatan Bersenjata Ukraina dan Brigade Serangan Gunung ke-128. Ini terjadi di daerah pemukiman Novomikhailovka dan Stepovoy. Sebelumnya, Igor Honasenkov mengumumkan bahwa pertahanan udara Rusia mencegah 2 rudal Storm Shadow, 19 roket HIMARS, 2 rudal HARMS, dan menembak jatuh 12 drone tempur Ukraina dalam 24 jam terakhir. Letnan Jenderal menambahkan bahwa secara total Angkatan Bersenjata Rusia telah menghancurkan 429 pesawat tempur Ukraina, 235 helikopter tempur, 4.353 kendaraan udara tak berawak, 424 sistem rudal permukaan ke udara, 9.310 tank, dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.100 peluncur roket ganda, 4.919 senjata dan mortir artileri lapangan, dan 10.481 kendaraan bermotor militer khusus sejak awal operasi militer khusus di Ukraina. Sementara itu, laporan terbaru pada Minggu 28 Mei terjadi serangkaian ledakan di ibu kota Kiev. Pengumuman ini disampaikan oleh Wali Kota Kiev, Vitaly Klitschko melalui saluran telegramnya. Peringatan udara telah diumumkan di sebagian besar wilayah negara saat ini termasuk Kiev dan wilayah Kiev.
Intelijen Ukraina menuding Rusia tengah membuat skenario kecelakaan besar di pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia, Ukraina. Dia menduga upaya itu dilakukan untuk menggagalkan serangan balasan Ukraina. Tudingan ini disampaikan oleh Direktorat Intelijen Kementerian Pertahanan Ukraina pada Jumat 26 Mei melalui sosial media Twitter. Dikutip dari Tribunnews.com, Minggu 28 Mei, intelijen Ukraina menyebutkan skenario yang mungkin dilakukan Rusia dapat mengakibatkan kebocoran zat radioaktif yang menciptakan insiden global dan memaksa penyelidikan oleh otoritas internasional di mana pertempuran di sana akan dihentikan. Menurutnya, Rusia akan menggunakan jeda dalam perang di Zaporizhia untuk menyusun kembali pasukannya dan bersiap lebih baik untuk menghentikan serangan balasan Ukraina. Untuk mewujudkannya, Rusia mengganggu rotasi personel misi pemantauan permanen Badan Energi Atom Internasional PBB yang dijadwalkan pada Sabtu, kata pernyataan itu. Pernyataan itu tidak memberikan bukti untuk mendukung klaim tersebut. Para ahli mengatakan laporan kebocoran radiasi di PLTN terbesar di Eropa itu akan diikuti dengan evakuasi segera yang bisa menjadi sangat rumit di zona perang. Menurut para ahli, bagi banyak orang, ketakutan akan berkontaminasi radiasi juga bisa lebih berbahaya daripada radiasi itu sendiri. Pekan lalu, saksi mata mengatakan pasukan militer Rusia meningkatkan posisi pertahanan di dalam dan di sekitar pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia menjelang serangan balasan Ukraina. Dalam persiapan untuk insiden radioaktif yang direncanakan, Rusia telah mengganggu jadwal rotasi inspektur dari Badan Energi Atom Internasional yang berbasis di pabrik tersebut. Laporan tentang insiden yang direncanakan di Zaporizhia diulangi dalam Twitter oleh perwakilan Ukraina untuk PBB di New York, Sergei Kislitsia. Sergei Kislitsia mengatakan peristiwa itu dapat terungkap dalam beberapa jam mendatang. Pernyataan Direktorat Intelijen Kementerian Pertahanan Ukraina itu tidak memberikan bukti untuk mendukung klaimnya. Selain itu, IAEA yang berbasis di Wina yang sering memposting pembaruan tentang situasi di pembangkit listrik Zaporizhia tidak menyebutkan adanya gangguan pada jadwalnya. Ukraina dan Rusia telah berulang kali menuduh satu sama lain menyerang pabrik tersebut. Pada Februari 2023, Rusia mengatakan Ukraina berencana untuk melakukan insiden nuklir di wilayahnya dan menyalahkan Rusia. Rusia juga berulang kali menuduh Ukraina merencanakan operasi bendera palsu dengan senjata non-konvensional menggunakan bahan biologis dan radioaktif. Sejauh ini tidak ada serangan seperti itu yang terjadi di Zaporizhia. Pabrik Zaporizhia terletak di wilayah Ukraina Selatan yang diduduki oleh Rusia. Pabrik itu adalah pembangkit listrik tenaga nuklir terbesar di Eropa. Daerah Zaporizhia telah berulang kali dilanda penembakan dengan kedua belah pihak saling menyalahkan atas serangan berbahaya itu. Menjelang serangan balik yang diharapkan, Ukraina kekhawatiran meningkat terkait bencana nuklir yang dapat terjadi di tengah meningkatnya aktivitas militer di sekitar Zaporizhia. Militer Rusia diduga memanfaatkan paus beluga yang sudah terlatih untuk dijadikan mata-mata. Mamalia dengan julukan H. Valdimir itu dilaporkan telah berjalan di sepanjang pantai Norwegia selama sekitar 4 tahun atau sejak 2019. Ikan tersebut bahkan disebut cenderung tinggal di area peternakan di mana ia dapat menangkap ikan. Meski demikian, kini telah memasuki Inner Oslofjord yang digambarkan sebagai daerah padat penduduk. Hal ini artinya keberadaan H. Valdimir dapat beresiko terluka karena kontak manusia. Laporan terbaru ini disampaikan oleh Direktorat Perikanan Norwegia. Menurut ahli di Badan Paus itu terlihat semacam tali kekang yang dibuat untuk menempatkan kamera kecil. Direktur Perikanan Norwegia, Frank Bakke-Jensen mengatakan sejauh ini hanya ada insiden kecil yang menyebabkan paus itu mengalami luka ringan karena kontak dengan perahu.
Ia pun juga mengimbau warga Norwegia untuk menjauhi mamalia yang diduga memiliki hubungan dengan Rusia itu. Dalam sebuah pernyataan kemarin, Direktur Frank Bakke Jensen mengatakan orang harus menjaga jarak meskipun paus itu jinak dan terbiasa berada di sekitar orang. Sebagai informasi, wilayah Oslofjord merupakan tempat peristirahatan musim panas yang populer bagi orang-orang yang tinggal di Oslo, hanya berjarak 100 km dari ibu kota Norwegia dan melihat aktivitas perahu yang tinggi. Migrasi H. Valdimir ke daerah tersebut telah memicu kekhawatiran bahwa dia mungkin perlu dibawa ke penangkaran demi keselamatannya. Pergerakan H. Valdimir akan dipantau oleh tim Angkatan Laut dengan harapan dia akan berbalik begitu mencapai ujung Oslofjord. Makhluk sederhana itu pertama kali ditemukan pada 2019 oleh nelayan Joar Heston di lepas pantai Finnmark, sebuah daerah di timur laut Norwegia. Dia berhasil membebaskan hewan itu dari tali kekangnya setelah bergesekan dengan perahu dalam upaya nyata untuk membebaskan dirinya dan menghubungi Direktorat Perikanan negara itu. Presiden Amerika Serikat Joe Biden bereaksi keras atas pemindahan senjata taktis nuklir Rusia ke Belarusia. Biden mengatakan bahwa ia merasa sangat negatif terkait senjata nuklir taktis Rusia yang ditempatkan di negara tetangganya. Pernyataan Biden ini muncul setelah Presiden Belarusia Alexander Lukashenko mengumumkan bahwa pengerahan amunisi nuklir telah dimulai. Lukashenko menambahkan Rusia tidak perlu khawatir tentang keamanan persenjataannya karena orang-orang Belarusia yang merupakan orang-orang yang praktis dan hemat akan dapat menjaga mereka tetap aman. Kedutaan Besar Rusia di Washington menanggapi reaksi Biden, mengatakan itu adalah hak kedaulatan Rusia dan Belarusia untuk memastikan keamanan mereka dengan cara yang dianggap perlu di tengah perang hibrida skala besar yang dilancarkan oleh Washington. Kedutaan juga menekankan bahwa meskipun Rusia memindahkan persenjataannya ke Belarusia, kendali kontrol dan penggunaannya tetap berada di pihak Rusia. Tidak akan Moskow sepenuhnya konsisten dengan kewajiban hukum internasional, kata kedaulatan melalui telegram pada hari Sabtu. Senjata nuklir taktis tidak ditransfer ke Belarus, kendali atas senjata tersebut dan keputusan penggunaannya tetap berada di tangan Rusia. Pejabat Kremlin mengatakan sebelum menyalahkan pihak lain, Washington harus melakukan introspeksi diri. AS telah puluhan tahun mempertahankan persenjataan nuklirnya yang besar di Eropa. Saat ini senjata nuklir taktis Amerika ada di wilayah 5 negara NATO, Eropa, Belgia, Jerman, Italia, Belanda, dan Turki. Pemimpin Rusia Vladimir Putin mengumumkan bahwa senjata nuklir taktis akan ditempatkan di Belarus pada akhir Maret. Dia mengatakan bahwa langkah ini dipicu oleh keputusan Inggris untuk menyediakan amunisi uranium yang sudah habis pada Ukraina di tengah konflik antara Moskow dan Kiev. Belarus telah meminta sekutu terdekatnya, Rusia, untuk mengerahkan senjata nuklir di wilayahnya dengan alasan kebijakan agresif Barat terhadap negara tersebut dan ancaman yang dirasakan oleh senjata nuklir AS yang dikerahkan di negara-negara tetangga di Eropa. Moskow dan Minsk menandatangani perjanjian yang memungkinkan senjata nuklir taktis Rusia untuk ditempatkan di Belarus pada hari Kamis lalu. Menurut Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu, Rusia telah menyediakan rudal Iskander-M berkemampuan nuklir kepada militer Belarusia dan membantu negara itu memodifikasi beberapa jet tempurnya agar dapat membawa senjata nuklir. Ukraina mengamankan rudal Sidewinder mematikan yang telah mencabik pesawat tempur MiG Tiongkok selama konflik Taiwan. Hal ini disampaikan oleh Menteri Pertahanan Kanada Anita Anand dalam pertemuan Ukraine Defense Contact Group ke-12 pada tanggal 25 Mei lalu. Anand mengatakan bahwa Kanada akan memasok 43 rudal Raytheon
AIM-9 Sidewinder ke Kiev. Paket bantuan ini dari Inventaris Angkatan Udara Kanada. Pengumuman ini merupakan bagian dari program bantuan militer yang lebih besar untuk Ukraina. Lebih lanjut, Anan mencatat bahwa sumbangan ini akan membantu Ukraina untuk mengamankan wilayah udaranya dalam menghadapi serangan Rusia yang sedang berlangsung. Sidewinder dinamai ular derik bertanduk Amerika dipasok ke Ukraina untuk pertama kalinya. Janji untuk mentransfer rudal ini bertepatan dengan momentum positif yang dibangun di antara negara-negara NATO yang dipimpin AS untuk mempersenjatai Angkatan Udara Ukraina dengan jet tempur barat khususnya F-16 Fighting Falcons. Sebelumnya Amerika Serikat telah mengirimkan amunisi canggih seperti AGM-88 HARM yang merupakan rudal anti radiasi supersonik udara ke permukaan dan anti radiasi serta Joint Direct Attack Munition Extended Range yang sejak itu telah diintegrasikan dengan pesawat-pesawat tempur peninggalan Uni Soviet seperti MiG-29 dan Su-27 Flanker. Selain itu, Ukraina secara resmi mengakui menggunakan rudal jarak jauh Storm Shadow yang baru saja diakuisisinya untuk menyerang posisi Rusia. Dalam perkembangan terbaru, sebuah gambar yang dipublikasikan oleh Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov, informasi bahwa pesawat Su-24MR Fencer yang telah dimodifikasi digunakan untuk meluncurkan Storm Shadow. Mengikuti praktik ini, rudal AIM-9 Sidewinder Kanada dapat dipasang pada pesawat Soviet dalam inventaris Ukraina dalam apa yang dilihat sebagai upaya tulus oleh Ukraina untuk memadukan sistem asal Barat dan Rusia, seperti yang dijelaskan dalam analisis terperinci yang baru-baru ini diterbitkan oleh Eurasian Times. Saat ini masih belum jelas pesawat mana yang akan dipilih sebagai pembawa rudal AIM-9 Sidewinder untuk varian rudal mana yang akan dikirim ke Kiev. Mengamankan rudal kelas barat yang kuat datang pada saat yang tepat bagi Ukraina. Sebagai contoh, rudal Storm Shadow mengguncang Moskow ketika menghantam posisi Rusia di wilayah Luhansk. Ini adalah pertama kalinya Ukraina dipersenjatai dengan rudal jarak jauh yang memungkinkan mereka untuk menyerang pasukan musuh di belakang garis depan. AIM-9 Sidewinder tidak termasuk dalam kategori rudal Storm Shadow. Sebaliknya, rudal ini merupakan rudal jarak pendek yang dapat diluncurkan dari udara dan darat, terutama oleh sistem rudal permukaan ke udara canggih nasional yang telah beroperasi dengan pasukan Ukraina. Rusia mengingatkan Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk tidak menceramahi pihaknya soal pengerahan senjata nuklir taktis di wilayah Belarusia. Rusia menyebut kritik AS terhadap rencana pengerahan Moskow sebagai tindakan munafik. Moskow justru melayangkan kritik balik lantaran Washington selama beberapa dekade telah mengerahkan senjata nuklir semacam itu di Eropa. Demikian disampaikan Kedutaan Besar Rusia di Amerika Serikat pada Sabtu 27 Mei.
Kedutaan Rusia itu menegaskan penyebaran senjata nuklir taktis ke Belarusia adalah hak kedaulatan Rusia dan Belarusia untuk mempertahankan keamanan. Di sisi lain, Presiden Belarusia Alexander Lukashenko mengatakan bahwa senjata-senjata nuklir tersebut sudah dalam perjalanan. Presiden AS Joe Biden mengungkapkan reaksi sangat negatif terhadap laporan bahwa Rusia telah melanjutkan rencana untuk menyebarkan senjata nuklir taktis di Belarusia. Departemen Luar Negeri AS Matthew Miller juga mengecam rencana penyebaran nuklir Rusia. Miller menggambarkan rencana penyebaran nuklir Rusia ke Belarusia sebagai contoh terbaru dari perilaku yang tidak bertanggung jawab. Miller mengulangi peringatan AS soal penggunaan senjata kimia, biologi, dan nuklir dalam konflik akan menghadapi konsekuensi berat tanpa merinci konsekuensi itu. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu dan Menteri Pertahanan Belarusia Viktor Hrenin menandatangani dokumen tentang pengerahan senjata nuklir taktis Rusia di wilayah Belarusia pada Kamis 25 Mei. Rusia akan mempertahankan kendali atas senjata nuklir non-strategisnya yang ditempatkan di negara tetangga, yakni Belarusia. Ia menjamin kontrol penggunaan senjata itu hanya dapat dilakukan oleh Rusia meski diletakkan di wilayah Belarusia.
Militer Ukraina dilaporkan mulai pelatihan tank Abrams di Jerman. Juru bicara Pentagon mengatakan ada 400 tentara Ukraina di Jerman untuk berlatih tank buatan AS tersebut. Adapun rinciannya sekitar 200 tentara memulai instruksi senjata gabungan di tempat pelatihan di Grafenwohr dan Hohenfels pada hari Jumat. Sementara 200 lainnya mulai dilatih dalam pengisian bahan bakar dan pemeliharaan tank. Selain berlatih di Jerman, Ukraina juga telah mengajukan permintaan kepada pemerintah untuk mendapatkan rudal jelajah jarak jauh Swedia Jerman, Taurus KEPD 350 dengan jangkauan hingga 500 km. Demikian laporan surat kabar Jerman dari sumber-sumber pemerintah. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengangkat masalah pengiriman rudal Jerman ke Ukraina selama pertemuannya dengan Kanselir Jerman Olaf Scholz awal bulan ini. Surat kabar itu menambahkan bahwa Kementerian Pertahanan Jerman mengkonfirmasi bahwa Kiev telah meminta Taurus dari Berlin. Awal pekan ini, Roderich Kiesewetter, seorang anggota parlemen Jerman dari oposisi Christian Democratic Union, mengatakan bahwa Berlin harus meninggalkan garis merah dalam pendekatannya terhadap konflik Ukraina dan menyediakan rudal jelajah dengan jangkauan lebih dari 500 km ke Kiev. Negara-negara barat telah memasok bantuan militer ke Ukraina sejak dimulainya operasi militer khusus Rusia pada Februari 2022. Bantuan tersebut mencakup senjata ringan dan berat seperti tank dan kendaraan lapis baja lainnya, rudal, drone, artileri, dan amunisi. Pada 11 Mei, Ukraina dipastikan telah menerima rudal jelajah jarak jauh pertamanya yang dikirim oleh Inggris. Rudal Storm Shadow dengan jangkauan 250 km datang dengan syarat bahwa mereka tidak akan digunakan untuk menyerang wilayah Rusia. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan Ukraina telah melanggar ketentuan ini dan serangannya telah mengakibatkan korban sipil. Gubernur wilayah Belgorod Vyacheslav Gladkov menerima serangan di kota Shebekino pada Sabtu 27 Mei kemarin. Diketahui kota Shebekino telah digempur 5 kali dalam satu hari. Saat mengunjungi kota itu, Gladkov mendapat kecaman di pintu masuk kota tersebut. Peluru membombardir jalan hingga membuat Gladkov tidak bisa keluar dari mobil. Sebelumnya, Gladkov melaporkan akibat dari penembakan di distrik Shebekino, 1 orang tewas dan 3 lainnya termasuk 2 remaja mengalami luka. Korban luka mendapat perawatan. Menurut Gladkov, 11 gedung apartemen rusak akibat pengeboman tersebut. Selain itu, 6 rumah pribadi, 2 perusahaan besar, dan 3 fasilitas komersial rusak. Kota menghadapi pemadaman listrik yang diperkirakan akan ditiadakan pada pukul 1 pagi. Diketahui Shebekino terletak di sekitar 4 km dari perbatasan Ukraina. Kota ini secara teratur mendapat kecaman dari Angkatan Bersenjata Ukraina. Ancaman teroris tingkat tinggi telah diperkenalkan di seluruh wilayah Belgorod sejak pertengahan bulan lalu. Sebagaimana diketahui, Belgorod mendapat serangan 2 hari dari militan Ukraina. Moskow menggunakan pesawat dari artileri untuk mengusir para penyerang. Di Kursk, wilayah lain yang berbatasan dengan Ukraina menembakkan mortir menewaskan seorang pekerja bangunan, kata Gubernur Roman Starovoit di media sosial. Pihak berwenang Rusia juga melaporkan serangkaian insiden yang melibatkan pesawat tak berawak di wilayah Rusia. Gedung administrasi pipa minyak rusak di wilayah Peskov sebagai akibat dari serangan 2 pesawat tak berawak, kata Gubernur Mikhail Federnikov. Ledakan itu terjadi di desa Litvinovo, sekitar 10 km dari perbatasan Belarusia. Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan dan penyelidikan telah diluncurkan. Laporan yang belum dikonfirmasi dari Baza, sebuah outlet telegram Rusia dengan sumber dinas rahasia, mengatakan bahwa pesawat tak berawak tersebut menargetkan stasiun pompa minyak Transneft di Peskov.
Militer Rusia mengklaim telah menangkap seorang penyabot Ukraina di tempat persembunyiannya dekat istana puncak tebing milik Vladimir Putin. Dinas Keamanan Rusia juga mengamankan bom dari tangan penyabot Ukraina. Kini pria 42 tahun yang dicap sebagai pendukung neonazi Ukraina ditahan oleh agen FSB karena dicurigai melakukan pelanggaran teroris. Tersangka dituduh merencanakan ledakan di dekat resort Klensix, Laut Hitam Tiran yang bertengger dengan hati-hati di atas tebing wilayah Krasnodar Selatan. Atas perbuatannya tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara. Dalam video yang beredar, terlihat militer Rusia menggelandang para tersangka. Dinas Keamanan FSB mengatakan alat peledak improvisasi siap pakai disita dari tempat persembunyian yang dilengkapi oleh seorang radikal di daerah berhutan di pinggir pemukiman. Komponen untuk membuat alat peledak rakitan disita di alamat tempat tinggalnya. Para tersangka mendapat instruksi merakit alat peledak melalui komunitas internet yang dikelola oleh militan dari Informasi Nasionalis Ukraina. Dugaan pabrik pembuat bomnya ditunjukkan sebagai simpanan yang diduga menyembunyikan alat peledak di hutan setempat. Sebagai informasi, Istana Putin bernilai sekitar 1 miliar pound dan memiliki bunker bawah tanah yang luas. Mansion kesenangan yang luas ini mengerdilkan Istana Buckingham dalam ukuran dan hanyalah salah satu dari kediaman pribadi mewah lalim di Rusia. Kediaman Putin yang luas di atas tebing berada di resort elit, meskipun media pemerintah Rusia dilarang mengungkapkan rincian istana diktator berusia 70 tahun itu. Pengungkapan baru-baru ini menunjukkan Putin telah membangun kompleks bunker yang rumit di Gelendzhik, di mana dia mungkin akan memerintah Rusia jika terjadi perang nuklir. Diagram menunjukkan sistem gua tempat persembunyian bawah tanah dengan sistem ventilasi saluran pembangunan, maksud kami saluran pembuangan dan pasokan air tawar. Kelompok anti-Putin yang berpihak ke Ukraina merilis video yang memperlihatkan pasukan Rusia meringkuk selama serangan di lintas perbatasan. Video pertama yang dibagikan selama operasi di wilayah Belgorod itu juga menunjukkan kepengecutan dan ketidakprofesionalan pasukan Putin. Legiun tersebut mengklaim telah merebut desa-desa di Belgorod pada hari Senin dalam sebuah operasi yang menurut Moskow dilakukan oleh kelompok sabotase Ukraina yang bentrok dengan pasukan Rusia. Ukraina telah membantah adanya hubungan dengan serangan nekat tersebut, di mana milisi anti-Kremlin lainnya kelompok sukarelawan Rusia juga mengaku bertanggung jawab. Video berdurasi 1 menit 52 detik itu dimulai dengan pengambilan gambar cakrawala latar belakang yang diberi judul wilayah Belgorod sebelum masuk ke bagian dalam sebuah kendaraan militer dengan apa yang tampak seperti anggota legiun yang mengemudi di sepanjang jalan di lokasi yang tidak disebutkan. Rekaman drone di atas kepala menunjukkan apa yang digambarkan sebagai kendaraan tempur militer musuh BMP-2 dan kemudian klip tersebut menunjukkan sebuah rumah tinggal. Sebuah keterangan mengatakan bahwa personel perusahaan senapan bermotor Rusia mencari tempat untuk bersembunyi di bangunan tempat tinggal yang ditinggalkan penduduk setempat. Video tersebut konon menunjukkan penembakan di tempat persembunyian personel Rusia dan serangan terhadap peralatan mereka. Nampak kendaraan tempur yang hancur akan lagi berjalan di sepanjang jalan Rusia untuk menghancurkan kota-kota Ukraina. Meski demikian, video tersebut belum diverifikasi secara independen. Sementara Rusia mengklaim telah mendapatkan kembali kendali atas situasi pada hari Rabu, Legiun menggambarkan operasi itu sebagai sebuah keberhasilan dan mengatakan bahwa mereka telah merebut sejumlah besar peralatan dan mengambil tawanan. Hal ini terjadi di tengah laporan bahwa gedung Kementerian Dalam Negeri Rusia di Oblast Belgorod dihantam serangan drone.
Outlet berita online Baza melaporkan bahwa pesawat tak berawak tersebut menjatuhkan sebuah alat peledak di gedung Departemen Migrasi di Desa Miski pada hari Jumat. Sementara itu pada hari sebelumnya, Gubernur daerah Vyacheslav Gladkov mengatakan bahwa sebuah alat peledak yang dijatuhkan dari pesawat tak berawak merusak sebuah bangunan milik perusahaan energi raksasa Gazprom. Kapal pengintai armada Laut Hitam Ivan Hurs telah tiba di pangkalannya di Sevastopol setelah melakukan misi khusus di Laut Hitam. Ivan Hurs adalah kapal yang dijuluki oleh ahli teori militer Rusia sebagai kapal utama perang jaringan sentris. Kedatangan kapal itu di Laut Hitam untuk memastikan keamanan jaringan pipa gas aliran Turki dan aliran biru. Ivan Hurs mampu melakukan pengintaian yang ditujukan untuk peperangan elektronik dan koordinasi kapal lain. Sebelumnya, Ivan Hurs sempat mendapat serangan dari kapal tak berawak Ukraina. Namun, Angkatan Bersenjata Rusia berhasil menghancurkan 3 speedboat Ukraina. Semua kapal musuh dihancurkan oleh militer Rusia 140 km timur Laut Selat Bosporus. Meski ada upaya sabotase yang mencolok, Ivan Hurs tetap menjalankan tugasnya. Sebagai informasi, Blue Stream adalah pipa gas utama yang mentransfer gas dari Rusia ke Turki melalui Laut Hitam. Pipa yang dibangun oleh Gazprom Rusia dan perusahaan energi Italia melewati wilayah Eropa Timur. Sementara Turkstream adalah pipa 11,5 miliar euro yang mampu memompa hingga 31,5 miliar meter kubik gas Rusia per tahun di Turki. Rusia menuding Ukraina sedang memperkerjakan 2.500 tentara bayaran asing dari berbagai negara di dunia. Demikian disampaikan Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu pada pertemuan Dewan Menteri Pertahanan Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif di Minsk pada hari Kamis 25 Mei. Dikutip dari Rusia Today, Sergei Shoigu menyindir negara-negara barat yang terus memaksakan Ukraina untuk terus melawan Rusia. Negara-negara NATO ingin Kiev menghadirkan keberhasilan taktis di medan perang terlepas dari biaya nyawa manusia dan memompa negara yang penuh dengan senjata dan pejuang. Menurutnya untuk kepentingan tersebut bahkan Barat telah menggelontorkan dana sebesar 65 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 979,830 triliun rupiah. Dia juga mengklaim bahwa taktik Kiev telah berevolusi untuk memasukkan metode konfrontasi teroris, termasuk sabotase dan pembunuhan tingkat tinggi. Shoigu mengklaim bahwa ini hanya akan menyebabkan eskalasi lebih lanjut dan memperpanjang konflik.
Shoigu menyarankan bahwa ini dilakukan dengan sengaja dan NATO telah menggunakan krisis Ukraina sebagai alasan untuk membangun kemampuan militernya dan memodernisasi infrastrukturnya di Eropa Tengah dan Timur. Shoigu mengklaim AS dan sekutunya sengaja menciptakan sarang ketegangan dan memprovokasi krisis di dekat perbatasan anggota CSTO yang mengarah ke situasi militer politik yang sangat tidak stabil di wilayah ini. Menteri tersebut menuduh Barat memberikan dukungan untuk struktur teroris dan ekstremis dan juga menggunakan sanksi ancaman dan pemerasan untuk mencapai tujuan mereka yang mendestabilisasi kawasan. Pada hari Jumat, Shoigu juga berbicara dengan timpalannya dari Belarusia, Viktor Hrenin. Selama pertemuan mereka, dia menjelaskan bahwa Barat sedang mengobarkan perang yang tidak diumumkan melawan Rusia dan Belarusia dan bahwa aktivitas militer NATO telah mengambil arah yang paling agresif. Menanggapi retorika yang semakin agresif, Barat dan misi nuklir bersama yang melibatkan latihan pengerahan senjata, pemusnahan massal, Moskow dan Minsk secara resmi menandatangani kesepakatan senjata nuklir pada hari Kamis yang memungkinkan pengerahan senjata nuklir taktis Rusia di wilayah tersebut dari Belarusia. Shoigu menjelaskan bahwa kendali atas senjata tetap berada di tangan Moskow, tetapi mencatat bahwa langkah-langkah tambahan dapat diambil untuk memastikan keamanan negara persatuan Rusia dan Belarusia. Pasukan Rusia dilaporkan menghancurkan lebih dari 260 tentara Ukraina selama beberapa hari terakhir di wilayah Donetsk. Operasi aktif oleh unit dan tembakan artileri dari Battle Group South juga menghancurkan 2 kendaraan tempur lapis baja, 5 kendaraan sistem artileri bermotor Gvosdika, dan 2 howitzer D-30. Gudang amunisi dari Brigade Mekanik ke-110 Angkatan Bersenjata Ukraina juga dihancurkan di daerah Avdiivka. Demikian disampaikan juru bicara Kementerian Pertahanan Letnan Jenderal Igor Honasenkov melaporkan pada hari Sabtu. Sementara di daerah Kupiang, selama 24 jam terakhir, Angkatan Bersenjata Ukraina menderita lebih dari 45 kematian, kehilangan howitzer M-STAB, sistem radar buatan AS, dan 2 kendaraan tempur lapis baja. Pasukan Rusia memusnahkan 2 depot amunisi Ukraina di DPR wilayah Zaporozhye. Depot amunisi tersebut dari Brigade Serangan Udara ke-79 Angkatan Bersenjata Ukraina dan Brigade Serangan Gunung ke-128. Ini terjadi di daerah pemukiman Novomikhailovka dan Stepovoy. Sebelumnya, Igor Honasenkov mengumumkan bahwa pertahanan udara Rusia mencegah 2 rudal Storm Shadow, 19 roket HIMARS, 2 rudal HARMS, dan menembak jatuh 12 drone tempur Ukraina dalam 24 jam terakhir. Letnan Jenderal menambahkan bahwa secara total Angkatan Bersenjata Rusia telah menghancurkan 429 pesawat tempur Ukraina, 235 helikopter tempur, 4.353 kendaraan udara tak berawak, 424 sistem rudal permukaan ke udara, 9.310 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.100 peluncur roket ganda, 4.919 senjata dan mortir artileri lapangan, dan 10.481 kendaraan bermotor militer khusus sejak awal operasi militer khusus di Ukraina. Sementara itu, laporan terbaru pada Minggu 28 Mei terjadi serangkaian ledakan di ibu kota Kiev. Pengumuman ini disampaikan oleh Wali Kota Kiev, Vitaly Klitschko melalui saluran telegramnya. Peringatan udara telah diumumkan di sebagian besar wilayah negara saat ini termasuk Kiev dan wilayah Kiev.
Intelijen Ukraina menuding Rusia tengah membuat skenario kecelakaan besar di pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia, Ukraina. Dia menduga upaya itu dilakukan untuk menggagalkan serangan balasan Ukraina. Tudingan ini disampaikan oleh Direktorat Intelijen Kementerian Pertahanan Ukraina pada Jumat 26 Mei melalui sosial media Twitter. Dikutip dari Tribunnews.com, Minggu 28 Mei, intelijen Ukraina menyebutkan skenario yang mungkin dilakukan Rusia dapat mengakibatkan kebocoran zat radioaktif yang menciptakan insiden global dan memaksa penyelidikan oleh otoritas internasional di mana pertempuran di sana akan dihentikan. Menurutnya, Rusia akan menggunakan jeda dalam perang di Zaporizhia untuk menyusun kembali pasukannya dan bersiap lebih baik untuk menghentikan serangan balasan Ukraina. Untuk mewujudkannya, Rusia mengganggu rotasi personel misi pemantauan permanen Badan Energi Atom Internasional PBB yang dijadwalkan pada Sabtu, kata pernyataan itu. Pernyataan itu tidak memberikan bukti untuk mendukung klaim tersebut. Para ahli mengatakan laporan kebocoran radiasi di PLTN terbesar di Eropa itu akan diikuti dengan evakuasi segera yang bisa menjadi sangat rumit di zona perang. Menurut para ahli, bagi banyak orang, ketakutan akan berkontaminasi radiasi juga bisa lebih berbahaya daripada radiasi itu sendiri. Pekan lalu, saksi mata mengatakan pasukan militer Rusia meningkatkan posisi pertahanan di dalam dan di sekitar pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia menjelang serangan balasan Ukraina. Dalam persiapan untuk insiden radioaktif yang direncanakan, Rusia telah mengganggu jadwal rotasi inspektur dari Badan Energi Atom Internasional yang berbasis di pabrik tersebut. Laporan tentang insiden yang direncanakan di Zaporizhia diulangi dalam Twitter oleh perwakilan Ukraina untuk PBB di New York, Sergei Kislitsia. Sergei Kislitsia mengatakan peristiwa itu dapat terungkap dalam beberapa jam mendatang. Pernyataan Direktorat Intelijen Kementerian Pertahanan Ukraina itu tidak memberikan bukti untuk mendukung klaimnya. Selain itu, IAEA yang berbasis di Wina yang sering memposting pembaruan tentang situasi di pembangkit listrik Zaporizhia tidak menyebutkan adanya gangguan pada jadwalnya. Ukraina dan Rusia telah berulang kali menuduh satu sama lain menyerang pabrik tersebut. Pada Februari 2023, Rusia mengatakan Ukraina berencana untuk melakukan insiden nuklir di wilayahnya dan menyalahkan Rusia. Rusia juga berulang kali menuduh Ukraina merencanakan operasi bendera palsu dengan senjata non-konvensional menggunakan bahan biologis dan radioaktif. Sejauh ini tidak ada serangan seperti itu yang terjadi di Zaporizhia. Pabrik Zaporizhia terletak di wilayah Ukraina Selatan yang diduduki oleh Rusia. Pabrik itu adalah pembangkit listrik tenaga nuklir terbesar di Eropa. Daerah Zaporizhia telah berulang kali dilanda penembakan dengan kedua belah pihak saling menyalahkan atas serangan berbahaya itu. Menjelang serangan balik yang diharapkan, Ukraina kekhawatiran meningkat terkait bencana nuklir yang dapat terjadi di tengah meningkatnya aktivitas militer di sekitar Zaporizhia. Militer Rusia diduga memanfaatkan paus beluga yang sudah terlatih untuk dijadikan mata-mata. Mamalia dengan julukan H. Valdimir itu dilaporkan telah berjalan di sepanjang pantai Norwegia selama sekitar 4 tahun atau sejak 2019. Ikan tersebut bahkan disebut cenderung tinggal di area peternakan di mana ia dapat menangkap ikan. Meski demikian, kini telah memasuki Inner Oslofjord yang digambarkan sebagai daerah padat penduduk. Hal ini artinya keberadaan H. Valdimir dapat beresiko terluka karena kontak manusia. Laporan terbaru ini disampaikan oleh Direktorat Perikanan Norwegia. Menurut ahli di Badan Paus itu terlihat semacam tali kekang yang dibuat untuk menempatkan kamera kecil. Direktur Perikanan Norwegia, Frank Bakke Jensen, mengatakan sejauh ini hanya ada insiden kecil yang menyebabkan paus itu mengalami luka ringan karena kontak dengan perahu.
Ia pun juga mengimbau warga Norwegia untuk menjauhi mamalia yang diduga memiliki hubungan dengan Rusia itu. Dalam sebuah pernyataan kemarin, Direktur Frank Bakke Jensen mengatakan orang harus menjaga jarak meskipun paus itu jinak dan terbiasa berada di sekitar orang. Sebagai informasi, wilayah Oslofjord merupakan tempat peristirahatan musim panas yang populer bagi orang-orang yang tinggal di Oslo, hanya berjarak 100 km dari ibu kota Norwegia dan melihat aktivitas perahu yang tinggi. Migrasi H. Valdimir ke daerah tersebut telah memicu kekhawatiran bahwa dia mungkin perlu dibawa ke penangkaran demi keselamatannya. Pergerakan H. Valdimir akan dipantau oleh tim Angkatan Laut dengan harapan dia akan berbalik begitu mencapai ujung Oslofjord. Makhluk sederhana itu pertama kali ditemukan pada 2019 oleh nelayan Joar Heston di lepas pantai Finnmark, sebuah daerah di timur laut Norwegia. Dia berhasil membebaskan hewan itu dari tali kekangnya setelah bergesekan dengan perahu dalam upaya nyata untuk membebaskan dirinya dan menghubungi Direktorat Perikanan negara itu. Presiden Amerika Serikat Joe Biden bereaksi keras atas pemindahan senjata taktis nuklir Rusia ke Belarusia. Biden mengatakan bahwa ia merasa sangat negatif terkait senjata nuklir taktis Rusia yang ditempatkan di negara tetangganya. Pernyataan Biden ini muncul setelah Presiden Belarusia Alexander Lukashenko mengumumkan bahwa pengerahan amunisi nuklir telah dimulai. Lukashenko menambahkan Rusia tidak perlu khawatir tentang keamanan persenjataannya karena orang-orang Belarusia yang merupakan orang-orang yang praktis dan hemat akan dapat menjaga mereka tetap aman. Kedutaan Besar Rusia di Washington menanggapi reaksi Biden, mengatakan itu adalah hak kedaulatan Rusia dan Belarusia untuk memastikan keamanan mereka dengan cara yang dianggap perlu di tengah perang hibrida skala besar yang dilancarkan oleh Washington. Kedutaan juga menekankan bahwa meskipun Rusia memindahkan persenjataannya ke Belarusia, kendali kontrol dan penggunaannya tetap berada di pihak Rusia. Tidakkan Moskow sepenuhnya konsisten dengan kewajiban hukum internasional, kata kedaulatan melalui telegram pada hari Sabtu. Senjata nuklir taktis tidak ditransfer ke Belarus, kendali atas senjata tersebut dan keputusan penggunaannya tetap berada di tangan Rusia. Pejabat Kremlin mengatakan sebelum menyalahkan pihak lain, Washington harus melakukan introspeksi diri. AS telah puluhan tahun mempertahankan persenjataan nuklirnya yang besar di Eropa. Saat ini senjata nuklir taktis Amerika ada di wilayah 5 negara NATO, Eropa, Belgia, Jerman, Italia, Belanda, dan Turki. Pemimpin Rusia Vladimir Putin mengumumkan bahwa senjata nuklir taktis akan ditempatkan di Belarus pada akhir Maret. Dia mengatakan bahwa langkah ini dipicu oleh keputusan Inggris untuk menyediakan amunisi uranium yang sudah habis pada Ukraina di tengah konflik antara Moskow dan Kiev. Belarus telah meminta sekutu terdekatnya, Rusia, untuk mengerahkan senjata nuklir di wilayahnya dengan alasan kebijakan agresif Barat terhadap negara tersebut dan ancaman yang dirasakan oleh senjata nuklir AS yang dikerahkan di negara-negara tetangga di Eropa. Moskow dan Minsk menandatangani perjanjian yang memungkinkan senjata nuklir taktis Rusia untuk ditempatkan di Belarus pada hari Kamis lalu. Menurut Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu, Rusia telah menyediakan rudal Iskander-M berkemampuan nuklir kepada militer Belarusia dan membantu negara itu memodifikasi beberapa jet tempurnya agar dapat membawa senjata nuklir. Ukraina mengamankan rudal Sidewinder mematikan yang telah mencabik pesawat tempur MiG Tiongkok selama konflik Taiwan. Hal ini disampaikan oleh Menteri Pertahanan Kanada Anita Anand dalam pertemuan Ukraine Defense Contact Group ke-12 pada tanggal 25 Mei lalu. Anand mengatakan bahwa Kanada akan memasok 43 rudal Raytheon
AIM-9 Sidewinder ke Kiev. Paket bantuan ini dari Inventaris Angkatan Udara Kanada. Pengumuman ini merupakan bagian dari program bantuan militer yang lebih besar untuk Ukraina. Lebih lanjut, Anan mencatat bahwa sumbangan ini akan membantu Ukraina untuk mengamankan wilayah udaranya dalam menghadapi serangan Rusia yang sedang berlangsung. Sidewinder dinamai ular derik bertanduk Amerika dipasok ke Ukraina untuk pertama kalinya. Janji untuk mentransfer rudal ini bertepatan dengan momentum positif yang dibangun di antara negara-negara NATO yang dipimpin AS untuk mempersenjatai Angkatan Udara Ukraina dengan jet tempur barat khususnya F-16 Fighting Falcons. Sebelumnya Amerika Serikat telah mengirimkan amunisi canggih seperti AGM-88 HARM yang merupakan rudal anti radiasi supersonik udara ke permukaan dan anti radiasi serta Joint Direct Attack Munition Extended Range yang sejak itu telah diintegrasikan dengan pesawat-pesawat tempur peninggalan Uni Soviet seperti MiG-29 dan Su-27 Flanker. Selain itu, Ukraina secara resmi mengakui menggunakan rudal jarak jauh Storm Shadow yang baru saja diakuisisinya untuk menyerang posisi Rusia. Dalam perkembangan terbaru, sebuah gambar yang dipublikasikan oleh Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov, informasi bahwa pesawat Su-24MR Fencer yang telah dimodifikasi digunakan untuk meluncurkan Storm Shadow. Mengikuti praktik ini, rudal AIM-9 Sidewinder Kanada dapat dipasang pada pesawat Soviet dalam inventaris Ukraina dalam apa yang dilihat sebagai upaya tulus oleh Ukraina untuk memadukan sistem asal Barat dan Rusia, seperti yang dijelaskan dalam analisis terperinci yang baru-baru ini diterbitkan oleh Eurasian Times. Saat ini masih belum jelas pesawat mana yang akan dipilih sebagai pembawa rudal AIM-9 Sidewinder untuk varian rudal mana yang akan dikirim ke Kiev. Mengamankan rudal kelas barat yang kuat datang pada saat yang tepat bagi Ukraina. Sebagai contoh, rudal Storm Shadow mengguncang Moskow ketika menghantam posisi Rusia di wilayah Luhansk. Ini adalah pertama kalinya Ukraina dipersenjatai dengan rudal jarak jauh yang memungkinkan mereka untuk menyerang pasukan musuh di belakang garis depan. AIM-9 Sidewinder tidak termasuk dalam kategori rudal Storm Shadow. Sebaliknya, rudal ini merupakan rudal jarak pendek yang dapat diluncurkan dari udara dan darat, terutama oleh sistem rudal permukaan ke udara canggih nasional yang telah beroperasi dengan pasukan Ukraina. Rusia mengingatkan Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk tidak menceramahi pihaknya soal pengerahan senjata nuklir taktis di wilayah Belarusia. Rusia menyebut kritik AS terhadap rencana pengerahan Moskow sebagai tindakan munafik. Moskow justru melayangkan kritik balik lantaran Washington selama beberapa dekade telah mengerahkan senjata nuklir semacam itu di Eropa. Demikian disampaikan Kedutaan Besar Rusia di Amerika Serikat pada Sabtu 27 Mei.
Kedutaan Rusia itu menegaskan penyebaran senjata nuklir taktis ke Belarusia adalah hak kedaulatan Rusia dan Belarusia untuk mempertahankan keamanan. Di sisi lain, Presiden Belarusia Alexander Lukashenko mengatakan bahwa senjata-senjata nuklir tersebut sudah dalam perjalanan. Presiden AS Joe Biden mengungkapkan reaksi sangat negatif terhadap laporan bahwa Rusia telah melanjutkan rencana untuk menyebarkan senjata nuklir taktis di Belarusia. Departemen Luar Negeri AS Matthew Miller juga mengecam rencana penyebaran nuklir Rusia. Miller menggambarkan rencana penyebaran nuklir Rusia ke Belarusia sebagai contoh terbaru dari perilaku yang tidak bertanggung jawab. Miller mengulangi peringatan AS soal penggunaan senjata kimia, biologi, dan nuklir dalam konflik akan menghadapi konsekuensi berat tanpa merinci konsekuensi itu. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu dan Menteri Pertahanan Belarusia Viktor Hrenin menandatangani dokumen tentang pengerahan senjata nuklir taktis Rusia di wilayah Belarusia pada Kamis 25 Mei. Rusia akan mempertahankan kendali atas senjata nuklir non-strategisnya yang ditempatkan di negara tetangga, yakni Belarusia. Ia menjamin kontrol penggunaan senjata itu hanya dapat dilakukan oleh Rusia meski diletakkan di wilayah Belarusia.
Militer Ukraina dilaporkan mulai pelatihan tank Abrams di Jerman. Juru bicara Pentagon mengatakan ada 400 tentara Ukraina di Jerman untuk berlatih tank buatan AS tersebut. Adapun rinciannya sekitar 200 tentara memulai instruksi senjata gabungan di tempat pelatihan di Grafenwold dan Hohenfels pada hari Jumat. Sementara 200 lainnya mulai dilatih dalam pengisian bahan bakar dan pemeliharaan tank. Selain berlatih di Jerman, Ukraina juga telah mengajukan permintaan kepada pemerintah untuk mendapatkan rudal jelajah jarak jauh Swedia-Jerman, Taurus KEPD 350 dengan jangkauan hingga 500 km. Demikian laporan surat kabar Jerman dari sumber-sumber pemerintah. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengangkat masalah pengiriman rudal Jerman ke Ukraina selama pertemuannya dengan Kanselir Jerman Olaf Scholz awal bulan ini. Surat kabar itu menambahkan bahwa Kementerian Pertahanan Jerman mengkonfirmasi bahwa Kiev telah meminta Taurus dari Berlin. Awal pekan ini, Roderich Kiesewetter, seorang anggota parlemen Jerman dari oposisi Christian Democratic Union, mengatakan bahwa Berlin harus meninggalkan garis merah dalam pendekatannya terhadap konflik Ukraina dan menyediakan rudal jelajah dengan jangkauan lebih dari 500 km ke Kiev. Negara-negara barat telah memasok bantuan militer ke Ukraina sejak dimulainya operasi militer khusus Rusia pada Februari 2022. Bantuan tersebut mencakup senjata ringan dan berat seperti tank dan kendaraan lapis baja lainnya, rudal, drone, artileri, dan amunisi. Pada 11 Mei, Ukraina dipastikan telah menerima rudal jelajah jarak jauh pertamanya yang dikirim oleh Inggris. Rudal Storm Shadow dengan jangkauan 250 km datang dengan syarat bahwa mereka tidak akan digunakan untuk menyerang wilayah Rusia. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan Ukraina telah melanggar ketentuan ini dan serangannya telah mengakibatkan korban sipil. Gubernur wilayah Belgorod Vyacheslav Gladkov menerima serangan di kota Sebekino pada Sabtu 27 Mei kemarin. Diketahui kota Sebekino telah digempur 5 kali dalam satu hari. Saat mengunjungi kota itu, Gladkov mendapat kecaman di pintu masuk kota tersebut. Peluru membombardir jalan hingga membuat Gladkov tidak bisa keluar dari mobil. Sebelumnya, Gladkov melaporkan akibat dari penembakan di distrik Sebekino, 1 orang tewas dan 3 lainnya termasuk 2 remaja mengalami luka. Korban luka mendapat perawatan. Menurut Gladkov, 11 gedung apartemen rusak akibat pengeboman tersebut. Selain itu, 6 rumah pribadi, 2 perusahaan besar, dan 3 fasilitas komersial rusak. Kota menghadapi pemadaman listrik yang diperkirakan akan ditiadakan pada pukul 1 pagi. Diketahui Sobekino terletak di sekitar 4 km dari perbatasan Ukraina. Kota ini secara teratur mendapat kecaman dari Angkatan Bersenjata Ukraina. Ancaman teroris tingkat tinggi telah diperkenalkan di seluruh wilayah Belgorod sejak pertengahan bulan lalu. Sebagaimana diketahui, Belgorod mendapat serangan 2 hari dari militan Ukraina. Moskow menggunakan pesawat dari artileri untuk mengusir para penyerang. Di Kursk, wilayah lain yang berbatasan dengan Ukraina menembakkan mortir menewaskan seorang pekerja bangunan, kata Gubernur Roman Starovoit di media sosial. Pihak berwenang Rusia juga melaporkan serangkaian insiden yang melibatkan pesawat tak berawak di wilayah Rusia. Gedung administrasi pipa minyak rusak di wilayah Peskov sebagai akibat dari serangan 2 pesawat tak berawak, kata Gubernur Mikhail Federnikov. Ledakan itu terjadi di desa Litvinovo sekitar 10 km dari perbatasan Belarusia. Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan dan penyelidikan telah diluncurkan. Laporan yang belum dikonfirmasi dari Baza, sebuah outlet telegram Rusia dengan sumber dinas rahasia, mengatakan bahwa pesawat tak berawak tersebut menargetkan stasiun pompa minyak Transneft di Peskov.
Militer Rusia mengklaim telah menangkap seorang penyabot Ukraina di tempat persembunyiannya dekat istana puncak tebing milik Vladimir Putin. Dinas Keamanan Rusia juga mengamankan bom dari tangan penyabot Ukraina. Kini pria 42 tahun yang dicap sebagai pendukung neonazi Ukraina ditahan oleh agen FSB karena dicurigai melakukan pelanggaran teroris. Tersangka dituduh merencanakan ledakan di dekat resort Klensix, Laut Hitam Tiran, yang bertengger dengan hati-hati di atas tebing wilayah Krasnodar Selatan. Atas perbuatannya tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara. Dalam video yang beredar, terlihat militer Rusia menggelandang para tersangka. Dinas Keamanan FSB mengatakan alat peledak improvisasi siap pakai disita dari tempat persembunyian yang dilengkapi oleh seorang radikal di daerah berhutan di pinggir pemukiman. Komponen untuk membuat alat peledak rakitan disita di alamat tempat tinggalnya. Para tersangka mendapat instruksi merakit alat peledak melalui komunitas internet yang dikelola oleh militan dari Informasi Nasionalis Ukraina. Dugaan pabrik pembuat bomnya ditunjukkan sebagai simpanan yang diduga menyembunyikan alat peledak di hutan setempat. Sebagai informasi, Istana Putin bernilai sekitar 1 miliar pound dan memiliki bunker bawah tanah yang luas. Mansion kesenangan yang luas ini mengerdilkan Istana Buckingham dalam ukuran dan hanyalah salah satu dari kediaman pribadi mewah lalim di Rusia. Kediaman Putin yang luas di atas tebing berada di resort elit, meskipun media pemerintah Rusia dilarang mengungkapkan rincian istana diktator berusia 70 tahun itu. Pengungkapan baru-baru ini menunjukkan Putin telah membangun kompleks bunker yang rumit di Gelendzhik, di mana dia mungkin akan memerintah Rusia jika terjadi perang nuklir. Diagram menunjukkan sistem gua tempat persembunyian bawah tanah dengan sistem ventilasi saluran pembangunan, maksud kami saluran pembuangan dan pasokan air tawar. Kelompok anti-Putin yang berpihak ke Ukraina merilis video yang memperlihatkan pasukan Rusia meringkuk selama serangan di lintas perbatasan. Video pertama yang dibagikan selama operasi di wilayah Belgorod itu juga menunjukkan kepengecutan dan ketidakprofesionalan pasukan Putin. Legiun tersebut mengklaim telah merebut desa-desa di Belgorod pada hari Senin dalam sebuah operasi yang menurut Moskow dilakukan oleh kelompok sabotase Ukraina yang bentrok dengan pasukan Rusia. Ukraina telah membantah adanya hubungan dengan serangan nekat tersebut, di mana milisi anti-Kremlin lainnya kelompok sukarelawan Rusia juga mengaku bertanggung jawab. Video berdurasi 1 menit 52 detik itu dimulai dengan pengambilan gambar cakrawala latar belakang yang diberi judul wilayah Belgorod sebelum masuk ke bagian dalam sebuah kendaraan militer dengan apa yang tampak seperti anggota legiun yang mengemudi di sepanjang jalan di lokasi yang tidak disebutkan. Rekaman drone di atas kepala menunjukkan apa yang digambarkan sebagai kendaraan tempur militer musuh BMP-2 dan kemudian klip tersebut menunjukkan sebuah rumah tinggal. Sebuah keterangan mengatakan bahwa personel perusahaan senapan bermotor Rusia mencari tempat untuk bersembunyi di bangunan tempat tinggal yang ditinggalkan penduduk setempat. Video tersebut konon menunjukkan penembakan di tempat persembunyian personel Rusia dan serangan terhadap peralatan mereka. Nampak kendaraan tempur yang hancur akan lagi berjalan di sepanjang jalan Rusia untuk menghancurkan kota-kota Ukraina. Meski demikian, video tersebut belum diverifikasi secara independen. Sementara Rusia mengklaim telah mendapatkan kembali kendali atas situasi pada hari Rabu. Legiun menggambarkan operasi itu sebagai sebuah keberhasilan dan mengatakan bahwa mereka telah merebut sejumlah besar peralatan dan mengambil tawanan. Hal ini terjadi di tengah laporan bahwa gedung Kementerian Dalam Negeri Rusia di Oblast Belgorod dihantam serangan drone.
Outlet berita online Baza melaporkan bahwa pesawat tak berawak tersebut menjatuhkan sebuah alat peledak di gedung Departemen Migrasi di Desa Miski pada hari Jumat. Sementara itu, pada hari sebelumnya, Gubernur Daerah Vyacheslav Gladkov mengatakan bahwa sebuah alat peledak yang dijatuhkan dari pesawat tak berawak merusak sebuah bangunan milik perusahaan energi raksasa Gazprom. Kapal pengintai armada Laut Hitam Ivan Hurs telah tiba di pangkalannya di Sevastopol setelah melakukan misi khusus di Laut Hitam. Ivan Hurs adalah kapal yang dijuluki oleh ahli teori militer Rusia sebagai kapal utama perang jaringan sentris. Kedatangan kapal itu di Laut Hitam untuk memastikan keamanan jaringan pipa gas aliran Turki dan aliran biru. Ivan Hurs mampu melakukan pengintaian yang ditujukan untuk peperangan elektronik dan koordinasi kapal lain. Sebelumnya, Ivan Hurs sempat mendapat serangan dari kapal tak berawak Ukraina. Namun, Angkatan Bersenjata Rusia berhasil menghancurkan 3 speedboat Ukraina. Semua kapal musuh dihancurkan oleh militer Rusia 140 km timur Laut Selat Bosporus. Meski ada upaya sabotase yang mencolok, Ivan Hurs tetap menjalankan tugasnya. Sebagai informasi, Blue Stream adalah pipa gas utama yang mentransfer gas dari Rusia ke Turki melalui Laut Hitam. Pipa yang dibangun oleh Gazprom Rusia dan perusahaan energi Italia melewati wilayah Eropa Timur. Sementara Turkstream adalah pipa 11,5 miliar euro yang mampu memompa hingga 31,5 miliar meter kubik gas Rusia per tahun di Turki. Rusia menuding Ukraina sedang memperkerjakan 2.500 tentara bayaran asing dari berbagai negara di dunia. Demikian disampaikan Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu pada pertemuan Dewan Menteri Pertahanan Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif di Minsk pada hari Kamis 25 Mei. Dikutip dari Rusia Today, Sergei Shoigu menyindir negara-negara barat yang terus memaksakan Ukraina untuk terus melawan Rusia. Negara-negara NATO ingin Kiev menghadirkan keberhasilan taktis di medan perang terlepas dari biaya nyawa manusia dan memompa negara yang penuh dengan senjata dan pejuang. Menurutnya untuk kepentingan tersebut bahkan Barat telah menggelontorkan dana sebesar 65 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 979,830 triliun rupiah. Dia juga mengklaim bahwa taktik Kiev telah berevolusi untuk memasukkan metode konfrontasi teroris, termasuk sabotase dan pembunuhan tingkat tinggi. Shoigu mengklaim bahwa ini hanya akan menyebabkan eskalasi lebih lanjut dan memperpanjang konflik.
Shoigu menyarankan bahwa ini dilakukan dengan sengaja dan NATO telah menggunakan krisis Ukraina sebagai alasan untuk membangun kemampuan militernya dan memodernisasi infrastrukturnya di Eropa Tengah dan Timur. Shoigu mengklaim AS dan sekutunya sengaja menciptakan sarang ketegangan dan memprovokasi krisis di dekat perbatasan anggota CSTO yang mengarah ke situasi militer politik yang sangat tidak stabil di wilayah ini. Menteri tersebut menuduh Barat memberikan dukungan untuk struktur teroris dan ekstremis dan juga menggunakan sanksi, ancaman, dan pemerasan untuk mencapai tujuan mereka yang mendestabilisasi kawasan. Pada hari Jumat, Shoigu juga berbicara dengan timpalannya dari Belarusia, Viktor Hrenin. Selama pertemuan mereka, dia menjelaskan bahwa Barat sedang mengobarkan perang yang tidak diumumkan melawan Rusia dan Belarusia dan bahwa aktivitas militer NATO telah mengambil arah yang paling agresif. Menanggapi retorika yang semakin agresif, Barat dan misi nuklir bersama yang melibatkan latihan pengerahan senjata, pemusnahan massal, Moskow dan Minsk secara resmi menandatangani kesepakatan senjata nuklir pada hari Kamis yang memungkinkan pengerahan senjata nuklir taktis Rusia di wilayah tersebut dari Belarusia. Shoigu menjelaskan bahwa kendali atas senjata tetap berada di tangan Moskow, tetapi mencatat bahwa langkah-langkah tambahan dapat diambil untuk memastikan keamanan negara persatuan Rusia dan Belarusia. Pasukan Rusia dilaporkan menghancurkan lebih dari 260 tentara Ukraina selama beberapa hari terakhir di wilayah Donetsk. Operasi aktif oleh unit dan tembakan artileri dari Battle Group South juga menghancurkan 2 kendaraan tempur lapis baja, 5 kendaraan sistem artileri bermotor Gvosdika, dan 2 howitzer D-30. Gudang amunisi dari Brigade Mekanik ke-110 Angkatan Bersenjata Ukraina juga dihancurkan di daerah Avdiivka. Demikian disampaikan juru bicara Kementerian Pertahanan Letnan Jenderal Igor Honasenkov melaporkan pada hari Sabtu. Sementara di daerah Kupiang selama 24 jam terakhir Angkatan Bersenjata Ukraina menderita lebih dari 45 kematian, kehilangan howitzer M-STAB serta sistem radar buatan AS, dan 2 kendaraan tempur lapis baja. Pasukan Rusia memusnahkan 2 depot amunisi Ukraina di DPR wilayah Zaporozhye. Depot amunisi tersebut dari Brigade Serangan Udara ke-79 Angkatan Bersenjata Ukraina dan Brigade Serangan Gunung ke-128. Ini terjadi di daerah pemukiman Novomikhailovka dan Stepovoy. Sebelumnya, Igor Honasenkov mengumumkan bahwa pertahanan udara Rusia mencegah 2 rudal Storm Shadow, 19 roket HIMARS, 2 rudal HARMS, dan menembak jatuh 12 drone tempur Ukraina dalam 24 jam terakhir. Letnan Jenderal menambahkan bahwa secara total Angkatan Bersenjata Rusia telah menghancurkan 429 pesawat tempur Ukraina, 235 helikopter tempur, 4.353 kendaraan udara tak berawak, 424 sistem rudal permukaan ke udara, 9.310 tank, dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.100 peluncur roket ganda, 4.919 senjata dan mortir artileri lapangan, dan 10.481 kendaraan bermotor militer khusus sejak awal operasi militer khusus di Ukraina. Sementara itu, laporan terbaru pada Minggu 28 Mei terjadi serangkaian ledakan di ibu kota Kiev. Pengumuman ini disampaikan oleh Wali Kota Kiev, Vitaly Klitschko melalui saluran telegramnya. Peringatan udara telah diumumkan di sebagian besar wilayah negara saat ini termasuk Kiev dan wilayah Kiev.
Intelijen Ukraina menuding Rusia tengah membuat skenario kecelakaan besar di pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia, Ukraina. Dia menduga upaya itu dilakukan untuk menggagalkan serangan balasan Ukraina. Tudingan ini disampaikan oleh Direktorat Intelijen Kementerian Pertahanan Ukraina pada Jumat 26 Mei melalui sosial media Twitter. Dikutip dari Tribunnews.com, Minggu 28 Mei, intelijen Ukraina menyebutkan skenario yang mungkin dilakukan Rusia dapat mengakibatkan kebocoran zat radioaktif yang menciptakan insiden global dan memaksa penyelidikan oleh otoritas internasional di mana pertempuran di sana akan dihentikan. Menurutnya, Rusia akan menggunakan jeda dalam perang di Zaporizhia untuk menyusun kembali pasukannya dan bersiap lebih baik untuk menghentikan serangan balasan Ukraina. Untuk mewujudkannya, Rusia mengganggu rotasi personel misi pemantauan permanen Badan Energi Atom Internasional PBB yang dijadwalkan pada Sabtu, kata pernyataan itu. Pernyataan itu tidak memberikan bukti untuk mendukung klaim tersebut. Para ahli mengatakan laporan kebocoran radiasi di PLTN terbesar di Eropa itu akan diikuti dengan evakuasi segera yang bisa menjadi sangat rumit di zona perang. Menurut para ahli, bagi banyak orang, ketakutan akan berkontaminasi radiasi juga bisa lebih berbahaya daripada radiasi itu sendiri. Pekan lalu, saksi mata mengatakan pasukan militer Rusia meningkatkan posisi pertahanan di dalam dan di sekitar pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia menjelang serangan balasan Ukraina. Dalam persiapan untuk insiden radioaktif yang direncanakan, Rusia telah mengganggu jadwal rotasi inspektur dari Badan Energi Atom Internasional yang berbasis di pabrik tersebut. Laporan tentang insiden yang direncanakan di Zaporizhia diulangi dalam Twitter oleh perwakilan Ukraina untuk PBB di New York, Sergei Kislitsia. Sergei Kislitsia mengatakan peristiwa itu dapat terungkap dalam beberapa jam mendatang. Pernyataan Direktorat Intelijen Kementerian Pertahanan Ukraina itu tidak memberikan bukti untuk mendukung klaimnya. Selain itu, IAEA yang berbasis di Wina yang sering memposting pembaruan tentang situasi di pembangkit listrik Zaporizhia tidak menyebutkan adanya gangguan pada jadwalnya. Ukraina dan Rusia telah berulang kali menuduh satu sama lain menyerang pabrik tersebut. Pada Februari 2023, Rusia mengatakan Ukraina berencana untuk melakukan insiden nuklir di wilayahnya dan menyalahkan Rusia. Rusia juga berulang kali menuduh Ukraina merencanakan operasi bendera palsu dengan senjata non-konvensional menggunakan bahan biologis dan radioaktif. Sejauh ini tidak ada serangan seperti itu yang terjadi di Zaporizhia. Pabrik Zaporizhia terletak di wilayah Ukraina Selatan yang diduduki oleh Rusia. Pabrik itu adalah pembangkit listrik tenaga nuklir terbesar di Eropa. Daerah Zaporizhia telah berulang kali dilanda penembakan dengan kedua belah pihak saling menyalahkan atas serangan berbahaya itu. Menjelang serangan balik yang diharapkan, Ukraina kekhawatiran meningkat terkait bencana nuklir yang dapat terjadi di tengah meningkatnya aktivitas militer di sekitar Zaporizhia. Militer Rusia diduga memanfaatkan paus beluga yang sudah terlatih untuk dijadikan mata-mata. Mamalia dengan julukan H. Valdimir itu dilaporkan telah berjalan di sepanjang pantai Norwegia selama sekitar 4 tahun atau sejak 2019. Ikan tersebut bahkan disebut cenderung tinggal di area peternakan di mana ia dapat menangkap ikan. Meski demikian, kini telah memasuki Inner Oslofjord yang digambarkan sebagai daerah padat penduduk. Hal ini artinya keberadaan H. Valdimir dapat beresiko terluka karena kontak manusia. Laporan terbaru ini disampaikan oleh Direktorat Perikanan Norwegia. Menurut ahli di Badan Paus itu terlihat semacam tali kekang yang dibuat untuk menempatkan kamera kecil. Direktur Perikanan Norwegia, Frank Bakke-Jensen, mengatakan sejauh ini hanya ada insiden kecil yang menyebabkan paus itu mengalami luka ringan karena kontak dengan perahu.
Ia pun juga mengimbau warga Norwegia untuk menjauhi mamalia yang diduga memiliki hubungan dengan Rusia itu. Dalam sebuah pernyataan kemarin, Direktur Frank Bakke Jensen mengatakan orang harus menjaga jarak meskipun paus itu jinak dan terbiasa berada di sekitar orang. Sebagai informasi, wilayah Oslofjord merupakan tempat peristirahatan musim panas yang populer bagi orang-orang yang tinggal di Oslo, hanya berjarak 100 km dari ibu kota Norwegia dan melihat aktivitas perahu yang tinggi. Migrasi H. Valdimir ke daerah tersebut telah memicu kekhawatiran bahwa dia mungkin perlu dibawa ke penangkaran demi keselamatannya. Pergerakan H. Valdimir akan dipantau oleh tim Angkatan Laut dengan harapan dia akan berbalik begitu mencapai ujung Oslofjord. Makhluk sederhana itu pertama kali ditemukan pada 2019 oleh nelayan Joar Heston di lepas pantai Finnmark, sebuah daerah di timur laut Norwegia. Dia berhasil membebaskan hewan itu dari tali kekangnya setelah bergesekan dengan perahu dalam upaya nyata untuk membebaskan dirinya dan menghubungi Direktorat Perikanan negara itu. Presiden Amerika Serikat Joe Biden bereaksi keras atas pemindahan senjata taktis nuklir Rusia ke Belarusia. Biden mengatakan bahwa ia merasa sangat negatif terkait senjata nuklir taktis Rusia yang ditempatkan di negara tetangganya. Pernyataan Biden ini muncul setelah Presiden Belarusia Alexander Lukashenko mengumumkan bahwa pengerahan amunisi nuklir telah dimulai. Lukashenko menambahkan Rusia tidak perlu khawatir tentang keamanan persenjataannya karena orang-orang Belarusia yang merupakan orang-orang yang praktis dan hemat akan dapat menjaga mereka tetap aman. Kedutaan Besar Rusia di Washington menanggapi reaksi Biden, mengatakan itu adalah hak kedaulatan Rusia dan Belarusia untuk memastikan keamanan mereka dengan cara yang dianggap perlu di tengah perang hibrida skala besar yang dilancarkan oleh Washington. Kedutaan juga menekankan bahwa meskipun Rusia memindahkan persenjataannya ke Belarusia, kendali kontrol dan penggunaannya tetap berada di pihak Rusia. Tidak akan Moskow sepenuhnya konsisten dengan kewajiban hukum internasional, kata kedaulatan melalui telegram pada hari Sabtu. Senjata nuklir taktis tidak ditransfer ke Belarus, kendali atas senjata tersebut dan keputusan penggunaannya tetap berada di tangan Rusia. Pejabat Kremlin mengatakan sebelum menyalahkan pihak lain, Washington harus melakukan introspeksi diri. AS telah puluhan tahun mempertahankan persenjataan nuklirnya yang besar di Eropa. Saat ini senjata nuklir taktis Amerika ada di wilayah 5 negara NATO, Eropa, Belgia, Jerman, Italia, Belanda, dan Turki. Pemimpin Rusia Vladimir Putin mengumumkan bahwa senjata nuklir taktis akan ditempatkan di Belarus pada akhir Maret. Dia mengatakan bahwa langkah ini dipicu oleh keputusan Inggris untuk menyediakan amunisi uranium yang sudah habis pada Ukraina di tengah konflik antara Moskow dan Kiev. Belarus telah meminta sekutu terdekatnya, Rusia, untuk mengerahkan senjata nuklir di wilayahnya dengan alasan kebijakan agresif Barat terhadap negara tersebut dan ancaman yang dirasakan oleh senjata nuklir AS yang dikerahkan di negara-negara tetangga di Eropa. Moskow dan Minsk menandatangani perjanjian yang memungkinkan senjata nuklir taktis Rusia untuk ditempatkan di Belarus pada hari Kamis lalu. Menurut Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu, Rusia telah menyediakan rudal Iskander M berkemampuan nuklir kepada militer Belarusia dan membantu negara itu memodifikasi beberapa jet tempurnya agar dapat membawa senjata nuklir. Ukraina mengamankan rudal Sidewinder mematikan yang telah mencabik pesawat tempur MiG Tiongkok selama konflik Taiwan. Hal ini disampaikan oleh Menteri Pertahanan Kanada Anita Anand dalam pertemuan Ukraine Defense Contact Group ke-12 pada tanggal 25 Mei lalu. Anand mengatakan bahwa Kanada akan memasok 43 rudal Raytheon
AIM-9 Sidewinder ke Kiev. Paket bantuan ini dari Inventaris Angkatan Udara Kanada. Pengumuman ini merupakan bagian dari program bantuan militer yang lebih besar untuk Ukraina. Lebih lanjut, Anan mencatat bahwa sumbangan ini akan membantu Ukraina untuk mengamankan wilayah udaranya dalam menghadapi serangan Rusia yang sedang berlangsung. Sidewinder dinamai ular derik bertanduk Amerika dipasok ke Ukraina untuk pertama kalinya. Janji untuk mentransfer rudal ini bertepatan dengan momentum positif yang dibangun di antara negara-negara NATO yang dipimpin AS untuk mempersenjatai Angkatan Udara Ukraina dengan jet tempur barat khususnya F-16 Fighting Falcons. Sebelumnya Amerika Serikat telah mengirimkan amunisi canggih seperti AGM-88 HARM yang merupakan rudal anti radiasi supersonik udara ke permukaan dan anti radiasi serta Joint Direct Attack Munition Extended Range yang sejak itu telah diintegrasikan dengan pesawat-pesawat tempur peninggalan Uni Soviet seperti MiG-29 dan Su-27 Flanker. Selain itu, Ukraina secara resmi mengakui menggunakan rudal jarak jauh Storm Shadow yang baru saja diakuisisinya untuk menyerang posisi Rusia. Dalam perkembangan terbaru, sebuah gambar yang dipublikasikan oleh Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov, informasi bahwa pesawat Su-24MR Vencer yang telah dimodifikasi digunakan untuk meluncurkan Storm Shadow. Mengikuti praktik ini, rudal AIM-9 Sidewinder Kanada dapat dipasang pada pesawat Soviet dalam inventaris Ukraina dalam apa yang dilihat sebagai upaya tulus oleh Ukraina untuk memadukan sistem asal Barat dan Rusia, seperti yang dijelaskan dalam analisis terperinci yang baru-baru ini diterbitkan oleh Eurasian Times. Saat ini masih belum jelas pesawat mana yang akan dipilih sebagai pembawa rudal AIM-9 Sidewinder untuk varian rudal mana yang akan dikirim ke Kiev. Mengamankan rudal kelas barat yang kuat datang pada saat yang tepat bagi Ukraina. Sebagai contoh, rudal Storm Shadow mengguncang Moskow ketika menghantam posisi Rusia di wilayah Luhansk. Ini adalah pertama kalinya Ukraina dipersenjatai dengan rudal jarak jauh yang memungkinkan mereka untuk menyerang pasukan musuh di belakang garis depan. AIM-9 Sidewinder tidak termasuk dalam kategori rudal Storm Shadow. Sebaliknya, rudal ini merupakan rudal jarak pendek yang dapat diluncurkan dari udara dan darat, terutama oleh sistem rudal permukaan ke udara canggih nasional yang telah beroperasi dengan pasukan Ukraina. Rusia mengingatkan Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk tidak menceramahi pihaknya soal pengerahan senjata nuklir taktis di wilayah Belarusia. Rusia menyebut kritik AS terhadap rencana pengerahan Moskow sebagai tindakan munafik. Moskow justru melayangkan kritik balik lantaran Washington selama beberapa dekade telah mengerahkan senjata nuklir semacam itu di Eropa. Demikian disampaikan Kedutaan Besar Rusia di Amerika Serikat pada Sabtu 27 Mei.
Kedutaan Rusia itu menegaskan penyebaran senjata nuklir taktis ke Belarusia adalah hak kedaulatan Rusia dan Belarusia untuk mempertahankan keamanan. Di sisi lain, Presiden Belarusia Alexander Lukashenko mengatakan bahwa senjata-senjata nuklir tersebut sudah dalam perjalanan. Presiden AS Joe Biden mengungkapkan reaksi sangat negatif terhadap laporan bahwa Rusia telah melanjutkan rencana untuk menyebarkan senjata nuklir taktis di Belarusia. Departemen Luar Negeri AS Matthew Miller juga mengecam rencana penyebaran nuklir Rusia. Miller menggambarkan rencana penyebaran nuklir Rusia ke Belarusia sebagai contoh terbaru dari perilaku yang tidak bertanggung jawab. Miller mengulangi peringatan AS soal penggunaan senjata kimia, biologi, dan nuklir dalam konflik akan menghadapi konsekuensi berat tanpa merinci konsekuensi itu. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu dan Menteri Pertahanan Belarusia Viktor Hrenin menandatangani dokumen tentang pengerahan senjata nuklir taktis Rusia di wilayah Belarusia pada Kamis 25 Mei. Rusia akan mempertahankan kendali atas senjata nuklir non-strategisnya yang ditempatkan di negara tetangga, yakni Belarusia. Ia menjamin kontrol penggunaan senjata itu hanya dapat dilakukan oleh Rusia meski diletakkan di wilayah Belarusia.
Militer Ukraina dilaporkan mulai pelatihan tank Abrams di Jerman. Juru bicara Pentagon mengatakan ada 400 tentara Ukraina di Jerman untuk berlatih tank buatan AS tersebut. Adapun rinciannya sekitar 200 tentara memulai instruksi senjata gabungan di tempat pelatihan di Grafenwohr dan Hohenfels pada hari Jumat. Sementara 200 lainnya mulai dilatih dalam pengisian bahan bakar dan pemeliharaan tank. Selain berlatih di Jerman, Ukraina juga telah mengajukan permintaan kepada pemerintah untuk mendapatkan rudal jelajah jarak jauh Swedia Jerman, Taurus KEPD 350 dengan jangkauan hingga 500 km. Demikian laporan surat kabar Jerman dari sumber-sumber pemerintah. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengangkat masalah pengiriman rudal Jerman ke Ukraina selama pertemuannya dengan Kanselir Jerman Olaf Scholz awal bulan ini. Surat kabar itu menambahkan bahwa Kementerian Pertahanan Jerman mengkonfirmasi bahwa Kiev telah meminta Taurus dari Berlin. Awal pekan ini, Roderich Kiesewetter, seorang anggota parlemen Jerman dari oposisi Christian Democratic Union, mengatakan bahwa Berlin harus meninggalkan garis merah dalam pendekatannya terhadap konflik Ukraina dan menyediakan rudal jelajah dengan jangkauan lebih dari 500 km ke Kiev. Negara-negara barat telah memasok bantuan militer ke Ukraina sejak dimulainya operasi militer khusus Rusia pada Februari 2022. Bantuan tersebut mencakup senjata ringan dan berat seperti tank dan kendaraan lapis baja lainnya, rudal, drone, artileri, dan amunisi. Pada 11 Mei, Ukraina dipastikan telah menerima rudal jelajah jarak jauh pertamanya yang dikirim oleh Inggris. Rudal Storm Shadow dengan jangkauan 250 km datang dengan syarat bahwa mereka tidak akan digunakan untuk menyerang wilayah Rusia. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan Ukraina telah melanggar ketentuan ini dan serangannya telah mengakibatkan korban sipil. Gubernur wilayah Belgorod Vyacheslav Gladkov menerima serangan di kota Shebekino pada Sabtu 27 Mei kemarin. Diketahui kota Shebekino telah digempur 5 kali dalam satu hari. Saat mengunjungi kota itu, Gladkov mendapat kecaman di pintu masuk kota tersebut. Peluru membombardir jalan hingga membuat Gladkov tidak bisa keluar dari mobil. Sebelumnya, Gladkov melaporkan akibat dari penembakan di distrik Shebekino, 1 orang tewas dan 3 lainnya termasuk 2 remaja mengalami luka. Korban luka mendapat perawatan. Menurut Gladkov, 11 gedung apartemen rusak akibat pengeboman tersebut. Selain itu, 6 rumah pribadi, 2 perusahaan besar, dan 3 fasilitas komersial rusak. Kota menghadapi pemadaman listrik yang diperkirakan akan ditiadakan pada pukul 1 pagi. Diketahui Shebekino terletak di sekitar 4 km dari perbatasan Ukraina. Kota ini secara teratur mendapat kecaman dari Angkatan Bersenjata Ukraina. Ancaman teroris tingkat tinggi telah diperkenalkan di seluruh wilayah Belgorod sejak pertengahan bulan lalu. Sebagaimana diketahui, Belgorod mendapat serangan 2 hari dari militan Ukraina. Moskow menggunakan pesawat dari artileri untuk mengusir para penyerang. Di Kursk, wilayah lain yang berbatasan dengan Ukraina menembakkan mortir menewaskan seorang pekerja bangunan, kata Gubernur Roman Starovoit di media sosial. Pihak berwenang Rusia juga melaporkan serangkaian insiden yang melibatkan pesawat tak berawak di wilayah Rusia. Gedung administrasi pipa minyak rusak di wilayah Peskov sebagai akibat dari serangan 2 pesawat tak berawak, kata Gubernur Mikhail Federnikov. Ledakan itu terjadi di desa Litvinovo, sekitar 10 km dari perbatasan Belarusia. Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan dan penyelidikan telah diluncurkan. Laporan yang belum dikonfirmasi dari Baza, sebuah outlet telegram Rusia dengan sumber dinas rahasia, mengatakan bahwa pesawat tak berawak tersebut menargetkan stasiun pompa minyak Transneft di Peskov.
Militer Rusia mengklaim telah menangkap seorang penyabot Ukraina di tempat persembunyiannya dekat istana puncak tebing milik Vladimir Putin. Dinas Keamanan Rusia juga mengamankan bom dari tangan penyabot Ukraina. Kini pria 42 tahun yang dicap sebagai pendukung neonazi Ukraina ditahan oleh agen FSB karena dicurigai melakukan pelanggaran teroris. Tersangka dituduh merencanakan ledakan di dekat resort Glenstick, Laut Hitam Tiran yang bertengger dengan hati-hati di atas tebing wilayah Krasnodar Selatan. Atas perbuatannya tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara. Dalam video yang beredar, terlihat militer Rusia menggelandang para tersangka. Dinas Keamanan FSB mengatakan alat peledak improvisasi siap pakai disita dari tempat persembunyian yang dilengkapi oleh seorang radikal di daerah berhutan di pinggir pemukiman. Komponen untuk membuat alat peledak rakitan disita di alamat tempat tinggalnya. Para tersangka mendapat instruksi merakit alat peledak melalui komunitas internet yang dikelola oleh militan dari Informasi Nasionalis Ukraina. Dugaan pabrik pembuat bomnya ditunjukkan sebagai simpanan yang diduga menyembunyikan alat peledak di hutan setempat. Sebagai informasi, Istana Putin bernilai sekitar 1 miliar pound dan memiliki bunker bawah tanah yang luas. Mansion kesenangan yang luas ini mengerdilkan Istana Buckingham dalam ukuran dan hanyalah salah satu dari kediaman pribadi mewah lalim di Rusia. Kediaman Putin yang luas di atas tebing berada di resort elit, meskipun media pemerintah Rusia dilarang mengungkapkan rincian istana diktator berusia 70 tahun itu. Pengungkapan baru-baru ini menunjukkan Putin telah membangun kompleks bunker yang rumit di Gelendzhik, di mana dia mungkin akan memerintah Rusia jika terjadi perang nuklir. Diagram menunjukkan sistem gua tempat persembunyian bawah tanah dengan sistem ventilasi saluran pembangunan, maksud kami saluran pembuangan dan pasokan air tawar. Kelompok anti-Putin yang berpihak ke Ukraina merilis video yang memperlihatkan pasukan Rusia meringkuk selama serangan di lintas perbatasan. Video pertama yang dibagikan selama operasi di wilayah Belgorod itu juga menunjukkan kepengecutan dan ketidakprofesionalan pasukan Putin. Legiun tersebut mengklaim telah merebut desa-desa di Belgorod pada hari Senin dalam sebuah operasi yang menurut Moskow dilakukan oleh kelompok sabotase Ukraina yang bentrok dengan pasukan Rusia. Ukraina telah membantah adanya hubungan dengan serangan nekat tersebut, di mana milisi anti-Kremlin lainnya kelompok sukarelawan Rusia juga mengaku bertanggung jawab. Video berdurasi 1 menit 52 detik itu dimulai dengan pengambilan gambar cakrawala latar belakang yang diberi judul wilayah Belgorod sebelum masuk ke bagian dalam sebuah kendaraan militer dengan apa yang tampak seperti anggota legiun yang mengemudi di sepanjang jalan di lokasi yang tidak disebutkan. Rekaman drone di atas kepala menunjukkan apa yang digambarkan sebagai kendaraan tempur militer musuh BMP-2 dan kemudian klip tersebut menunjukkan sebuah rumah tinggal. Sebuah keterangan mengatakan bahwa personel perusahaan senapan bermotor Rusia mencari tempat untuk bersembunyi di bangunan tempat tinggal yang ditinggalkan penduduk setempat. Video tersebut konon menunjukkan penembakan di tempat persembunyian personel Rusia dan serangan terhadap peralatan mereka. Nampak kendaraan tempur yang hancur akan lagi berjalan di sepanjang jalan Rusia untuk menghancurkan kota-kota Ukraina. Meski demikian, video tersebut belum diverifikasi secara independen. Sementara Rusia mengklaim telah mendapatkan kembali kendali atas situasi pada hari Rabu. Legiun menggambarkan operasi itu sebagai sebuah keberhasilan dan mengatakan bahwa mereka telah merebut sejumlah besar peralatan dan mengambil tawanan. Hal ini terjadi di tengah laporan bahwa gedung Kementerian Dalam Negeri Rusia di Oblast Belgorod dihantam serangan drone.
Outlet berita online Baza melaporkan bahwa pesawat tak berawak tersebut menjatuhkan sebuah alat peledak di gedung Departemen Migrasi di Desa Miski pada hari Jumat. Sementara itu, pada hari sebelumnya, Gubernur Daerah Vyacheslav Gladkov mengatakan bahwa sebuah alat peledak yang dijatuhkan dari pesawat tak berawak merusak sebuah bangunan milik perusahaan energi raksasa Gazprom. Kapal pengintai armada Laut Hitam Ivan Hurs telah tiba di pangkalannya di Sevastopol setelah melakukan misi khusus di Laut Hitam. Ivan Hurs adalah kapal yang dijuluki oleh ahli teori militer Rusia sebagai kapal utama perang jaringan sentris. Kedatangan kapal itu di Laut Hitam untuk memastikan keamanan jaringan pipa gas aliran Turki dan aliran biru. Ivan Hurs mampu melakukan pengintaian yang ditujukan untuk peperangan elektronik dan koordinasi kapal lain. Sebelumnya, Ivan Hurs sempat mendapat serangan dari kapal tak berawak Ukraina. Namun, Angkatan Bersenjata Rusia berhasil menghancurkan 3 speedboat Ukraina. Semua kapal musuh dihancurkan oleh militer Rusia 140 km timur Laut Selat Bosporus. Meski ada upaya sabotase yang mencolok, Ivan Hurs tetap menjalankan tugasnya. Sebagai informasi, Blue Stream adalah pipa gas utama yang mentransfer gas dari Rusia ke Turki melalui Laut Hitam. Pipa yang dibangun oleh Gazprom Rusia dan perusahaan energi Italia melewati wilayah Eropa Timur. Sementara Turkstream adalah pipa 11,5 miliar euro yang mampu memompa hingga 31,5 miliar meter kubik gas Rusia per tahun di Turki. Rusia menuding Ukraina sedang memperkerjakan 2.500 tentara bayaran asing dari berbagai negara di dunia. Demikian disampaikan Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu pada pertemuan Dewan Menteri Pertahanan Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif di Minsk pada hari Kamis 25 Mei. Dikutip dari Rusia Today, Sergei Shoigu menyindir negara-negara barat yang terus memaksakan Ukraina untuk terus melawan Rusia. Negara-negara NATO ingin Kiev menghadirkan keberhasilan taktis di medan perang terlepas dari biaya nyawa manusia dan memompa negara yang penuh dengan senjata dan pejuang. Menurutnya untuk kepentingan tersebut bahkan Barat telah menggelontorkan dana sebesar 65 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 979,830 triliun rupiah. Dia juga mengklaim bahwa taktik Kiev telah berevolusi untuk memasukkan metode konfrontasi teroris, termasuk sabotase dan pembunuhan tingkat tinggi. Shoigu mengklaim bahwa ini hanya akan menyebabkan eskalasi lebih lanjut dan memperpanjang konflik.
Shoigu menyarankan bahwa ini dilakukan dengan sengaja dan NATO telah menggunakan krisis Ukraina sebagai alasan untuk membangun kemampuan militernya dan memodernisasi infrastrukturnya di Eropa Tengah dan Timur. Shoigu mengklaim AS dan sekutunya sengaja menciptakan sarang ketegangan dan memprovokasi krisis di dekat perbatasan anggota CSTO yang mengarah ke situasi militer politik yang sangat tidak stabil di wilayah ini. Menteri tersebut menuduh Barat memberikan dukungan untuk struktur teroris dan ekstremis dan juga menggunakan sanksi, ancaman, dan pemerasan untuk mencapai tujuan mereka yang mendestabilisasi kawasan. Pada hari Jumat, Shoigu juga berbicara dengan timpalannya dari Belarusia, Viktor Hrenin. Selama pertemuan mereka, dia menjelaskan bahwa Barat sedang mengobarkan perang yang tidak diumumkan melawan Rusia dan Belarusia dan bahwa aktivitas militer NATO telah mengambil arah yang paling agresif. Menanggapi retorika yang semakin agresif, Barat dan misi nuklir bersama yang melibatkan latihan pengerahan senjata, pemusnahan massal, Moskow dan Minsk secara resmi menandatangani kesepakatan senjata nuklir pada hari Kamis yang memungkinkan pengerahan senjata nuklir taktis Rusia di wilayah tersebut dari Belarusia. Shoigu menjelaskan bahwa kendali atas senjata tetap berada di tangan Moskow, tetapi mencatat bahwa langkah-langkah tambahan dapat diambil untuk memastikan keamanan negara persatuan Rusia dan Belarusia. Pasukan Rusia dilaporkan menghancurkan lebih dari 260 tentara Ukraina selama beberapa hari terakhir di wilayah Donetsk. Operasi aktif oleh unit dan tembakan artileri dari Battle Group South juga menghancurkan 2 kendaraan tempur lapis baja, 5 kendaraan sistem artileri bermotor Gvosdika, dan 2 howitzer D-30. Gudang amunisi dari Brigade Mekanik ke-110 Angkatan Bersenjata Ukraina juga dihancurkan di daerah Avdiivka. Demikian disampaikan juru bicara Kementerian Pertahanan Letnan Jenderal Igor Honasenkov melaporkan pada hari Sabtu. Sementara di daerah Kupiang selama 24 jam terakhir Angkatan Bersenjata Ukraina menderita lebih dari 45 kematian, kehilangan howitzer M-STAB serta sistem radar buatan AS, dan 2 kendaraan tempur lapis baja. Pasukan Rusia memusnahkan 2 depot amunisi Ukraina di DPR wilayah Zaporozhye. Depot amunisi tersebut dari Brigade Serangan Udara ke-79 Angkatan Bersenjata Ukraina dan Brigade Serangan Gunung ke-128. Ini terjadi di daerah pemukiman Novomikhailovka dan Stepovoy. Sebelumnya, Igor Honasenkov mengumumkan bahwa pertahanan udara Rusia mencegah 2 rudal Storm Shadow, 19 roket HIMARS, 2 rudal HARMS, dan menembak jatuh 12 drone tempur Ukraina dalam 24 jam terakhir. Letnan Jenderal menambahkan bahwa secara total Angkatan Bersenjata Rusia telah menghancurkan 429 pesawat tempur Ukraina, 235 helikopter tempur, 4.353 kendaraan udara tak berawak, 424 sistem rudal permukaan ke udara, 9.310 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.100 peluncur roket ganda, 4.919 senjata dan mortir artileri lapangan, dan 10.481 kendaraan bermotor militer khusus sejak awal operasi militer khusus di Ukraina. Sementara itu, laporan terbaru pada Minggu 28 Mei terjadi serangkaian ledakan di ibu kota Kiev. Pengumuman ini disampaikan oleh Wali Kota Kiev, Vitaly Klitschko melalui saluran telegramnya. Peringatan udara telah diumumkan di sebagian besar wilayah negara saat ini termasuk Kiev dan wilayah Kiev.
Intelijen Ukraina menuding Rusia tengah membuat skenario kecelakaan besar di pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia, Ukraina. Dia menduga upaya itu dilakukan untuk menggagalkan serangan balasan Ukraina. Tudingan ini disampaikan oleh Direktorat Intelijen Kementerian Pertahanan Ukraina pada Jumat 26 Mei melalui sosial media Twitter. Dikutip dari Tribunnews.com, Minggu 28 Mei, intelijen Ukraina menyebutkan skenario yang mungkin dilakukan Rusia dapat mengakibatkan kebocoran zat radioaktif yang menciptakan insiden global dan memaksa penyelidikan oleh otoritas internasional di mana pertempuran di sana akan dihentikan. Menurutnya, Rusia akan menggunakan jeda dalam perang di Zaporizhia untuk menyusun kembali pasukannya dan bersiap lebih baik untuk menghentikan serangan balasan Ukraina. Untuk mewujudkannya, Rusia mengganggu rotasi personel misi pemantauan permanen Badan Energi Atom Internasional PBB yang dijadwalkan pada Sabtu, kata pernyataan itu. Pernyataan itu tidak memberikan bukti untuk mendukung klaim tersebut. Para ahli mengatakan laporan kebocoran radiasi DPLTN terbesar di Eropa itu akan diikuti dengan evakuasi segera yang bisa menjadi sangat rumit di zona perang. Menurut para ahli, bagi banyak orang, ketakutan akan berkontaminasi radiasi juga bisa lebih berbahaya daripada radiasi itu sendiri. Pekan lalu, saksi mata mengatakan pasukan militer Rusia meningkatkan posisi pertahanan di dalam dan di sekitar pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia menjelang serangan balasan Ukraina. Dalam persiapan untuk insiden radioaktif yang direncanakan, Rusia telah mengganggu jadwal rotasi inspektur dari Badan Energi Atom Internasional yang berbasis di pabrik tersebut. Laporan tentang insiden yang direncanakan di Zaporizhia diulangi dalam Twitter oleh perwakilan Ukraina untuk PBB di New York, Sergei Kislitsia. Sergei Kislitsia mengatakan peristiwa itu dapat terungkap dalam beberapa jam mendatang. Pernyataan Direktorat Intelijen Kementerian Pertahanan Ukraina itu tidak memberikan bukti untuk mendukung klaimnya. Selain itu, IAEA yang berbasis di Wina yang sering memposting pembaruan tentang situasi di pembangkit listrik Zaporizhia tidak menyebutkan adanya gangguan pada jadwalnya. Ukraina dan Rusia telah berulang kali menuduh satu sama lain menyerang pabrik tersebut. Pada Februari 2023, Rusia mengatakan Ukraina berencana untuk melakukan insiden nuklir di wilayahnya dan menyalahkan Rusia. Rusia juga berulang kali menuduh Ukraina merencanakan operasi bendera palsu dengan senjata non-konvensional menggunakan bahan biologis dan radioaktif. Sejauh ini tidak ada serangan seperti itu yang terjadi di Zaporizhia. Pabrik Zaporizhia terletak di wilayah Ukraina Selatan yang diduduki oleh Rusia. Pabrik itu adalah pembangkit listrik tenaga nuklir terbesar di Eropa. Daerah Zaporizhia telah berulang kali dilanda penembakan dengan kedua belah pihak saling menyalahkan atas serangan berbahaya itu. Menjelang serangan balik yang diharapkan, Ukraina kekhawatiran meningkat terkait bencana nuklir yang dapat terjadi di tengah meningkatnya aktivitas militer di sekitar Zaporizhia. Militer Rusia diduga memanfaatkan paus beluga yang sudah terlatih untuk dijadikan mata-mata. Mamalia dengan julukan H. Valdimir itu dilaporkan telah berjalan di sepanjang pantai Norwegia selama sekitar 4 tahun atau sejak 2019. Ikan tersebut bahkan disebut cenderung tinggal di area peternakan di mana ia dapat menangkap ikan. Meski demikian, kini telah memasuki Inner Oslofjord yang digambarkan sebagai daerah padat penduduk. Hal ini artinya keberadaan H. Valdimir dapat beresiko terluka karena kontak manusia. Laporan terbaru ini disampaikan oleh Direktorat Perikanan Norwegia. Menurut ahli, di badan paus itu terlihat semacam tali kekang yang dibuat untuk menempatkan kamera kecil. Direktur Perikanan Norwegia, Frank Bakke-Jensen mengatakan sejauh ini hanya ada insiden kecil yang menyebabkan paus itu mengalami luka ringan karena kontak dengan perahu.
Ia pun juga mengimbau warga Norwegia untuk menjauhi mamalia yang diduga memiliki hubungan dengan Rusia itu. Dalam sebuah pernyataan kemarin, Direktur Frank Bakke Jensen mengatakan orang harus menjaga jarak meskipun paus itu jinak dan terbiasa berada di sekitar orang. Sebagai informasi, wilayah Oslofjord merupakan tempat peristirahatan musim panas yang populer bagi orang-orang yang tinggal di Oslo, hanya berjarak 100 km dari ibu kota Norwegia dan melihat aktivitas perahu yang tinggi. Migrasi H. Valdimir ke daerah tersebut telah memicu kekhawatiran bahwa dia mungkin perlu dibawa ke penangkaran demi keselamatannya. Pergerakan H. Valdimir akan dipantau oleh tim Angkatan Laut dengan harapan dia akan berbalik begitu mencapai ujung Oslofjord. Makhluk sederhana itu pertama kali ditemukan pada 2019 oleh nelayan Joar Heston di lepas pantai Finnmark, sebuah daerah di timur laut Norwegia. Dia berhasil membebaskan hewan itu dari tali kekangnya setelah bergesekan dengan perahu dalam upaya nyata untuk membebaskan dirinya dan menghubungi Direktorat Perikanan negara itu. Presiden Amerika Serikat Joe Biden bereaksi keras atas pemindahan senjata taktis nuklir Rusia ke Belarusia. Biden mengatakan bahwa ia merasa sangat negatif terkait senjata nuklir taktis Rusia yang ditempatkan di negara tetangganya. Pernyataan Biden ini muncul setelah Presiden Belarusia Alexander Lukashenko mengumumkan bahwa pengerahan amunisi nuklir telah dimulai. Lukashenko menambahkan Rusia tidak perlu khawatir tentang keamanan persenjataannya karena orang-orang Belarusia yang merupakan orang-orang yang praktis dan hemat akan dapat menjaga mereka tetap aman. Kedutaan Besar Rusia di Washington menanggapi reaksi Biden, mengatakan itu adalah hak kedaulatan Rusia dan Belarusia untuk memastikan keamanan mereka dengan cara yang dianggap perlu di tengah perang hibrida skala besar yang dilancarkan oleh Washington. Kedutaan juga menekankan bahwa meskipun Rusia memindahkan persenjataannya ke Belarusia, kendali kontrol dan penggunaannya tetap berada di pihak Rusia. Tidak akan Moskow sepenuhnya konsisten dengan kewajiban hukum internasional, kata kedaulatan melalui telegram pada hari Sabtu. Senjata nuklir taktis tidak ditransfer ke Belarus, kendali atas senjata tersebut dan keputusan penggunaannya tetap berada di tangan Rusia. Pejabat Kremlin mengatakan sebelum menyalahkan pihak lain, Washington harus melakukan introspeksi diri. AS telah puluhan tahun mempertahankan persenjataan nuklirnya yang besar di Eropa. Saat ini senjata nuklir taktis Amerika ada di wilayah 5 negara NATO, Eropa, Belgia, Jerman, Italia, Belanda, dan Turki. Pemimpin Rusia Vladimir Putin mengumumkan bahwa senjata nuklir taktis akan ditempatkan di Belarus pada akhir Maret. Dia mengatakan bahwa langkah ini dipicu oleh keputusan Inggris untuk menyediakan amunisi uranium yang sudah habis pada Ukraina di tengah konflik antara Moskow dan Kiev. Belarus telah meminta sekutu terdekatnya, Rusia, untuk mengerahkan senjata nuklir di wilayahnya dengan alasan kebijakan agresif Barat terhadap negara tersebut dan ancaman yang dirasakan oleh senjata nuklir AS yang dikerahkan di negara-negara tetangga di Eropa. Moskow dan Minsk menandatangani perjanjian yang memungkinkan senjata nuklir taktis Rusia untuk ditempatkan di Belarus pada hari Kamis lalu. Menurut Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu, Rusia telah menyediakan rudal Iskander-M berkemampuan nuklir kepada militer Belarusia dan membantu negara itu memodifikasi beberapa jet tempurnya agar dapat membawa senjata nuklir. Ukraina mengamankan rudal Sidewinder mematikan yang telah mencabik pesawat tempur MiG Tiongkok selama konflik Taiwan. Hal ini disampaikan oleh Menteri Pertahanan Kanada Anita Anand dalam pertemuan Ukraine Defense Contact Group ke-12 pada tanggal 25 Mei lalu. Anand mengatakan bahwa Kanada akan memasok 43 rudal Raytheon
AIM-9 Sidewinder ke Kiev. Paket bantuan ini dari Inventaris Angkatan Udara Kanada. Pengumuman ini merupakan bagian dari program bantuan militer yang lebih besar untuk Ukraina. Lebih lanjut, Anan mencatat bahwa sumbangan ini akan membantu Ukraina untuk mengamankan wilayah udaranya dalam menghadapi serangan Rusia yang sedang berlangsung. Sidewinder dinamai ular derik bertanduk Amerika dipasok ke Ukraina untuk pertama kalinya. Janji untuk mentransfer rudal ini bertepatan dengan momentum positif yang dibangun di antara negara-negara NATO yang dipimpin AS untuk mempersenjatai Angkatan Udara Ukraina dengan jet tempur barat khususnya F-16 Fighting Falcons. Sebelumnya Amerika Serikat telah mengirimkan amunisi canggih seperti AGM-88 HARM yang merupakan rudal anti radiasi supersonik udara ke permukaan dan anti radiasi serta Joint Direct Attack Munition Extended Range yang sejak itu telah diintegrasikan dengan pesawat-pesawat tempur peninggalan Uni Soviet seperti MiG-29 dan Su-27 Flanker. Selain itu, Ukraina secara resmi mengakui menggunakan rudal jarak jauh Storm Shadow yang baru saja diakuisisinya untuk menyerang posisi Rusia. Dalam perkembangan terbaru, sebuah gambar yang dipublikasikan oleh Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov, informasi bahwa pesawat Su-24MR Fencer yang telah dimodifikasi digunakan untuk meluncurkan Storm Shadow. Mengikuti praktik ini, rudal AIM-9 Sidewinder Kanada dapat dipasang pada pesawat Soviet dalam inventaris Ukraina dalam apa yang dilihat sebagai upaya tulus oleh Ukraina untuk memadukan sistem asal Barat dan Rusia, seperti yang dijelaskan dalam analisis terperinci yang baru-baru ini diterbitkan oleh Eurasian Times. Saat ini masih belum jelas pesawat mana yang akan dipilih sebagai pembawa rudal AIM-9 Sidewinder untuk varian rudal mana yang akan dikirim ke Kiev. Mengamankan rudal kelas barat yang kuat datang pada saat yang tepat bagi Ukraina. Sebagai contoh, rudal Storm Shadow mengguncang Moskow ketika menghantam posisi Rusia di wilayah Luhansk. Ini adalah pertama kalinya Ukraina dipersenjatai dengan rudal jarak jauh yang memungkinkan mereka untuk menyerang pasukan musuh di belakang garis depan. AIM-9 Sidewinder tidak termasuk dalam kategori rudal Storm Shadow. Sebaliknya, rudal ini merupakan rudal jarak pendek yang dapat diluncurkan dari udara dan darat, terutama oleh sistem rudal permukaan ke udara canggih nasional yang telah beroperasi dengan pasukan Ukraina. Rusia mengingatkan Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk tidak menceramahi pihaknya soal pengerahan senjata nuklir taktis di wilayah Belarusia. Rusia menyebut kritik AS terhadap rencana pengerahan Moskow sebagai tindakan munafik. Moskow justru melayangkan kritik balik lantaran Washington selama beberapa dekade telah mengerahkan senjata nuklir semacam itu di Eropa. Demikian disampaikan Kedutaan Besar Rusia di Amerika Serikat pada Sabtu 27 Mei.
Kedutaan Rusia itu menegaskan penyebaran senjata nuklir taktis ke Belarusia adalah hak kedaulatan Rusia dan Belarusia untuk mempertahankan keamanan. Di sisi lain, Presiden Belarusia Alexander Lukashenko mengatakan bahwa senjata-senjata nuklir tersebut sudah dalam perjalanan. Presiden AS Joe Biden mengungkapkan reaksi sangat negatif terhadap laporan bahwa Rusia telah melanjutkan rencana untuk menyebarkan senjata nuklir taktis di Belarusia. Departemen Luar Negeri AS Matthew Miller juga mengecam rencana penyebaran nuklir Rusia. Miller menggambarkan rencana penyebaran nuklir Rusia ke Belarusia sebagai contoh terbaru dari perilaku yang tidak bertanggung jawab. Miller mengulangi peringatan AS soal penggunaan senjata kimia, biologi, dan nuklir dalam konflik akan menghadapi konsekuensi berat tanpa merinci konsekuensi itu. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu dan Menteri Pertahanan Belarusia Viktor Hrenin menandatangani dokumen tentang pengerahan senjata nuklir taktis Rusia di wilayah Belarusia pada Kamis 25 Mei. Rusia akan mempertahankan kendali atas senjata nuklir non-strategisnya yang ditempatkan di negara tetangga, yakni Belarusia. Ia menjamin kontrol penggunaan senjata itu hanya dapat dilakukan oleh Rusia meski diletakkan di wilayah Belarusia.
Militer Ukraina dilaporkan mulai pelatihan tank Abrams di Jerman. Juru bicara Pentagon mengatakan ada 400 tentara Ukraina di Jerman untuk berlatih tank buatan AS tersebut. Adapun rinciannya sekitar 200 tentara memulai instruksi senjata gabungan di tempat pelatihan di Grafenwold dan Hohenfels pada hari Jumat. Sementara 200 lainnya mulai dilatih dalam pengisian bahan bakar dan pemeliharaan tank. Selain berlatih di Jerman, Ukraina juga telah mengajukan permintaan kepada pemerintah untuk mendapatkan rudal jelajah jarak jauh Swedia-Jerman, Taurus KEPD 350 dengan jangkauan hingga 500 km. Demikian laporan surat kabar Jerman dari sumber-sumber pemerintah. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengangkat masalah pengiriman rudal Jerman ke Ukraina selama pertemuannya dengan Kanselir Jerman Olaf Scholz awal bulan ini. Surat kabar itu menambahkan bahwa Kementerian Pertahanan Jerman mengkonfirmasi bahwa Kiev telah meminta Taurus dari Berlin. Awal pekan ini, Roderich Kiesewetter, seorang anggota parlemen Jerman dari oposisi Christian Democratic Union, mengatakan bahwa Berlin harus meninggalkan garis merah dalam pendekatannya terhadap konflik Ukraina dan menyediakan rudal jelajah dengan jangkauan lebih dari 500 km ke Kiev. Negara-negara barat telah memasok bantuan militer ke Ukraina sejak dimulainya operasi militer khusus Rusia pada Februari 2022. Bantuan tersebut mencakup senjata ringan dan berat seperti tank dan kendaraan lapis baja lainnya, rudal, drone, artileri, dan amunisi. Pada 11 Mei, Ukraina dipastikan telah menerima rudal jelajah jarak jauh pertamanya yang dikirim oleh Inggris. Rudal Storm Shadow dengan jangkauan 250 km datang dengan syarat bahwa mereka tidak akan digunakan untuk menyerang wilayah Rusia. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan Ukraina telah melanggar ketentuan ini dan serangannya telah mengakibatkan korban sipil. Gubernur wilayah Belgorod Vyacheslav Gladkov menerima serangan di kota Shebekino pada Sabtu 27 Mei kemarin. Diketahui kota Shebekino telah digempur 5 kali dalam satu hari. Saat mengunjungi kota itu, Gladkov mendapat kecaman di pintu masuk kota tersebut. Peluru membombardir jalan hingga membuat Gladkov tidak bisa keluar dari mobil. Sebelumnya, Gladkov melaporkan akibat dari penembakan di distrik Shebekino, 1 orang tewas dan 3 lainnya termasuk 2 remaja mengalami luka. Korban luka mendapat perawatan. Menurut Gladkov, 11 gedung apartemen rusak akibat pengeboman tersebut. Selain itu, 6 rumah pribadi, 2 perusahaan besar, dan 3 fasilitas komersial rusak. Kota menghadapi pemadaman listrik yang diperkirakan akan ditiadakan pada pukul 1 pagi. Diketahui Shebekino terletak di sekitar 4 km dari perbatasan Ukraina. Kota ini secara teratur mendapat kecaman dari angkatan bersenjata Ukraina. Ancaman teroris tingkat tinggi telah diperkenalkan di seluruh wilayah Belgorod sejak pertengahan bulan lalu. Sebagaimana diketahui, Belgorod mendapat serangan 2 hari dari militan Ukraina. Moskow menggunakan pesawat dari artileri untuk mengusir para penyerang. Di Kursk, wilayah lain yang berbatasan dengan Ukraina menembakkan mortir menewaskan seorang pekerja bangunan, kata Gubernur Roman Starovoit di media sosial. Pihak berwenang Rusia juga melaporkan serangkaian insiden yang melibatkan pesawat tak berawak di wilayah Rusia. Gedung administrasi pipa minyak rusak di wilayah Peskov sebagai akibat dari serangan 2 pesawat tak berawak, kata Gubernur Mikhail Federnikov. Ledakan itu terjadi di desa Litvinovo sekitar 10 km dari perbatasan Belarusia. Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan dan penyelidikan telah diluncurkan. Laporan yang belum dikonfirmasi dari Baza, sebuah outlet telegram Rusia dengan sumber dinas rahasia, mengatakan bahwa pesawat tak berawak tersebut menargetkan stasiun pompa minyak Transneft di Peskov.
Militer Rusia mengklaim telah menangkap seorang penyabot Ukraina di tempat persembunyiannya dekat istana puncak tebing milik Vladimir Putin. Dinas Keamanan Rusia juga mengamankan bom dari tangan penyabot Ukraina. Kini pria 42 tahun yang dicap sebagai pendukung neonazi Ukraina ditahan oleh agen FSB karena dicurigai melakukan pelanggaran teroris. Tersangka dituduh merencanakan ledakan di dekat resort Klensix, Laut Hitam Tiran, yang bertengger dengan hati-hati di atas tebing wilayah Krasnodar Selatan. Atas perbuatannya tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara. Dalam video yang beredar, terlihat militer Rusia menggelandang para tersangka. Dinas Keamanan FSB mengatakan alat peledak improvisasi siap pakai disita dari tempat persembunyian yang dilengkapi oleh seorang radikal di daerah berhutan di pinggir pemukiman. Komponen untuk membuat alat peledak rakitan disita di alamat tempat tinggalnya. Para tersangka mendapat instruksi merakit alat peledak melalui komunitas internet yang dikelola oleh militan dari Informasi Nasionalis Ukraina. Dugaan pabrik pembuat bomnya ditunjukkan sebagai simpanan yang diduga menyembunyikan alat peledak di hutan setempat. Sebagai informasi, Istana Putin bernilai sekitar 1 miliar pound dan memiliki bunker bawah tanah yang luas. Mansion kesenangan yang luas ini mengerdilkan Istana Buckingham dalam ukuran dan hanyalah salah satu dari kediaman pribadi mewah lalim di Rusia. Kediaman Putin yang luas di atas tebing berada di resort elit, meskipun media pemerintah Rusia dilarang mengungkapkan rincian istana diktator berusia 70 tahun itu. Pengungkapan baru-baru ini menunjukkan Putin telah membangun kompleks bunker yang rumit di Gelendzhik, di mana dia mungkin akan memerintah Rusia jika terjadi perang nuklir. Diagram menunjukkan sistem gua tempat persembunyian bawah tanah dengan sistem ventilasi saluran pembangunan, maksud kami saluran pembuangan dan pasokan air tawar. Kelompok anti-Putin yang berpihak ke Ukraina merilis video yang memperlihatkan pasukan Rusia meringkuk selama serangan di lintas perbatasan. Video pertama yang dibagikan selama operasi di wilayah Belgorod itu juga menunjukkan kepengejutan dan ketidakprofesionalan pasukan Putin. Legiun tersebut mengklaim telah merebut desa-desa di Belgorod pada hari Senin dalam sebuah operasi yang menurut Moskow dilakukan oleh kelompok sabotase Ukraina yang bentrok dengan pasukan Rusia. Ukraina telah membantah adanya hubungan dengan serangan nekat tersebut, di mana milisi anti-Kremlin lainnya kelompok sukarelawan Rusia juga mengaku bertanggung jawab. Video berdurasi 1 menit 52 detik itu dimulai dengan pengambilan gambar cakrawala latar belakang yang diberi judul wilayah Belgorod sebelum masuk ke bagian dalam sebuah kendaraan militer dengan apa yang tampak seperti anggota legiun yang mengemudi di sepanjang jalan di lokasi yang tidak disebutkan. Rekaman drone di atas kepala menunjukkan apa yang digambarkan sebagai kendaraan tempur militer musuh BMP-2 dan kemudian klip tersebut menunjukkan sebuah rumah tinggal. Sebuah keterangan mengatakan bahwa personel perusahaan senapan bermotor Rusia mencari tempat untuk bersembunyi di bangunan tempat tinggal yang ditinggalkan penduduk setempat. Video tersebut konon menunjukkan penembakan di tempat persembunyian personel Rusia dan serangan terhadap peralatan mereka. Nampak kendaraan tempur yang hancur akan lagi berjalan di sepanjang jalan Rusia untuk menghancurkan kota-kota Ukraina. Meski demikian, video tersebut belum diverifikasi secara independen. Sementara Rusia mengklaim telah mendapatkan kembali kendali atas situasi pada hari Rabu. Legiun menggambarkan operasi itu sebagai sebuah keberhasilan dan mengatakan bahwa mereka telah merebut sejumlah besar peralatan dan mengambil tawanan. Hal ini terjadi di tengah laporan bahwa gedung Kementerian Dalam Negeri Rusia di Oblast Belgorod dihantam serangan drone.
Outlet berita online Baza melaporkan bahwa pesawat tak berawak tersebut menjatuhkan sebuah alat peledak di gedung Departemen Migrasi di Desa Miski pada hari Jumat. Sementara itu pada hari sebelumnya, Gubernur daerah Vyacheslav Gladkov mengatakan bahwa sebuah alat peledak yang dijatuhkan dari pesawat tak berawak merusak sebuah bangunan milik perusahaan energi raksasa Gazprom. Kapal pengintai armada Laut Hitam Ivan Hurst telah tiba di pangkalannya di Sevastopol setelah melakukan misi khusus di Laut Hitam. Ivan Hurst adalah kapal yang dijuluki oleh ahli teori militer Rusia sebagai kapal utama perang jaringan sentris. Kedatangan kapal itu di Laut Hitam untuk memastikan keamanan jaringan pipa gas aliran Turki dan aliran biru. Ivan Hurst mampu melakukan pengintaian yang ditujukan untuk peperangan elektronik dan koordinasi kapal lain. Sebelumnya Ivan Hurst sempat mendapat serangan dari kapal tak berawak Ukraina. Namun Angkatan Bersenjata Rusia berhasil menghancurkan 3 speedboat Ukraina. Semua kapal musuh dihancurkan oleh militer Rusia 140 km timur Laut Selat Bosporus. Meski ada upaya sabotase yang mencolok, Ivan Hurst tetap menjalankan tugasnya. Sebagai informasi, Blue Stream adalah pipa gas utama yang mentransfer gas dari Rusia ke Turki melalui Laut Hitam. Pipa yang dibangun oleh Gazprom Rusia dan perusahaan energi Italia melewati wilayah Eropa Timur. Sementara Turkstream adalah pipa 11,5 miliar euro yang mampu memompa hingga 31,5 miliar meter kubik gas Rusia per tahun di Turki. Rusia menuding Ukraina sedang memperkerjakan 2.500 tentara bayaran asing dari berbagai negara di dunia. Demikian disampaikan Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu pada pertemuan Dewan Menteri Pertahanan Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif di Minsk pada hari Kamis 25 Mei. Dikutip dari Rusia Today, Sergei Shoigu menyindir negara-negara barat yang terus memaksakan Ukraina untuk terus melawan Rusia. Negara-negara NATO ingin Kiev menghadirkan keberhasilan taktis di medan perang terlepas dari biaya nyawa manusia dan memompa negara yang penuh dengan senjata dan pejuang. Menurutnya untuk kepentingan tersebut bahkan Barat telah menggelontorkan dana sebesar 65 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 979,830 triliun rupiah. Dia juga mengklaim bahwa taktik Kiev telah berevolusi untuk memasukkan metode konfrontasi teroris, termasuk sabotase dan pembunuhan tingkat tinggi. Shoigu mengklaim bahwa ini hanya akan menyebabkan eskalasi lebih lanjut dan memperpanjang konflik.
Shoigu menyarankan bahwa ini dilakukan dengan sengaja dan NATO telah menggunakan krisis Ukraina sebagai alasan untuk membangun kemampuan militernya dan memodernisasi infrastrukturnya di Eropa Tengah dan Timur. Shoigu mengklaim AS dan sekutunya sengaja menciptakan sarang ketegangan dan memprovokasi krisis di dekat perbatasan anggota CSTO yang mengarah ke situasi militer politik yang sangat tidak stabil di wilayah ini. Menteri tersebut menuduh Barat memberikan dukungan untuk struktur teroris dan ekstremis dan juga menggunakan sanksi, ancaman, dan pemerasan untuk mencapai tujuan mereka yang mendestabilisasi kawasan. Pada hari Jumat, Shoigu juga berbicara dengan timpalannya dari Belarusia, Viktor Hrenin. Selama pertemuan mereka, dia menjelaskan bahwa Barat sedang mengobarkan perang yang tidak diumumkan melawan Rusia dan Belarusia dan bahwa aktivitas militer NATO telah mengambil arah yang paling agresif. Menanggapi retorika yang semakin agresif, Barat dan misi nuklir bersama yang melibatkan latihan pengerahan senjata, pemusnahan massal, Moskow dan Minsk secara resmi menandatangani kesepakatan senjata nuklir pada hari Kamis yang memungkinkan pengerahan senjata nuklir taktis Rusia di wilayah tersebut dari Belarusia. Shoigu menjelaskan bahwa kendali atas senjata tetap berada di tangan Moskow, tetapi mencatat bahwa langkah-langkah tambahan dapat diambil untuk memastikan keamanan negara persatuan Rusia dan Belarusia. Pasukan Rusia dilaporkan menghancurkan lebih dari 260 tentara Ukraina selama beberapa hari terakhir di wilayah Donetsk. Operasi aktif oleh unit dan tembakan artileri dari Battle Group South juga menghancurkan 2 kendaraan tempur lapis baja, 5 kendaraan sistem artileri bermotor Gvosdika, dan 2 howitzer D-30. Gudang amunisi dari Brigade Mekanik ke-110 Angkatan Bersenjata Ukraina juga dihancurkan di daerah Avdiivka. Demikian disampaikan juru bicara Kementerian Pertahanan Letnan Jenderal Igor Honasenkov melaporkan pada hari Sabtu. Sementara di daerah Kupiang selama 24 jam terakhir Angkatan Bersenjata Ukraina menderita lebih dari 45 kematian, kehilangan howitzer M-STAB serta sistem radar buatan AS, dan 2 kendaraan tempur lapis baja. Pasukan Rusia memusnahkan 2 depot amunisi Ukraina di DPR wilayah Zaporozhye. Depot amunisi tersebut dari Brigade Serangan Udara ke-79 Angkatan Bersenjata Ukraina dan Brigade Serangan Gunung ke-128. Ini terjadi di daerah pemukiman Novomikhailovka dan Stepovoy. Sebelumnya, Igor Honasenkov mengumumkan bahwa pertahanan udara Rusia mencegah 2 rudal Storm Shadow, 19 roket HIMARS, 2 rudal HARMS, dan menembak jatuh 12 drone tempur Ukraina dalam 24 jam terakhir. Letnan Jenderal menambahkan bahwa secara total Angkatan Bersenjata Rusia telah menghancurkan 429 pesawat tempur Ukraina, 235 helikopter tempur, 4.353 kendaraan udara tak berawak, 424 sistem rudal permukaan ke udara, 9.310 tank, dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.100 peluncur roket ganda, 4.919 senjata dan mortir artileri lapangan, dan 10.481 kendaraan bermotor militer khusus sejak awal operasi militer khusus di Ukraina. Sementara itu, laporan terbaru pada Minggu 28 Mei terjadi serangkaian ledakan di ibu kota Kiev. Pengumuman ini disampaikan oleh Wali Kota Kiev, Vitaly Klitschko melalui saluran telegramnya. Peringatan udara telah diumumkan di sebagian besar wilayah negara saat ini termasuk Kiev dan wilayah Kiev.
Intelijen Ukraina menuding Rusia tengah membuat skenario kecelakaan besar di pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia, Ukraina. Dia menduga upaya itu dilakukan untuk menggagalkan serangan balasan Ukraina. Tudingan ini disampaikan oleh Direktorat Intelijen Kementerian Pertahanan Ukraina pada Jumat 26 Mei melalui sosial media Twitter. Dikutip dari Tribunnews.com, Minggu 28 Mei, intelijen Ukraina menyebutkan skenario yang mungkin dilakukan Rusia dapat mengakibatkan kebocoran zat radioaktif yang menciptakan insiden global dan memaksa penyelidikan oleh otoritas internasional di mana pertempuran di sana akan dihentikan. Menurutnya, Rusia akan menggunakan jeda dalam perang di Zaporizhia untuk menyusun kembali pasukannya dan bersiap lebih baik untuk menghentikan serangan balasan Ukraina. Untuk mewujudkannya, Rusia mengganggu rotasi personel misi pemantauan permanen Badan Energi Atom Internasional PBB yang dijadwalkan pada Sabtu, kata pernyataan itu. Pernyataan itu tidak memberikan bukti untuk mendukung klaim tersebut. Para ahli mengatakan laporan kebocoran radiasi di PLTN terbesar di Eropa itu akan diikuti dengan evakuasi segera yang bisa menjadi sangat rumit di zona perang. Menurut para ahli, bagi banyak orang, ketakutan akan berkontaminasi radiasi juga bisa lebih berbahaya daripada radiasi itu sendiri. Pekan lalu, saksi mata mengatakan pasukan militer Rusia meningkatkan posisi pertahanan di dalam dan di sekitar pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia menjelang serangan balasan Ukraina. Dalam persiapan untuk insiden radioaktif yang direncanakan, Rusia telah mengganggu jadwal rotasi inspektur dari Badan Energi Atom Internasional yang berbasis di pabrik tersebut. Laporan tentang insiden yang direncanakan di Zaporizhia diulangi dalam Twitter oleh perwakilan Ukraina untuk PBB di New York, Sergei Kislitsia. Sergei Kislitsia mengatakan peristiwa itu dapat terungkap dalam beberapa jam mendatang. Pernyataan Direktorat Intelijen Kementerian Pertahanan Ukraina itu tidak memberikan bukti untuk mendukung klaimnya. Selain itu, IAEA yang berbasis di Wina yang sering memposting pembaruan tentang situasi di pembangkit listrik Zaporizhia tidak menyebutkan adanya gangguan pada jadwalnya. Ukraina dan Rusia telah berulang kali menuduh satu sama lain menyerang pabrik tersebut. Pada Februari 2023, Rusia mengatakan Ukraina berencana untuk melakukan insiden nuklir di wilayahnya dan menyalahkan Rusia. Rusia juga berulang kali menuduh Ukraina merencanakan operasi bendera palsu dengan senjata non-konvensional menggunakan bahan biologis dan radioaktif. Sejauh ini tidak ada serangan seperti itu yang terjadi di Zaporizhia. Pabrik Zaporizhia terletak di wilayah Ukraina Selatan yang diduduki oleh Rusia. Pabrik itu adalah pembangkit listrik tenaga nuklir terbesar di Eropa. Daerah Zaporizhia telah berulang kali dilanda penembakan dengan kedua belah pihak saling menyalahkan atas serangan berbahaya itu. Menjelang serangan balik yang diharapkan, Ukraina kekhawatiran meningkat terkait bencana nuklir yang dapat terjadi di tengah meningkatnya aktivitas militer di sekitar Zaporizhia. Militer Rusia diduga memanfaatkan paus beluga yang sudah terlatih untuk dijadikan mata-mata. Mamalia dengan julukan H. Valdimir itu dilaporkan telah berjalan di sepanjang pantai Norwegia selama sekitar 4 tahun atau sejak 2019. Ikan tersebut bahkan disebut cenderung tinggal di area peternakan di mana ia dapat menangkap ikan. Meski demikian, kini telah memasuki Inner Oslofjord yang digambarkan sebagai daerah padat penduduk. Hal ini artinya keberadaan H. Valdimir dapat beresiko terluka karena kontak manusia. Laporan terbaru ini disampaikan oleh Direktorat Perikanan Norwegia. Menurut ahli di badan paus itu terlihat semacam tali kekang yang dibuat untuk menempatkan kamera kecil. Direktur Perikanan Norwegia,
Frank Backe-Janssen mengatakan sejauh ini hanya ada insiden kecil yang menyebabkan paus itu mengalami luka ringan karena kontak dengan perahu. Ia pun juga mengimbau warga Norwegia untuk menjauhi mamalia yang diduga memiliki hubungan dengan Rusia itu. Dalam sebuah pernyataan kemarin, Direktur Frank Backe-Janssen mengatakan orang harus menjaga jarak meskipun paus itu jinak dan terbiasa berada di sekitar orang. Sebagai informasi, wilayah Oslofjord merupakan tempat peristirahatan musim panas yang populer bagi orang-orang yang tinggal di Oslo, hanya berjarak 100 km dari ibu kota Norwegia dan melihat aktivitas perahu yang tinggi. Migrasi H. Valdimir ke daerah tersebut telah memicu kekhawatiran bahwa dia mungkin perlu dibawa ke penangkaran demi keselamatannya. Pergerakan H. Valdimir akan dipantau oleh tim Angkatan Laut dengan harapan dia akan berbalik begitu mencapai ujung Oslofjord. Makhluk sederhana itu pertama kali ditemukan pada 2019 oleh nelayan Joar Heston di lepas pantai Finnmark, sebuah daerah di timur laut Norwegia. Dia berhasil membebaskan hewan itu dari tali kekangnya setelah bergesekan dengan perahu dalam upaya nyata untuk membebaskan dirinya dan menghubungi Direktorat Perikanan negara itu. Presiden Amerika Serikat Joe Biden bereaksi keras atas pemindahan senjata taktis nuklir Rusia ke Belarusia. Biden mengatakan bahwa ia merasa sangat negatif terkait senjata nuklir taktis Rusia yang ditempatkan di negara tetangganya. Pernyataan Biden ini muncul setelah Presiden Belarusia Alexander Lukashenko mengumumkan bahwa pengerahan amunisi nuklir telah dimulai. Lukashenko menambahkan Rusia tidak perlu khawatir tentang keamanan persenjataannya karena orang-orang Belarusia yang merupakan orang-orang yang praktis dan hemat akan dapat menjaga mereka tetap aman. Kedutaan Besar Rusia di Washington menanggapi reaksi Biden, mengatakan itu adalah hak kedaulatan Rusia dan Belarusia untuk memastikan keamanan mereka dengan cara yang dianggap perlu di tengah perang hibrida skala besar yang dilancarkan oleh Washington. Kedutaan juga menekankan bahwa meskipun Rusia memindahkan persenjataannya ke Belarusia, kendali kontrol dan penggunaannya tetap berada di pihak Rusia. Tidakkan Moskow sepenuhnya konsisten dengan kewajiban hukum internasional, kata kedaulatan melalui telegram pada hari Sabtu. Senjata nuklir taktis tidak ditransfer ke Belarus, kendali atas senjata tersebut dan keputusan penggunaannya tetap berada di tangan Rusia. Pejabat Kremlin mengatakan sebelum menyalahkan pihak lain, Washington harus melakukan introspeksi diri. AS telah puluhan tahun mempertahankan persenjataan nuklirnya yang besar di Eropa. Saat ini senjata nuklir taktis Amerika ada di wilayah 5 negara NATO, Eropa, Belgia, Jerman, Italia, Belanda, dan Turki. Pemimpin Rusia Vladimir Putin mengumumkan bahwa senjata nuklir taktis akan ditempatkan di Belarus pada akhir Maret. Dia mengatakan bahwa langkah ini dipicu oleh keputusan Inggris untuk menyediakan amunisi uranium yang sudah habis pada Ukraina di tengah konflik antara Moskow dan Kiev. Belarus telah meminta sekutu terdekatnya, Rusia, untuk mengerahkan senjata nuklir di wilayahnya dengan alasan kebijakan agresif Barat terhadap negara tersebut dan ancaman yang dirasakan oleh senjata nuklir AS yang dikerahkan di negara-negara tetangga di Eropa. Moskow dan Minsk menandatangani perjanjian yang memungkinkan senjata nuklir taktis Rusia untuk ditempatkan di Belarus pada hari Kamis lalu. Menurut Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu, Rusia telah menyediakan rudal Iskander M berkemampuan nuklir kepada militer Belarusia dan membantu negara itu memodifikasi beberapa jet tempurnya agar dapat membawa senjata nuklir.
Ukraina mengamankan rudal Sidewinder mematikan yang telah mencabik pesawat tempur MiG Tiongkok selama konflik Taiwan. Hal ini disampaikan oleh Menteri Pertahanan Kanada Anita Anand dalam pertemuan Ukraine Defense Contact Group ke-12 pada tanggal 25 Mei lalu. Anand mengatakan bahwa Kanada akan memasok 43 rudal Raytheon AIM-9 Sidewinder ke Kiev. Paket bantuan ini dari Inventaris Angkatan Udara Kanada. Pengumuman ini merupakan bagian dari program bantuan militer yang lebih besar untuk Ukraina. Lebih lanjut, Anand mencatat bahwa sumbangan ini akan membantu Ukraina untuk mengamankan wilayah udaranya dalam menghadapi serangan Rusia yang sedang berlangsung. Sidewinder dinamai ular derik bertanduk Amerika dipasok ke Ukraina untuk pertama kalinya. Janji untuk mentransfer rudal ini bertepatan dengan momentum positif yang dibangun di antara negara-negara NATO yang dipimpin AS untuk mempersenjatai Angkatan Udara Ukraina dengan jet tempur barat khususnya F-16 Fighting Falcons. Sebelumnya Amerika Serikat telah mengirimkan amunisi canggih seperti AGM-88 HARM yang merupakan rudal anti radiasi supersonik udara ke permukaan dan anti radiasi serta Joint Direct Attack Munition Extended Range yang sejak itu telah diintegrasikan dengan pesawat-pesawat tempur peninggalan Uni Soviet seperti MiG-29 dan Su-27 Flanker. Selain itu, Ukraina secara resmi mengakui menggunakan rudal jarak jauh Storm Shadow yang baru saja diakuisisinya untuk menyerang posisi Rusia. Dalam perkembangan terbaru, sebuah gambar yang dipublikasikan oleh Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov, informasi bahwa pesawat Su-24MR Fencer yang telah dimodifikasi digunakan untuk meluncurkan Storm Shadow. Mengikuti praktik ini, rudal AIM-9 Sidewinder Kanada dapat dipasang pada pesawat Soviet dalam inventaris Ukraina dalam apa yang dilihat sebagai upaya tulus oleh Ukraina untuk memadukan sistem asal Barat dan Rusia, seperti yang dijelaskan dalam analisis terperinci yang baru-baru ini diterbitkan oleh Eurasian Times. Saat ini masih belum jelas pesawat mana yang akan dipilih sebagai pembawa rudal AIM-9 Sidewinder untuk varian rudal mana yang akan dikirim ke Kiev. Mengamankan rudal kelas barat yang kuat datang pada saat yang tepat bagi Ukraina. Sebagai contoh, rudal Storm Shadow mengguncang Moskow ketika menghantam posisi Rusia di wilayah Luhansk. Ini adalah pertama kalinya Ukraina dipersenjatai dengan rudal jarak jauh yang memungkinkan mereka untuk menyerang pasukan musuh di belakang garis depan. AIM-9 Sidewinder tidak termasuk dalam kategori rudal Storm Shadow. Sebaliknya, rudal ini merupakan rudal jarak pendek yang dapat diluncurkan dari udara dan darat, terutama oleh sistem rudal permukaan ke udara canggih nasional yang telah beroperasi dengan pasukan Ukraina.
Rusia mengingatkan Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk tidak menceramahi pihaknya soal pengerahan senjata nuklir taktis di wilayah Belarusia. Rusia menyebut kritik AS terhadap rencana pengerahan Moskow sebagai tindakan munafik. Moskow justru melayangkan kritik balik lantaran Washington selama beberapa dekade telah mengerahkan senjata nuklir semacam itu di Eropa. Demikian disampaikan Kedutaan Besar Rusia di Amerika Serikat pada Sabtu 27 Mei. Kedutaan Rusia itu menegaskan penyebaran senjata nuklir taktis ke Belarusia adalah hak kedaulatan Rusia dan Belarusia untuk mempertahankan keamanan. Di sisi lain, Presiden Belarusia Alexander Lukashenko mengatakan bahwa senjata-senjata nuklir tersebut sudah dalam perjalanan. Presiden AS Joe Biden mengungkapkan reaksi sangat negatif terhadap laporan bahwa Rusia telah melanjutkan rencana untuk menyebarkan senjata nuklir taktis di Belarusia. Departemen Luar Negeri AS Matthew Miller juga mengecam rencana penyebaran nuklir Rusia. Miller menggambarkan rencana penyebaran nuklir Rusia ke Belarusia sebagai contoh terbaru dari perilaku yang tidak bertanggung jawab. Miller mengulangi peringatan AS soal penggunaan senjata kimia, biologi, dan nuklir dalam konflik akan menghadapi konsekuensi berat tanpa merinci konsekuensi itu. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu dan Menteri Pertahanan Belarusia Viktor Hrenin menandatangani dokumen tentang pengerahan senjata nuklir taktis Rusia di wilayah Belarusia pada Kamis 25 Mei. Rusia akan mempertahankan kendali atas senjata nuklir non-strategisnya yang ditempatkan di negara tetangga, yakni Belarusia. Ia menjamin kontrol penggunaan senjata itu hanya dapat dilakukan oleh Rusia meski diletakkan di wilayah Belarusia.
Militer Ukraina dilaporkan mulai pelatihan tank Abrams di Jerman. Juru bicara Pentagon mengatakan ada 400 tentara Ukraina di Jerman untuk berlatih tank buatan AS tersebut. Adapun rinciannya sekitar 200 tentara memulai instruksi senjata gabungan di tempat pelatihan di Grafenwohr dan Hohenfels pada hari Jumat. Sementara 200 lainnya mulai dilatih dalam pengisian bahan bakar dan pemeliharaan tank. Selain berlatih di Jerman, Ukraina juga telah mengajukan permintaan kepada pemerintah untuk mendapatkan rudal jelajah jarak jauh Swedia-Jerman, Taurus KEPD 350 dengan jangkauan hingga 500 km. Demikian laporan surat kabar Jerman dari sumber-sumber pemerintah. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengangkat masalah pengiriman rudal Jerman ke Ukraina selama pertemuannya dengan Kanselir Jerman Olaf Scholz awal bulan ini. Surat kabar itu menambahkan bahwa Kementerian Pertahanan Jerman mengkonfirmasi bahwa Kiev telah meminta Taurus dari Berlin. Awal pekan ini, Roderich Kiesewetter, seorang anggota parlemen Jerman dari oposisi Christian Democratic Union, mengatakan bahwa Berlin harus meninggalkan garis merah dalam pendekatannya terhadap konflik Ukraina dan menyediakan rudal jelajah dengan jangkauan lebih dari 500 km ke Kiev. Negara-negara barat telah memasok bantuan militer ke Ukraina sejak dimulainya operasi militer khusus Rusia pada Februari 2022. Bantuan tersebut mencakup senjata ringan dan berat seperti tank dan kendaraan lapis baja lainnya, rudal, drone, artileri, dan amunisi. Pada 11 Mei, Ukraina dipastikan telah menerima rudal jelajah jarak jauh pertamanya yang dikirim oleh Inggris. Rudal Storm Shadow dengan jangkauan 250 km datang dengan syarat bahwa mereka tidak akan digunakan untuk menyerang wilayah Rusia. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan Ukraina telah melanggar ketentuan ini dan serangannya telah mengakibatkan korban sipil. Gubernur wilayah Belgorod Vyacheslav Gladkov menerima serangan di kota Sebekino pada Sabtu 27 Mei kemarin. Diketahui kota Sebekino telah digempur 5 kali dalam satu hari. Saat mengunjungi kota itu, Gladkov mendapat kecaman di pintu masuk kota tersebut. Peluru membombardir jalan hingga membuat Gladkov tidak bisa keluar dari mobil. Sebelumnya, Gladkov melaporkan akibat dari penembakan di distrik Sebekino, 1 orang tewas dan 3 lainnya termasuk 2 remaja mengalami luka. Korban luka mendapat perawatan. Menurut Gladkov, 11 gedung apartemen rusak akibat pengeboman tersebut. Selain itu, 6 rumah pribadi, 2 perusahaan besar, dan 3 fasilitas komersial rusak. Kota menghadapi pemadaman listrik yang diperkirakan akan ditiadakan pada pukul 1 pagi. Diketahui Sobekino terletak di sekitar 4 km dari perbatasan Ukraina. Kota ini secara teratur mendapat kecaman dari Angkatan Bersenjata Ukraina. Ancaman teroris tingkat tinggi telah diperkenalkan di seluruh wilayah Belgorod sejak pertengahan bulan lalu. Sebagaimana diketahui, Belgorod mendapat serangan 2 hari dari militan Ukraina. Moskow menggunakan pesawat dari artileri untuk mengusir para penyerang. Di Kursk, wilayah lain yang berbatasan dengan Ukraina menembakkan mortir menewaskan seorang pekerja bangunan, kata Gubernur Roman Starovoit di media sosial. Pihak berwenang Rusia juga melaporkan serangkaian insiden yang melibatkan pesawat tak berawak di wilayah Rusia. Gedung administrasi pipa minyak rusak di wilayah Peskov sebagai akibat dari serangan 2 pesawat tak berawak, kata Gubernur Mikhail Federnikov. Ledakan itu terjadi di desa Litvinovo, sekitar 10 km dari perbatasan Belarusia. Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan dan penyelidikan telah diluncurkan. Laporan yang belum dikonfirmasi dari Baza, sebuah outlet telegram Rusia dengan sumber dinas rahasia, mengatakan bahwa pesawat tak berawak tersebut menargetkan stasiun pompa minyak Transneft di Peskov.
Militer Rusia mengklaim telah menangkap seorang penyabot Ukraina di tempat persembunyiannya dekat istana puncak tebing milik Vladimir Putin. Dinas Keamanan Rusia juga mengamankan bom dari tangan penyabot Ukraina. Kini pria 42 tahun yang dicap sebagai pendukung neonazi Ukraina ditahan oleh agen FSB karena dicurigai melakukan pelanggaran teroris. Tersangka dituduh merencanakan ledakan di dekat resort Glenstick, Laut Hitam Tiran yang bertengger dengan hati-hati di atas tebing wilayah Krasnodar Selatan. Atas perbuatannya tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara. Dalam video yang beredar, terlihat militer Rusia menggelandang para tersangka. Dinas Keamanan FSB mengatakan alat peledak improvisasi siap pakai disita dari tempat persembunyian yang dilengkapi oleh seorang radikal di daerah berhutan di pinggir pemukiman. Komponen untuk membuat alat peledak rakitan disita di alamat tempat tinggalnya. Para tersangka mendapat instruksi merakit alat peledak melalui komunitas internet yang dikelola oleh militan dari Informasi Nasionalis Ukraina. Dugaan pabrik pembuat bomnya ditunjukkan sebagai simpanan yang diduga menyembunyikan alat peledak di hutan setempat. Sebagai informasi, Istana Putin bernilai sekitar 1 miliar pound dan memiliki bunker bawah tanah yang luas. Mansion kesenangan yang luas ini mengerdilkan Istana Buckingham dalam ukuran dan hanyalah salah satu dari kediaman pribadi mewah lalim di Rusia. Kediaman Putin yang luas di atas tebing berada di resort elit, meskipun media pemerintah Rusia dilarang mengungkapkan rincian istana diktator berusia 70 tahun itu. Pengungkapan baru-baru ini menunjukkan Putin telah membangun kompleks bunker yang rumit di Gelendzhik, di mana dia mungkin akan memerintah Rusia jika terjadi perang nuklir. Diagram menunjukkan sistem gua tempat persembunyian bawah tanah dengan sistem ventilasi saluran pembangunan, maksud kami saluran pembuangan dan pasokan air tawar. Kelompok anti-Putin yang berpihak ke Ukraina merilis video yang memperlihatkan pasukan Rusia meringkuk selama serangan di lintas perbatasan. Video pertama yang dibagikan selama operasi di wilayah Belgorod itu juga menunjukkan kepengecutan dan ketidakprofesionalan pasukan Putin. Legiun tersebut mengklaim telah merebut desa-desa di Belgorod pada hari Senin dalam sebuah operasi yang menurut Moskow dilakukan oleh kelompok sabotase Ukraina yang bentrok dengan pasukan Rusia. Ukraina telah membantah adanya hubungan dengan serangan nekat tersebut, di mana milisi anti-Kremlin lainnya kelompok sukarelawan Rusia juga mengaku bertanggung jawab. Video berdurasi 1 menit 52 detik itu dimulai dengan pengambilan gambar cakrawala latar belakang yang diberi judul wilayah Belgorod sebelum masuk ke bagian dalam sebuah kendaraan militer dengan apa yang tampak seperti anggota legiun yang mengemudi di sepanjang jalan di lokasi yang tidak disebutkan. Rekaman drone di atas kepala menunjukkan apa yang digambarkan sebagai kendaraan tempur militer musuh BMP-2 dan kemudian klip tersebut menunjukkan sebuah rumah tinggal. Sebuah keterangan mengatakan bahwa personel perusahaan senapan bermotor Rusia mencari tempat untuk bersembunyi di bangunan tempat tinggal yang ditinggalkan penduduk setempat. Video tersebut konon menunjukkan penembakan di tempat persembunyian personel Rusia dan serangan terhadap peralatan mereka. Nampak kendaraan tempur yang hancur akan lagi berjalan di sepanjang jalan Rusia untuk menghancurkan kota-kota Ukraina. Meski demikian, video tersebut belum diverifikasi secara independen. Sementara Rusia mengklaim telah mendapatkan kembali kendali atas situasi pada hari Rabu, Legiun menggambarkan operasi itu sebagai sebuah keberhasilan dan mengatakan bahwa mereka telah merebut sejumlah besar peralatan dan mengambil tawanan. Hal ini terjadi di tengah laporan bahwa gedung Kementerian Dalam Negeri Rusia di Oblast Belgorod dihantam serangan drone.
Outlet berita online Baza melaporkan bahwa pesawat tak berawak tersebut menjatuhkan sebuah alat peledak di gedung Departemen Migrasi di Desa Miski pada hari Jumat. Sementara itu, pada hari sebelumnya, Gubernur Daerah Vyacheslav Gladkov mengatakan bahwa sebuah alat peledak yang dijatuhkan dari pesawat tak berawak merusak sebuah bangunan milik perusahaan energi raksasa Gazprom. Kapal pengintai armada Laut Hitam Ivan Hurs telah tiba di pangkalannya di Sevastopol setelah melakukan misi khusus di Laut Hitam. Ivan Hurs adalah kapal yang dijuluki oleh ahli teori militer Rusia sebagai kapal utama perang jaringan sentris. Kedatangan kapal itu di Laut Hitam untuk memastikan keamanan jaringan pipa gas aliran Turki dan aliran biru. Ivan Hurs mampu melakukan pengintaian yang ditujukan untuk peperangan elektronik dan koordinasi kapal lain. Sebelumnya, Ivan Hurs sempat mendapat serangan dari kapal tak berawak Ukraina. Namun, Angkatan Bersenjata Rusia berhasil menghancurkan 3 speedboat Ukraina. Semua kapal musuh dihancurkan oleh militer Rusia 140 km timur Laut Selat Bosporus. Meski ada upaya sabotase yang mencolok, Ivan Hurs tetap menjalankan tugasnya. Sebagai informasi, Blue Stream adalah pipa gas utama yang mentransfer gas dari Rusia ke Turki melalui Laut Hitam. Pipa yang dibangun oleh Gazprom Rusia dan perusahaan energi Italia melewati wilayah Eropa Timur. Sementara Turkstream adalah pipa 11,5 miliar euro yang mampu memompa hingga 31,5 miliar meter kubik gas Rusia per tahun di Turki. Rusia menuding Ukraina sedang memperkerjakan 2.500 tentara bayaran asing dari berbagai negara di dunia. Demikian disampaikan Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu pada pertemuan Dewan Menteri Pertahanan Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif di Minsk pada hari Kamis 25 Mei. Dikutip dari Rusia Today, Sergei Shoigu menyindir negara-negara barat yang terus memaksakan Ukraina untuk terus melawan Rusia. Negara-negara NATO ingin Kiev menghadirkan keberhasilan taktis di medan perang terlepas dari biaya nyawa manusia dan memompa negara yang penuh dengan senjata dan pejuang. Menurutnya untuk kepentingan tersebut bahkan Barat telah menggelontorkan dana sebesar 65 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 979,830 triliun rupiah. Dia juga mengklaim bahwa taktik Kiev telah berevolusi untuk memasukkan metode konfrontasi teroris, termasuk sabotase dan pembunuhan tingkat tinggi. Shoigu mengklaim bahwa ini hanya akan menyebabkan eskalasi lebih lanjut dan memperpanjang konflik.
Shoigu menyarankan bahwa ini dilakukan dengan sengaja dan NATO telah menggunakan krisis Ukraina sebagai alasan untuk membangun kemampuan militernya dan memodernisasi infrastrukturnya di Eropa Tengah dan Timur. Shoigu mengklaim AS dan sekutunya sengaja menciptakan sarang ketegangan dan memprovokasi krisis di dekat perbatasan anggota CSTO yang mengarah ke situasi militer politik yang sangat tidak stabil di wilayah ini. Menteri tersebut menuduh Barat memberikan dukungan untuk struktur teroris dan ekstremis dan juga menggunakan sanksi, ancaman, dan pemerasan untuk mencapai tujuan mereka yang mendestabilisasi kawasan. Pada hari Jumat, Shoigu juga berbicara dengan timpalannya dari Belarusia, Viktor Hrenin. Selama pertemuan mereka, dia menjelaskan bahwa Barat sedang mengobarkan perang yang tidak diumumkan melawan Rusia dan Belarusia dan bahwa aktivitas militer NATO telah mengambil arah yang paling agresif. Menanggapi retorika yang semakin agresif, Barat dan misi nuklir bersama yang melibatkan latihan pengerahan senjata, pemusnahan massal, Moskow dan Minsk secara resmi menandatangani kesepakatan senjata nuklir pada hari Kamis yang memungkinkan pengerahan senjata nuklir taktis Rusia di wilayah tersebut dari Belarusia. Shoigu menjelaskan bahwa kendali atas senjata tetap berada di tangan Moskow, tetapi mencatat bahwa langkah-langkah tambahan dapat diambil untuk memastikan keamanan negara persatuan Rusia dan Belarusia. Pasukan Rusia dilaporkan menghancurkan lebih dari 260 tentara Ukraina selama beberapa hari terakhir di wilayah Donetsk. Operasi aktif oleh unit dan tembakan artileri dari Battle Group South juga menghancurkan 2 kendaraan tempur lapis baja, 5 kendaraan sistem artileri bermotor Gvosdika, dan 2 howitzer D-30. Gudang amunisi dari Brigade Mekanik ke-110 Angkatan Bersenjata Ukraina juga dihancurkan di daerah Avdiivka. Demikian disampaikan juru bicara Kementerian Pertahanan Letnan Jenderal Igor Honasenkov melaporkan pada hari Sabtu. Sementara di daerah Kupiansk selama 24 jam terakhir, Angkatan Bersenjata Ukraina menderita lebih dari 45 kematian, kehilangan howitzer M-STB, sistem radar buatan AS, dan 2 kendaraan tempur lapis baja. Pasukan Rusia memusnahkan 2 depot amunisi Ukraina di DPR wilayah Zaporozhye. Depot amunisi tersebut dari Brigade Serangan Udara ke-79 Angkatan Bersenjata Ukraina dan Brigade Serangan Gunung ke-128. Ini terjadi di daerah pemukiman Novomikhailovka dan Stepovoy. Sebelumnya, Igor Honasenkov mengumumkan bahwa pertahanan udara Rusia mencegah 2 rudal Storm Shadow, 19 roket HIMARS, 2 rudal HARMS, dan menembak jatuh 12 drone tempur Ukraina dalam 24 jam terakhir. Letnan Jenderal menambahkan bahwa secara total Angkatan Bersenjata Rusia telah menghancurkan 429 pesawat tempur Ukraina, 235 helikopter tempur, 4.353 kendaraan udara tak berawak, 424 sistem rudal permukaan ke udara, 9.310 tank, dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.100 peluncur roket ganda, 4.919 senjata dan mortir artileri lapangan, dan 10.481 kendaraan bermotor militer khusus sejak awal operasi militer khusus di Ukraina. Sementara itu, laporan terbaru pada Minggu 28 Mei terjadi serangkaian ledakan di ibu kota Kiev. Pengumuman ini disampaikan oleh Wali Kota Kiev, Vitaly Klitschko melalui saluran telegramnya. Peringatan udara telah diumumkan di sebagian besar wilayah negara saat ini termasuk Kiev dan wilayah Kiev.
Intelijen Ukraina menuding Rusia tengah membuat skenario kecelakaan besar di pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia, Ukraina. Dia menduga upaya itu dilakukan untuk menggagalkan serangan balasan Ukraina. Tudingan ini disampaikan oleh Direktorat Intelijen Kementerian Pertahanan Ukraina pada Jumat 26 Mei melalui sosial media Twitter. Dikutip dari Tribunnews.com, Minggu 28 Mei, intelijen Ukraina menyebutkan skenario yang mungkin dilakukan Rusia dapat mengakibatkan kebocoran zat radioaktif yang menciptakan insiden global dan memaksa penyelidikan oleh otoritas internasional di mana pertempuran di sana akan dihentikan. Menurutnya, Rusia akan menggunakan jeda dalam perang di Zaporizhia untuk menyusun kembali pasukannya dan bersiap lebih baik untuk menghentikan serangan balasan Ukraina. Untuk mewujudkannya, Rusia mengganggu rotasi personel misi pemantauan permanen Badan Energi Atom Internasional PBB yang dijadwalkan pada Sabtu, kata pernyataan itu. Pernyataan itu tidak memberikan bukti untuk mendukung klaim tersebut. Para ahli mengatakan laporan kebocoran radiasi DPLTN terbesar di Eropa itu akan diikuti dengan evakuasi segera yang bisa menjadi sangat rumit di zona perang. Menurut para ahli, bagi banyak orang, ketakutan akan berkontaminasi radiasi juga bisa lebih berbahaya daripada radiasi itu sendiri. Pekan lalu, saksi mata mengatakan pasukan militer Rusia meningkatkan posisi pertahanan di dalam dan di sekitar pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia menjelang serangan balasan Ukraina. Dalam persiapan untuk insiden radioaktif yang direncanakan, Rusia telah mengganggu jadwal rotasi inspektur dari Badan Energi Atom Internasional yang berbasis di pabrik tersebut. Laporan tentang insiden yang direncanakan di Zaporizhia diulangi dalam Twitter oleh perwakilan Ukraina untuk PBB di New York, Sergei Kislitsia. Sergei Kislitsia mengatakan peristiwa itu dapat terungkap dalam beberapa jam mendatang. Pernyataan Direktorat Intelijen Kementerian Pertahanan Ukraina itu tidak memberikan bukti untuk mendukung klaimnya. Selain itu, IAEA yang berbasis di Wina yang sering memposting pembaruan tentang situasi di pembangkit listrik Zaporizhia tidak menyebutkan adanya gangguan pada jadwalnya. Ukraina dan Rusia telah berulang kali menuduh satu sama lain menyerang pabrik tersebut. Pada Februari 2023, Rusia mengatakan Ukraina berencana untuk melakukan insiden nuklir di wilayahnya dan menyalahkan Rusia. Rusia juga berulang kali menuduh Ukraina merencanakan operasi bendera palsu dengan senjata non-konvensional menggunakan bahan biologis dan radioaktif. Sejauh ini tidak ada serangan seperti itu yang terjadi di Zaporizhia. Pabrik Zaporizhia terletak di wilayah Ukraina Selatan yang diduduki oleh Rusia. Pabrik itu adalah pembangkit listrik tenaga nuklir terbesar di Eropa. Daerah Zaporizhia telah berulang kali dilanda penembakan dengan kedua belah pihak saling menyalahkan atas serangan berbahaya itu. Menjelang serangan balik yang diharapkan, Ukraina kekhawatiran meningkat terkait bencana nuklir yang dapat terjadi di tengah meningkatnya aktivitas militer di sekitar Zaporizhia. Militer Rusia diduga memanfaatkan paus beluga yang sudah terlatih untuk dijadikan mata-mata. Mamalia dengan julukan H. Valdimir itu dilaporkan telah berjalan di sepanjang pantai Norwegia selama sekitar 4 tahun atau sejak 2019. Ikan tersebut bahkan disebut cenderung tinggal di area peternakan di mana ia dapat menangkap ikan. Meski demikian, kini telah memasuki Inner Oslofjord yang digambarkan sebagai daerah padat penduduk. Hal ini artinya keberadaan H. Valdimir dapat beresiko terluka karena kontak manusia. Laporan terbaru ini disampaikan oleh Direktorat Perikanan Norwegia. Menurut ahli, di badan paus itu terlihat semacam tali kekang yang dibuat untuk menempatkan kamera kecil. Direktur Perikanan Norwegia, Frank Bakke-Jensen, mengatakan sejauh ini hanya ada insiden kecil yang menyebabkan paus itu mengalami luka ringan karena kontak dengan perahu.
Ia pun juga mengimbau warga Norwegia untuk menjauhi mamalia yang diduga memiliki hubungan dengan Rusia itu. Dalam sebuah pernyataan kemarin, Direktur Frank Backe Jensen mengatakan orang harus menjaga jarak meskipun paus itu jinak dan terbiasa berada di sekitar orang. Sebagai informasi, wilayah Oslofjord merupakan tempat peristirahatan musim panas yang populer bagi orang-orang yang tinggal di Oslo, hanya berjarak 100 km dari ibu kota Norwegia dan melihat aktivitas perahu yang tinggi. Migrasi H. Valdimir ke daerah tersebut telah memicu kekhawatiran bahwa dia mungkin perlu dibawa ke penangkaran demi keselamatannya. Pergerakan H. Valdimir akan dipantau oleh tim Angkatan Laut dengan harapan dia akan berbalik begitu mencapai ujung Oslofjord. Makhluk sederhana itu pertama kali ditemukan pada 2019 oleh nelayan Joar Heston di lepas pantai Finnmark, sebuah daerah di timur laut Norwegia. Dia berhasil membebaskan hewan itu dari tali kekangnya setelah bergesekan dengan perahu dalam upaya nyata untuk membebaskan dirinya dan menghubungi Direktorat Perikanan negara itu. Presiden Amerika Serikat Joe Biden bereaksi keras atas pemindahan senjata taktis nuklir Rusia ke Belarusia. Biden mengatakan bahwa ia merasa sangat negatif terkait senjata nuklir taktis Rusia yang ditempatkan di negara tetangganya. Pernyataan Biden ini muncul setelah Presiden Belarusia Alexander Lukashenko mengumumkan bahwa pengerahan amunisi nuklir telah dimulai. Lukashenko menambahkan Rusia tidak perlu khawatir tentang keamanan persenjataannya karena orang-orang Belarusia yang merupakan orang-orang yang praktis dan hemat akan dapat menjaga mereka tetap aman. Kedutaan Besar Rusia di Washington menanggapi reaksi Biden, mengatakan itu adalah hak kedaulatan Rusia dan Belarusia untuk memastikan keamanan mereka dengan cara yang dianggap perlu di tengah perang hibrida skala besar yang dilancarkan oleh Washington. Kedutaan juga menekankan bahwa meskipun Rusia memindahkan persenjataannya ke Belarusia, kendali kontrol dan penggunaannya tetap berada di pihak Rusia. Tidak akan Moskow sepenuhnya konsisten dengan kewajiban hukum internasional, kata kedaulatan melalui telegram pada hari Sabtu. Senjata nuklir taktis tidak ditransfer ke Belarus, kendali atas senjata tersebut dan keputusan penggunaannya tetap berada di tangan Rusia. Pejabat Kremlin mengatakan sebelum menyalahkan pihak lain, Washington harus melakukan introspeksi diri. AS telah puluhan tahun mempertahankan persenjataan nuklirnya yang besar di Eropa. Saat ini senjata nuklir taktis Amerika ada di wilayah 5 negara NATO, Eropa, Belgia, Jerman, Italia, Belanda, dan Turki. Pemimpin Rusia Vladimir Putin mengumumkan bahwa senjata nuklir taktis akan ditempatkan di Belarus pada akhir Maret. Dia mengatakan bahwa langkah ini dipicu oleh keputusan Inggris untuk menyediakan amunisi uranium yang sudah habis pada Ukraina di tengah konflik antara Moskow dan Kiev. Belarus telah meminta sekutu terdekatnya, Rusia, untuk mengerahkan senjata nuklir di wilayahnya dengan alasan kebijakan agresif Barat terhadap negara tersebut dan ancaman yang dirasakan oleh senjata nuklir AS yang dikerahkan di negara-negara tetangga di Eropa. Moskow dan Minsk menandatangani perjanjian yang memungkinkan senjata nuklir taktis Rusia untuk ditempatkan di Belarus pada hari Kamis lalu. Menurut Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu, Rusia telah menyediakan rudal Iskander-M berkemampuan nuklir kepada militer Belarusia dan membantu negara itu memodifikasi beberapa jet tempurnya agar dapat membawa senjata nuklir. Ukraina mengamankan rudal Sidewinder mematikan yang telah mencabik pesawat tempur MiG Tiongkok selama konflik Taiwan. Hal ini disampaikan oleh Menteri Pertahanan Kanada Anita Anand dalam pertemuan Ukraine Defense Contact Group ke-12 pada tanggal 25 Mei lalu. Anand mengatakan bahwa Kanada akan memasok 43 rudal
Raytheon AIM-9 Sidewinder ke Kiev. Paket bantuan ini dari Inventaris Angkatan Udara Kanada. Pengumuman ini merupakan bagian dari program bantuan militer yang lebih besar untuk Ukraina. Lebih lanjut, Anan mencatat bahwa sumbangan ini akan membantu Ukraina untuk mengamankan wilayah udaranya dalam menghadapi serangan Rusia yang sedang berlangsung. Sidewinder dinamai ular derik bertanduk Amerika dipasok ke Ukraina untuk pertama kalinya. Janji untuk mentransfer rudal ini bertepatan dengan momentum positif yang dibangun di antara negara-negara NATO yang dipimpin AS untuk mempersenjatai Angkatan Udara Ukraina dengan jet tempur barat khususnya F-16 Fighting Falcons. Sebelumnya Amerika Serikat telah mengirimkan amunisi canggih seperti AGM-88 HARM yang merupakan rudal anti-radiasi supersonik udara ke permukaan dan anti-radiasi serta Joint Direct Attack Munition Extended Range yang sejak itu telah diintegrasikan dengan pesawat-pesawat tempur peninggalan Uni Soviet seperti MiG-29 dan Su-27 Flanker. Selain itu, Ukraina secara resmi mengakui menggunakan rudal jarak jauh Storm Shadow yang baru saja diakuisisinya untuk menyerang posisi Rusia. Dalam perkembangan terbaru, sebuah gambar yang dipublikasikan oleh Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov, informasi bahwa pesawat Su-24MR Fencer yang telah dimodifikasi digunakan untuk meluncurkan Storm Shadow. Mengikuti praktik ini, rudal AIM-9 Sidewinder Kanada dapat dipasang pada pesawat Soviet dalam inventaris Ukraina dalam apa yang dilihat sebagai upaya tulus oleh Ukraina untuk memadukan sistem asal Barat dan Rusia, seperti yang dijelaskan dalam analisis terperinci yang baru-baru ini diterbitkan oleh Eurasian Times. Saat ini masih belum jelas pesawat mana yang akan dipilih sebagai pembawa rudal AIM-9 Sidewinder untuk varian rudal mana yang akan dikirim ke Kiev. Mengamankan rudal kelas barat yang kuat datang pada saat yang tepat bagi Ukraina. Sebagai contoh, rudal Storm Shadow mengguncang Moskow ketika menghantam posisi Rusia di wilayah Luhansk. Ini adalah pertama kalinya Ukraina dipersenjatai dengan rudal jarak jauh yang memungkinkan mereka untuk menyerang pasukan musuh di belakang garis depan. AIM-9 Sidewinder tidak termasuk dalam kategori rudal Storm Shadow. Sebaliknya, rudal ini merupakan rudal jarak pendek yang dapat diluncurkan dari udara dan darat, terutama oleh sistem rudal permukaan ke udara canggih nasional yang telah beroperasi dengan pasukan Ukraina. Rusia mengingatkan Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk tidak menceramahi pihaknya soal pengerahan senjata nuklir taktis di wilayah Belarusia. Rusia menyebut kritik AS terhadap rencana pengerahan Moskow sebagai tindakan munafik. Moskow justru melayangkan kritik balik lantaran Washington selama beberapa dekade telah mengerahkan senjata nuklir semacam itu di Eropa. Demikian disampaikan Kedutaan Besar Rusia di Amerika Serikat pada Sabtu 27 Mei.
Kedutaan Rusia itu menegaskan penyebaran senjata nuklir taktis ke Belarusia adalah hak kedaulatan Rusia dan Belarusia untuk mempertahankan keamanan. Di sisi lain, Presiden Belarusia Alexander Lukashenko mengatakan bahwa senjata-senjata nuklir tersebut sudah dalam perjalanan. Presiden AS Joe Biden mengungkapkan reaksi sangat negatif terhadap laporan bahwa Rusia telah melanjutkan rencana untuk menyebarkan senjata nuklir taktis di Belarusia. Departemen Luar Negeri AS Matthew Miller juga mengecam rencana penyebaran nuklir Rusia. Miller menggambarkan rencana penyebaran nuklir Rusia ke Belarusia sebagai contoh terbaru dari perilaku yang tidak bertanggung jawab. Miller mengulangi peringatan AS soal penggunaan senjata kimia, biologi, dan nuklir dalam konflik akan menghadapi konsekuensi berat tanpa merinci konsekuensi itu. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu dan Menteri Pertahanan Belarusia Viktor Hrenin menandatangani dokumen tentang pengerahan senjata nuklir taktis Rusia di wilayah Belarusia pada Kamis 25 Mei. Rusia akan mempertahankan kendali atas senjata nuklir non-strategisnya yang ditempatkan di negara tetangga, yakni Belarusia. Ia menjamin kontrol penggunaan senjata itu hanya dapat dilakukan oleh Rusia meski diletakkan di wilayah Belarusia.
Militer Ukraina dilaporkan mulai pelatihan tank Abrams di Jerman. Juru bicara Pentagon mengatakan ada 400 tentara Ukraina di Jerman untuk berlatih tank buatan AS tersebut. Adapun rinciannya sekitar 200 tentara memulai instruksi senjata gabungan di tempat pelatihan di Grafenwold dan Hohenfels pada hari Jumat. Sementara 200 lainnya mulai dilatih dalam pengisian bahan bakar dan pemeliharaan tank. Selain berlatih di Jerman, Ukraina juga telah mengajukan permintaan kepada pemerintah untuk mendapatkan rudal jelajah jarak jauh Swedia-Jerman, Taurus KEPD 350 dengan jangkauan hingga 500 km. Demikian laporan surat kabar Jerman dari sumber-sumber pemerintah. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengangkat masalah pengiriman rudal Jerman ke Ukraina selama pertemuannya dengan Kanselir Jerman Olaf Scholz awal bulan ini. Surat kabar itu menambahkan bahwa Kementerian Pertahanan Jerman mengkonfirmasi bahwa Kiev telah meminta Taurus dari Berlin. Awal pekan ini, Roderich Kiesewetter, seorang anggota parlemen Jerman dari oposisi Christian Democratic Union, mengatakan bahwa Berlin harus meninggalkan garis merah dalam pendekatannya terhadap konflik Ukraina dan menyediakan rudal jelajah dengan jangkauan lebih dari 500 km ke Kiev. Negara-negara barat telah memasok bantuan militer ke Ukraina sejak dimulainya operasi militer khusus Rusia pada Februari 2022. Bantuan tersebut mencakup senjata ringan dan berat seperti tank dan kendaraan lapis baja lainnya, rudal, drone, artileri, dan amunisi. Pada 11 Mei, Ukraina dipastikan telah menerima rudal jelajah jarak jauh pertamanya yang dikirim oleh Inggris. Rudal Storm Shadow dengan jangkauan 250 km datang dengan syarat bahwa mereka tidak akan digunakan untuk menyerang wilayah Rusia. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan Ukraina telah melanggar ketentuan ini dan serangannya telah mengakibatkan korban sipil. Gubernur wilayah Belgorod Vyacheslav Gladkov menerima serangan di kota Sebekino pada Sabtu 27 Mei kemarin. Diketahui kota Sebekino telah digempur 5 kali dalam satu hari. Saat mengunjungi kota itu, Gladkov mendapat kecaman di pintu masuk kota tersebut. Peluru membombardir jalan hingga membuat Gladkov tidak bisa keluar dari mobil. Sebelumnya, Gladkov melaporkan akibat dari penembakan di distrik Sebekino, 1 orang tewas dan 3 lainnya termasuk 2 remaja mengalami luka. Korban luka mendapat perawatan. Menurut Gladkov, 11 gedung apartemen rusak akibat pengeboman tersebut. Selain itu, 6 rumah pribadi, 2 perusahaan besar, dan 3 fasilitas komersial rusak. Kota menghadapi pemadaman listrik yang diperkirakan akan ditiadakan pada pukul 1 pagi. Diketahui Sobekino terletak di sekitar 4 km dari perbatasan Ukraina. Kota ini secara teratur mendapat kecaman dari Angkatan Bersenjata Ukraina. Ancaman teroris tingkat tinggi telah diperkenalkan di seluruh wilayah Belgorod sejak pertengahan bulan lalu. Sebagaimana diketahui, Belgorod mendapat serangan 2 hari dari militan Ukraina. Moskow menggunakan pesawat dari artileri untuk mengusir para penyerang. Di Kursk, wilayah lain yang berbatasan dengan Ukraina menembakkan mortir menewaskan seorang pekerja bangunan, kata Gubernur Roman Starovoit di media sosial. Pihak berwenang Rusia juga melaporkan serangkaian insiden yang melibatkan pesawat tak berawak di wilayah Rusia. Gedung administrasi pipa minyak rusak di wilayah Peskov sebagai akibat dari serangan 2 pesawat tak berawak, kata Gubernur Mikhail Federnikov. Ledakan itu terjadi di desa Litvinovo sekitar 10 km dari perbatasan Belarusia. Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan dan penyelidikan telah diluncurkan. Laporan yang belum dikonfirmasi dari Baza, sebuah outlet telegram Rusia dengan sumber dinas rahasia, mengatakan bahwa pesawat tak berawak tersebut menargetkan stasiun pompa minyak Transneft di Peskov.
Militer Rusia mengklaim telah menangkap seorang penyabot Ukraina di tempat persembunyiannya dekat istana puncak tebing milik Vladimir Putin. Dinas Keamanan Rusia juga mengamankan bom dari tangan penyabot Ukraina. Kini pria 42 tahun yang dicap sebagai pendukung neonazi Ukraina ditahan oleh agen FSB karena dicurigai melakukan pelanggaran teroris. Tersangka dituduh merencanakan ledakan di dekat resort Klensix, Laut Hitam Tiran, yang bertengger dengan hati-hati di atas tebing wilayah Krasnodar Selatan. Atas perbuatannya tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara. Dalam video yang beredar, terlihat militer Rusia menggelandang para tersangka. Dinas Keamanan FSB mengatakan alat peledak improvisasi siap pakai disita dari tempat persembunyian yang dilengkapi oleh seorang radikal di daerah berhutan di pinggir pemukiman. Komponen untuk membuat alat peledak rakitan disita di alamat tempat tinggalnya. Para tersangka mendapat instruksi merakit alat peledak melalui komunitas internet yang dikelola oleh militan dari Informasi Nasionalis Ukraina. Dugaan pabrik pembuat bomnya ditunjukkan sebagai simpanan yang diduga menyembunyikan alat peledak di hutan setempat. Sebagai informasi, Istana Putin bernilai sekitar 1 miliar pound dan memiliki bunker bawah tanah yang luas. Mansion kesenangan yang luas ini mengerdilkan Istana Buckingham dalam ukuran dan hanyalah salah satu dari kediaman pribadi mewah lalim di Rusia. Kediaman Putin yang luas di atas tebing berada di resort elit, meskipun media pemerintah Rusia dilarang mengungkapkan rincian istana diktator berusia 70 tahun itu. Pengungkapan baru-baru ini menunjukkan Putin telah membangun kompleks bunker yang rumit di Gelendzhik, di mana dia mungkin akan memerintah Rusia jika terjadi perang nuklir. Diagram menunjukkan sistem gua tempat persembunyian bawah tanah dengan sistem ventilasi saluran pembangunan, maksud kami saluran pembuangan dan pasokan air tawar. Kelompok anti-Putin yang berpihak ke Ukraina merilis video yang memperlihatkan pasukan Rusia meringkuk selama serangan di lintas perbatasan. Video pertama yang dibagikan selama operasi di wilayah Belgorod itu juga menunjukkan kepengejutan dan ketidakprofesionalan pasukan Putin. Legiun tersebut mengklaim telah merebut desa-desa di Belgorod pada hari Senin dalam sebuah operasi yang menurut Moskow dilakukan oleh kelompok sabotase Ukraina yang bentrok dengan pasukan Rusia. Ukraina telah membantah adanya hubungan dengan serangan nekat tersebut, di mana milisi anti-Kremlin lainnya kelompok sukarelawan Rusia juga mengaku bertanggung jawab. Video berdurasi 1 menit 52 detik itu dimulai dengan pengambilan gambar cakrawala latar belakang yang diberi judul wilayah Belgorod sebelum masuk ke bagian dalam sebuah kendaraan militer dengan apa yang tampak seperti anggota legiun yang mengemudi di sepanjang jalan di lokasi yang tidak disebutkan. Rekaman drone di atas kepala menunjukkan apa yang digambarkan sebagai kendaraan tempur militer musuh BMP-2 dan kemudian klip tersebut menunjukkan sebuah rumah tinggal. Sebuah keterangan mengatakan bahwa personel perusahaan senapan bermotor Rusia mencari tempat untuk bersembunyi di bangunan tempat tinggal yang ditinggalkan penduduk setempat. Video tersebut konon menunjukkan penembakan di tempat persembunyian personel Rusia dan serangan terhadap peralatan mereka. Nampak kendaraan tempur yang hancur akan lagi berjalan di sepanjang jalan Rusia untuk menghancurkan kota-kota Ukraina. Meski demikian, video tersebut belum diverifikasi secara independen. Sementara Rusia mengklaim telah mendapatkan kembali kendali atas situasi pada hari Rabu. Legiun menggambarkan operasi itu sebagai sebuah keberhasilan dan mengatakan bahwa mereka telah merebut sejumlah besar peralatan dan mengambil tawanan. Hal ini terjadi di tengah laporan bahwa gedung Kementerian Dalam Negeri Rusia di Oblast Belgorod dihantam serangan drone.
Outlet berita online Baza melaporkan bahwa pesawat tak berawak tersebut menjatuhkan sebuah alat peledak di gedung Departemen Migrasi di Desa Miski pada hari Jumat. Sementara itu pada hari sebelumnya, Gubernur daerah Vyacheslav Gladkov mengatakan bahwa sebuah alat peledak yang dijatuhkan dari pesawat tak berawak merusak sebuah bangunan milik perusahaan energi raksasa Gazprom. Kapal pengintai armada Laut Hitam Ivan Hurs telah tiba di pangkalannya di Sevastopol setelah melakukan misi khusus di Laut Hitam. Ivan Hurs adalah kapal yang dijuluki oleh ahli teori militer Rusia sebagai kapal utama perang jaringan sentris. Kedatangan kapal itu di Laut Hitam untuk memastikan keamanan jaringan pipa gas aliran Turki dan aliran biru. Ivan Hurs mampu melakukan pengintaian yang ditujukan untuk peperangan elektronik dan koordinasi kapal lain. Sebelumnya Ivan Hurs sempat mendapat serangan dari kapal tak berawak Ukraina. Namun Angkatan Bersenjata Rusia berhasil menghancurkan 3 speedboat Ukraina. Semua kapal musuh dihancurkan oleh militer Rusia 140 km timur Laut Selat Bosporus. Meski ada upaya sabotase yang mencolok, Ivan Hurs tetap menjalankan tugasnya. Sebagai informasi, Blue Stream adalah pipa gas utama yang mentransfer gas dari Rusia ke Turki melalui Laut Hitam. Pipa yang dibangun oleh Gazprom Rusia dan perusahaan energi Italia melewati wilayah Eropa Timur. Sementara Turkstream adalah pipa 11,5 miliar euro yang mampu memompa hingga 31,5 miliar meter kubik gas Rusia per tahun di Turki. Rusia menuding Ukraina sedang memperkerjakan 2.500 tentara bayaran asing dari berbagai negara di dunia. Demikian disampaikan Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu pada pertemuan Dewan Menteri Pertahanan Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif di Minsk pada hari Kamis 25 Mei. Dikutip dari Rusia Today, Sergei Shoigu menyindir negara-negara barat yang terus memaksakan Ukraina untuk terus melawan Rusia. Negara-negara NATO ingin Kiev menghadirkan keberhasilan taktis di medan perang terlepas dari biaya nyawa manusia dan memompa negara yang penuh dengan senjata dan pejuang. Menurutnya untuk kepentingan tersebut bahkan Barat telah menggelontorkan dana sebesar 65 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 979,830 triliun rupiah. Dia juga mengklaim bahwa taktik Kiev telah berevolusi untuk memasukkan metode konfrontasi teroris, termasuk sabotase dan pembunuhan tingkat tinggi. Shoigu mengklaim bahwa ini hanya akan menyebabkan eskalasi lebih lanjut dan memperpanjang konflik.
Shoigu menyarankan bahwa ini dilakukan dengan sengaja dan NATO telah menggunakan krisis Ukraina sebagai alasan untuk membangun kemampuan militernya dan memodernisasi infrastrukturnya di Eropa Tengah dan Timur. Shoigu mengklaim AS dan sekutunya sengaja menciptakan sarang ketegangan dan memprovokasi krisis di dekat perbatasan anggota CSTO yang mengarah ke situasi militer politik yang sangat tidak stabil di wilayah ini. Menteri tersebut menuduh Barat memberikan dukungan untuk struktur teroris dan ekstremis dan juga menggunakan sanksi, ancaman, dan pemerasan untuk mencapai tujuan mereka yang mendestabilisasi kawasan. Pada hari Jumat, Shoigu juga berbicara dengan timpalannya dari Belarusia, Viktor Hrenin. Selama pertemuan mereka, dia menjelaskan bahwa Barat sedang mengobarkan perang yang tidak diumumkan melawan Rusia dan Belarusia dan bahwa aktivitas militer NATO telah mengambil arah yang paling agresif. Menanggapi retorika yang semakin agresif, Barat dan misi nuklir bersama yang melibatkan latihan pengerahan senjata, pemusnahan massal, Moskow dan Minsk secara resmi menandatangani kesepakatan senjata nuklir pada hari Kamis yang memungkinkan pengerahan senjata nuklir taktis Rusia di wilayah tersebut dari Belarusia. Shoigu menjelaskan bahwa kendali atas senjata tetap berada di tangan Moskow, tetapi mencatat bahwa langkah-langkah tambahan dapat diambil untuk memastikan keamanan negara persatuan Rusia dan Belarusia. Pasukan Rusia dilaporkan menghancurkan lebih dari 260 tentara Ukraina selama beberapa hari terakhir di wilayah Donetsk. Operasi aktif oleh unit dan tembakan artileri dari Battle Group South juga menghancurkan 2 kendaraan tempur lapis baja, 5 kendaraan sistem artileri bermotor Gvosdika, dan 2 howitzer D-30. Gudang amunisi dari Brigade Mekanik ke-110 Angkatan Bersenjata Ukraina juga dihancurkan di daerah Avdiivka. Demikian disampaikan juru bicara Kementerian Pertahanan Letnan Jenderal Igor Honasenkov melaporkan pada hari Sabtu. Sementara di daerah Kupiang, selama 24 jam terakhir, Angkatan Bersenjata Ukraina menderita lebih dari 45 kematian, kehilangan howitzer M-STB, sistem radar buatan AS, dan 2 kendaraan tempur lapis baja. Pasukan Rusia memusnahkan 2 depot amunisi Ukraina di DPR wilayah Zaporozhye. Depot amunisi tersebut dari Brigade Serangan Udara ke-79 Angkatan Bersenjata Ukraina dan Brigade Serangan Gunung ke-128. Ini terjadi di daerah pemukiman Novomikhailovka dan Stepovoi. Sebelumnya, Igor Honasenkov mengumumkan bahwa pertahanan udara Rusia mencegah 2 rudal Storm Shadow, 19 roket HIMARS, 2 rudal HARMS, dan menembak jatuh 12 drone tempur Ukraina dalam 24 jam terakhir. Letnan Jenderal menambahkan bahwa secara total Angkatan Bersenjata Rusia telah menghancurkan 429 pesawat tempur Ukraina, 235 helikopter tempur, 4.353 kendaraan udara tak berawak, 424 sistem rudal permukaan ke udara, 9.310 tank, dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.100 peluncur roket ganda, 4.919 senjata dan mortir artileri lapangan, dan 10.481 kendaraan bermotor militer khusus sejak awal operasi militer khusus di Ukraina. Sementara itu, laporan terbaru pada Minggu 28 Mei terjadi serangkaian ledakan di ibu kota Kiev. Pengumuman ini disampaikan oleh Wali Kota Kiev, Vitaly Klitschko melalui saluran telegramnya. Peringatan udara telah diumumkan di sebagian besar wilayah negara saat ini termasuk Kiev dan wilayah Kiev.
Intelijen Ukraina menuding Rusia tengah membuat skenario kecelakaan besar di pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia, Ukraina. Dia menduga upaya itu dilakukan untuk menggagalkan serangan balasan Ukraina. Tudingan ini disampaikan oleh Direktorat Intelijen Kementerian Pertahanan Ukraina pada Jumat 26 Mei melalui sosial media Twitter. Dikutip dari Tribunnews.com, Minggu 28 Mei, intelijen Ukraina menyebutkan skenario yang mungkin dilakukan Rusia dapat mengakibatkan kebocoran zat radioaktif yang menciptakan insiden global dan memaksa penyelidikan oleh otoritas internasional di mana pertempuran di sana akan dihentikan. Menurutnya, Rusia akan menggunakan jeda dalam perang di Zaporizhia untuk menyusun kembali pasukannya dan bersiap lebih baik untuk menghentikan serangan balasan Ukraina. Untuk mewujudkannya, Rusia mengganggu rotasi personel misi pemantauan permanen Badan Energi Atom Internasional PBB yang dijadwalkan pada Sabtu, kata pernyataan itu. Pernyataan itu tidak memberikan bukti untuk mendukung klaim tersebut. Para ahli mengatakan laporan kebocoran radiasi di PLTN terbesar di Eropa itu akan diikuti dengan evakuasi segera yang bisa menjadi sangat rumit di zona perang. Menurut para ahli, bagi banyak orang, ketakutan akan berkontaminasi radiasi juga bisa lebih berbahaya daripada radiasi itu sendiri. Pekan lalu, saksi mata mengatakan pasukan militer Rusia meningkatkan posisi pertahanan di dalam dan di sekitar pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia menjelang serangan balasan Ukraina. Dalam persiapan untuk insiden radioaktif yang direncanakan, Rusia telah mengganggu jadwal rotasi inspektur dari Badan Energi Atom Internasional yang berbasis di pabrik tersebut. Laporan tentang insiden yang direncanakan di Zaporizhia diulangi dalam Twitter oleh perwakilan Ukraina untuk PBB di New York, Sergei Kislitsia. Sergei Kislitsia mengatakan peristiwa itu dapat terungkap dalam beberapa jam mendatang. Pernyataan Direktorat Intelijen Kementerian Pertahanan Ukraina itu tidak memberikan bukti untuk mendukung klaimnya. Selain itu, IAEA yang berbasis di Wina yang sering memposting pembaruan tentang situasi di pembangkit listrik Zaporizhia tidak menyebutkan adanya gangguan pada jadwalnya. Ukraina dan Rusia telah berulang kali menuduh satu sama lain menyerang pabrik tersebut. Pada Februari 2023, Rusia mengatakan Ukraina berencana untuk melakukan insiden nuklir di wilayahnya dan menyalahkan Rusia. Rusia juga berulang kali menuduh Ukraina merencanakan operasi bendera palsu dengan senjata non-konvensional menggunakan bahan biologis dan radioaktif. Sejauh ini tidak ada serangan seperti itu yang terjadi di Zaporizhia. Pabrik Zaporizhia terletak di wilayah Ukraina Selatan yang diduduki oleh Rusia. Pabrik itu adalah pembangkit listrik tenaga nuklir terbesar di Eropa. Daerah Zaporizhia telah berulang kali dilanda penembakan dengan kedua belah pihak saling menyalahkan atas serangan berbahaya itu. Menjelang serangan balik yang diharapkan, Ukraina kekhawatiran meningkat terkait bencana nuklir yang dapat terjadi di tengah meningkatnya aktivitas militer di sekitar Zaporizhia. Militer Rusia diduga memanfaatkan paus beluga yang sudah terlatih untuk dijadikan mata-mata. Mamalia dengan julukan H. Valdimir itu dilaporkan telah berjalan di sepanjang pantai Norwegia selama sekitar 4 tahun atau sejak 2019. Ikan tersebut bahkan disebut cenderung tinggal di area peternakan di mana ia dapat menangkap ikan. Meski demikian, kini telah memasuki Inner Oslofjord yang digambarkan sebagai daerah padat penduduk. Hal ini artinya keberadaan H. Valdimir dapat beresiko terluka karena kontak manusia. Laporan terbaru ini disampaikan oleh Direktorat Perikanan Norwegia. Menurut ahli di Badan Paus itu terlihat semacam tali kekang yang dibuat untuk menempatkan kamera kecil. Direktur Perikanan Norwegia, Frank Bakke Jensen, mengatakan sejauh ini hanya ada insiden kecil yang menyebabkan paus itu mengalami luka ringan karena kontak dengan perahu.
Ia pun juga mengimbau warga Norwegia untuk menjauhi mamalia yang diduga memiliki hubungan dengan Rusia itu. Dalam sebuah pernyataan kemarin, Direktur Frank Bakke Jensen mengatakan orang harus menjaga jarak meskipun paus itu jinak dan terbiasa berada di sekitar orang. Sebagai informasi, wilayah Oslofjord merupakan tempat peristirahatan musim panas yang populer bagi orang-orang yang tinggal di Oslo, hanya berjarak 100 km dari ibu kota Norwegia dan melihat aktivitas perahu yang tinggi. Migrasi H. Valdimir ke daerah tersebut telah memicu kekhawatiran bahwa dia mungkin perlu dibawa ke penangkaran demi keselamatannya. Pergerakan H. Valdimir akan dipantau oleh tim Angkatan Laut dengan harapan dia akan berbalik begitu mencapai ujung Oslofjord. Makhluk sederhana itu pertama kali ditemukan pada 2019 oleh nelayan Joar Heston di lepas pantai Finnmark, sebuah daerah di timur laut Norwegia. Dia berhasil membebaskan hewan itu dari tali kekangnya setelah bergesekan dengan perahu dalam upaya nyata untuk membebaskan dirinya dan menghubungi Direktorat Perikanan negara itu. Presiden Amerika Serikat Joe Biden bereaksi keras atas pemindahan senjata taktis nuklir Rusia ke Belarusia. Biden mengatakan bahwa ia merasa sangat negatif terkait senjata nuklir taktis Rusia yang ditempatkan di negara tetangganya. Pernyataan Biden ini muncul setelah Presiden Belarusia Alexander Lukashenko mengumumkan bahwa pengerahan amunisi nuklir telah dimulai. Lukashenko menambahkan Rusia tidak perlu khawatir tentang keamanan persenjataannya karena orang-orang Belarusia yang merupakan orang-orang yang praktis dan hemat akan dapat menjaga mereka tetap aman. Kedutaan Besar Rusia di Washington menanggapi reaksi Biden, mengatakan itu adalah hak kedaulatan Rusia dan Belarusia untuk memastikan keamanan mereka dengan cara yang dianggap perlu di tengah perang hibrida skala besar yang dilancarkan oleh Washington. Kedutaan juga menekankan bahwa meskipun Rusia memindahkan persenjataannya ke Belarusia, kendali kontrol dan penggunaannya tetap berada di pihak Rusia. Tidakkan Moskow sepenuhnya konsisten dengan kewajiban hukum internasional, kata kedaulatan melalui telegram pada hari Sabtu. Senjata nuklir taktis tidak ditransfer ke Belarus, kendali atas senjata tersebut dan keputusan penggunaannya tetap berada di tangan Rusia. Pejabat Kremlin mengatakan sebelum menyalahkan pihak lain, Washington harus melakukan introspeksi diri. AS telah puluhan tahun mempertahankan persenjataan nuklirnya yang besar di Eropa. Saat ini senjata nuklir taktis Amerika ada di wilayah 5 negara NATO, Eropa, Belgia, Jerman, Italia, Belanda, dan Turki. Pemimpin Rusia Vladimir Putin mengumumkan bahwa senjata nuklir taktis akan ditempatkan di Belarus pada akhir Maret. Dia mengatakan bahwa langkah ini dipicu oleh keputusan Inggris untuk menyediakan amunisi uranium yang sudah habis pada Ukraina di tengah konflik antara Moskow dan Kiev. Belarus telah meminta sekutu terdekatnya, Rusia, untuk mengerahkan senjata nuklir di wilayahnya dengan alasan kebijakan agresif Barat terhadap negara tersebut dan ancaman yang dirasakan oleh senjata nuklir AS yang dikerahkan di negara-negara tetangga di Eropa. Moskow dan Minsk menandatangani perjanjian yang memungkinkan senjata nuklir taktis Rusia untuk ditempatkan di Belarus pada hari Kamis lalu. Menurut Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu, Rusia telah menyediakan rudal Iskander-M berkemampuan nuklir kepada militer Belarusia dan membantu negara itu memodifikasi beberapa jet tempurnya agar dapat membawa senjata nuklir. Ukraina mengamankan rudal Sidewinder mematikan yang telah mencabik pesawat tempur MiG Tiongkok selama konflik Taiwan. Hal ini disampaikan oleh Menteri Pertahanan Kanada Anita Anand dalam pertemuan Ukraine Defense Contact Group ke-12 pada tanggal 25 Mei lalu. Anand mengatakan bahwa Kanada akan memasok 43 rudal Raytheon
AIM-9 Sidewinder ke Kiev. Paket bantuan ini dari Inventaris Angkatan Udara Kanada. Pengumuman ini merupakan bagian dari program bantuan militer yang lebih besar untuk Ukraina. Lebih lanjut, Anan mencatat bahwa sumbangan ini akan membantu Ukraina untuk mengamankan wilayah udaranya dalam menghadapi serangan Rusia yang sedang berlangsung. Sidewinder dinamai ular derik bertanduk Amerika dipasok ke Ukraina untuk pertama kalinya. Janji untuk mentransfer rudal ini bertepatan dengan momentum positif yang dibangun di antara negara-negara NATO yang dipimpin AS untuk mempersenjatai Angkatan Udara Ukraina dengan jet tempur barat khususnya F-16 Fighting Falcons. Sebelumnya Amerika Serikat telah mengirimkan amunisi canggih seperti AGM-88 HARM yang merupakan rudal anti radiasi supersonik udara ke permukaan dan anti radiasi serta Joint Direct Attack Munition Extended Range yang sejak itu telah diintegrasikan dengan pesawat-pesawat tempur peninggalan Uni Soviet seperti MiG-29 dan Su-27 Flanker. Selain itu, Ukraina secara resmi mengakui menggunakan rudal jarak jauh Storm Shadow yang baru saja diakuisisinya untuk menyerang posisi Rusia. Dalam perkembangan terbaru, sebuah gambar yang dipublikasikan oleh Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov, informasi bahwa pesawat Su-24MR Fencer yang telah dimodifikasi digunakan untuk meluncurkan Storm Shadow. Mengikuti praktik ini, rudal AIM-9 Sidewinder Kanada dapat dipasang pada pesawat Soviet dalam inventaris Ukraina dalam apa yang dilihat sebagai upaya tulus oleh Ukraina untuk memadukan sistem asal Barat dan Rusia, seperti yang dijelaskan dalam analisis terperinci yang baru-baru ini diterbitkan oleh Eurasian Times. Saat ini masih belum jelas pesawat mana yang akan dipilih sebagai pembawa rudal AIM-9 Sidewinder untuk varian rudal mana yang akan dikirim ke Kiev. Mengamankan rudal kelas barat yang kuat datang pada saat yang tepat bagi Ukraina. Sebagai contoh, rudal Storm Shadow mengguncang Moskow ketika menghantam posisi Rusia di wilayah Luhansk. Ini adalah pertama kalinya Ukraina dipersenjatai dengan rudal jarak jauh yang memungkinkan mereka untuk menyerang pasukan musuh di belakang garis depan. AIM-9 Sidewinder tidak termasuk dalam kategori rudal Storm Shadow. Sebaliknya, rudal ini merupakan rudal jarak pendek yang dapat diluncurkan dari udara dan darat, terutama oleh sistem rudal permukaan ke udara canggih nasional yang telah beroperasi dengan pasukan Ukraina. Rusia mengingatkan Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk tidak menceramahi pihaknya soal pengerahan senjata nuklir taktis di wilayah Belarusia. Rusia menyebut kritik AS terhadap rencana pengerahan Moskow sebagai tindakan munafik. Moskow justru melayangkan kritik balik lantaran Washington selama beberapa dekade telah mengerahkan senjata nuklir semacam itu di Eropa. Demikian disampaikan Kedutaan Besar Rusia di Amerika Serikat pada Sabtu 27 Mei.
Kedutaan Rusia itu menegaskan penyebaran senjata nuklir taktis ke Belarusia adalah hak kedaulatan Rusia dan Belarusia untuk mempertahankan keamanan. Di sisi lain, Presiden Belarusia Alexander Lukashenko mengatakan bahwa senjata-senjata nuklir tersebut sudah dalam perjalanan. Presiden AS Joe Biden mengungkapkan reaksi sangat negatif terhadap laporan bahwa Rusia telah melanjutkan rencana untuk menyebarkan senjata nuklir taktis di Belarusia. Departemen Luar Negeri AS Matthew Miller juga mengecam rencana penyebaran nuklir Rusia. Miller menggambarkan rencana penyebaran nuklir Rusia ke Belarusia sebagai contoh terbaru dari perilaku yang tidak bertanggung jawab. Miller mengulangi peringatan AS soal penggunaan senjata kimia, biologi, dan nuklir dalam konflik akan menghadapi konsekuensi berat tanpa merinci konsekuensi itu. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu dan Menteri Pertahanan Belarusia Viktor Hrenin menandatangani dokumen tentang pengerahan senjata nuklir taktis Rusia di wilayah Belarusia pada Kamis 25 Mei. Rusia akan mempertahankan kendali atas senjata nuklir non-strategisnya yang ditempatkan di negara tetangga, yakni Belarusia. Ia menjamin kontrol penggunaan senjata itu hanya dapat dilakukan oleh Rusia meski diletakkan di wilayah Belarusia.
Militer Ukraina dilaporkan mulai pelatihan tank Abrams di Jerman. Juru bicara Pentagon mengatakan ada 400 tentara Ukraina di Jerman untuk berlatih tank buatan AS tersebut. Adapun rinciannya sekitar 200 tentara memulai instruksi senjata gabungan di tempat pelatihan di Grafenwohr dan Hohenfels pada hari Jumat. Sementara 200 lainnya mulai dilatih dalam pengisian bahan bakar dan pemeliharaan tank. Selain berlatih di Jerman, Ukraina juga telah mengajukan permintaan kepada pemerintah untuk mendapatkan rudal jelajah jarak jauh Swedia-Jerman, Taurus KEPD 350 dengan jangkauan hingga 500 km. Demikian laporan surat kabar Jerman dari sumber-sumber pemerintah. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengangkat masalah pengiriman rudal Jerman ke Ukraina selama pertemuannya dengan Kanselir Jerman Olaf Scholz awal bulan ini. Surat kabar itu menambahkan bahwa Kementerian Pertahanan Jerman mengkonfirmasi bahwa Kiev telah meminta Taurus dari Berlin. Awal pekan ini, Roderich Kiesewetter, seorang anggota parlemen Jerman dari oposisi Christian Democratic Union, mengatakan bahwa Berlin harus meninggalkan garis merah dalam pendekatannya terhadap konflik Ukraina dan menyediakan rudal jelajah dengan jangkauan lebih dari 500 km ke Kiev. Negara-negara barat telah memasok bantuan militer ke Ukraina sejak dimulainya operasi militer khusus Rusia pada Februari 2022. Bantuan tersebut mencakup senjata ringan dan berat seperti tank dan kendaraan lapis baja lainnya, rudal, drone, artileri, dan amunisi. Pada 11 Mei, Ukraina dipastikan telah menerima rudal jelajah jarak jauh pertamanya yang dikirim oleh Inggris. Rudal Storm Shadow dengan jangkauan 250 km datang dengan syarat bahwa mereka tidak akan digunakan untuk menyerang wilayah Rusia. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan Ukraina telah melanggar ketentuan ini dan serangannya telah mengakibatkan korban sipil. Gubernur wilayah Belgorod Vyacheslav Gladkov menerima serangan di kota Sebekino pada Sabtu 27 Mei kemarin. Diketahui kota Sebekino telah digempur 5 kali dalam satu hari. Saat mengunjungi kota itu, Gladkov mendapat kecaman di pintu masuk kota tersebut. Peluru membombardir jalan hingga membuat Gladkov tidak bisa keluar dari mobil. Sebelumnya, Gladkov melaporkan akibat dari penembakan di distrik Sebekino, 1 orang tewas dan 3 lainnya termasuk 2 remaja mengalami luka. Korban luka mendapat perawatan. Menurut Gladkov, 11 gedung apartemen rusak akibat pengeboman tersebut. Selain itu, 6 rumah pribadi, 2 perusahaan besar, dan 3 fasilitas komersial rusak. Kota menghadapi pemadaman listrik yang diperkirakan akan ditiadakan pada pukul 1 pagi. Diketahui Sobekino terletak di sekitar 4 km dari perbatasan Ukraina. Kota ini secara teratur mendapat kecaman dari angkatan bersenjata Ukraina. Ancaman teroris tingkat tinggi telah diperkenalkan di seluruh wilayah Belgorod sejak pertengahan bulan lalu. Sebagaimana diketahui, Belgorod mendapat serangan 2 hari dari militan Ukraina. Moskow menggunakan pesawat dari artileri untuk mengusir para penyerang. Di Kursk, wilayah lain yang berbatasan dengan Ukraina menembakkan mortir menewaskan seorang pekerja bangunan, kata Gubernur Roman Starovoit di media sosial. Pihak berwenang Rusia juga melaporkan serangkaian insiden yang melibatkan pesawat tak berawak di wilayah Rusia. Gedung administrasi pipa minyak rusak di wilayah Peskov sebagai akibat dari serangan 2 pesawat tak berawak, kata Gubernur Mikhail Federnikov. Ledakan itu terjadi di desa Litvinovo, sekitar 10 km dari perbatasan Belarusia. Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan dan penyelidikan telah diluncurkan. Laporan yang belum dikonfirmasi dari Baza, sebuah outlet telegram Rusia dengan sumber dinas rahasia, mengatakan bahwa pesawat tak berawak tersebut menargetkan stasiun pompa minyak Transneft di Peskov.
Militer Rusia mengklaim telah menangkap seorang penyabot Ukraina di tempat persembunyiannya dekat istana puncak tebing milik Vladimir Putin. Dinas Keamanan Rusia juga mengamankan bom dari tangan penyabot Ukraina. Kini pria 42 tahun yang dicap sebagai pendukung neonazi Ukraina ditahan oleh agen FSB karena dicurigai melakukan pelanggaran teroris. Tersangka dituduh merencanakan ledakan di dekat resort Glenstick, Laut Hitam Tiran yang bertengger dengan hati-hati di atas tebing wilayah Krasnodar Selatan. Atas perbuatannya tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara. Dalam video yang beredar, terlihat militer Rusia menggelandang para tersangka. Dinas Keamanan FSB mengatakan alat peledak improvisasi siap pakai disita dari tempat persembunyian yang dilengkapi oleh seorang radikal di daerah berhutan di pinggir pemukiman. Komponen untuk membuat alat peledak rakitan disita di alamat tempat tinggalnya. Para tersangka mendapat instruksi merakit alat peledak melalui komunitas internet yang dikelola oleh militan dari Informasi Nasionalis Ukraina. Dugaan pabrik pembuat bomnya ditunjukkan sebagai simpanan yang diduga menyembunyikan alat peledak di hutan setempat. Sebagai informasi, Istana Putin bernilai sekitar 1 miliar pound dan memiliki bunker bawah tanah yang luas. Mansion kesenangan yang luas ini mengerdilkan Istana Buckingham dalam ukuran dan hanyalah salah satu dari kediaman pribadi mewah lalim di Rusia. Kediaman Putin yang luas di atas tebing berada di resort elit, meskipun media pemerintah Rusia dilarang mengungkapkan rincian istana diktator berusia 70 tahun itu. Pengungkapan baru-baru ini menunjukkan Putin telah membangun kompleks bunker yang rumit di Gelendzhik, di mana dia mungkin akan memerintah Rusia jika terjadi perang nuklir. Diagram menunjukkan sistem gua tempat persembunyian bawah tanah dengan sistem ventilasi saluran pembangunan, maksud kami saluran pembuangan dan pasokan air tawar. Kelompok anti-Putin yang berpihak ke Ukraina merilis video yang memperlihatkan pasukan Rusia meringkuk selama serangan di lintas perbatasan. Video pertama yang dibagikan selama operasi di wilayah Belgorod itu juga menunjukkan kepengecutan dan ketidakprofesionalan pasukan Putin. Legiun tersebut mengklaim telah merebut desa-desa di Belgorod pada hari Senin dalam sebuah operasi yang menurut Moskow dilakukan oleh kelompok sabotase Ukraina yang bentrok dengan pasukan Rusia. Ukraina telah membantah adanya hubungan dengan serangan nekat tersebut, di mana milisi anti-Kremlin lainnya kelompok sukarelawan Rusia juga mengaku bertanggung jawab. Video berdurasi 1 menit 52 detik itu dimulai dengan pengambilan gambar cakrawala latar belakang yang diberi judul wilayah Belgorod sebelum masuk ke bagian dalam sebuah kendaraan militer dengan apa yang tampak seperti anggota legiun yang mengemudi di sepanjang jalan di lokasi yang tidak disebutkan. Rekaman drone di atas kepala menunjukkan apa yang digambarkan sebagai kendaraan tempur militer musuh BMP-2 dan kemudian klip tersebut menunjukkan sebuah rumah tinggal. Sebuah keterangan mengatakan bahwa personel perusahaan senapan bermotor Rusia mencari tempat untuk bersembunyi di bangunan tempat tinggal yang ditinggalkan penduduk setempat. Video tersebut konon menunjukkan penembakan di tempat persembunyian personel Rusia dan serangan terhadap peralatan mereka. Nampak kendaraan tempur yang hancur akan lagi berjalan di sepanjang jalan Rusia untuk menghancurkan kota-kota Ukraina. Meski demikian, video tersebut belum diverifikasi secara independen. Sementara Rusia mengklaim telah mendapatkan kembali kendali atas situasi pada hari Rabu, Legiun menggambarkan operasi itu sebagai sebuah keberhasilan dan mengatakan bahwa mereka telah merebut sejumlah besar peralatan dan mengambil tawanan. Hal ini terjadi di tengah laporan bahwa gedung Kementerian Dalam Negeri Rusia di Oblast Belgorod dihantam serangan drone.
Outlet berita online Baza melaporkan bahwa pesawat tak berawak tersebut menjatuhkan sebuah alat peledak di gedung Departemen Migrasi di Desa Miski pada hari Jumat. Sementara itu pada hari sebelumnya, Gubernur Daerah Vyacheslav Gladkov mengatakan bahwa sebuah alat peledak yang dijatuhkan dari pesawat tak berawak merusak sebuah bangunan milik perusahaan energi raksasa Gazprom. Kapal pengintai armada Laut Hitam Ivan Hurs telah tiba di pangkalannya di Sevastopol setelah melakukan misi khusus di Laut Hitam. Ivan Hurs adalah kapal yang dijuluki oleh ahli teori militer Rusia sebagai kapal utama perang jaringan sentris. Kedatangan kapal itu di Laut Hitam untuk memastikan keamanan jaringan pipa gas aliran Turki dan aliran biru. Ivan Hurs mampu melakukan pengintaian yang ditujukan untuk peperangan elektronik dan koordinasi kapal lain. Sebelumnya Ivan Hurs sempat mendapat serangan dari kapal tak berawak Ukraina. Namun Angkatan Bersenjata Rusia berhasil menghancurkan 3 speedboat Ukraina. Semua kapal musuh dihancurkan oleh militer Rusia 140 km timur Laut Selat Bosporus. Meski ada upaya sabotase yang mencolok, Ivan Hurs tetap menjalankan tugasnya. Sebagai informasi, Blue Stream adalah pipa gas utama yang mentransfer gas dari Rusia ke Turki melalui Laut Hitam. Pipa yang dibangun oleh Gazprom Rusia dan perusahaan energi Italia melewati wilayah Eropa Timur. Sementara Turkstream adalah pipa 11,5 miliar euro yang mampu memompa hingga 31,5 miliar meter kubik gas Rusia per tahun di Turki. Rusia menuding Ukraina sedang memperkerjakan 2.500 tentara bayaran asing dari berbagai negara di dunia. Demikian disampaikan Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu pada pertemuan Dewan Menteri Pertahanan Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif di Minsk pada hari Kamis 25 Mei. Dikutip dari Rusia Today, Sergei Shoigu menyindir negara-negara barat yang terus memaksakan Ukraina untuk terus melawan Rusia. Negara-negara NATO ingin Kiev menghadirkan keberhasilan taktis di medan perang terlepas dari biaya nyawa manusia dan memompa negara yang penuh dengan senjata dan pejuang. Menurutnya untuk kepentingan tersebut bahkan Barat telah menggelontorkan dana sebesar 65 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 979,830 triliun rupiah. Dia juga mengklaim bahwa taktik Kiev telah berevolusi untuk memasukkan metode konfrontasi teroris, termasuk sabotase dan pembunuhan tingkat tinggi. Shoigu mengklaim bahwa ini hanya akan menyebabkan eskalasi lebih lanjut dan memperpanjang konflik.
Shoigu menyarankan bahwa ini dilakukan dengan sengaja dan NATO telah menggunakan krisis Ukraina sebagai alasan untuk membangun kemampuan militernya dan memodernisasi infrastrukturnya di Eropa Tengah dan Timur. Shoigu mengklaim AS dan sekutunya sengaja menciptakan sarang ketegangan dan memprovokasi krisis di dekat perbatasan anggota CSTO yang mengarah ke situasi militer politik yang sangat tidak stabil di wilayah ini. Menteri tersebut menuduh Barat memberikan dukungan untuk struktur teroris dan ekstremis dan juga menggunakan sanksi, ancaman, dan pemerasan untuk mencapai tujuan mereka yang mendestabilisasi kawasan. Pada hari Jumat, Shoigu juga berbicara dengan timpalannya dari Belarusia, Viktor Hrenin. Selama pertemuan mereka, dia menjelaskan bahwa Barat sedang mengobarkan perang yang tidak diumumkan melawan Rusia dan Belarusia dan bahwa aktivitas militer NATO telah mengambil arah yang paling agresif. Menanggapi retorika yang semakin agresif, Barat dan misi nuklir bersama yang melibatkan latihan pengerahan senjata, pemusnahan massal, Moskow dan Minsk secara resmi menandatangani kesepakatan senjata nuklir pada hari Kamis yang memungkinkan pengerahan senjata nuklir taktis Rusia di wilayah tersebut dari Belarusia. Shoigu menjelaskan bahwa kendali atas senjata tetap berada di tangan Moskow, tetapi mencatat bahwa langkah-langkah tambahan dapat diambil untuk memastikan keamanan negara persatuan Rusia dan Belarusia. Pasukan Rusia dilaporkan menghancurkan lebih dari 260 tentara Ukraina selama beberapa hari terakhir di wilayah Donetsk. Operasi aktif oleh unit dan tembakan artileri dari Battle Group South juga menghancurkan 2 kendaraan tempur lapis baja, 5 kendaraan sistem artileri bermotor Gvosdika, dan 2 howitzer D-30. Gudang amunisi dari Brigade Mekanik ke-110 Angkatan Bersenjata Ukraina juga dihancurkan di daerah Avdiivka. Demikian disampaikan juru bicara Kementerian Pertahanan Letnan Jenderal Igor Honasenkov melaporkan pada hari Sabtu. Sementara di daerah Kupiansk selama 24 jam terakhir, Angkatan Bersenjata Ukraina menderita lebih dari 45 kematian, kehilangan howitzer M-STB, sistem radar buatan AS, dan 2 kendaraan tempur lapis baja. Pasukan Rusia memusnahkan 2 depot amunisi Ukraina di DPR wilayah Zaporozhye. Depot amunisi tersebut dari Brigade Serangan Udara ke-79 Angkatan Bersenjata Ukraina dan Brigade Serangan Gunung ke-128. Ini terjadi di daerah pemukiman Novomikhailovka dan Stepovoy. Sebelumnya, Igor Honasenkov mengumumkan bahwa pertahanan udara Rusia mencegah 2 rudal Storm Shadow, 19 roket HIMARS, 2 rudal HARMS, dan menembak jatuh 12 drone tempur Ukraina dalam 24 jam terakhir. Letnan Jenderal menambahkan bahwa secara total Angkatan Bersenjata Rusia telah menghancurkan 429 pesawat tempur Ukraina, 235 helikopter tempur, 4.353 kendaraan udara tak berawak, 424 sistem rudal permukaan ke udara, 9.310 tank, dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.100 peluncur roket ganda, 4.919 senjata dan mortir artileri lapangan, dan 10.481 kendaraan bermotor militer khusus sejak awal operasi militer khusus di Ukraina. Sementara itu, laporan terbaru pada Minggu 28 Mei terjadi serangkaian ledakan di ibu kota Kiev. Pengumuman ini disampaikan oleh Wali Kota Kiev, Vitaly Klitschko melalui saluran telegramnya. Peringatan udara telah diumumkan di sebagian besar wilayah negara saat ini termasuk Kiev dan wilayah Kiev.
Intelijen Ukraina menuding Rusia tengah membuat skenario kecelakaan besar di pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia, Ukraina. Dia menduga upaya itu dilakukan untuk menggagalkan serangan balasan Ukraina. Tudingan ini disampaikan oleh Direktorat Intelijen Kementerian Pertahanan Ukraina pada Jumat 26 Mei melalui sosial media Twitter. Dikutip dari Tribunnews.com, Minggu 28 Mei, intelijen Ukraina menyebutkan skenario yang mungkin dilakukan Rusia dapat mengakibatkan kebocoran zat radioaktif yang menciptakan insiden global dan memaksa penyelidikan oleh otoritas internasional di mana pertempuran di sana akan dihentikan. Menurutnya, Rusia akan menggunakan jeda dalam perang di Zaporizhia untuk menyusun kembali pasukannya dan bersiap lebih baik untuk menghentikan serangan balasan Ukraina. Untuk mewujudkannya, Rusia mengganggu rotasi personel misi pemantauan permanen Badan Energi Atom Internasional PBB yang dijadwalkan pada Sabtu, kata pernyataan itu. Pernyataan itu tidak memberikan bukti untuk mendukung klaim tersebut. Para ahli mengatakan laporan kebocoran radiasi di PLTN terbesar di Eropa itu akan diikuti dengan evakuasi segera yang bisa menjadi sangat rumit di zona perang. Menurut para ahli, bagi banyak orang, ketakutan akan berkontaminasi radiasi juga bisa lebih berbahaya daripada radiasi itu sendiri. Pekan lalu, saksi mata mengatakan pasukan militer Rusia meningkatkan posisi pertahanan di dalam dan di sekitar pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia menjelang serangan balasan Ukraina. Dalam persiapan untuk insiden radioaktif yang direncanakan, Rusia telah mengganggu jadwal rotasi inspektur dari Badan Energi Atom Internasional yang berbasis di pabrik tersebut. Laporan tentang insiden yang direncanakan di Zaporizhia diulangi dalam Twitter oleh perwakilan Ukraina untuk PBB di New York, Sergei Kislitsia. Sergei Kislitsia mengatakan peristiwa itu dapat terungkap dalam beberapa jam mendatang. Pernyataan Direktorat Intelijen Kementerian Pertahanan Ukraina itu tidak memberikan bukti untuk mendukung klaimnya. Selain itu, IAEA yang berbasis di Wina yang sering memposting pembaruan tentang situasi di pembangkit listrik Zaporizhia tidak menyebutkan adanya gangguan pada jadwalnya. Ukraina dan Rusia telah berulang kali menuduh satu sama lain menyerang pabrik tersebut. Pada Februari 2023, Rusia mengatakan Ukraina berencana untuk melakukan insiden nuklir di wilayahnya dan menyalahkan Rusia. Rusia juga berulang kali menuduh Ukraina merencanakan operasi bendera palsu dengan senjata non-konvensional menggunakan bahan biologis dan radioaktif. Sejauh ini tidak ada serangan seperti itu yang terjadi di Zaporizhia. Pabrik Zaporizhia terletak di wilayah Ukraina Selatan yang diduduki oleh Rusia. Pabrik itu adalah pembangkit listrik tenaga nuklir terbesar di Eropa. Daerah Zaporizhia telah berulang kali dilanda penembakan dengan kedua belah pihak saling menyalahkan atas serangan berbahaya itu. Menjelang serangan balik yang diharapkan, Ukraina kekhawatiran meningkat terkait bencana nuklir yang dapat terjadi di tengah meningkatnya aktivitas militer di sekitar Zaporizhia. Militer Rusia diduga memanfaatkan paus beluga yang sudah terlatih untuk dijadikan mata-mata. Mamalia dengan julukan H. Valdimir itu dilaporkan telah berjalan di sepanjang pantai Norwegia selama sekitar 4 tahun atau sejak 2019. Ikan tersebut bahkan disebut cenderung tinggal di area peternakan di mana ia dapat menangkap ikan. Meski demikian, kini telah memasuki Inner Oslofjord yang digambarkan sebagai daerah padat penduduk. Hal ini artinya keberadaan H. Valdimir dapat beresiko terluka karena kontak manusia. Laporan terbaru ini disampaikan oleh Direktorat Perikanan Norwegia. Menurut ahli, di badan paus itu terlihat semacam tali kekang yang dibuat untuk menempatkan kamera kecil. Direktur Perikanan Norwegia, Frank Bakke-Jensen, mengatakan sejauh ini hanya ada insiden kecil yang menyebabkan paus itu mengalami luka ringan karena kontak dengan perahu.
Ia pun juga mengimbau warga Norwegia untuk menjauhi mamalia yang diduga memiliki hubungan dengan Rusia itu. Dalam sebuah pernyataan kemarin, Direktur Frank Bakke Jensen mengatakan orang harus menjaga jarak meskipun paus itu jinak dan terbiasa berada di sekitar orang. Sebagai informasi, wilayah Oslofjord merupakan tempat peristirahatan musim panas yang populer bagi orang-orang yang tinggal di Oslo, hanya berjarak 100 km dari ibu kota Norwegia dan melihat aktivitas perahu yang tinggi. Migrasi H. Valdimir ke daerah tersebut telah memicu kekhawatiran bahwa dia mungkin perlu dibawa ke penangkaran demi keselamatannya. Pergerakan H. Valdimir akan dipantau oleh tim Angkatan Laut dengan harapan dia akan berbalik begitu mencapai ujung Oslofjord. Makhluk sederhana itu pertama kali ditemukan pada 2019 oleh nelayan Joar Heston di lepas pantai Finnmark, sebuah daerah di timur laut Norwegia. Dia berhasil membebaskan hewan itu dari tali kekangnya setelah bergesekan dengan perahu dalam upaya nyata untuk membebaskan dirinya dan menghubungi Direktorat Perikanan negara itu. Presiden Amerika Serikat Joe Biden bereaksi keras atas pemindahan senjata taktis nuklir Rusia ke Belarusia. Biden mengatakan bahwa ia merasa sangat negatif terkait senjata nuklir taktis Rusia yang ditempatkan di negara tetangganya. Pernyataan Biden ini muncul setelah Presiden Belarusia Alexander Lukashenko mengumumkan bahwa pengerahan amunisi nuklir telah dimulai. Lukashenko menambahkan Rusia tidak perlu khawatir tentang keamanan persenjataannya karena orang-orang Belarusia yang merupakan orang-orang yang praktis dan hemat akan dapat menjaga mereka tetap aman. Kedutaan Besar Rusia di Washington menanggapi reaksi Biden, mengatakan itu adalah hak kedaulatan Rusia dan Belarusia untuk memastikan keamanan mereka dengan cara yang dianggap perlu di tengah perang hibrida skala besar yang dilancarkan oleh Washington. Kedutaan juga menekankan bahwa meskipun Rusia memindahkan persenjataannya ke Belarusia, kendali kontrol dan penggunaannya tetap berada di pihak Rusia. Tidakkan Moskow sepenuhnya konsisten dengan kewajiban hukum internasional, kata kedaulatan melalui telegram pada hari Sabtu. Senjata nuklir taktis tidak ditransfer ke Belarus, kendali atas senjata tersebut dan keputusan penggunaannya tetap berada di tangan Rusia. Pejabat Kremlin mengatakan sebelum menyalahkan pihak lain, Washington harus melakukan introspeksi diri. AS telah puluhan tahun mempertahankan persenjataan nuklirnya yang besar di Eropa. Saat ini senjata nuklir taktis Amerika ada di wilayah 5 negara NATO, Eropa, Belgia, Jerman, Italia, Belanda, dan Turki. Pemimpin Rusia Vladimir Putin mengumumkan bahwa senjata nuklir taktis akan ditempatkan di Belarus pada akhir Maret. Dia mengatakan bahwa langkah ini dipicu oleh keputusan Inggris untuk menyediakan amunisi uranium yang sudah habis pada Ukraina di tengah konflik antara Moskow dan Kiev. Belarus telah meminta sekutu terdekatnya, Rusia, untuk mengerahkan senjata nuklir di wilayahnya dengan alasan kebijakan agresif Barat terhadap negara tersebut dan ancaman yang dirasakan oleh senjata nuklir AS yang dikerahkan di negara-negara tetangga di Eropa. Moskow dan Minsk menandatangani perjanjian yang memungkinkan senjata nuklir taktis Rusia untuk ditempatkan di Belarus pada hari Kamis lalu. Menurut Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu, Rusia telah menyediakan rudal Iskander-M berkemampuan nuklir kepada militer Belarusia dan membantu negara itu memodifikasi beberapa jet tempurnya agar dapat membawa senjata nuklir. Ukraina mengamankan rudal Sidewinder mematikan yang telah mencabik pesawat tempur MiG Tiongkok selama konflik Taiwan. Hal ini disampaikan oleh Menteri Pertahanan Kanada Anita Anand dalam pertemuan Ukraine Defense Contact Group ke-12 pada tanggal 25 Mei lalu. Anand mengatakan bahwa Kanada akan memasok 43 rudal Raytheon
AIM-9 Sidewinder ke Kiev. Paket bantuan ini dari Inventaris Angkatan Udara Kanada. Pengumuman ini merupakan bagian dari program bantuan militer yang lebih besar untuk Ukraina. Lebih lanjut, Anan mencatat bahwa sumbangan ini akan membantu Ukraina untuk mengamankan wilayah udaranya dalam menghadapi serangan Rusia yang sedang berlangsung. Sidewinder dinamai ular derik bertanduk Amerika dipasok ke Ukraina untuk pertama kalinya. Janji untuk mentransfer rudal ini bertepatan dengan momentum positif yang dibangun di antara negara-negara NATO yang dipimpin AS untuk mempersenjatai Angkatan Udara Ukraina dengan jet tempur barat khususnya F-16 Fighting Falcons. Sebelumnya Amerika Serikat telah mengirimkan amunisi canggih seperti AGM-88 HARM yang merupakan rudal anti-radiasi supersonik udara ke permukaan dan anti-radiasi serta Joint Direct Attack Munition Extended Range yang sejak itu telah diintegrasikan dengan pesawat-pesawat tempur peninggalan Uni Soviet seperti MiG-29 dan Su-27 Flanker. Selain itu, Ukraina secara resmi mengakui menggunakan rudal jarak jauh Storm Shadow yang baru saja diakuisisinya untuk menyerang posisi Rusia. Dalam perkembangan terbaru, sebuah gambar yang dipublikasikan oleh Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov, informasi bahwa pesawat Su-24MR Fencer yang telah dimodifikasi digunakan untuk meluncurkan Storm Shadow. Mengikuti praktik ini, rudal AIM-9 Sidewinder Kanada dapat dipasang pada pesawat Soviet dalam inventaris Ukraina dalam apa yang dilihat sebagai upaya tulus oleh Ukraina untuk memadukan sistem asal Barat dan Rusia, seperti yang dijelaskan dalam analisis terperinci yang baru-baru ini diterbitkan oleh Eurasian Times. Saat ini masih belum jelas pesawat mana yang akan dipilih sebagai pembawa rudal AIM-9 Sidewinder untuk varian rudal mana yang akan dikirim ke Kiev. Mengamankan rudal kelas barat yang kuat datang pada saat yang tepat bagi Ukraina. Sebagai contoh, rudal Storm Shadow mengguncang Moskow ketika menghantam posisi Rusia di wilayah Luhansk. Ini adalah pertama kalinya Ukraina dipersenjatai dengan rudal jarak jauh yang memungkinkan mereka untuk menyerang pasukan musuh di belakang garis depan. AIM-9 Sidewinder tidak termasuk dalam kategori rudal Storm Shadow. Sebaliknya, rudal ini merupakan rudal jarak pendek yang dapat diluncurkan dari udara dan darat, terutama oleh sistem rudal permukaan ke udara canggih nasional yang telah beroperasi dengan pasukan Ukraina. Rusia mengingatkan Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk tidak menceramahi pihaknya soal pengerahan senjata nuklir taktis di wilayah Belarusia. Rusia menyebut kritik AS terhadap rencana pengerahan Moskow sebagai tindakan munafik. Moskow justru melayangkan kritik balik lantaran Washington selama beberapa dekade telah mengerahkan senjata nuklir semacam itu di Eropa. Demikian disampaikan Kedutaan Besar Rusia di Amerika Serikat pada Sabtu 27 Mei.
Kedutaan Rusia itu menegaskan penyebaran senjata nuklir taktis ke Belarusia adalah hak kedaulatan Rusia dan Belarusia untuk mempertahankan keamanan. Di sisi lain, Presiden Belarusia Alexander Lukashenko mengatakan bahwa senjata-senjata nuklir tersebut sudah dalam perjalanan. Presiden AS Joe Biden mengungkapkan reaksi sangat negatif terhadap laporan bahwa Rusia telah melanjutkan rencana untuk menyebarkan senjata nuklir taktis di Belarusia. Departemen Luar Negeri AS Matthew Miller juga mengecam rencana penyebaran nuklir Rusia. Miller menggambarkan rencana penyebaran nuklir Rusia ke Belarusia sebagai contoh terbaru dari perilaku yang tidak bertanggung jawab. Miller mengulangi peringatan AS soal penggunaan senjata kimia, biologi, dan nuklir dalam konflik akan menghadapi konsekuensi berat tanpa merinci konsekuensi itu. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu dan Menteri Pertahanan Belarusia Viktor Hrenin menandatangani dokumen tentang pengerahan senjata nuklir taktis Rusia di wilayah Belarusia pada Kamis 25 Mei. Rusia akan mempertahankan kendali atas senjata nuklir non-strategisnya yang ditempatkan di negara tetangga, yakni Belarusia. Ia menjamin kontrol penggunaan senjata itu hanya dapat dilakukan oleh Rusia meski diletakkan di wilayah Belarusia.
Militer Ukraina dilaporkan mulai pelatihan tank Abrams di Jerman. Juru bicara Pentagon mengatakan ada 400 tentara Ukraina di Jerman untuk berlatih tank buatan AS tersebut. Adapun rinciannya sekitar 200 tentara memulai instruksi senjata gabungan di tempat pelatihan di Grafenwohr dan Hohenfels pada hari Jumat. Sementara 200 lainnya mulai dilatih dalam pengisian bahan bakar dan pemeliharaan tank. Selain berlatih di Jerman, Ukraina juga telah mengajukan permintaan kepada pemerintah untuk mendapatkan rudal jelajah jarak jauh Swedia Jerman, Taurus KEPD 350 dengan jangkauan hingga 500 km. Demikian laporan surat kabar Jerman dari sumber-sumber pemerintah. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengangkat masalah pengiriman rudal Jerman ke Ukraina selama pertemuannya dengan Kanselir Jerman Olaf Scholz awal bulan ini. Surat kabar itu menambahkan bahwa Kementerian Pertahanan Jerman mengkonfirmasi bahwa Kiev telah meminta Taurus dari Berlin. Awal pekan ini, Roderich Kiesewetter, seorang anggota parlemen Jerman dari oposisi Christian Democratic Union, mengatakan bahwa Berlin harus meninggalkan garis merah dalam pendekatannya terhadap konflik Ukraina dan menyediakan rudal jelajah dengan jangkauan lebih dari 500 km ke Kiev. Negara-negara barat telah memasok bantuan militer ke Ukraina sejak dimulainya operasi militer khusus Rusia pada Februari 2022. Bantuan tersebut mencakup senjata ringan dan berat seperti tank dan kendaraan lapis baja lainnya, rudal, drone, artileri, dan amunisi. Pada 11 Mei, Ukraina dipastikan telah menerima rudal jelajah jarak jauh pertamanya yang dikirim oleh Inggris. Rudal Storm Shadow dengan jangkauan 250 km datang dengan syarat bahwa mereka tidak akan digunakan untuk menyerang wilayah Rusia. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan Ukraina telah melanggar ketentuan ini dan serangannya telah mengakibatkan korban sipil. Gubernur wilayah Belgorod Vyacheslav Gladkov menerima serangan di kota Sebekino pada Sabtu 27 Mei kemarin. Diketahui kota Sebekino telah digempur 5 kali dalam satu hari. Saat mengunjungi kota itu, Gladkov mendapat kecaman di pintu masuk kota tersebut. Peluru membombardir jalan hingga membuat Gladkov tidak bisa keluar dari mobil. Sebelumnya, Gladkov melaporkan akibat dari penembakan di distrik Sebekino, 1 orang tewas dan 3 lainnya termasuk 2 remaja mengalami luka. Korban luka mendapat perawatan. Menurut Gladkov, 11 gedung apartemen rusak akibat pengeboman tersebut. Selain itu, 6 rumah pribadi, 2 perusahaan besar, dan 3 fasilitas komersial rusak. Kota menghadapi pemadaman listrik yang diperkirakan akan ditiadakan pada pukul 1 pagi. Diketahui Sobekino terletak di sekitar 4 km dari perbatasan Ukraina. Kota ini secara teratur mendapat kecaman dari Angkatan Bersenjata Ukraina. Ancaman teroris tingkat tinggi telah diperkenalkan di seluruh wilayah Belgorod sejak pertengahan bulan lalu. Sebagaimana diketahui, Belgorod mendapat serangan 2 hari dari militan Ukraina. Moskow menggunakan pesawat dari artileri untuk mengusir para penyerang. Di Kursk, wilayah lain yang berbatasan dengan Ukraina menembakkan mortir menewaskan seorang pekerja bangunan, kata Gubernur Roman Starovoit di media sosial. Pihak berwenang Rusia juga melaporkan serangkaian insiden yang melibatkan pesawat tak berawak di wilayah Rusia. Gedung administrasi pipa minyak rusak di wilayah Peskov sebagai akibat dari serangan 2 pesawat tak berawak, kata Gubernur Mikhail Federnikov. Ledakan itu terjadi di desa Litvinovo sekitar 10 km dari perbatasan Belarusia. Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan dan penyelidikan telah diluncurkan. Laporan yang belum dikonfirmasi dari Baza, sebuah outlet telegram Rusia dengan sumber dinas rahasia, mengatakan bahwa pesawat tak berawak tersebut menargetkan stasiun pompa minyak Transneft di Peskov.
Militer Rusia mengklaim telah menangkap seorang penyabot Ukraina di tempat persembunyiannya dekat istana puncak tebing milik Vladimir Putin. Dinas Keamanan Rusia juga mengamankan bom dari tangan penyabot Ukraina. Kini pria 42 tahun yang dicap sebagai pendukung neonazi Ukraina ditahan oleh agen FSB karena dicurigai melakukan pelanggaran teroris. Tersangka dituduh merencanakan ledakan di dekat resort Klensix, Laut Hitam Tiran yang bertengger dengan hati-hati di atas tebing wilayah Krasnodar Selatan. Atas perbuatannya tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara. Dalam video yang beredar, terlihat militer Rusia menggelandang para tersangka. Dinas Keamanan FSB mengatakan alat peledak improvisasi siap pakai disita dari tempat persembunyian yang dilengkapi oleh seorang radikal di daerah berhutan di pinggir pemukiman. Komponen untuk membuat alat peledak rakitan disita di alamat tempat tinggalnya. Para tersangka mendapat instruksi merakit alat peledak melalui komunitas internet yang dikelola oleh militan dari Informasi Nasionalis Ukraina. Dugaan pabrik pembuat bomnya ditunjukkan sebagai simpanan yang diduga menyembunyikan alat peledak di hutan setempat. Sebagai informasi, Istana Putin bernilai sekitar 1 miliar pound dan memiliki bunker bawah tanah yang luas. Mansion kesenangan yang luas ini mengerdilkan Istana Buckingham dalam ukuran dan hanyalah salah satu dari kediaman pribadi mewah lalim di Rusia. Kediaman Putin yang luas di atas tebing berada di resort elit, meskipun media pemerintah Rusia dilarang mengungkapkan rincian istana diktator berusia 70 tahun itu. Pengungkapan baru-baru ini menunjukkan Putin telah membangun kompleks bunker yang rumit di Gelendzhik, di mana dia mungkin akan memerintah Rusia jika terjadi perang nuklir. Diagram menunjukkan sistem gua tempat persembunyian bawah tanah dengan sistem ventilasi saluran pembangunan, maksud kami saluran pembuangan dan pasokan air tawar. Kelompok anti-Putin yang berpihak ke Ukraina merilis video yang memperlihatkan pasukan Rusia meringkuk selama serangan di lintas perbatasan. Video pertama yang dibagikan selama operasi di wilayah Belgorod itu juga menunjukkan kepengecutan dan ketidakprofesionalan pasukan Putin. Legion tersebut mengklaim telah merebut desa-desa di Belgorod pada hari Senin dalam sebuah operasi yang menurut Moskow dilakukan oleh kelompok sabotase Ukraina yang bentrok dengan pasukan Rusia. Ukraina telah membantah adanya hubungan dengan serangan nekat tersebut, di mana milisi anti-Kremlin lainnya kelompok sukarelawan Rusia juga mengaku bertanggung jawab. Video berdurasi 1 menit 52 detik itu dimulai dengan pengambilan gambar cakrawala latar belakang yang diberi judul wilayah Belgorod sebelum masuk ke bagian dalam sebuah kendaraan militer dengan apa yang tampak seperti anggota legion yang mengemudi di sepanjang jalan di lokasi yang tidak disebutkan. Rekaman drone di atas kepala menunjukkan apa yang digambarkan sebagai kendaraan tempur militer musuh BMP-2 dan kemudian klip tersebut menunjukkan sebuah rumah tinggal. Sebuah keterangan mengatakan bahwa personel perusahaan senapan bermotor Rusia mencari tempat untuk bersembunyi di bangunan tempat tinggal yang ditinggalkan penduduk setempat. Video tersebut konon menunjukkan penembakan di tempat persembunyian personel Rusia dan serangan terhadap peralatan mereka. Nampak kendaraan tempur yang hancur akan lagi berjalan di sepanjang jalan Rusia untuk menghancurkan kota-kota Ukraina. Meski demikian, video tersebut belum diverifikasi secara independen. Sementara Rusia mengklaim telah mendapatkan kembali kendali atas situasi pada hari Rabu. Legion menggambarkan operasi itu sebagai sebuah keberhasilan dan mengatakan bahwa mereka telah merebut sejumlah besar peralatan dan mengambil tawanan. Hal ini terjadi di tengah laporan bahwa gedung Kementerian Dalam Negeri Rusia di Oblast Belgorod dihantam serangan drone.
Outlet berita online Baza melaporkan bahwa pesawat tak berawak tersebut menjatuhkan sebuah alat peledak di gedung Departemen Migrasi di Desa Miski pada hari Jumat. Sementara itu pada hari sebelumnya, Gubernur daerah Vyacheslav Gladkov mengatakan bahwa sebuah alat peledak yang dijatuhkan dari pesawat tak berawak merusak sebuah bangunan milik perusahaan energi raksasa Gazprom. Kapal pengintai armada Laut Hitam Ivan Hurs telah tiba di pangkalannya di Sevastopol setelah melakukan misi khusus di Laut Hitam. Ivan Hurs adalah kapal yang dijuluki oleh ahli teori militer Rusia sebagai kapal utama perang jaringan sentris. Kedatangan kapal itu di Laut Hitam untuk memastikan keamanan jaringan pipa gas aliran Turki dan aliran biru. Ivan Hurs mampu melakukan pengintaian yang ditujukan untuk peperangan elektronik dan koordinasi kapal lain. Sebelumnya Ivan Hurs sempat mendapat serangan dari kapal tak berawak Ukraina. Namun Angkatan Bersenjata Rusia berhasil menghancurkan 3 speedboat Ukraina. Semua kapal musuh dihancurkan oleh militer Rusia 140 km timur Laut Selat Bosporus. Meski ada upaya sabotase yang mencolok, Ivan Hurs tetap menjalankan tugasnya. Sebagai informasi, Blue Stream adalah pipa gas utama yang mentransfer gas dari Rusia ke Turki melalui Laut Hitam. Pipa yang dibangun oleh Gazprom Rusia dan perusahaan energi Italia melewati wilayah Eropa Timur. Sementara Turkstream adalah pipa 11,5 miliar euro yang mampu memompa hingga 31,5 miliar meter kubik gas Rusia per tahun di Turki. Rusia menuding Ukraina sedang memperkerjakan 2.500 tentara bayaran asing dari berbagai negara di dunia. Demikian disampaikan Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu pada pertemuan Dewan Menteri Pertahanan Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif di Minsk pada hari Kamis 25 Mei. Dikutip dari Rusia Today, Sergei Shoigu menyindir negara-negara barat yang terus memaksakan Ukraina untuk terus melawan Rusia. Negara-negara NATO ingin Kiev menghadirkan keberhasilan taktis di medan perang terlepas dari biaya nyawa manusia dan memompa negara yang penuh dengan senjata dan pejuang. Menurutnya untuk kepentingan tersebut bahkan Barat telah menggelontorkan dana sebesar 65 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 979,830 triliun rupiah. Dia juga mengklaim bahwa taktik Kiev telah berevolusi untuk memasukkan metode konfrontasi teroris, termasuk sabotase dan pembunuhan tingkat tinggi. Shoigu mengklaim bahwa ini hanya akan menyebabkan eskalasi lebih lanjut dan memperpanjang konflik.
Shoigu menyarankan bahwa ini dilakukan dengan sengaja dan NATO telah menggunakan krisis Ukraina sebagai alasan untuk membangun kemampuan militernya dan memodernisasi infrastrukturnya di Eropa Tengah dan Timur. Shoigu mengklaim AS dan sekutunya sengaja menciptakan sarang ketegangan dan memprovokasi krisis di dekat perbatasan anggota CSTO yang mengarah ke situasi militer politik yang sangat tidak stabil di wilayah ini. Menteri tersebut menuduh Barat memberikan dukungan untuk struktur teroris dan ekstremis dan juga menggunakan sanksi, ancaman, dan pemerasan untuk mencapai tujuan mereka yang mendestabilisasi kawasan. Pada hari Jumat, Shoigu juga berbicara dengan timpalannya dari Belarusia, Viktor Hrenin. Selama pertemuan mereka, dia menjelaskan bahwa Barat sedang mengobarkan perang yang tidak diumumkan melawan Rusia dan Belarusia dan bahwa aktivitas militer NATO telah mengambil arah yang paling agresif. Menanggapi retorika yang semakin agresif, Barat dan misi nuklir bersama yang melibatkan latihan pengerahan senjata, pemusnahan massal, Moskow dan Minsk secara resmi menandatangani kesepakatan senjata nuklir pada hari Kamis yang memungkinkan pengerahan senjata nuklir taktis Rusia di wilayah tersebut dari Belarusia. Shoigu menjelaskan bahwa kendali atas senjata tetap berada di tangan Moskow, tetapi mencatat bahwa langkah-langkah tambahan dapat diambil untuk memastikan keamanan negara persatuan Rusia dan Belarusia. Pasukan Rusia dilaporkan menghancurkan lebih dari 260 tentara Ukraina selama beberapa hari terakhir di wilayah Donetsk. Operasi aktif oleh unit dan tembakan artileri dari Battle Group South juga menghancurkan 2 kendaraan tempur lapis baja, 5 kendaraan sistem artileri bermotor Gvosdika, dan 2 howitzer D-30. Gudang amunisi dari Brigade Mekanik ke-110 Angkatan Bersenjata Ukraina juga dihancurkan di daerah Avdiivka. Demikian disampaikan juru bicara Kementerian Pertahanan Letnan Jenderal Igor Honasenkov melaporkan pada hari Sabtu. Sementara di daerah Kupiang selama 24 jam terakhir Angkatan Bersenjata Ukraina menderita lebih dari 45 kematian, kehilangan howitzer M-STB serta sistem radar buatan AS, dan 2 kendaraan tempur lapis baja. Pasukan Rusia memusnahkan 2 depot amunisi Ukraina di DPR wilayah Zaporozhye. Depot amunisi tersebut dari Brigade Serangan Udara ke-79 Angkatan Bersenjata Ukraina dan Brigade Serangan Gunung ke-128. Ini terjadi di daerah pemukiman Novomikhailovka dan Stepovoy. Sebelumnya, Igor Honasenkov mengumumkan bahwa pertahanan udara Rusia mencegah 2 rudal Storm Shadow, 19 roket HIMARS, 2 rudal HARMS, dan menembak jatuh 12 drone tempur Ukraina dalam 24 jam terakhir. Letnan Jenderal menambahkan bahwa secara total Angkatan Bersenjata Rusia telah menghancurkan 429 pesawat tempur Ukraina, 235 helikopter tempur, 4.353 kendaraan udara tak berawak, 424 sistem rudal permukaan ke udara, 9.310 tank, dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.100 peluncur roket ganda, 4.919 senjata dan mortir artileri lapangan, dan 10.481 kendaraan bermotor militer khusus sejak awal operasi militer khusus di Ukraina. Sementara itu, laporan terbaru pada Minggu 28 Mei terjadi serangkaian ledakan di ibu kota Kiev. Pengumuman ini disampaikan oleh Wali Kota Kiev, Vitaly Klitschko melalui saluran telegramnya. Peringatan udara telah diumumkan di sebagian besar wilayah negara saat ini termasuk Kiev dan wilayah Kiev.
Intelijen Ukraina menuding Rusia tengah membuat skenario kecelakaan besar di pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia, Ukraina. Dia menduga upaya itu dilakukan untuk menggagalkan serangan balasan Ukraina. Tudingan ini disampaikan oleh Direktorat Intelijen Kementerian Pertahanan Ukraina pada Jumat 26 Mei melalui sosial media Twitter. Dikutip dari Tribunnews.com, Minggu 28 Mei, intelijen Ukraina menyebutkan skenario yang mungkin dilakukan Rusia dapat mengakibatkan kebocoran zat radioaktif yang menciptakan insiden global dan memaksa penyelidikan oleh otoritas internasional di mana pertempuran di sana akan dihentikan. Menurutnya, Rusia akan menggunakan jeda dalam perang di Zaporizhia untuk menyusun kembali pasukannya dan bersiap lebih baik untuk menghentikan serangan balasan Ukraina. Untuk mewujudkannya, Rusia mengganggu rotasi personel misi pemantauan permanen Badan Energi Atom Internasional PBB yang dijadwalkan pada Sabtu, kata pernyataan itu. Pernyataan itu tidak memberikan bukti untuk mendukung klaim tersebut. Para ahli mengatakan laporan kebocoran radiasi di PLTN terbesar di Eropa itu akan diikuti dengan evakuasi segera yang bisa menjadi sangat rumit di zona perang. Menurut para ahli, bagi banyak orang, ketakutan akan berkontaminasi radiasi juga bisa lebih berbahaya daripada radiasi itu sendiri. Pekan lalu, saksi mata mengatakan pasukan militer Rusia meningkatkan posisi pertahanan di dalam dan di sekitar pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia menjelang serangan balasan Ukraina. Dalam persiapan untuk insiden radioaktif yang direncanakan, Rusia telah mengganggu jadwal rotasi inspektur dari Badan Energi Atom Internasional yang berbasis di pabrik tersebut. Laporan tentang insiden yang direncanakan di Zaporizhia diulangi dalam Twitter oleh perwakilan Ukraina untuk PBB di New York, Sergei Kislitsia. Sergei Kislitsia mengatakan peristiwa itu dapat terungkap dalam beberapa jam mendatang. Pernyataan Direktorat Intelijen Kementerian Pertahanan Ukraina itu tidak memberikan bukti untuk mendukung klaimnya. Selain itu, IAEA yang berbasis di Wina yang sering memposting pembaruan tentang situasi di pembangkit listrik Zaporizhia tidak menyebutkan adanya gangguan pada jadwalnya. Ukraina dan Rusia telah berulang kali menuduh satu sama lain menyerang pabrik tersebut. Pada Februari 2023, Rusia mengatakan Ukraina berencana untuk melakukan insiden nuklir di wilayahnya dan menyalahkan Rusia. Rusia juga berulang kali menuduh Ukraina merencanakan operasi bendera palsu dengan senjata non-konvensional menggunakan bahan biologis dan radioaktif. Sejauh ini tidak ada serangan seperti itu yang terjadi di Zaporizhia. Pabrik Zaporizhia terletak di wilayah Ukraina Selatan yang diduduki oleh Rusia. Pabrik itu adalah pembangkit listrik tenaga nuklir terbesar di Eropa. Daerah Zaporizhia telah berulang kali dilanda penembakan dengan kedua belah pihak saling menyalahkan atas serangan berbahaya itu. Menjelang serangan balik yang diharapkan, Ukraina kekhawatiran meningkat terkait bencana nuklir yang dapat terjadi di tengah meningkatnya aktivitas militer di sekitar Zaporizhia. Militer Rusia diduga memanfaatkan paus beluga yang sudah terlatih untuk dijadikan mata-mata. Mamalia dengan julukan H. Valdimir itu dilaporkan telah berjalan di sepanjang pantai Norwegia selama sekitar 4 tahun atau sejak 2019. Ikan tersebut bahkan disebut cenderung tinggal di area peternakan di mana ia dapat menangkap ikan. Meski demikian, kini telah memasuki Inner Oslofjord yang digambarkan sebagai daerah padat penduduk. Hal ini artinya keberadaan H. Valdimir dapat beresiko terluka karena kontak manusia. Laporan terbaru ini disampaikan oleh Direktorat Perikanan Norwegia. Menurut ahli di Badan Paus itu terlihat semacam tali kekang yang dibuat untuk menempatkan kamera kecil. Direktur Perikanan Norwegia, Frank Bakke Jensen, mengatakan sejauh ini hanya ada insiden kecil yang menyebabkan paus itu mengalami luka ringan karena kontak dengan perahu.
Ia pun juga mengimbau warga Norwegia untuk menjauhi mamalia yang diduga memiliki hubungan dengan Rusia itu. Dalam sebuah pernyataan kemarin, Direktur Frank Bakke Jensen mengatakan orang harus menjaga jarak meskipun paus itu jinak dan terbiasa berada di sekitar orang. Sebagai informasi, wilayah Oslofjord merupakan tempat peristirahatan musim panas yang populer bagi orang-orang yang tinggal di Oslo, hanya berjarak 100 km dari ibu kota Norwegia dan melihat aktivitas perahu yang tinggi. Migrasi H. Valdimir ke daerah tersebut telah memicu kekhawatiran bahwa dia mungkin perlu dibawa ke penangkaran demi keselamatannya. Pergerakan H. Valdimir akan dipantau oleh tim Angkatan Laut dengan harapan dia akan berbalik begitu mencapai ujung Oslofjord. Makhluk sederhana itu pertama kali ditemukan pada 2019 oleh nelayan Joar Heston di lepas pantai Finnmark, sebuah daerah di timur laut Norwegia. Dia berhasil membebaskan hewan itu dari tali kekangnya setelah bergesekan dengan perahu dalam upaya nyata untuk membebaskan dirinya dan menghubungi Direktorat Perikanan negara itu. Presiden Amerika Serikat Joe Biden bereaksi keras atas pemindahan senjata taktis nuklir Rusia ke Belarusia. Biden mengatakan bahwa ia merasa sangat negatif terkait senjata nuklir taktis Rusia yang ditempatkan di negara tetangganya. Pernyataan Biden ini muncul setelah Presiden Belarusia Alexander Lukashenko mengumumkan bahwa pengerahan amunisi nuklir telah dimulai. Lukashenko menambahkan Rusia tidak perlu khawatir tentang keamanan persenjataannya karena orang-orang Belarusia yang merupakan orang-orang yang praktis dan hemat akan dapat menjaga mereka tetap aman. Kedutaan Besar Rusia di Washington menanggapi reaksi Biden, mengatakan itu adalah hak kedaulatan Rusia dan Belarusia untuk memastikan keamanan mereka dengan cara yang dianggap perlu di tengah perang hibrida skala besar yang dilancarkan oleh Washington. Kedutaan juga menekankan bahwa meskipun Rusia memindahkan persenjataannya ke Belarusia, kendali kontrol dan penggunaannya tetap berada di pihak Rusia. Tidak akan Moskow sepenuhnya konsisten dengan kewajiban hukum internasional, kata kedaulatan melalui telegram pada hari Sabtu. Senjata nuklir taktis tidak ditransfer ke Belarus, kendali atas senjata tersebut dan keputusan penggunaannya tetap berada di tangan Rusia. Pejabat Kremlin mengatakan sebelum menyalahkan pihak lain, Washington harus melakukan introspeksi diri. AS telah puluhan tahun mempertahankan persenjataan nuklirnya yang besar di Eropa. Saat ini senjata nuklir taktis Amerika ada di wilayah 5 negara NATO, Eropa, Belgia, Jerman, Italia, Belanda, dan Turki. Pemimpin Rusia Vladimir Putin mengumumkan bahwa senjata nuklir taktis akan ditempatkan di Belarus pada akhir Maret. Dia mengatakan bahwa langkah ini dipicu oleh keputusan Inggris untuk menyediakan amunisi uranium yang sudah habis pada Ukraina di tengah konflik antara Moskow dan Kiev. Belarus telah meminta sekutu terdekatnya, Rusia, untuk mengerahkan senjata nuklir di wilayahnya dengan alasan kebijakan agresif Barat terhadap negara tersebut dan ancaman yang dirasakan oleh senjata nuklir AS yang dikerahkan di negara-negara tetangga di Eropa. Moskow dan Minsk menandatangani perjanjian yang memungkinkan senjata nuklir taktis Rusia untuk ditempatkan di Belarus pada hari Kamis lalu. Menurut Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu, Rusia telah menyediakan rudal Iskander-M berkemampuan nuklir kepada militer Belarusia dan membantu negara itu memodifikasi beberapa jet tempurnya agar dapat membawa senjata nuklir. Ukraina mengamankan rudal Sidewinder mematikan yang telah mencabik pesawat tempur MiG Tiongkok selama konflik Taiwan. Hal ini disampaikan oleh Menteri Pertahanan Kanada Anita Anand dalam pertemuan Ukraine Defense Contact Group ke-12 pada tanggal 25 Mei lalu. Anand mengatakan bahwa Kanada akan memasok 43 rudal Raytheon
AIM-9 Sidewinder ke Kiev. Paket bantuan ini dari Inventaris Angkatan Udara Kanada. Pengumuman ini merupakan bagian dari program bantuan militer yang lebih besar untuk Ukraina. Lebih lanjut, Anan mencatat bahwa sumbangan ini akan membantu Ukraina untuk mengamankan wilayah udaranya dalam menghadapi serangan Rusia yang sedang berlangsung. Sidewinder dinamai ular derik bertanduk Amerika dipasok ke Ukraina untuk pertama kalinya. Janji untuk mentransfer rudal ini bertepatan dengan momentum positif yang dibangun di antara negara-negara NATO yang dipimpin AS untuk mempersenjatai Angkatan Udara Ukraina dengan jet tempur barat khususnya F-16 Fighting Falcons. Sebelumnya Amerika Serikat telah mengirimkan amunisi canggih seperti AGM-88 HARM yang merupakan rudal anti radiasi supersonik udara ke permukaan dan anti radiasi serta Joint Direct Attack Munition Extended Range yang sejak itu telah diintegrasikan dengan pesawat-pesawat tempur peninggalan Uni Soviet seperti MiG-29 dan Su-27 Flanker. Selain itu, Ukraina secara resmi mengakui menggunakan rudal jarak jauh Storm Shadow yang baru saja diakuisisinya untuk menyerang posisi Rusia. Dalam perkembangan terbaru, sebuah gambar yang dipublikasikan oleh Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov, informasi bahwa pesawat Su-24MR Fencer yang telah dimodifikasi digunakan untuk meluncurkan Storm Shadow. Mengikuti praktik ini, rudal AIM-9 Sidewinder Kanada dapat dipasang pada pesawat Soviet dalam inventaris Ukraina dalam apa yang dilihat sebagai upaya tulus oleh Ukraina untuk memadukan sistem asal Barat dan Rusia, seperti yang dijelaskan dalam analisis terperinci yang baru-baru ini diterbitkan oleh Eurasian Times. Saat ini masih belum jelas pesawat mana yang akan dipilih sebagai pembawa rudal AIM-9 Sidewinder untuk varian rudal mana yang akan dikirim ke Kiev. Mengamankan rudal kelas barat yang kuat datang pada saat yang tepat bagi Ukraina. Sebagai contoh, rudal Storm Shadow mengguncang Moskow ketika menghantam posisi Rusia di wilayah Luhansk. Ini adalah pertama kalinya Ukraina dipersenjatai dengan rudal jarak jauh yang memungkinkan mereka untuk menyerang pasukan musuh di belakang garis depan. AIM-9 Sidewinder tidak termasuk dalam kategori rudal Storm Shadow. Sebaliknya, rudal ini merupakan rudal jarak pendek yang dapat diluncurkan dari udara dan darat, terutama oleh sistem rudal permukaan ke udara canggih nasional yang telah beroperasi dengan pasukan Ukraina. Rusia mengingatkan Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk tidak menceramahi pihaknya soal pengerahan senjata nuklir taktis di wilayah Belarusia. Rusia menyebut kritik AS terhadap rencana pengerahan Moskow sebagai tindakan munafik. Moskow justru melayangkan kritik balik lantaran Washington selama beberapa dekade telah mengerahkan senjata nuklir semacam itu di Eropa. Demikian disampaikan Kedutaan Besar Rusia di Amerika Serikat pada Sabtu 27 Mei.
Kedutaan Rusia itu menegaskan penyebaran senjata nuklir taktis ke Belarusia adalah hak kedaulatan Rusia dan Belarusia untuk mempertahankan keamanan. Di sisi lain, Presiden Belarusia Alexander Lukashenko mengatakan bahwa senjata-senjata nuklir tersebut sudah dalam perjalanan. Presiden AS Joe Biden mengungkapkan reaksi